yang sudah tertimbun bangunan. Mesut terlihat terduduk di puing-puing bangunan tersebut dengan mengenakan jaket berwarna oranye. Dalam foto, tampak Mesut dengan setia menggenggam tangan putrinya yang ada di atas sebuah kasur. Raut kesedihan sangat tampak di wajahnya yang kehilangan putrinya karena gempa dahsyat yang mengguncang Turki pada Senin pagi, di mana gempa tersebut terjadi saat masih banyak orang yang tertidur di tempat tidur mereka. Gempa bermagnitudo 7,8 itu terjadi dan kemudian disusul gempa berkekuatan 5,8 skala Richter saat upaya penyelamatan untuk menyelamatkan korban yang terperangkap masih dilakukan. Badai musim dingin dan suhu yang membekukan telah menghambat mereka yang bekerja mati-matian berpacu dengan waktu untuk membebaskan orang-orang dari puing-puing. Sebab dengan cuaca dingin ini membuat kebutuhan untuk menjangkau para penyintas yang terperangkap menjadi lebih mendesak. Sampai saat ini, korban meninggal dunia yang sudah tercatat mencapai lebih dari 5.000 orang. Sementara untuk korban luka-luka sampai 20.000 orang. Ratusan orang diyakini masih terperangkap di bawah puing-puing dan jumlah korban diperkirakan akan bertambah. Sebab hingga saat ini, petugas penyelamat masih mencari gundukan reruntuhan di kota-kota besar dan kecil di seluruh area. Pasca gempa magnitudo 7,8 yang melanda Turki dan Suriah telah menimbulkan ribuan korban. Kini korban selamat masih ada yang terjebak reruntuhan bangunan. Untuk segera mendapatkan bantuan, mereka memposting kondisinya di media sosial. Para korban selamat yang masih terjebak di reruntuhan akibat gempa meminta bantuan di media sosial. Seperti seorang pria di Provinsi Adiyaman, Turki memposting video dirinya berada di bawah reruntuhan. Postingan tersebut ia unggah di media sosial Twitter untuk meminta pertolongan. Ia mengaku dirinya tak bisa keluar dengan cara apapun. Oleh karenanya, ia meminta pertolongan seraya memohon doa dari warganet. Sementara pria lain di Provinsi Selatan Antakya, Turki membagikan video di Instagram dari kamar tidurnya. Dalam videonya ia berteriak dan menanyakan apakah ibunya yang masih tidur di sebelah kamarnya masih hidup atau tidak. Banyak korban yang masih di bawah runtuhan turun ke Twitter untuk menunjukkan penderitaan mereka dan meminta bantuan. Terkini korban tewas telah menembus angka 7.800 orang. Sebagaimana diketahui, gempa dengan magnitudo 7,8 mengguncang Turki bagian selatan pada Senin 6 Februari. Pusat gempa terletak 23 km timur Nurdagi, Provinsi Gaziantep pada kedalaman 24,1 km. Nurdagi terletak di sepanjang perbatasan Turki-Suriah. Karenanya gempa juga dirasakan di beberapa negara di wilayah tersebut termasuk Suriah dan Lebanon. Gempa tersebut merobohkan sejumlah bangunan dan membuat penduduk berlarian ke jalan. Video yang dibagikan di media sosial menunjukkan puluhan bangunan runtuh sementara warga ketakutan berkerumun di jalanan di tengah kekacauan kondisi lingkungan. Gubernur Gaziantep Davud Gol mengatakan gempa bumi terasa kuat di kotanya dan menyarankan masyarakat untuk menunggu di luar rumah mereka. Tak hanya itu, sekitar 11 menit setelah gempa utama melanda, gempa susulan terkuat berkekuatan magnitudo 6,7 melanda sekitar 32 km barat laut pusat gempa utama. Gempa susulan hebat lainnya dengan kekuatan magnitudo 5,6 kemudian terjadi 19 menit setelah gempa utama. Tim penyelamat saat ini terus berjuang mencari korban. Mereka harus melawan hujan lebat dan salju. Peneliti asal Belanda, Frank Hurwitz, menjadi perbincangan di media sosial. Hal itu bermula saat Frank memprediksi gempa yang terjadi di Turki dan Suriah yang ia tulis di akun Twitternya. Frank memposting cuitannya tersebut pada Jumat 3 Februari 2023. Dalam postingannya tersebut ia menuliskan cepat atau lambat, gempa berkekuatan 7,5 akan terjadi di wilayah Turki, Yordania, dan Suriah. Tweetannya tersebut kini telah dilihat 42 juta kali dan 42 ribu retweets. Saat Turki dan Suriah diguncang gempa bermagnitudo 7,8 pada Senin 6 Februari, Hurwitz mengucapkan bela sungkawa melalui akun Twitternya.
Menurutnya, gempa bumi tersebut terjadi didahului oleh geometri planet atau garis planet yang kritis. Frank sendiri merupakan peneliti dari sebuah lembaga bernama Solar System Geometry Survey atau SSGOIS. Keterangan itu tertulis di bio Twitter miliknya. Organisasi SSGOIS juga mengklaim bekerja untuk memantau geometri antara benda langit yang terkait dengan aktivitas seismik. Hanya saja banyak netizen ada yang mempercayai cuitan tersebut, ada yang tidak, sebab hipotesisnya tak didukung oleh bukti ilmiah. Netizen terbagi dua atas teorinya tersebut. Ada yang menyebut seharusnya orang-orang mendengarkan prediksi Hurwitz. Ada juga yang mengatakan hipotesisnya tak didukung oleh bukti ilmiah. Sementara itu, Survei Geologi Amerika Serikat, Badan Pemantau Aktivitas Seismik Pemerintah Amerika Serikat mengatakan gempa bumi tak dapat diprediksi. Tim penyelamat di Turki dan Suriah bekerja semalaman dan dalam suhu yang hampir di bawah nol. Mereka menyisir puing-puing untuk mencari korban selamat. Gempa kuat dan gempa susulan meruntuhkan ribuan bangunan, menewaskan lebih dari 4.300 orang. Gempa tersebut menimbulkan kekhawatiran bencana kemanusiaan baru. Menurut Survei Geologi Amerika Serikat, gempa berkekuatan M7,8 pertama terjadi pada pukul 4:17 pagi waktu setempat pada hari Senin. Gempa juga dirasakan di Siprus, Mesir, Israel, dan Lebanon. Ratusan gempa susulan termasuk gempa berkekuatan M7,5 melanda Turki setelahnya. Rentetan guncangan tersebut merupakan yang paling mematikan yang melanda negara tersebut dalam lebih dari 20 tahun. Gempa awal berpusat di dekat Gaziantep di Turki Tengah Selatan, sekuat gempa yang terjadi pada tahun 1939. Gempa yang terkuat yang pernah tercatat di Turki. Kondisi cuaca di Turki menambah kesulitan yang dialami para korban dan penyintas gempa dahsyat yang melanda Turki. Hal itu juga dialami para pelajar dan mahasiswa Indonesia di kota Kahramanmaras yang luluh lantak dihantam gempa pada Senin 6 Februari 2023. Sejumlah mahasiswa Indonesia di Kahramanmaras mengungsi ke tenda darurat setelah gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,8. Sebagian mahasiswa Indonesia menempati tenda pengungsian yang disediakan pemerintah di 12 Syubat Stadium. Kahramanmaras merupakan lokasi terparah terdampak gempa. Wilayah tersebut diketahui menjadi pusat gempa yang menyebabkan ribuan orang meninggal dunia. Selain mengungsi ke tenda-tenda yang disiapkan pemerintah, sebagian mahasiswa Indonesia pun mengungsi di penampungan yang berada di sekitar kampus mereka. Mereka meninggalkan apartemen yang biasa menjadi tempat tinggalnya lantaran kondisi rusak akibat gempa dahsyat yang menguncang wilayah Turki. Hamam, seorang mahasiswa Indonesia di Kahramanmaras, mengungkapkan mahasiswa Indonesia di lokasi terparah gempa saat ini akan dievakuasi KJRI ke daerah yang aman. Ia pun mengungkapkan bila para mahasiswa Indonesia di Kahramanmaras dalam kondisi aman. Namun demikian, ada beberapa yang terluka akibat terkena puing-puing bangunan saat gempa mengguncang wilayah tersebut. Para mahasiswa Indonesia yang berada di Kahramanmaras akan dievakuasi ke Ankara oleh KBRI. Hamam pun mengirimkan foto-foto kondisi mahasiswa Indonesia di Kahramanmaras, termasuk kondisi apartemen yang dihuni mereka pasca gempa Turki. Sebelumnya, juru bicara Kemlu Teuku Faisyah menyampaikan update warga negara Indonesia atau WNI yang menjadi korban gempa bumi Turki Suriah. Dalam laporan yang diterimanya, sebanyak 10 warga negara Indonesia menderita luka berat. Ia mengatakan dari 10 korban gempa tersebut, 4 orang telah dirawat di rumah sakit setempat, sementara 6 WNI akan dievakuasi ke ibu kota Ankara. Menurutnya, tim KBRI Ankara juga akan mengevakuasi 104 warga negara Indonesia dari 5 titik. Sebanyak 40 WNI Gaziantep akan dievakuasi ke Ankara, sebab bangunan rumah maupun asrama yang ditinggalinya sudah hancur. Sedangkan safe house terdekat sudah terlalu penuh dengan pengungsi lainnya, sehingga tak mungkin lagi untuk ditempati para WNI. Jubir Kemlu menyampaikan bahwa Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi telah berkomunikasi dengan Menteri Luar Negeri Turki untuk menyampaikan bela sungkawa akibat bencana gempa bumi tersebut. Sementara Duta Besar Indonesia untuk Turki, lalu M. Iqbal, menjelaskan 4 tim KBRI Ankara sedang menuju lokasi gempa untuk menyelamatkan WNI. Dari Kahramanmaras, ada sekira 40 orang yang akan dievakuasi ke Ankara.
Gempa dahsyat berkekuatan 7,8 magnitudo di Turki dan Suriah menghancurkan sebagian besar wilayah dan menyebabkan ribuan kematian. Dalam bencana alam ini, Turki yang paling menderita setelah sebelumnya kedua negara tetangga itu mengalami bencana buatan manusia yang episentrumnya di Suriah. Bagaimana diketahui, perang saudara Suriah sudah berlangsung lebih dari 1 dekade. Konflik yang berlangsung di Suriah antara golongan pemberontak pro-demokrasi dan Presiden Suriah Bashar al-Assad pada 2011. Sejak pertempuran dimulai, lebih dari 500.000 orang telah tewas, lebih dari 1 juta orang terluka dan jutaan lainnya terpaksa harus mengungsi. Meski disebut perang saudara, konflik yang telah menghancurkan beberapa kota Suriah ini juga melibatkan beberapa negara dan organisasi teroris. Turki dan Suriah memiliki banyak klaim satu sama lain, seperti otoritas Suriah menuduh Turki melakukan agresi, mendanai dan melatih para pemberontak, serta berkeinginan untuk mencaplok wilayah utara Republik Arab. Sementara Ankara mencela Damaskus karena melancarkan perang saudara yang menyebabkan jutaan pengungsi berakhir di Turki dan masalah Kurdi semakin parah, kemudian mengancam keamanan Republik. Namun dengan adanya bencana alam ini ada kemungkinan membantu menemukan jalan keluar dari konfrontasi Turki-Suriah dan mendekatkan kedua negara tersebut. Hal ini bisa terjadi karena Erdogan dan Assad sudah berada di jalan menuju rekonsiliasi. Di sisi lain, Rusia juga sangat tertarik pada normalisasi hubungan Turki-Suriah dan melakukan segala hal untuk ini. Indonesia menyusul Rusia dan Arab Saudi yang mengirimkan bantuan untuk korban gempa di Turki. Pemerintah Indonesia mengirimkan 1 kontainer berisi bahan makanan instan untuk korban gempa. Bahan makanan itu diantaranya mie instan dan kompor gas portable. Hal tersebut disampaikan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Teuku Faizasyah. Pihaknya mengatakan bantuan tersebut telah diberikan melalui KBRI Ankara. Dengan paket bantuan tersebut diharapkan mampu membantu WNI yang juga terdampak. KBRI Ankara sendiri mengatakan bahwa bantuan tersebut mampu mengurangi beban WNI yang ada di Turki. Sementara Faizasyah juga menyinggung soal tim tanggap darurat. Pihaknya mengatakan pemerintah Indonesia masih akan membahasnya dengan kementerian terkait. Di sisi lain, pemerintah menyampaikan alasan Indonesia mengirim makanan instan untuk korban gempa. Alasan tersebut disampaikan oleh Duta Besar Indonesia untuk Turki, Lalu M. Iqbal. Ia mengatakan bantuan tersebut disesuaikan dengan kondisi di Turki saat ini. Diketahui Turki sedang dilanda badai salju dan membutuhkan penghangat. Oleh sebab itu pemerintah Indonesia tak hanya mengirim makanan instan namun juga selimut. Dikabarkan 4 tim KBRI Ankara telah membawa 300 selimut untuk WNI yang terdampak. Hal itu dikarenakan tak semua WNI mau untuk dievakuasi. Masih ada beberapa WNI yang memilih untuk tetap tinggal sehingga pemerintah memberikan bantuan logistik. Diketahui Turki dilanda gempa pada Senin 6 Februari 2023. Akibat bencana ini tercatat sebanyak 7.926 orang meninggal. WNI kita yang terkena dampak langsung, yang luka-luka dari gempa ini adalah 3 orang. Per hari ini, per tadi malam, sudah menjadi 10 orang. Jadi 4-nya sudah bisa kita rawat di rumah sakit, sementara 6-nya yang sekarang akan kita evakuasi. Jadi total ada 10 orang. Di luar itu ada 1 ibu dengan 2 anak yang sampai saat ini mereka tinggal di Antakya, sampai saat ini belum berhasil kami hubungin. Kami sudah mencoba melalui simpul-simpul masyarakat dan akan terus kami coba. Dan kami sudah koordinasi juga dengan otoritas tempat mengenai ibu dan 2 anak ini yang sampai saat ini belum berhasil kami hubungi. Kemudian di Diyarbakir ada 2 pekerja spa terapis yang sampai saat ini juga belum bisa kami hubungi. Sekedar buat gambaran mengenai kondisi di lapangan. Proses evakuasi ini memang menjadi sulit dan sangat berat untuk dilakukan oleh pemerintah Turki karena
Gempa dahsyat berkekuatan magnitudo 7,8 mengguncang wilayah Turki dan Suriah hingga menyebabkan ribuan orang tewas. Diketahui gempa terjadi di perbatasan Turki dan Suriah pada Senin 6 Februari 2023. Beberapa jam kemudian terjadi gempa susulan di bagian tenggara Turki berkekuatan 7,5 magnitudo. Dikutip Tribun Wow dari Al Jazeera, gempa susulan ini bahkan sempat terekam oleh wartawan Turki yang melakukan siaran langsung di kota Malatya untuk meliput kondisi dampak gempa yang pertama. Pada video yang beredar, tampak jurnalis berjaket biru itu tengah mendeskripsikan kerusakan yang terjadi di sekitarnya. Terlihat warga dan tim SAR berdiri di belakangnya. Saat sedang berbicara memberikan liputan langsung, tiba-tiba warga yang ada di belakangnya ramai-ramai berlari ke arah depan. Kepanikan warga tersebut disusul suara sirine serta teriakan histeris. Tak lama kemudian terdengar suara keras bangunan runtuh. Kameramen yang sempat panik kemudian menyorot kembali jalan tempatnya melakukan siaran live yang ternyata sudah dipenuhi oleh debu akibat reruntuhan bangunan. Pemerintah Turki sendiri menyatakan tidak bisa memprediksi berapa banyak jumlah korban jiwa akan bertambah. Di sisi lain, ahli geofisika Universitas King Abdullah Maratin May memperingatkan bahwa jumlah korban jiwa akan terus bertambah untuk beberapa hari ke depan. May juga menjelaskan bahwa bencana gempa bumi ini juga akan mempengaruhi kondisi perekonomian di Turki. Sementara itu, sebuah video beredar di media sosial menampilkan kota Kahramanmaras, Turki porak-poranda efek gempa. Saking dahsyatnya kekuatan gempa, warga Turki mengaku merasakan getaran yang sangat kuat ketika gempa terjadi. Seorang warga Turki bernama Erdem menceritakan pada saat gempa terjadi, ia merasa seperti bayi yang sedang digendong dan diguncang secara keras selama 3 kali berturut-turut. Pada video yang beredar di internet, tampak gemuruh keras terdengar ketika terjadinya gempa bumi. Apartemen setinggi 5 lantai ambruk seketika akibat gempa bumi yang terjadi. Gempa bumi ini diketahui dirasakan hingga di Lebanon. Tampak juga video seorang warga meminta tolong lewat sebuah media sosial lantaran dirinya terjebak tertimbun reruntuhan bangunan. Selain menyebabkan runtuhnya bangunan, gempa juga menyebabkan ledakan dan kebakaran karena merusak pipa yang membawa gas bumi di Turki. Video evakuasi warga juga banyak ditemukan di media sosial. Terekam potret berbagai bangunan tinggi runtuh dalam gempa susulan yang melanda Turki pada Senin 6 Februari. Banyak warga yang sedang berusaha menyelamatkan diri ketakutan saat gedung-gedung tinggi rata dengan tanah disertai gemuruh. Inilah beberapa video amatir yang menampilkan detik-detik bangunan tinggi runtuh. Warga yang selamat berusaha menyelamatkan diri mereka, namun justru harus dihadapkan dengan bangunan-bangunan yang terdampak gempa susulan. Tercatat ada lebih dari 100 kali gempa susulan yang terjadi seusai gempa besar dengan magnitudo 7,8 melanda Turki dan Suriah. Warga yang berada di jalanan juga langsung lari berhamburan mendapati gedung-gedung tinggi di depannya runtuh. Survei Geologi Amerika Serikat mengatakan ada setidaknya 100 gempa susulan yang terjadi seusai gempa dahsyat 7,8 magnitudo. USGS ini menyebut magnitudo gempa susulan ini masih di angka 5-6 magnitudo, yang mana sangat berpeluang menghancurkan bangunan yang ada. Sampai saat ini, sebanyak lebih dari 7.800 warga dikabarkan tewas. WHO bahkan mencatat kenaikan jumlah kematian pasca gempa masih akan terus bertambah. Bina çöküyor, bina çöküyor! Çöktü! Bak şimdi. Bak. Rentakala bak. Bak rentakala bak. Gelme! La. Gelme!
Proses pencarian korban akibat gempa Turki Suriah pada Senin 6 Februari hingga saat ini masih dilakukan. Pada Selasa 7 Februari malam, korban meninggal dunia karena gempa tersebut kini mencapai 5.000 jiwa. Tak hanya itu, lebih dari 20.000 orang mengalami luka-luka akibat tertimpa runtuhan bangunan. Hal itu diungkapkan langsung oleh Wakil Presiden Turki Fuat Oktay yang menyebut jumlah korban meninggal akibat gempa sebanyak 3.419 di Turki. Sementara di Suriah, pihak berwenang mengatakan lebih dari 1.600 orang meninggal. Sehingga jika ditotal jumlah korban meninggal akibat gempa di Turki dan Suriah lebih dari 5.000 orang. Sementara itu, Orhan Tatar, seorang pejabat Otoritas Manajemen Bencana dan Darurat Turki mengatakan sebelumnya pada hari Selasa bahwa 20.426 lainnya terluka. Tatar mengatakan lebih dari 5.700 bangunan juga telah hancur. Lebih lanjut, Fuat Oktay mengatakan kondisi cuaca buruk menjadi pemicu sulitnya untuk mengirim bantuan. Selain itu, operasi penyelamatan korban gempa di Turki menjadi sulit karena cuaca. Lebih lanjut, ia juga menuturkan hanya kendaraan penyelamat dan bantuan yang diizinkan untuk masuk atau keluar dari Hatay, Kahramanmaras, dan Adiyaman. Operasi penyelamatan difokuskan pada 3 provinsi tersebut dan Malatya dan Oktay. Diketahui gempa dahsyat menimpa Turki dan Suriah pada Senin 6 Februari. Gempa itu terjadi sekira pukul 4:17 waktu setempat. Gempa berkekuatan magnitudo 7,8 telah mengguncang Turki pada Senin 6 Februari sekira pukul 4.17 waktu setempat. Akibat musibah ini sebanyak 7.800 orang tewas hingga banyak bangunan bertingkat hancur. Lantas apa penyebab gempa Turki ini mematikan? Ada kombinasi berbagai faktor menjadi alasan mengapa gempa Turki begitu mematikan. Waktu kejadian, lokasi, garis patahan yang relatif tenang, dan lemahnya konstruksi bangunan merupakan beberapa faktor tersebut. Jumlah korban diperkirakan akan bertambah karena gempa susulan berguncang sepanjang hari. Gempa Turki ini adalah yang terkuat di negara itu sejak tahun 1939 dan menimbulkan ribuan korban karena menghantam beberapa wilayah berpenduduk. Alasan lain adalah waktu gempa yang terjadi pukul 4.17 pagi waktu setempat. Ini artinya orang-orang masih tidur lalu terperangkap ketika rumah mereka roboh. Hal ini diungkapkan oleh Roger Muson, peneliti di British Geological Survey. Muson menerangkan, konstruksi bangunan juga tidak benar-benar memadai untuk daerah yang rawan gempa besar. Hal itu kemungkinan disebabkan fakta bahwa garis patahan tempat gempa terjadi baru-baru ini relatif tenang. Turki berada di salah satu zona gempa paling aktif di dunia. Gempa di sepanjang garis patahan Anatolia Utara di wilayah Düzce, Turki Utara menewaskan lebih dari 17.000 orang pada tahun 1999. Akan tetapi, gempa terbaru pada 6 Februari 2023 terjadi di sisi lain negara itu di sepanjang patahan Anatolia Timur. Menurut Muson, sesar Anatolia Timur tidak pernah diguncang gempa bermagnitudo 7 selama lebih dari 2 abad yang bisa berarti orang-orang mengabaikan betapa bahayanya. Teori Muson menambahkan, oleh karena sudah begitu lama sejak gempa besar terakhir, cukup banyak energi mungkin telah terkumpul. Kekuatan gempa susulan pada Senin 6 Februari termasuk yang bermagnitudo 7,8 mendukung teori ini. 2 hari pasca gempa berkekuatan 7,8 skala Richter mengguncang Turki, masih banyak korban yang belum dievakuasi. Hingga kini ribuan orang dinyatakan tewas setelah tertimpa reruntuhan bangunan. Dalam proses evakuasi korban, banyak kisah haru yang tercipta.
Salah satu korban selamat dari gempa Turki bernama Nurgul Atay mengungkap kisah sedihnya pasca gempa dahsyat menghancurkan bangunan termasuk rumahnya. Diketahui Nurgul Atay berasal dari kota Antakya, Provinsi Hatay, Turki. Nurgul Atay mengaku mendengar suara rintihan sang ibu di bawah reruntuhan bangunan rumahnya akibat gempa. Ia mengatakan suara ibunya yang berada di balik reruntuhan terdengar sangat jelas. Saat itu Atay hanya bisa pasrah meski tak tega mendengar rintihan sang ibu yang kesakitan. Pasalnya tim penyelamat tak memiliki alat berat yang dibutuhkan untuk mengevakuasi ibunya. Ia pun mengatakan bahwa ibunya yang berusia 70 tahun itu tak akan bisa bertahan lama. Sebagai informasi, Provinsi Hatay di Turki menjadi wilayah dengan korban tewas terbanyak. Menurut Menteri Kesehatan Turki Fahrettin Koca, sebanyak 1.647 orang tewas di Hatay, sementara 1.846 orang telah berhasil diselamatkan di Hatay pada Selasa malam. Bandara Hatay ditutup setelah gempa menghancurkan landasan pacu mempersulit upaya penyelamatan. Imbas gempa yang melanda Turki dan Suriah pada Senin 6 Februari, terdapat banyak korban tertimbun reruntuhan bangunan. Hal itu menyebabkan evakuasi korban mengalami kendala, terlebih di tengah cuaca yang dingin di Turki. Bahkan korban selamat sampai meminta tolong di media sosial dengan mengunggah video saat dirinya dikepung oleh puing-puing bangunan. Seorang pria di Provinsi Adıyaman, Turki meminta pertolongan melalui media sosial Twitter. Ia mengunggah video saat dirinya berada di bawah reruntuhan bangunan. Dalam cuitannya, pria itu berkata bahwa dirinya tidak bisa keluar dengan cara apapun hingga meminta tolong kepada warganet. Sementara pria lain di Provinsi Selatan Antakya, Turki, membagikan video di Instagram dari kamar tidurnya. Dalam video itu, ia berteriak dan menanyakan apakah ibunya yang tertidur di sebelah kamarnya masih hidup atau tidak. Banyak korban yang masih di bawah runtuhan meminta tolong di Twitter. Mereka juga mengunggah video dan foto yang menunjukkan penderitaan mereka dan meminta bantuan. Diketahui hingga Selasa 7 Februari, korban tewas akibat gempa di Turki telah meningkat lebih dari 5.000 korban jiwa dan lebih dari 26.000 luka-luka. Diperkirakan jumlah itu masih akan terus bertambah mengingat kondisi korban yang banyak terkubur dalam bangunan. Kondisi cuaca dingin menjadi tantangan yang harus dihadapi para korban gempa Turki. Ribuan bangunan ambruk di kota-kota di seluruh wilayah tampak seperti daerah yang sudah dilanda perang. Tubuh seorang balita ditemukan berada di balik reruntuhan pasca gempa di perbatasan Turki dan Suriah pada Senin 6 Februari. Bocah malang itu tak bisa langsung dievakuasi dan sementara waktu diberi minum oleh sang penyelamat. Bocah bernama Muhammad Ahmed ini ditemukan berada di reruntuhan di wilayah Antakya. Wajahnya penuh dengan debu saat pertama kali ditemukan. Muhammad Ahmed ditemukan oleh sebuah komunitas municipality yang ikut terjun menjadi relawan pencarian korban. Dalam video yang dibagikan, Muhammad tampak diberi minum dari tutup botol air mineral. Meski menahan sakit di balik reruntuhan, Muhammad bisa meneguk air agar menghindari dehidrasi. Ia pun beberapa kali meneguk air yang diberikan sembari wajahnya mulai tersenyum. Evakuasi di wilayah Antakya sendiri sejauh ini masih belum dilakukan dengan maksimal. Pasalnya di Antakya, ibu kota Provinsi Hatay yang berbatasan dengan Suriah, jumlah petugas penyelamat sangat terbatas sehingga penduduk secara swadaya ikut mencari para korban di balik reruntuhan dengan alat seadanya. Kesini. Kesini. Hey, tamam. Ver az daha ver. Muhammed, al su. Al su. Al su. Aferin, 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 aferin. Muhammed, ente juan. Tamam. 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 Ay. Tamam. Hadi az kaldı Muhammed. Muhammed. Aferin Muhammed. Aznaç, aznaç, aznaç. Aznaç, aznaç, aznaç. Tamam. Tamam. Aferin Muhammed. Aferin sana.
Video mengharukan merekam detik-detik seorang gadis cilik menjaga sang adik di balik reruntuhan gempa Turki. Ia terus mengelus kepala adiknya saat tubuhnya tertimpa bangunan besar. Bocah cilik itu pun terus merintih meminta pertolongan. Video ini dibagikan oleh seorang jurnalis setempat pada Selasa 7 Februari. Bocah malang yang mengenakan setelan biru itu meminta tolong agar diselamatkan dari balik reruntuhan, sementara sang adik tetap berada di pelukan gadis cilik tersebut. Tubuh bocah itu tertimpa bangunan namun ia tak menangis dan dengan pasrah meminta diselamatkan. Beruntung setelah lebih dari 17 jam setelah gempa, ia dan adik perempuannya akhirnya berhasil dievakuasi. Potret dua bocah malang itu berhasil diselamatkan juga dibagikan dalam foto setelahnya. Meski dalam kondisi lemas, dua bocah itu terlihat sudah aman dan sedang terbaring di sebuah kursi sofa. Seperti diketahui bahwa gempa dahsyat melanda Turki dengan magnitudo 7,8 pada Senin 6 Februari. Gempa tersebut telah menewaskan lebih dari 7.800 orang dan diprediksi masih akan terus bertambah. Gempa tersebut terjadi sekitar pukul 4:17 waktu setempat saat masih banyak warga yang sedang tidur. طلع انا مع انا وانا كلمه انا احسن منك طب اذا جبت شو طالعك Seorang perempuan di Suriah meninggal dunia setelah melahirkan di bawah reruntuhan bangunan. Beruntung, sang bayi berhasil diselamatkan dan langsung dibawa ke tempat yang aman. Beginilah detik-detik penyelamatan bayi perempuan yang baru saja lahir di bawah puing-puing bangunan. Seorang pria tampak membawa bayi tersebut sambil setengah berlari. Sementara pria di belakangnya berjalan menyusul dan membawakan selimut. Tidak disebutkan identitas perempuan yang melahirkan bayi tersebut. Namun, anggota keluarganya dikabarkan telah meninggal dunia. Dikutip dari Daily Mail, peristiwa ini terjadi setelah Suriah diguncang gempa bermagnitudo 7,8 pada Senin 6 Februari kemarin. Bencana ini mengakibatkan ratusan bangunan hancur dan bahkan rata dengan tanah. Hingga Selasa 7 Februari malam, jumlah korban meninggal akibat gempa ini mencapai 5.000 orang. Warga yang paling banyak terdampak gempa dahsyat ini adalah Turki, sebab pusat gempa ada berlokasi di Provinsi Gaziantep, Turki sebelah tenggara. Hingga saat ini proses pencarian korban hilang masih terus berlanjut. Sementara bantuan dari berbagai belahan dunia, baik logistik dan tim penyelamat juga telah berdatangan. Terdapat kisah pilu yang dialami oleh korban gempa bumi Turki dan Suriah pada Senin 6 Februari. Seorang ayah di Turki yang selamat dari runtuhan terus memegangi tangan putrinya yang sudah meninggal dunia karena tertimbun sebuah bangunan. Dalam potret yang beredar, pria yang diketahui seorang pastor bernama Mesut Henser tetap memegangi tangan putrinya yang sudah tertimbun bangunan. Mesut terlihat terduduk di puing-puing bangunan tersebut dengan mengenakan jaket berwarna oranye. Dalam foto, tampak Mesut dengan setia menggenggam tangan putrinya yang ada di atas sebuah kasur. Raut kesedihan sangat tampak di wajahnya yang kehilangan putrinya karena gempa dahsyat yang mengguncang Turki pada Senin pagi.
di mana gempa tersebut terjadi saat masih banyak orang yang tertidur di tempat tidur mereka. Gempa bermagnitudo 7,8 itu terjadi dan kemudian disusul gempa berkekuatan 5,8 skala Richter saat upaya penyelamatan untuk menyelamatkan korban yang terperangkap masih dilakukan. Badai musim dingin dan suhu yang membekukan telah menghambat mereka yang bekerja mati-matian berpacu dengan waktu untuk membebaskan orang-orang dari puing-puing. Sebab dengan cuaca dingin ini membuat kebutuhan untuk menjangkau para penyintas yang terperangkap menjadi lebih mendesak. Sampai saat ini, korban meninggal dunia yang sudah tercatat mencapai lebih dari 5.000 orang. Sementara untuk korban luka-luka sampai 20.000 orang. Ratusan orang diyakini masih terperangkap di bawah puing-puing dan jumlah korban diperkirakan akan bertambah. Sebab hingga saat ini, petugas penyelamat masih mencari gundukan reruntuhan di kota-kota besar dan kecil di seluruh area. Pasca gempa magnitudo 7,8 yang melanda Turki dan Suriah telah menimbulkan ribuan korban. Kini korban selamat masih ada yang terjebak reruntuhan bangunan. Untuk segera mendapatkan bantuan, mereka memposting kondisinya di media sosial. Para korban selamat yang masih terjebak di reruntuhan akibat gempa meminta bantuan di media sosial. Seperti seorang pria di Provinsi Adiyaman, Turki memposting video dirinya berada di bawah reruntuhan. Postingan tersebut ia unggah di media sosial Twitter untuk meminta pertolongan. Ia mengaku dirinya tak bisa keluar dengan cara apapun. Oleh karenanya, ia meminta pertolongan seraya memohon doa dari warganet. Sementara pria lain di Provinsi Selatan Antakya, Turki membagikan video di Instagram dari kamar tidurnya. Dalam videonya ia berteriak dan menanyakan apakah ibunya yang masih tidur di sebelah kamarnya masih hidup atau tidak. Banyak korban yang masih di bawah runtuhan turun ke Twitter untuk menunjukkan penderitaan mereka dan meminta bantuan. Terkini korban tewas telah menembus angka 7.800 orang. Sebagaimana diketahui, gempa dengan magnitudo 7,8 mengguncang Turki bagian selatan pada Senin 6 Februari. Pusat gempa terletak 23 km timur Nurdagi, Provinsi Gaziantep pada kedalaman 24,1 km. Nurdagi terletak di sepanjang perbatasan Turki-Suriah. Karenanya gempa juga dirasakan di beberapa negara di wilayah tersebut termasuk Suriah dan Lebanon. Gempa tersebut merobohkan sejumlah bangunan dan membuat penduduk berlarian ke jalan. Video yang dibagikan di media sosial menunjukkan puluhan bangunan runtuh sementara warga ketakutan berkerumun di jalanan di tengah kekacauan kondisi lingkungan. Gubernur Gaziantep Davud Gol mengatakan gempa bumi terasa kuat di kotanya dan menyarankan masyarakat untuk menunggu di luar rumah mereka. Tak hanya itu, sekitar 11 menit setelah gempa utama melanda, gempa susulan terkuat berkekuatan magnitudo 6,7 melanda sekitar 32 km barat laut pusat gempa utama. Gempa susulan hebat lainnya dengan kekuatan magnitudo 5,6 kemudian terjadi 19 menit setelah gempa utama. Tim penyelamat saat ini terus berjuang mencari korban. Mereka harus melawan hujan lebat dan salju. Peneliti asal Belanda, Frank Hurwitz, menjadi perbincangan di media sosial. Hal itu bermula saat Frank memprediksi gempa yang terjadi di Turki dan Suriah yang ia tulis di akun Twitternya. Frank memposting cuitannya tersebut pada Jumat 3 Februari 2023. Dalam postingannya tersebut ia menuliskan cepat atau lambat, gempa berkekuatan 7,5 akan terjadi di wilayah Turki, Yordania, dan Suriah. Cuitannya tersebut kini telah dilihat 42 juta kali dan 42.000 retweets. Saat Turki dan Suriah diguncang gempa bermagnitudo 7,8 pada Senin 6 Februari, Hurwitz mengucapkan bela sungkawa melalui akun Twitternya. Menurutnya, gempa bumi tersebut terjadi didahului oleh geometri planet atau garis planet yang kritis. Frank sendiri merupakan peneliti dari sebuah lembaga bernama Solar System Geometry Survey atau SSGOIS. Keterangan itu tertulis di bio Twitter miliknya.
Organisasi SSGIOS juga mengklaim bekerja untuk memantau geometri antara benda langit yang terkait dengan aktivitas seismik. Hanya saja banyak netizen ada yang mempercayai cuitan tersebut, ada yang tidak, sebab hipotesisnya tak didukung oleh bukti ilmiah. Netizen terbagi dua atas teorinya tersebut. Ada yang menyebut seharusnya orang-orang mendengarkan prediksi Hurwitz. Ada juga yang mengatakan hipotesisnya tak didukung oleh bukti ilmiah. Sementara itu, survei geologi Amerika Serikat, Badan Pemantau Aktivitas Seismik Pemerintah Amerika Serikat mengatakan gempa bumi tak dapat diprediksi. Tim penyelamat di Turki dan Suriah bekerja semalaman dan dalam suhu yang hampir di bawah nol. Mereka menyisir puing-puing untuk mencari korban selamat. Gempa kuat dan gempa susulan meruntuhkan ribuan bangunan, menewaskan lebih dari 4.300 orang. Gempa tersebut menimbulkan kekhawatiran bencana kemanusiaan baru. Menurut survei geologi Amerika Serikat, gempa berkekuatan M7,8 pertama terjadi pada pukul 4:17 pagi waktu setempat pada hari Senin. Gempa juga dirasakan di Siprus, Mesir, Israel, dan Lebanon. Ratusan gempa susulan termasuk gempa berkekuatan M7,5 melanda Turki setelahnya. Rentetan guncangan tersebut merupakan yang paling mematikan yang melanda negara tersebut dalam lebih dari 20 tahun. Gempa awal berpusat di dekat Gaziantep di Turki Tengah Selatan, sekuat gempa yang terjadi pada tahun 1939. Gempa yang terkuat yang pernah tercatat di Turki. Kondisi cuaca di Turki menambah kesulitan yang dialami para korban dan penyintas gempa dahsyat yang melanda Turki. Hal itu juga dialami para pelajar dan mahasiswa Indonesia di kota Kahramanmaras yang luluh lantak dihantam gempa pada Senin 6 Februari 2023. Sejumlah mahasiswa Indonesia di Kahramanmaras mengungsi ke tenda darurat setelah gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,8. Sebagian mahasiswa Indonesia menempati tenda pengungsian yang disediakan pemerintah di 12 Syubat Stadium. Kahramanmaras merupakan lokasi terparah terdampak gempa. Wilayah tersebut diketahui menjadi pusat gempa yang menyebabkan ribuan orang meninggal dunia. Selain mengungsi ke tenda-tenda yang disiapkan pemerintah, sebagian mahasiswa Indonesia pun mengungsi di penampungan yang berada di sekitar kampus mereka. Mereka meninggalkan apartemen yang biasa menjadi tempat tinggalnya lantaran kondisi rusak akibat gempa dahsyat yang mengguncang wilayah Turki. Hamam, seorang mahasiswa Indonesia di Kahramanmaras, mengungkapkan mahasiswa Indonesia di lokasi terparah gempa saat ini akan dievakuasi KJRI ke daerah yang aman. Ia pun mengungkapkan bila para mahasiswa Indonesia di Kahramanmaras dalam kondisi aman. Namun demikian, ada beberapa yang terluka akibat terkena puing-puing bangunan saat gempa mengguncang wilayah tersebut. Para mahasiswa Indonesia yang berada di Kahramanmaras akan dievakuasi ke Ankara oleh KBRI. Hamam pun mengirimkan foto-foto kondisi mahasiswa Indonesia di Kahramanmaras, termasuk kondisi apartemen yang dihuni mereka pasca gempa Turki. Sebelumnya, juru bicara Kemlu Teuku Faisyah menyampaikan update warga negara Indonesia atau WNI yang menjadi korban gempa bumi Turki Suriah. Dalam laporan yang diterimanya, sebanyak 10 warga negara Indonesia menderita luka berat. Ia mengatakan dari 10 korban gempa tersebut, 4 orang telah dirawat di rumah sakit setempat, sementara 6 WNI akan dievakuasi ke ibu kota Ankara. Menurutnya, tim KBRI Ankara juga akan mengevakuasi 104 warga negara Indonesia dari 5 titik. Sebanyak 40 WNI Gaziantep akan dievakuasi ke Ankara, sebab bangunan rumah maupun asrama yang ditinggalinya sudah hancur. Sedangkan safe house terdekat sudah terlalu penuh dengan pengungsi lainnya, sehingga tak mungkin lagi untuk ditempati para WNI. Jubir Kemlu menyampaikan bahwa Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi telah berkomunikasi dengan Menteri Luar Negeri Turki untuk menyampaikan bela sungkawa akibat bencana gempa bumi tersebut. Sementara Duta Besar Indonesia untuk Turki, lalu M. Iqbal, menjelaskan 4 tim KBRI Ankara sedang menuju lokasi gempa untuk menyelamatkan WNI. Dari Kahramanmaras, ada sekira 40 orang yang akan dievakuasi ke Ankara.
Gempa dahsyat berkekuatan 7,8 magnitudo di Turki dan Suriah menghancurkan sebagian besar wilayah dan menyebabkan ribuan kematian. Dalam bencana alam ini, Turki yang paling menderita setelah sebelumnya kedua negara tetangga itu mengalami bencana buatan manusia yang episentrumnya di Suriah. Bagaimana diketahui, perang saudara Suriah sudah berlangsung lebih dari 1 dekade. Konflik yang berlangsung di Suriah antara golongan pemberontak pro-demokrasi dan Presiden Suriah Bashar al-Assad pada 2011. Sejak pertempuran dimulai, lebih dari 500.000 orang telah tewas, lebih dari 1 juta orang terluka dan jutaan lainnya terpaksa harus mengungsi. Meski disebut perang saudara, konflik yang telah menghancurkan beberapa kota Suriah ini juga melibatkan beberapa negara dan organisasi teroris. Turki dan Suriah memiliki banyak klaim satu sama lain, seperti otoritas Suriah menuduh Turki melakukan agresi, mendanai dan melatih para pemberontak, serta berkeinginan untuk mencaplok wilayah utara Republik Arab. Sementara Ankara mencela Damaskus karena melancarkan perang saudara yang menyebabkan jutaan pengungsi berakhir di Turki dan masalah Kurdi semakin parah, kemudian mengancam keamanan Republik. Namun dengan adanya bencana alam ini ada kemungkinan membantu menemukan jalan keluar dari konfrontasi Turki-Suriah dan mendekatkan kedua negara tersebut. Hal ini bisa terjadi karena Erdogan dan Assad sudah berada di jalan menuju rekonsiliasi. Di sisi lain, Rusia juga sangat tertarik pada normalisasi hubungan Turki-Suriah dan melakukan segala hal untuk ini. Indonesia menyusul Rusia dan Arab Saudi yang mengirimkan bantuan untuk korban gempa di Turki. Pemerintah Indonesia mengirimkan 1 kontainer berisi bahan makanan instan untuk korban gempa. Bahan makanan itu diantaranya mie instan dan kompor gas portable. Hal tersebut disampaikan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Teuku Faizasyah. Pihaknya mengatakan bantuan tersebut telah diberikan melalui KBRI Ankara. Dengan paket bantuan tersebut diharapkan mampu membantu WNI yang juga terdampak. KBRI Ankara sendiri mengatakan bahwa bantuan tersebut mampu mengurangi beban WNI yang ada di Turki. Sementara Faizasyah juga menyinggung soal tim tanggap darurat. Pihaknya mengatakan pemerintah Indonesia masih akan membahasnya dengan kementerian terkait. Di sisi lain, pemerintah menyampaikan alasan Indonesia mengirim makanan instan untuk korban gempa. Alasan tersebut disampaikan oleh Duta Besar Indonesia untuk Turki, lalu M. Iqbal. Ia mengatakan bantuan tersebut disesuaikan dengan kondisi di Turki saat ini. Diketahui Turki sedang dilanda badai salju dan membutuhkan penghangat. Oleh sebab itu pemerintah Indonesia tak hanya mengirim makanan instan namun juga selimut. Dikabarkan 4 tim KBRI Ankara telah membawa 300 selimut untuk WNI yang terdampak. Hal itu dikarenakan tak semua WNI mau untuk dievakuasi. Masih ada beberapa WNI yang memilih untuk tetap tinggal sehingga pemerintah memberikan bantuan logistik. Diketahui Turki dilanda gempa pada Senin 6 Februari 2023. Akibat bencana ini tercatat sebanyak 7.926 orang meninggal. WNI kita yang terkena dampak langsung, yang luka-luka dari gempa ini adalah 3 orang. Per hari ini, per tadi malam, sudah menjadi 10 orang. Jadi 4-nya sudah bisa kita rawat di rumah sakit, sementara 6-nya yang sekarang akan kita evakuasi. Jadi total ada 10 orang. Di luar itu ada 1 ibu dengan 2 anak yang sampai saat ini mereka tinggal di Antakya. Sampai saat ini belum berhasil kami hubungin. Kami sudah mencoba melalui simpul-simpul masyarakat dan akan terus kami coba. Dan kami sudah koordinasi juga dengan otoritas tempat mengenai ibu dan 2 anak ini yang sampai saat ini belum berhasil kami hubungi. Kemudian di Diyarbakir ada 2 pekerja spa terapis yang sampai saat ini juga belum bisa kami hubungi. Sekedar buat gambaran mengenai kondisi di lapangan. Proses evakuasi ini memang menjadi sulit dan sangat berat untuk dilakukan oleh pemerintah Turki karena
Gempa dahsyat berkekuatan magnitudo 7,8 mengguncang wilayah Turki dan Suriah hingga menyebabkan ribuan orang tewas. Diketahui gempa terjadi di perbatasan Turki dan Suriah pada Senin 6 Februari 2023. Beberapa jam kemudian terjadi gempa susulan di bagian tenggara Turki berkekuatan 7,5 magnitudo. Dikutip Tribun Wow dari Al Jazeera, gempa susulan ini bahkan sempat terekam oleh wartawan Turki yang melakukan siaran langsung di kota Malatya untuk meliput kondisi dampak gempa yang pertama. Pada video yang beredar, tampak jurnalis berjaket biru itu tengah mendeskripsikan kerusakan yang terjadi di sekitarnya. Terlihat warga dan tim SAR berdiri di belakangnya. Saat sedang berbicara memberikan liputan langsung, tiba-tiba warga yang ada di belakangnya ramai-ramai berlari ke arah depan. Kepanikan warga tersebut disusul suara sirine serta teriakan histeris. Tak lama kemudian terdengar suara keras bangunan runtuh. Kameramen yang sempat panik kemudian menyorot kembali jalan tempatnya melakukan siaran live yang ternyata sudah dipenuhi oleh debu akibat reruntuhan bangunan. Pemerintah Turki sendiri menyatakan tidak bisa memprediksi berapa banyak jumlah korban jiwa akan bertambah. Di sisi lain, ahli geofisika Universitas King Abdullah Maratin Mai memperingatkan bahwa jumlah korban jiwa akan terus bertambah untuk beberapa hari ke depan. Mai juga menjelaskan bahwa bencana gempa bumi ini juga akan mempengaruhi kondisi perekonomian di Turki. Sementara itu, sebuah video beredar di media sosial menampilkan kota Kahramanmaras, Turki porak-poranda efek gempa. Saking dahsyatnya kekuatan gempa, warga Turki mengaku merasakan getaran yang sangat kuat ketika gempa terjadi. Seorang warga Turki bernama Erdem menceritakan pada saat gempa terjadi, ia merasa seperti bayi yang sedang digendong dan diguncang secara keras selama 3 kali berturut-turut. Pada video yang beredar di internet, tampak gemuruh keras terdengar ketika terjadinya gempa bumi. Apartemen setinggi 5 lantai ambruk seketika akibat gempa bumi yang terjadi. Gempa bumi ini diketahui dirasakan hingga di Lebanon. Tampak juga video seorang warga meminta tolong lewat sebuah media sosial lantaran dirinya terjebak tertimbun reruntuhan bangunan. Selain menyebabkan runtuhnya bangunan, gempa juga menyebabkan ledakan dan kebakaran karena merusak pipa yang membawa gas bumi di Turki. Video evakuasi warga juga banyak ditemukan di media sosial. Terekam potret berbagai bangunan tinggi runtuh dalam gempa susulan yang melanda Turki pada Senin 6 Februari. Banyak warga yang sedang berusaha menyelamatkan diri ketakutan saat gedung-gedung tinggi rata dengan tanah disertai gemuruh. Inilah beberapa video amatir yang menampilkan detik-detik bangunan tinggi runtuh. Warga yang selamat berusaha menyelamatkan diri mereka, namun justru harus dihadapkan dengan bangunan-bangunan yang terdampak gempa susulan. Tercatat ada lebih dari 100 kali gempa susulan yang terjadi seusai gempa besar dengan magnitudo 7,8 melanda Turki dan Suriah. Warga yang berada di jalanan juga langsung lari berhamburan mendapati gedung-gedung tinggi di depannya runtuh. Survei Geologi Amerika Serikat mengatakan ada setidaknya 100 gempa susulan yang terjadi seusai gempa dahsyat 7,8 magnitudo. USGS ini menyebut magnitudo gempa susulan ini masih di angka 5-6 magnitudo, yang mana sangat berpeluang menghancurkan bangunan yang ada. Sampai saat ini, sebanyak lebih dari 7.800 warga dikabarkan tewas. WHO bahkan mencatat kenaikan jumlah kematian pasca gempa masih akan terus bertambah. Bina çöküyor, bina çöküyor! Çöktü! Bak bak şimdi. Bak. Rentakara bak. Bak rentakara bak. Gelme! La. Gelme!
Proses pencarian korban akibat gempa Turki Suriah pada Senin 6 Februari hingga saat ini masih dilakukan. Pada Selasa 7 Februari malam, korban meninggal dunia karena gempa tersebut kini mencapai 5.000 jiwa. Tak hanya itu, lebih dari 20.000 orang mengalami luka-luka akibat tertimpa runtuhan bangunan. Hal itu diungkapkan langsung oleh Wakil Presiden Turki Fuat Oktay yang menyebut jumlah korban meninggal akibat gempa sebanyak 3.419 di Turki. Sementara di Suriah, pihak berwenang mengatakan lebih dari 1.600 orang meninggal. Sehingga jika ditotal jumlah korban meninggal akibat gempa di Turki dan Suriah lebih dari 5.000 orang. Sementara itu, Orhan Tatar, seorang pejabat Otoritas Manajemen Bencana dan Darurat Turki mengatakan sebelumnya pada hari Selasa bahwa 20.426 lainnya terluka. Tatar mengatakan lebih dari 5.700 bangunan juga telah hancur. Lebih lanjut, Fuat Oktay mengatakan kondisi cuaca buruk menjadi pemicu sulitnya untuk mengirim bantuan. Selain itu, operasi penyelamatan korban gempa di Turki menjadi sulit karena cuaca. Lebih lanjut, ia juga menuturkan hanya kendaraan penyelamat dan bantuan yang diizinkan untuk masuk atau keluar dari Hatay, Kahramanmaras, dan Adiyaman. Operasi penyelamatan difokuskan pada 3 provinsi tersebut dan Malatya dan Oktay. Diketahui gempa dahsyat menimpa Turki dan Suriah pada Senin 6 Februari. Gempa itu terjadi sekira pukul 4:17 waktu setempat. Gempa berkekuatan magnitudo 7,8 telah mengguncang Turki pada Senin 6 Februari sekira pukul 4.17 waktu setempat. Akibat musibah ini sebanyak 7.800 orang tewas hingga banyak bangunan bertingkat hancur. Lantas apa penyebab gempa Turki ini mematikan? Ada kombinasi berbagai faktor menjadi alasan mengapa gempa Turki begitu mematikan. Waktu kejadian, lokasi, garis patahan yang relatif tenang, dan lemahnya konstruksi bangunan merupakan beberapa faktor tersebut. Jumlah korban diperkirakan akan bertambah karena gempa susulan berguncang sepanjang hari. Gempa Turki ini adalah yang terkuat di negara itu sejak tahun 1939 dan menimbulkan ribuan korban karena menghantam beberapa wilayah berpenduduk. Alasan lain adalah waktu gempa yang terjadi pukul 4.17 pagi waktu setempat. Ini artinya orang-orang masih tidur lalu terperangkap ketika rumah mereka roboh. Hal ini diungkapkan oleh Roger Muson, peneliti di British Geological Survey. Muson menerangkan, konstruksi bangunan juga tidak benar-benar memadai untuk daerah yang rawan gempa besar. Hal itu kemungkinan disebabkan fakta bahwa garis patahan tempat gempa terjadi baru-baru ini relatif tenang. Turki berada di salah satu zona gempa paling aktif di dunia. Gempa di sepanjang garis patahan Anatolia Utara di wilayah Düzce, Turki Utara menewaskan lebih dari 17.000 orang pada tahun 1999. Akan tetapi, gempa terbaru pada 6 Februari 2023 terjadi di sisi lain negara itu di sepanjang patahan Anatolia Timur. Menurut Muson, sesar Anatolia Timur tidak pernah diguncang gempa bermagnitudo 7 selama lebih dari 2 abad yang bisa berarti orang-orang mengabaikan betapa bahayanya. Teori Muson menambahkan, oleh karena sudah begitu lama sejak gempa besar terakhir, cukup banyak energi mungkin telah terkumpul. Kekuatan gempa susulan pada Senin 6 Februari termasuk yang bermagnitudo 7,8 mendukung teori ini. 2 hari pasca gempa berkekuatan 7,8 skala Richter mengguncang Turki, masih banyak korban yang belum dievakuasi. Hingga kini ribuan orang dinyatakan tewas setelah tertimpa reruntuhan bangunan. Dalam proses evakuasi korban, banyak kisah haru yang tercipta.
Salah satu korban selamat dari gempa Turki bernama Nurgul Atay mengungkap kisah sedihnya pasca gempa dahsyat menghancurkan bangunan termasuk rumahnya. Diketahui Nurgul Atay berasal dari kota Antakya, Provinsi Hatay, Turki. Nurgul Atay mengaku mendengar suara rintihan sang ibu di bawah reruntuhan bangunan rumahnya akibat gempa. Ia mengatakan suara ibunya yang berada di balik reruntuhan terdengar sangat jelas. Saat itu Atay hanya bisa pasrah meski tak tega mendengar rintihan sang ibu yang kesakitan. Pasalnya tim penyelamat tak memiliki alat berat yang dibutuhkan untuk mengevakuasi ibunya. Ia pun mengatakan bahwa ibunya yang berusia 70 tahun itu tak akan bisa bertahan lama. Sebagai informasi, Provinsi Hatay di Turki menjadi wilayah dengan korban tewas terbanyak. Menurut Menteri Kesehatan Turki Fahrettin Koca, sebanyak 1.647 orang tewas di Hatay, sementara 1.846 orang telah berhasil diselamatkan di Hatay pada Selasa malam. Bandara Hatay ditutup setelah gempa menghancurkan landasan pacu mempersulit upaya penyelamatan. Imbas gempa yang melanda Turki dan Suriah pada Senin 6 Februari, terdapat banyak korban tertimbun reruntuhan bangunan. Hal itu menyebabkan evakuasi korban mengalami kendala, terlebih di tengah cuaca yang dingin di Turki. Bahkan korban selamat sampai meminta tolong di media sosial dengan mengunggah video saat dirinya dikepung oleh puing-puing bangunan. Seorang pria di Provinsi Adıyaman, Turki meminta pertolongan melalui media sosial Twitter. Ia mengunggah video saat dirinya berada di bawah reruntuhan bangunan. Dalam cuitannya, pria itu berkata bahwa dirinya tidak bisa keluar dengan cara apapun hingga meminta tolong kepada warganet. Sementara pria lain di Provinsi Selatan Antakya, Turki, membagikan video di Instagram dari kamar tidurnya. Dalam video itu, ia berteriak dan menanyakan apakah ibunya yang tertidur di sebelah kamarnya masih hidup atau tidak. Banyak korban yang masih di bawah runtuhan meminta tolong di Twitter. Mereka juga mengunggah video dan foto yang menunjukkan penderitaan mereka dan meminta bantuan. Diketahui hingga Selasa 7 Februari, korban tewas akibat gempa di Turki telah meningkat lebih dari 5.000 korban jiwa dan lebih dari 26.000 luka-luka. Diperkirakan jumlah itu masih akan terus bertambah mengingat kondisi korban yang banyak terkubur dalam bangunan. Kondisi cuaca dingin menjadi tantangan yang harus dihadapi para korban gempa Turki. Ribuan bangunan ambruk di kota-kota di seluruh wilayah tampak seperti daerah yang sudah dilanda perang. Tubuh seorang balita ditemukan berada di balik reruntuhan pasca gempa di perbatasan Turki dan Suriah pada Senin 6 Februari. Bocah malang itu tak bisa langsung dievakuasi dan sementara waktu diberi minum oleh sang penyelamat. Bocah bernama Muhammad Ahmed ini ditemukan berada di reruntuhan di wilayah Antakya. Wajahnya penuh dengan debu saat pertama kali ditemukan. Muhammad Ahmed ditemukan oleh sebuah komunitas municipality yang ikut terjun menjadi relawan pencarian korban. Dalam video yang dibagikan, Muhammad tampak diberi minum dari tutup botol air mineral. Meski menahan sakit di balik reruntuhan, Muhammad bisa meneguk air agar menghindari dehidrasi. Ia pun beberapa kali meneguk air yang diberikan sembari wajahnya mulai tersenyum. Evakuasi di wilayah Antakya sendiri sejauh ini masih belum dilakukan dengan maksimal. Pasalnya di Antakya, ibu kota Provinsi Hatay yang berbatasan dengan Suriah, jumlah petugas penyelamat sangat terbatas sehingga penduduk secara swadaya ikut mencari para korban di balik reruntuhan dengan alat seadanya. Kesini. Hey, tamam. Ver, az daha ver. Muhammed, al su. Aferin. Muhammed, ente juan. Tamam. Tamam. Ay. Tamam. Hadi az kaldı Muhammed. Aferin Muhammed. Aferin Muhammed. Aznaç. Tamam. Aferin Muhammed. Aferin ustara.
Video mengharukan merekam detik-detik seorang gadis cilik menjaga sang adik di balik reruntuhan gempa Turki. Ia terus mengelus kepala adiknya saat tubuhnya tertimpa bangunan besar. Bocah cilik itu pun terus merintih meminta pertolongan. Video ini dibagikan oleh seorang jurnalis setempat pada Selasa 7 Februari. Bocah malang yang mengenakan setelan biru itu meminta tolong agar diselamatkan dari balik reruntuhan, sementara sang adik tetap berada di pelukan gadis cilik tersebut. Tubuh bocah itu tertimpa bangunan namun ia tak menangis dan dengan pasrah meminta diselamatkan. Beruntung setelah lebih dari 17 jam setelah gempa, ia dan adik perempuannya akhirnya berhasil dievakuasi. Potret dua bocah malang itu berhasil diselamatkan juga dibagikan dalam foto setelahnya. Meski dalam kondisi lemas, dua bocah itu terlihat sudah aman dan sedang terbaring di sebuah kursi sofa. Seperti diketahui bahwa gempa dahsyat melanda Turki dengan magnitudo 7,8 pada Senin 6 Februari. Gempa tersebut telah menewaskan lebih dari 7.800 orang dan diprediksi masih akan terus bertambah. Gempa tersebut terjadi sekitar pukul 4:17 waktu setempat saat masih banyak warga yang sedang tidur. Seorang perempuan di Suriah meninggal dunia setelah melahirkan di bawah reruntuhan bangunan. Beruntung, sang bayi berhasil diselamatkan dan langsung dibawa ke tempat yang aman. Beginilah detik-detik penyelamatan bayi perempuan yang baru saja lahir di bawah puing-puing bangunan. Seorang pria tampak membawa bayi tersebut sambil setengah berlari. Sementara pria di belakangnya berjalan menyusul dan membawakan selimut. Tidak disebutkan identitas perempuan yang melahirkan bayi tersebut. Namun, anggota keluarganya dikabarkan telah meninggal dunia. Dikutip dari Daily Mail, peristiwa ini terjadi setelah Suriah diguncang gempa bermagnitudo 7,8 pada Senin 6 Februari kemarin. Bencana ini mengakibatkan ratusan bangunan hancur dan bahkan rata dengan tanah. Hingga Selasa 7 Februari malam, jumlah korban meninggal akibat gempa ini mencapai 5.000 orang. Warga yang paling banyak terdampak gempa dahsyat ini adalah Turki, sebab pusat gempa ada berlokasi di Provinsi Gaziantep, Turki sebelah tenggara. Hingga saat ini proses pencarian korban hilang masih terus berlanjut. Sementara bantuan dari berbagai belahan dunia, baik logistik dan tim penyelamat juga telah berdatangan. Terdapat kisah pilu yang dialami oleh korban gempa bumi Turki dan Suriah pada Senin 6 Februari. Seorang ayah di Turki yang selamat dari runtuhan terus memegangi tangan putrinya yang sudah meninggal dunia karena tertimbun sebuah bangunan. Dalam potret yang beredar, pria yang diketahui seorang pastor bernama Mesut Henser tetap memegangi tangan putrinya yang sudah tertimbun bangunan. Mesut terlihat terduduk di puing-puing bangunan tersebut dengan mengenakan jaket berwarna oranye. Dalam foto, tampak Mesut dengan setia menggenggam tangan putrinya yang ada di atas sebuah kasur. Raut kesedihan sangat tampak di wajahnya yang kehilangan putrinya karena gempa dahsyat yang mengguncang Turki pada Senin pagi.
di mana gempa tersebut terjadi saat masih banyak orang yang tertidur di tempat tidur mereka. Gempa bermagnitudo 7,8 itu terjadi dan kemudian disusul gempa berkekuatan 5,8 skala Richter saat upaya penyelamatan untuk menyelamatkan korban yang terperangkap masih dilakukan. Badai musim dingin dan suhu yang membekukan telah menghambat mereka yang bekerja mati-matian berpacu dengan waktu untuk membebaskan orang-orang dari puing-puing. Sebab dengan cuaca dingin ini membuat kebutuhan untuk menjangkau para penyintas yang terperangkap menjadi lebih mendesak. Sampai saat ini, korban meninggal dunia yang sudah tercatat mencapai lebih dari 5.000 orang. Sementara untuk korban luka-luka sampai 20.000 orang. Ratusan orang diyakini masih terperangkap di bawah puing-puing dan jumlah korban diperkirakan akan bertambah. Sebab hingga saat ini, petugas penyelamat masih mencari gundukan reruntuhan di kota-kota besar dan kecil di seluruh area. Pasca gempa magnitudo 7,8 yang melanda Turki dan Suriah telah menimbulkan ribuan korban. Kini korban selamat masih ada yang terjebak reruntuhan bangunan. Untuk segera mendapatkan bantuan, mereka memposting kondisinya di media sosial. Para korban selamat yang masih terjebak di reruntuhan akibat gempa meminta bantuan di media sosial. Seperti seorang pria di Provinsi Adiyaman, Turki memposting video dirinya berada di bawah reruntuhan. Postingan tersebut ia unggah di media sosial Twitter untuk meminta pertolongan. Ia mengaku dirinya tak bisa keluar dengan cara apapun. Oleh karenanya, ia meminta pertolongan seraya memohon doa dari warganet. Sementara pria lain di Provinsi Selatan Antakya, Turki membagikan video di Instagram dari kamar tidurnya. Dalam videonya ia berteriak dan menanyakan apakah ibunya yang masih tidur di sebelah kamarnya masih hidup atau tidak. Banyak korban yang masih di bawah runtuhan turun ke Twitter untuk menunjukkan penderitaan mereka dan meminta bantuan. Terkini korban tewas telah menembus angka 7.800 orang. Sebagaimana diketahui, gempa dengan magnitudo 7,8 mengguncang Turki bagian selatan pada Senin 6 Februari. Pusat gempa terletak 23 km timur Nurdagi, Provinsi Gaziantep pada kedalaman 24,1 km. Nurdagi terletak di sepanjang perbatasan Turki-Suriah. Karenanya gempa juga dirasakan di beberapa negara di wilayah tersebut termasuk Suriah dan Lebanon. Gempa tersebut merobohkan sejumlah bangunan dan membuat penduduk berlarian ke jalan. Video yang dibagikan di media sosial menunjukkan puluhan bangunan runtuh sementara warga ketakutan berkerumun di jalanan di tengah kekacauan kondisi lingkungan. Gubernur Gaziantep Davud Gol mengatakan gempa bumi terasa kuat di kotanya dan menyarankan masyarakat untuk menunggu di luar rumah mereka. Tak hanya itu, sekitar 11 menit setelah gempa utama melanda, gempa susulan terkuat berkekuatan M magnitudo 6,7 melanda sekitar 32 km barat laut pusat gempa utama. Gempa susulan hebat lainnya dengan kekuatan magnitudo 5,6 kemudian terjadi 19 menit setelah gempa utama. Tim penyelamat saat ini terus berjuang mencari korban. Mereka harus melawan hujan lebat dan salju. Peneliti asal Belanda, Frank Hurwitz, menjadi perbincangan di media sosial. Hal itu bermula saat Frank memprediksi gempa yang terjadi di Turki dan Suriah yang ia tulis di akun Twitternya. Frank memposting cuitannya tersebut pada Jumat 3 Februari 2023. Dalam postingannya tersebut ia menuliskan cepat atau lambat, gempa berkekuatan 7,5 akan terjadi di wilayah Turki, Yordania, dan Suriah. Cuitannya tersebut kini telah dilihat 42 juta kali dan 42.000 retweets. Saat Turki dan Suriah diguncang gempa bermagnitudo 7,8 pada Senin 6 Februari, Hurwitz mengucapkan bela sungkawa melalui akun Twitternya. Menurutnya, gempa bumi tersebut terjadi didahului oleh geometri planet atau garis planet yang kritis. Frank sendiri merupakan peneliti dari sebuah lembaga bernama Solar System Geometry Survey atau SSGOIS. Keterangan itu tertulis di bio Twitter miliknya.
Organisasi SSGIOS juga mengklaim bekerja untuk memantau geometri antara benda langit yang terkait dengan aktivitas seismik. Hanya saja banyak netizen ada yang mempercayai cuitan tersebut, ada yang tidak, sebab hipotesisnya tak didukung oleh bukti ilmiah. Netizen terbagi dua atas teorinya tersebut. Ada yang menyebut seharusnya orang-orang mendengarkan prediksi Hurwitz. Ada juga yang mengatakan hipotesisnya tak didukung oleh bukti ilmiah. Sementara itu, survei geologi Amerika Serikat, Badan Pemantau Aktivitas Seismik Pemerintah Amerika Serikat mengatakan gempa bumi tak dapat diprediksi. Tim penyelamat di Turki dan Suriah bekerja semalaman dan dalam suhu yang hampir di bawah nol. Mereka menyisir puing-puing untuk mencari korban selamat. Gempa kuat dan gempa susulan meruntuhkan ribuan bangunan, menewaskan lebih dari 4.300 orang. Gempa tersebut menimbulkan kekhawatiran bencana kemanusiaan baru. Menurut survei geologi Amerika Serikat, gempa berkekuatan M7,8 pertama terjadi pada pukul 4:17 pagi waktu setempat pada hari Senin. Gempa juga dirasakan di Siprus, Mesir, Israel, dan Lebanon. Ratusan gempa susulan termasuk gempa berkekuatan M7,5 melanda Turki setelahnya. Rentetan guncangan tersebut merupakan yang paling mematikan yang melanda negara tersebut dalam lebih dari 20 tahun. Gempa awal berpusat di dekat Gaziantep di Turki Tengah Selatan, sekuat gempa yang terjadi pada tahun 1939. Gempa yang terkuat yang pernah tercatat di Turki. Kondisi cuaca di Turki menambah kesulitan yang dialami para korban dan penyintas gempa dahsyat yang melanda Turki. Hal itu juga dialami para pelajar dan mahasiswa Indonesia di kota Kahramanmaras yang luluh lantak dihantam gempa pada Senin 6 Februari 2023. Sejumlah mahasiswa Indonesia di Kahramanmaras mengungsi ke tenda darurat setelah gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,8. Sebagian mahasiswa Indonesia menempati tenda pengungsian yang disediakan pemerintah di 12 Syubat Stadium. Kahramanmaras merupakan lokasi terparah terdampak gempa. Wilayah tersebut diketahui menjadi pusat gempa yang menyebabkan ribuan orang meninggal dunia. Selain mengungsi ke tenda-tenda yang disiapkan pemerintah, sebagian mahasiswa Indonesia pun mengungsi di penampungan yang berada di sekitar kampus mereka. Mereka meninggalkan apartemen yang biasa menjadi tempat tinggalnya lantaran kondisi rusak akibat gempa dahsyat yang mengguncang wilayah Turki. Hamam, seorang mahasiswa Indonesia di Kahramanmaras, mengungkapkan mahasiswa Indonesia di lokasi terparah gempa saat ini akan dievakuasi KJRI ke daerah yang aman. Ia pun mengungkapkan bila para mahasiswa Indonesia di Kahramanmaras dalam kondisi aman. Namun demikian, ada beberapa yang terluka akibat terkena puing-puing bangunan saat gempa mengguncang wilayah tersebut. Para mahasiswa Indonesia yang berada di Kahramanmaras akan dievakuasi ke Ankara oleh KBRI. Hamam pun mengirimkan foto-foto kondisi mahasiswa Indonesia di Kahramanmaras, termasuk kondisi apartemen yang dihuni mereka pasca gempa Turki. Sebelumnya, juru bicara Kemlu Teuku Faisyah menyampaikan update warga negara Indonesia atau WNI yang menjadi korban gempa bumi Turki Suriah. Dalam laporan yang diterimanya, sebanyak 10 warga negara Indonesia menderita luka berat. Ia mengatakan dari 10 korban gempa tersebut, 4 orang telah dirawat di rumah sakit setempat, sementara 6 WNI akan dievakuasi ke ibu kota Ankara. Menurutnya, tim KBRI Ankara juga akan mengevakuasi 104 warga negara Indonesia dari 5 titik. Sebanyak 40 WNI Gaziantep akan dievakuasi ke Ankara, sebab bangunan rumah maupun asrama yang ditinggalinya sudah hancur. Sedangkan safe house terdekat sudah terlalu penuh dengan pengungsi lainnya, sehingga tak mungkin lagi untuk ditempati para WNI. Jubir Kemlu menyampaikan bahwa Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi telah berkomunikasi dengan Menteri Luar Negeri Turki untuk menyampaikan bela sungkawa akibat bencana gempa bumi tersebut. Sementara Duta Besar Indonesia untuk Turki, lalu M. Iqbal, menjelaskan 4 tim KBRI Ankara sedang menuju lokasi gempa untuk menyelamatkan WNI. Dari Kahramanmaras, ada sekira 40 orang yang akan dievakuasi ke Ankara.
Gempa dahsyat berkekuatan 7,8 magnitudo di Turki dan Suriah menghancurkan sebagian besar wilayah dan menyebabkan ribuan kematian. Dalam bencana alam ini, Turki yang paling menderita setelah sebelumnya kedua negara tetangga itu mengalami bencana buatan manusia yang episentrumnya di Suriah. Bagaimana diketahui, perang saudara Suriah sudah berlangsung lebih dari 1 dekade. Konflik yang berlangsung di Suriah antara golongan pemberontak pro-demokrasi dan Presiden Suriah Bashar al-Assad pada 2011. Sejak pertempuran dimulai, lebih dari 500.000 orang telah tewas, lebih dari 1 juta orang terluka dan jutaan lainnya terpaksa harus mengungsi. Meski disebut perang saudara, konflik yang telah menghancurkan beberapa kota Suriah ini juga melibatkan beberapa negara dan organisasi teroris. Turki dan Suriah memiliki banyak klaim satu sama lain, seperti otoritas Suriah menuduh Turki melakukan agresi, mendanai dan melatih para pemberontak, serta berkeinginan untuk mencaplok wilayah utara Republik Arab. Sementara Ankara mencela Damaskus karena melancarkan perang saudara yang menyebabkan jutaan pengungsi berakhir di Turki dan masalah Kurdi semakin parah, kemudian mengancam keamanan Republik. Namun dengan adanya bencana alam ini ada kemungkinan membantu menemukan jalan keluar dari konfrontasi Turki-Suriah dan mendekatkan kedua negara tersebut. Hal ini bisa terjadi karena Erdogan dan Assad sudah berada di jalan menuju rekonsiliasi. Di sisi lain, Rusia juga sangat tertarik pada normalisasi hubungan Turki-Suriah dan melakukan segala hal untuk ini. Indonesia menyusul Rusia dan Arab Saudi yang mengirimkan bantuan untuk korban gempa di Turki. Pemerintah Indonesia mengirimkan 1 kontainer berisi bahan makanan instan untuk korban gempa. Bahan makanan itu diantaranya mie instan dan kompor gas portable. Hal tersebut disampaikan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Teuku Faizasyah. Pihaknya mengatakan bantuan tersebut telah diberikan melalui KBRI Ankara. Dengan paket bantuan tersebut diharapkan mampu membantu WNI yang juga terdampak. KBRI Ankara sendiri mengatakan bahwa bantuan tersebut mampu mengurangi beban WNI yang ada di Turki. Sementara Faizasyah juga menyinggung soal tim tanggap darurat. Pihaknya mengatakan pemerintah Indonesia masih akan membahasnya dengan kementerian terkait. Di sisi lain, pemerintah menyampaikan alasan Indonesia mengirim makanan instan untuk korban gempa. Alasan tersebut disampaikan oleh Duta Besar Indonesia untuk Turki, Lalu M. Iqbal, yang mengatakan bantuan tersebut disesuaikan dengan kondisi di Turki saat ini. Diketahui Turki sedang dilanda badai salju dan membutuhkan penghangat. Oleh sebab itu, pemerintah Indonesia tak hanya mengirim makanan instan, namun juga selimut. Dikabarkan 4 tim KBRI Ankara telah membawa 300 selimut untuk WNI yang terdampak. Hal itu dikarenakan tak semua WNI mau untuk dievakuasi. Masih ada beberapa WNI yang memilih untuk tetap tinggal, sehingga pemerintah memberikan bantuan logistik. Diketahui Turki dilanda gempa pada Senin 6 Februari 2023. Akibat bencana ini tercatat sebanyak 7.926 orang meninggal. WNI kita yang terkena dampak langsung, yang luka-luka dari gempa ini adalah 3 orang. Per hari ini, per tadi malam, sudah menjadi 10 orang. Jadi 4-nya sudah bisa kita rawat di rumah sakit, sementara 6-nya yang sekarang akan kita evakuasi. Jadi total ada 10 orang. Di luar itu ada 1 ibu dengan 2 anak yang sampai saat ini mereka tinggal di Antakya. Sampai saat ini belum berhasil kami hubungin. Kami sudah mencoba melalui simpul-simpul masyarakat dan akan terus kami coba. Dan kami sudah koordinasi juga dengan otoritas tempat mengenai ibu dan 2 anak ini yang sampai saat ini belum berhasil kami hubungi. Kemudian di Diyarbakir ada 2 pekerja spa terapis yang sampai saat ini juga belum bisa kami hubungi. Sekedar buat gambaran mengenai kondisi di lapangan. Proses evakuasi ini memang menjadi sulit dan sangat berat untuk dilakukan oleh pemerintah Turki karena
Gempa dahsyat berkekuatan magnitudo 7,8 mengguncang wilayah Turki dan Suriah hingga menyebabkan ribuan orang tewas. Diketahui gempa terjadi di perbatasan Turki dan Suriah pada Senin 6 Februari 2023. Beberapa jam kemudian terjadi gempa susulan di bagian tenggara Turki berkekuatan 7,5 magnitudo. Dikutip Tribun Wow dari Al Jazeera, gempa susulan ini bahkan sempat terekam oleh wartawan Turki yang melakukan siaran langsung di kota Malatya untuk meliput kondisi dampak gempa yang pertama. Pada video yang beredar, tampak jurnalis berjaket biru itu tengah mendeskripsikan kerusakan yang terjadi di sekitarnya. Terlihat warga dan tim SAR berdiri di belakangnya. Saat sedang berbicara memberikan liputan langsung, tiba-tiba warga yang ada di belakangnya ramai-ramai berlari ke arah depan. Kepanikan warga tersebut disusul suara sirine serta teriakan histeris. Tak lama kemudian terdengar suara keras bangunan runtuh. Kameramen yang sempat panik kemudian menyorot kembali jalan tempatnya melakukan siaran live yang ternyata sudah dipenuhi oleh debu akibat reruntuhan bangunan. Pemerintah Turki sendiri menyatakan tidak bisa memprediksi berapa banyak jumlah korban jiwa akan bertambah. Di sisi lain, ahli geofisika Universitas King Abdullah Maratin May memperingatkan bahwa jumlah korban jiwa akan terus bertambah untuk beberapa hari ke depan. May juga menjelaskan bahwa bencana gempa bumi ini juga akan mempengaruhi kondisi perekonomian di Turki. Sementara itu, sebuah video beredar di media sosial menampilkan kota Kahramanmaras, Turki porak-poranda efek gempa. Saking dahsyatnya kekuatan gempa, warga Turki mengaku merasakan getaran yang sangat kuat ketika gempa terjadi. Seorang warga Turki bernama Erdem menceritakan pada saat gempa terjadi, ia merasa seperti bayi yang sedang digendong dan diguncang secara keras selama 3 kali berturut-turut. Pada video yang beredar di internet, tampak gemuruh keras terdengar ketika terjadinya gempa bumi. Apartemen setinggi 5 lantai ambruk seketika akibat gempa bumi yang terjadi. Gempa bumi ini diketahui dirasakan hingga di Lebanon. Tampak juga video seorang warga meminta tolong lewat sebuah media sosial lantaran dirinya terjebak tertimbun reruntuhan bangunan. Selain menyebabkan runtuhnya bangunan, gempa juga menyebabkan ledakan dan kebakaran karena merusak pipa yang membawa gas bumi di Turki. Video evakuasi warga juga banyak ditemukan di media sosial. Terekam potret berbagai bangunan tinggi runtuh dalam gempa susulan yang melanda Turki pada Senin 6 Februari. Banyak warga yang sedang berusaha menyelamatkan diri ketakutan saat gedung-gedung tinggi rata dengan tanah disertai gemuruh. Inilah beberapa video amatir yang menampilkan detik-detik bangunan tinggi runtuh. Warga yang selamat berusaha menyelamatkan diri mereka, namun justru harus dihadapkan dengan bangunan-bangunan yang terdampak gempa susulan. Tercatat ada lebih dari 100 kali gempa susulan yang terjadi seusai gempa besar dengan magnitudo 7,8 melanda Turki dan Suriah. Warga yang berada di jalanan juga langsung lari berhamburan mendapati gedung-gedung tinggi di depannya runtuh. Survei Geologi Amerika Serikat mengatakan ada setidaknya 100 gempa susulan yang terjadi seusai gempa dahsyat 7,8 magnitudo. USGS ini menyebut magnitudo gempa susulan ini masih di angka 5-6 magnitudo, yang mana sangat berpeluang menghancurkan bangunan yang ada. Sampai saat ini, sebanyak lebih dari 7.800 warga dikabarkan tewas. WHO bahkan mencatat kenaikan jumlah kematian pasca gempa masih akan terus bertambah. Bina çöküyor, bina çöküyor! Çöktü! Bak şimdi. Bak. Renda kara bak. Bak renda kara bak. Gelme! La. Gelme!
Proses pencarian korban akibat gempa Turki Suriah pada Senin 6 Februari hingga saat ini masih dilakukan. Pada Selasa 7 Februari malam, korban meninggal dunia karena gempa tersebut kini mencapai 5.000 jiwa. Tak hanya itu, lebih dari 20.000 orang mengalami luka-luka akibat tertimpa runtuhan bangunan. Hal itu diungkapkan langsung oleh Wakil Presiden Turki Fuat Oktay yang menyebut jumlah korban meninggal akibat gempa sebanyak 3.419 di Turki. Sementara di Suriah, pihak berwenang mengatakan lebih dari 1.600 orang meninggal. Sehingga jika ditotal jumlah korban meninggal akibat gempa di Turki dan Suriah lebih dari 5.000 orang. Sementara itu, Orhan Tatar, seorang pejabat Otoritas Manajemen Bencana dan Darurat Turki mengatakan sebelumnya pada hari Selasa bahwa 20.426 lainnya terluka. Tatar mengatakan lebih dari 5.700 bangunan juga telah hancur. Lebih lanjut, Fuat Oktay mengatakan kondisi cuaca buruk menjadi pemicu sulitnya untuk mengirim bantuan. Selain itu, operasi penyelamatan korban gempa di Turki menjadi sulit karena cuaca. Lebih lanjut, ia juga menuturkan hanya kendaraan penyelamat dan bantuan yang diizinkan untuk masuk atau keluar dari Hatay, Kahramanmaras, dan Adiyaman. Operasi penyelamatan difokuskan pada 3 provinsi tersebut dan Malatya dan Oktay. Diketahui gempa dahsyat menimpa Turki dan Suriah pada Senin 6 Februari. Gempa itu terjadi sekira pukul 4:17 waktu setempat. Gempa berkekuatan magnitudo 7,8 telah mengguncang Turki pada Senin 6 Februari sekira pukul 4.17 waktu setempat. Akibat musibah ini sebanyak 7.800 orang tewas hingga banyak bangunan bertingkat hancur. Lantas apa penyebab gempa Turki ini mematikan? Ada kombinasi berbagai faktor menjadi alasan mengapa gempa Turki begitu mematikan. Waktu kejadian, lokasi, garis patahan yang relatif tenang, dan lemahnya konstruksi bangunan merupakan beberapa faktor tersebut. Jumlah korban diperkirakan akan bertambah karena gempa susulan berguncang sepanjang hari. Gempa Turki ini adalah yang terkuat di negara itu sejak tahun 1939 dan menimbulkan ribuan korban karena menghantam beberapa wilayah berpenduduk. Alasan lain adalah waktu gempa yang terjadi pukul 4.17 pagi waktu setempat. Ini artinya orang-orang masih tidur lalu terperangkap ketika rumah mereka roboh. Hal ini diungkapkan oleh Roger Muson, peneliti di British Geological Survey. Muson menerangkan, konstruksi bangunan juga tidak benar-benar memadai untuk daerah yang rawan gempa besar. Hal itu kemungkinan disebabkan fakta bahwa garis patahan tempat gempa terjadi baru-baru ini relatif tenang. Turki berada di salah satu zona gempa paling aktif di dunia. Gempa di sepanjang garis patahan Anatolia Utara di wilayah Düzce, Turki Utara menewaskan lebih dari 17.000 orang pada tahun 1999. Akan tetapi, gempa terbaru pada 6 Februari 2023 terjadi di sisi lain negara itu di sepanjang patahan Anatolia Timur. Menurut Muson, sesar Anatolia Timur tidak pernah diguncang gempa bermagnitudo 7 selama lebih dari 2 abad yang bisa berarti orang-orang mengabaikan betapa bahayanya. Teori Muson menambahkan, oleh karena sudah begitu lama sejak gempa besar terakhir, cukup banyak energi mungkin telah terkumpul. Kekuatan gempa susulan pada Senin 6 Februari termasuk yang bermagnitudo 7,8 mendukung teori ini. 2 hari pasca gempa berkekuatan 7,8 skala Richter mengguncang Turki, masih banyak korban yang belum dievakuasi. Hingga kini ribuan orang dinyatakan tewas setelah tertimpa reruntuhan bangunan. Dalam proses evakuasi korban, banyak kisah haru yang tercipta.
Salah satu korban selamat dari gempa Turki bernama Nurgul Atay mengungkap kisah sedihnya pasca gempa dahsyat menghancurkan bangunan termasuk rumahnya. Diketahui Nurgul Atay berasal dari kota Antakya, Provinsi Hatay, Turki. Nurgul Atay mengaku mendengar suara rintihan sang ibu di bawah reruntuhan bangunan rumahnya akibat gempa. Ia mengatakan suara ibunya yang berada di balik reruntuhan terdengar sangat jelas. Saat itu Atay hanya bisa pasrah meski tak tega mendengar rintihan sang ibu yang kesakitan. Pasalnya tim penyelamat tak memiliki alat berat yang dibutuhkan untuk mengevakuasi ibunya. Ia pun mengatakan bahwa ibunya yang berusia 70 tahun itu tak akan bisa bertahan lama. Sebagai informasi, Provinsi Hatay di Turki menjadi wilayah dengan korban tewas terbanyak. Menurut Menteri Kesehatan Turki Fahrettin Koca, sebanyak 1.647 orang tewas di Hatay, sementara 1.846 orang telah berhasil diselamatkan di Hatay pada Selasa malam. Bandara Hatay ditutup setelah gempa menghancurkan landasan pacu mempersulit upaya penyelamatan. Imbas gempa yang melanda Turki dan Suriah pada Senin 6 Februari, terdapat banyak korban tertimbun reruntuhan bangunan. Hal itu menyebabkan evakuasi korban mengalami kendala, terlebih di tengah cuaca yang dingin di Turki. Bahkan korban selamat sampai meminta tolong di media sosial dengan mengunggah video saat dirinya dikepung oleh puing-puing bangunan. Seorang pria di Provinsi Adıyaman, Turki meminta pertolongan melalui media sosial Twitter. Ia mengunggah video saat dirinya berada di bawah reruntuhan bangunan. Dalam cuitannya, pria itu berkata bahwa dirinya tidak bisa keluar dengan cara apapun hingga meminta tolong kepada warganet. Sementara pria lain di Provinsi Selatan Antakya, Turki, membagikan video di Instagram dari kamar tidurnya. Dalam video itu, ia berteriak dan menanyakan apakah ibunya yang tertidur di sebelah kamarnya masih hidup atau tidak. Banyak korban yang masih di bawah runtuhan meminta tolong di Twitter. Mereka juga mengunggah video dan foto yang menunjukkan penderitaan mereka dan meminta bantuan. Diketahui hingga Selasa 7 Februari, korban tewas akibat gempa di Turki telah meningkat lebih dari 5.000 korban jiwa dan lebih dari 26.000 luka-luka. Diperkirakan jumlah itu masih akan terus bertambah mengingat kondisi korban yang banyak terkubur dalam bangunan. Kondisi cuaca dingin menjadi tantangan yang harus dihadapi para korban gempa Turki. Ribuan bangunan ambruk di kota-kota di seluruh wilayah tampak seperti daerah yang sudah dilanda perang. Tubuh seorang balita ditemukan berada di balik reruntuhan pasca gempa di perbatasan Turki dan Suriah pada Senin 6 Februari. Bocah malang itu tak bisa langsung dievakuasi dan sementara waktu diberi minum oleh sang penyelamat. Bocah bernama Muhammad Ahmed ini ditemukan berada di reruntuhan di wilayah Antakya. Wajahnya penuh dengan debu saat pertama kali ditemukan. Muhammad Ahmed ditemukan oleh sebuah komunitas municipality yang ikut terjun menjadi relawan pencarian korban. Dalam video yang dibagikan, Muhammad tampak diberi minum dari tutup botol air mineral. Meski menahan sakit di balik reruntuhan, Muhammad bisa meneguk air agar menghindari dehidrasi. Ia pun beberapa kali meneguk air yang diberikan sembari wajahnya mulai tersenyum. Evakuasi di wilayah Antakya sendiri sejauh ini masih belum dilakukan dengan maksimal. Pasalnya di Antakya, ibu kota Provinsi Hatay yang berbatasan dengan Suriah, jumlah petugas penyelamat sangat terbatas sehingga penduduk secara swadaya ikut mencari para korban di balik reruntuhan dengan alat seadanya. Peşine. Hey, tamam. Ver, az daha ver. Muhammed, al su. Al su. Al su. Aferin. Muhammed, ente juhan. Tamam. Tamam. Ay. Tamam. Hadi az kaldı Muhammed. Muhammed. Aferin Muhammed. Aznaç. Tamam. Aferin Muhammed. Aferin sana.
Video mengharukan merekam detik-detik seorang gadis cilik menjaga sang adik di balik reruntuhan gempa Turki. Ia terus mengelus kepala adiknya saat tubuhnya tertimpa bangunan besar. Bocah cilik itu pun terus merintih meminta pertolongan. Video ini dibagikan oleh seorang jurnalis setempat pada Selasa 7 Februari. Bocah malang yang mengenakan setelan biru itu meminta tolong agar diselamatkan dari balik reruntuhan, sementara sang adik tetap berada di pelukan gadis cilik tersebut. Tubuh bocah itu tertimpa bangunan namun ia tak menangis dan dengan pasrah meminta diselamatkan. Beruntung setelah lebih dari 17 jam setelah gempa, ia dan adik perempuannya akhirnya berhasil dievakuasi. Potret dua bocah malang itu berhasil diselamatkan juga dibagikan dalam foto setelahnya. Meski dalam kondisi lemas, dua bocah itu terlihat sudah aman dan sedang terbaring di sebuah kursi sofa. Seperti diketahui bahwa gempa dahsyat melanda Turki dengan magnitudo 7,8 pada Senin 6 Februari. Gempa tersebut telah menewaskan lebih dari 7.800 orang dan diprediksi masih akan terus bertambah. Gempa tersebut terjadi sekitar pukul 4:17 waktu setempat saat masih banyak warga yang sedang tidur. طلع انا مع انا ولا كلمه انا احسن منك. طب اذا جبت شو طالعك Seorang perempuan di Suriah meninggal dunia setelah melahirkan di bawah reruntuhan bangunan. Beruntung, sang bayi berhasil diselamatkan dan langsung dibawa ke tempat yang aman. Beginilah detik-detik penyelamatan bayi perempuan yang baru saja lahir di bawah puing-puing bangunan. Seorang pria tampak membawa bayi tersebut sambil setengah berlari. Sementara pria di belakangnya berjalan menyusul dan membawakan selimut. Tidak disebutkan identitas perempuan yang melahirkan bayi tersebut. Namun, anggota keluarganya dikabarkan telah meninggal dunia. Dikutip dari Daily Mail, peristiwa ini terjadi setelah Suriah diguncang gempa bermagnitudo 7,8 pada Senin 6 Februari kemarin. Bencana ini mengakibatkan ratusan bangunan hancur dan bahkan rata dengan tanah. Hingga Selasa 7 Februari malam, jumlah korban meninggal akibat gempa ini mencapai 5.000 orang. Warga yang paling banyak terdampak gempa dahsyat ini adalah Turki, sebab pusat gempa ada berlokasi di Provinsi Gaziantep, Turki sebelah tenggara. Hingga saat ini proses pencarian korban hilang masih terus berlanjut. Sementara bantuan dari berbagai belahan dunia, baik logistik dan tim penyelamat juga telah berdatangan. Terdapat kisah pilu yang dialami oleh korban gempa bumi Turki dan Suriah pada Senin 6 Februari. Seorang ayah di Turki yang selamat dari runtuhan terus memegangi tangan putrinya yang sudah meninggal dunia karena tertimbun sebuah bangunan. Dalam potret yang beredar, pria yang diketahui seorang pastor bernama Mesut Henser tetap memegangi tangan putrinya yang sudah tertimbun bangunan. Mesut terlihat terduduk di puing-puing bangunan tersebut dengan mengenakan jaket berwarna oranye. Dalam foto, tampak Mesut dengan setia menggenggam tangan putrinya yang ada di atas sebuah kasur. Raut kesedihan sangat tampak di wajahnya yang kehilangan putrinya karena gempa dahsyat yang mengguncang Turki pada Senin pagi. Di
di mana gempa tersebut terjadi saat masih banyak orang yang tertidur di tempat tidur mereka. Gempa bermagnitudo 7,8 itu terjadi dan kemudian disusul gempa berkekuatan 5,8 skala Richter saat upaya penyelamatan untuk menyelamatkan korban yang terperangkap masih dilakukan. Badai musim dingin dan suhu yang membekukan telah menghambat mereka yang bekerja mati-matian berpacu dengan waktu untuk membebaskan orang-orang dari puing-puing. Sebab dengan cuaca dingin ini membuat kebutuhan untuk menjangkau para penyintas yang terperangkap menjadi lebih mendesak. Sampai saat ini, korban meninggal dunia yang sudah tercatat mencapai lebih dari 5.000 orang. Sementara untuk korban luka-luka sampai 20.000 orang. Ratusan orang diyakini masih terperangkap di bawah puing-puing dan jumlah korban diperkirakan akan bertambah. Sebab hingga saat ini, petugas penyelamat masih mencari gundukan reruntuhan di kota-kota besar dan kecil di seluruh area. Pasca gempa magnitudo 7,8 yang melanda Turki dan Suriah telah menimbulkan ribuan korban. Kini korban selamat masih ada yang terjebak reruntuhan bangunan. Untuk segera mendapatkan bantuan, mereka memposting kondisinya di media sosial. Para korban selamat yang masih terjebak di reruntuhan akibat gempa meminta bantuan di media sosial. Seperti seorang pria di Provinsi Adiyaman, Turki memposting video dirinya berada di bawah reruntuhan. Postingan tersebut ia unggah di media sosial Twitter untuk meminta pertolongan. Ia mengaku dirinya tak bisa keluar dengan cara apapun. Oleh karenanya, ia meminta pertolongan seraya memohon doa dari warganet. Sementara pria lain di Provinsi Selatan Antakya, Turki membagikan video di Instagram dari kamar tidurnya. Dalam videonya ia berteriak dan menanyakan apakah ibunya yang masih tidur di sebelah kamarnya masih hidup atau tidak. Banyak korban yang masih di bawah runtuhan turun ke Twitter untuk menunjukkan penderitaan mereka dan meminta bantuan. Terkini korban tewas telah menembus angka 7.800 orang. Sebagaimana diketahui, gempa dengan magnitudo 7,8 mengguncang Turki bagian selatan pada Senin 6 Februari. Pusat gempa terletak 23 km timur Nurdagi, Provinsi Gaziantep pada kedalaman 24,1 km. Nurdagi terletak di sepanjang perbatasan Turki-Suriah. Karenanya gempa juga dirasakan di beberapa negara di wilayah tersebut termasuk Suriah dan Lebanon. Gempa tersebut merobohkan sejumlah bangunan dan membuat penduduk berlarian ke jalan. Video yang dibagikan di media sosial menunjukkan puluhan bangunan runtuh sementara warga ketakutan berkerumun di jalanan di tengah kekacauan kondisi lingkungan. Gubernur Gaziantep Davut Gol mengatakan gempa bumi terasa kuat di kotanya dan menyarankan masyarakat untuk menunggu di luar rumah mereka. Tak hanya itu, sekitar 11 menit setelah gempa utama melanda, gempa susulan terkuat berkekuatan M magnitudo 6,7 melanda sekitar 32 km barat laut pusat gempa utama. Gempa susulan hebat lainnya dengan kekuatan magnitudo 5,6 kemudian terjadi 19 menit setelah gempa utama. Tim penyelamat saat ini terus berjuang mencari korban. Mereka harus melawan hujan lebat dan salju. Peneliti asal Belanda, Frank Hurwitz, menjadi perbincangan di media sosial. Hal itu bermula saat Frank memprediksi gempa yang terjadi di Turki dan Suriah yang ia tulis di akun Twitternya. Frank memposting cuitannya tersebut pada Jumat 3 Februari 2023. Dalam postingannya tersebut ia menuliskan cepat atau lambat, gempa berkekuatan 7,5 akan terjadi di wilayah Turki, Yordania, dan Suriah. Cuitannya tersebut kini telah dilihat 42 juta kali dan 42.000 retweets. Saat Turki dan Suriah diguncang gempa bermagnitudo 7,8 pada Senin 6 Februari, Hurwitz mengucapkan bela sungkawa melalui akun Twitternya. Menurutnya, gempa bumi tersebut terjadi didahului oleh geometri planet atau garis planet yang kritis. Frank sendiri merupakan peneliti dari sebuah lembaga bernama Solar System Geometry Survey atau SSGOIS. Keterangan itu tertulis di bio Twitter miliknya.
Organisasi SSGIOS juga mengklaim bekerja untuk memantau geometri antara benda langit yang terkait dengan aktivitas seismik. Hanya saja banyak netizen ada yang mempercayai cuitan tersebut, ada yang tidak, sebab hipotesisnya tak didukung oleh bukti ilmiah. Netizen terbagi dua atas teorinya tersebut. Ada yang menyebut seharusnya orang-orang mendengarkan prediksi Hurwitz. Ada juga yang mengatakan hipotesisnya tak didukung oleh bukti ilmiah. Sementara itu, survei geologi Amerika Serikat, Badan Pemantau Aktivitas Seismik Pemerintah Amerika Serikat mengatakan gempa bumi tak dapat diprediksi. Tim penyelamat di Turki dan Suriah bekerja semalaman dan dalam suhu yang hampir di bawah nol. Mereka menyisir puing-puing untuk mencari korban selamat. Gempa kuat dan gempa susulan meruntuhkan ribuan bangunan, menewaskan lebih dari 4.300 orang. Gempa tersebut menimbulkan kekhawatiran bencana kemanusiaan baru. Menurut survei geologi Amerika Serikat, gempa berkekuatan M7,8 pertama terjadi pada pukul 4:17 pagi waktu setempat pada hari Senin. Gempa juga dirasakan di Siprus, Mesir, Israel, dan Lebanon. Ratusan gempa susulan termasuk gempa berkekuatan M7,5 melanda Turki setelahnya. Rentetan guncangan tersebut merupakan yang paling mematikan yang melanda negara tersebut dalam lebih dari 20 tahun. Gempa awal berpusat di dekat Gaziantep di Turki Tengah Selatan, sekuat gempa yang terjadi pada tahun 1939. Gempa yang terkuat yang pernah tercatat di Turki. Kondisi cuaca di Turki menambah kesulitan yang dialami para korban dan penyintas gempa dahsyat yang melanda Turki. Hal itu juga dialami para pelajar dan mahasiswa Indonesia di kota Kahraman Maras yang luluh lantak dihantam gempa pada Senin 6 Februari 2023. Sejumlah mahasiswa Indonesia di Kahraman Maras mengungsi ke tenda darurat setelah gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,8. Sebagian mahasiswa Indonesia menempati tenda pengungsian yang disediakan pemerintah di 12 Syubat Stadium. Kahraman Maras merupakan lokasi terparah terdampak gempa. Wilayah tersebut diketahui menjadi pusat gempa yang menyebabkan ribuan orang meninggal dunia. Selain mengungsi ke tenda-tenda yang disiapkan pemerintah, sebagian mahasiswa Indonesia pun mengungsi di penampungan yang berada di sekitar kampus mereka. Mereka meninggalkan apartemen yang biasa menjadi tempat tinggalnya lantaran kondisi rusak akibat gempa dahsyat yang mengguncang wilayah Turki. Hamam, seorang mahasiswa Indonesia di Kahraman Maras, mengungkapkan mahasiswa Indonesia di lokasi terparah gempa saat ini akan dievakuasi KJRI ke daerah yang aman. Ia pun mengungkapkan bila para mahasiswa Indonesia di Kahraman Maras dalam kondisi aman. Namun demikian, ada beberapa yang terluka akibat terkena puing-puing bangunan saat gempa mengguncang wilayah tersebut. Para mahasiswa Indonesia yang berada di Kahraman Maras akan dievakuasi ke Ankara oleh KBRI. Hamam pun mengirimkan foto-foto kondisi mahasiswa Indonesia di Kahraman Maras, termasuk kondisi apartemen yang dihuni mereka pasca gempa Turki. Sebelumnya, juru bicara Kemlu Teuku Faisyah menyampaikan update warga negara Indonesia atau WNI yang menjadi korban gempa bumi Turki Suriah. Dalam laporan yang diterimanya, sebanyak 10 warga negara Indonesia menderita luka berat. Ia mengatakan dari 10 korban gempa tersebut, 4 orang telah dirawat di rumah sakit setempat, sementara 6 WNI akan dievakuasi ke ibu kota Ankara. Menurutnya, tim KBRI Ankara juga akan mengevakuasi 104 warga negara Indonesia dari 5 titik. Sebanyak 40 WNI Gaziantep akan dievakuasi ke Ankara, sebab bangunan rumah maupun asrama yang ditinggalinya sudah hancur. Sedangkan safe house terdekat sudah terlalu penuh dengan pengungsi lainnya, sehingga tak mungkin lagi untuk ditempati para WNI. Jubir Kemlu menyampaikan bahwa Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi telah berkomunikasi dengan Menteri Luar Negeri Turki untuk menyampaikan bela sungkawa akibat bencana gempa bumi tersebut. Sementara Duta Besar Indonesia untuk Turki, lalu M. Iqbal, menjelaskan 4 tim KBRI Ankara sedang menuju lokasi gempa untuk menyelamatkan WNI. Dari Kahraman Maras, ada sekira 40 orang yang akan dievakuasi ke Ankara.
Gempa dahsyat berkekuatan 7,8 magnitudo di Turki dan Suriah menghancurkan sebagian besar wilayah dan menyebabkan ribuan kematian. Dalam bencana alam ini, Turki yang paling menderita setelah sebelumnya kedua negara tetangga itu mengalami bencana buatan manusia yang episentrumnya di Suriah. Yang mana diketahui perang saudara Suriah sudah berlangsung lebih dari 1 dekade. Konflik yang berlangsung di Suriah antara golongan pemberontak pro-demokrasi dan Presiden Suriah Bashar al-Assad pada 2011. Sejak pertempuran dimulai, lebih dari 500.000 orang telah tewas, lebih dari 1 juta orang terluka dan jutaan lainnya terpaksa harus mengungsi. Meski disebut perang saudara, konflik yang telah menghancurkan beberapa kota Suriah ini juga melibatkan beberapa negara dan organisasi teroris. Turki dan Suriah memiliki banyak klaim satu sama lain, seperti otoritas Suriah menuduh Turki melakukan agresi, mendanai dan melatih para pemberontak, serta berkeinginan untuk mencaplok wilayah utara Republik Arab. Sementara Ankara mencela Damaskus karena melancarkan perang saudara yang menyebabkan jutaan pengungsi berakhir di Turki dan masalah Kurdi semakin parah, kemudian mengancam keamanan Republik. Namun dengan adanya bencana alam ini ada kemungkinan membantu menemukan jalan keluar dari konfrontasi Turki-Suriah dan mendekatkan kedua negara tersebut. Hal ini bisa terjadi karena Erdogan dan Assad sudah berada di jalan menuju rekonsiliasi. Di sisi lain, Rusia juga sangat tertarik pada normalisasi hubungan Turki-Suriah dan melakukan segala hal untuk ini. Indonesia menyusul Rusia dan Arab Saudi yang mengirimkan bantuan untuk korban gempa di Turki. Pemerintah Indonesia mengirimkan 1 kontainer berisi bahan makanan instan untuk korban gempa. Bahan makanan itu diantaranya mie instan dan kompor gas portable. Hal tersebut disampaikan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Teuku Faizasyah. Pihaknya mengatakan bantuan tersebut telah diberikan melalui KBRI Ankara. Dengan paket bantuan tersebut diharapkan mampu membantu WNI yang juga terdampak. KBRI Ankara sendiri mengatakan bahwa bantuan tersebut mampu mengurangi beban WNI yang ada di Turki. Sementara Faizasyah juga menyinggung soal tim tanggap darurat. Pihaknya mengatakan pemerintah Indonesia masih akan membahasnya dengan kementerian terkait. Di sisi lain, pemerintah menyampaikan alasan Indonesia mengirim makanan instan untuk korban gempa. Alasan tersebut disampaikan oleh Duta Besar Indonesia untuk Turki, Lalu M. Iqbal. Ia mengatakan bantuan tersebut disesuaikan dengan kondisi di Turki saat ini. Diketahui Turki sedang dilanda badai salju dan membutuhkan penghangat. Oleh sebab itu pemerintah Indonesia tak hanya mengirim makanan instan namun juga selimut. Dikabarkan 4 tim KBRI Ankara telah membawa 300 selimut untuk WNI yang terdampak. Hal itu dikarenakan tak semua WNI mau untuk dievakuasi. Masih ada beberapa WNI yang memilih untuk tetap tinggal sehingga pemerintah memberikan bantuan logistik. Diketahui Turki dilanda gempa pada Senin 6 Februari 2023. Akibat bencana ini tercatat sebanyak 7.926 orang meninggal. WNI kita yang terkena dampak langsung, yang luka-luka dari gempa ini adalah 3 orang. Per hari ini, per tadi malam, sudah menjadi 10 orang. Jadi 4-nya sudah bisa kita rawat di rumah sakit, sementara 6-nya yang sekarang akan kita evakuasi. Jadi total ada 10 orang. Di luar itu ada 1 ibu dengan 2 anak yang sampai saat ini mereka tinggal di Antakya. Sampai saat ini belum berhasil kami hubungin. Kami sudah mencoba melalui simpul-simpul masyarakat dan akan terus kami coba. Dan kami sudah koordinasi juga dengan otoritas tempat mengenai ibu dan 2 anak ini yang sampai saat ini belum berhasil kami hubungi. Kemudian di Diyarbakir ada 2 pekerja spa terapis yang sampai saat ini juga belum bisa kami hubungi. Sekedar buat gambaran mengenai kondisi di lapangan. Proses evakuasi ini memang menjadi sulit dan sangat berat untuk dilakukan oleh pemerintah Turki karena
Gempa dahsyat berkekuatan magnitudo 7,8 mengguncang wilayah Turki dan Suriah hingga menyebabkan ribuan orang tewas. Diketahui gempa terjadi di perbatasan Turki dan Suriah pada Senin 6 Februari 2023. Beberapa jam kemudian terjadi gempa susulan di bagian tenggara Turki berkekuatan 7,5 magnitudo. Dikutip Tribun Wow dari Al Jazeera, gempa susulan ini bahkan sempat terekam oleh wartawan Turki yang melakukan siaran langsung di kota Malatya untuk meliput kondisi dampak gempa yang pertama. Pada video yang beredar, tampak jurnalis berjaket biru itu tengah mendeskripsikan kerusakan yang terjadi di sekitarnya. Terlihat warga dan tim SAR berdiri di belakangnya. Saat sedang berbicara memberikan liputan langsung, tiba-tiba warga yang ada di belakangnya ramai-ramai berlari ke arah depan. Kepanikan warga tersebut disusul suara sirine serta teriakan histeris. Tak lama kemudian terdengar suara keras bangunan runtuh. Kameramen yang sempat panik kemudian menyorot kembali jalan tempatnya melakukan siaran live yang ternyata sudah dipenuhi oleh debu akibat reruntuhan bangunan. Pemerintah Turki sendiri menyatakan tidak bisa memprediksi berapa banyak jumlah korban jiwa akan bertambah. Di sisi lain, ahli geofisika Universitas King Abdullah Maratin May memperingatkan bahwa jumlah korban jiwa akan terus bertambah untuk beberapa hari ke depan. May juga menjelaskan bahwa bencana gempa bumi ini juga akan mempengaruhi kondisi perekonomian di Turki. Sementara itu, sebuah video beredar di media sosial menampilkan kota Kahramanmaras, Turki porak-poranda efek gempa. Saking dahsyatnya kekuatan gempa, warga Turki mengaku merasakan getaran yang sangat kuat ketika gempa terjadi. Seorang warga Turki bernama Erdem menceritakan pada saat gempa terjadi, ia merasa seperti bayi yang sedang digendong dan diguncang secara keras selama 3 kali berturut-turut. Pada video yang beredar di internet, tampak gemuruh keras terdengar ketika terjadinya gempa bumi. Apartemen setinggi 5 lantai ambruk seketika akibat gempa bumi yang terjadi. Gempa bumi ini diketahui dirasakan hingga di Lebanon. Tampak juga video seorang warga meminta tolong lewat sebuah media sosial lantaran dirinya terjebak tertimbun reruntuhan bangunan. Selain menyebabkan runtuhnya bangunan, gempa juga menyebabkan ledakan dan kebakaran karena merusak pipa yang membawa gas bumi di Turki. Video evakuasi warga juga banyak ditemukan di media sosial. Terekam potret berbagai bangunan tinggi runtuh dalam gempa susulan yang melanda Turki pada Senin 6 Februari. Banyak warga yang sedang berusaha menyelamatkan diri ketakutan saat gedung-gedung tinggi rata dengan tanah disertai gemuruh. Inilah beberapa video amatir yang menampilkan detik-detik bangunan tinggi runtuh. Warga yang selamat berusaha menyelamatkan diri mereka, namun justru harus dihadapkan dengan bangunan-bangunan yang terdampak gempa susulan. Tercatat ada lebih dari 100 kali gempa susulan yang terjadi seusai gempa besar dengan magnitudo 7,8 melanda Turki dan Suriah. Warga yang berada di jalanan juga langsung lari berhamburan mendapati gedung-gedung tinggi di depannya runtuh. Survei Geologi Amerika Serikat mengatakan ada setidaknya 100 gempa susulan yang terjadi seusai gempa dahsyat 7,8 magnitudo. WSGS ini menyebut magnitudo gempa susulan ini masih di angka 5-6 magnitudo, yang mana sangat berpeluang menghancurkan bangunan yang ada. Sampai saat ini, sebanyak lebih dari 7.800 warga dikabarkan tewas. WHO bahkan mencatat kenaikan jumlah kematian pasca gempa masih akan terus bertambah. Bina çöküyor, bina çöküyor! Çöktü! Bak şimdi. Bak. Renda kara bak. Bak renda kara bak. Gelme! La. Gelme!
Proses pencarian korban akibat gempa Turki Suriah pada Senin 6 Februari hingga saat ini masih dilakukan. Pada Selasa 7 Februari malam, korban meninggal dunia karena gempa tersebut kini mencapai 5.000 jiwa. Tak hanya itu, lebih dari 20.000 orang mengalami luka-luka akibat tertimpa runtuhan bangunan. Hal itu diungkapkan langsung oleh Wakil Presiden Turki Fuat Oktay yang menyebut jumlah korban meninggal akibat gempa sebanyak 3.419 di Turki. Sementara di Suriah, pihak berwenang mengatakan lebih dari 1.600 orang meninggal. Sehingga jika ditotal jumlah korban meninggal akibat gempa di Turki dan Suriah lebih dari 5.000 orang. Sementara itu, Orhan Tatar, seorang pejabat Otoritas Manajemen Bencana dan Darurat Turki mengatakan sebelumnya pada hari Selasa bahwa 20.426 lainnya terluka. Tatar mengatakan lebih dari 5.700 bangunan juga telah hancur. Lebih lanjut, Fuat Oktay mengatakan kondisi cuaca buruk menjadi pemicu sulitnya untuk mengirim bantuan. Selain itu, operasi penyelamatan korban gempa di Turki menjadi sulit karena cuaca. Lebih lanjut, ia juga menuturkan hanya kendaraan penyelamat dan bantuan yang diizinkan untuk masuk atau keluar dari Hatay, Kahramanmaras, dan Adiyaman. Operasi penyelamatan difokuskan pada 3 provinsi tersebut dan Malatya dan Oktay. Diketahui gempa dahsyat menimpa Turki dan Suriah pada Senin 6 Februari. Gempa itu terjadi sekira pukul 4:17 waktu setempat. Gempa berkekuatan magnitudo 7,8 telah mengguncang Turki pada Senin 6 Februari sekira pukul 4.17 waktu setempat. Akibat musibah ini sebanyak 7.800 orang tewas hingga banyak bangunan bertingkat hancur. Lantas apa penyebab gempa Turki ini mematikan? Ada kombinasi berbagai faktor menjadi alasan mengapa gempa Turki begitu mematikan. Waktu kejadian, lokasi, garis patahan yang relatif tenang, dan lemahnya konstruksi bangunan merupakan beberapa faktor tersebut. Jumlah korban diperkirakan akan bertambah karena gempa susulan berguncang sepanjang hari. Gempa Turki ini adalah yang terkuat di negara itu sejak tahun 1939 dan menimbulkan ribuan korban karena menghantam beberapa wilayah berpenduduk. Alasan lain adalah waktu gempa yang terjadi pukul 4.17 pagi waktu setempat. Ini artinya orang-orang masih tidur lalu terperangkap ketika rumah mereka roboh. Hal ini diungkapkan oleh Roger Muson, peneliti di British Geological Survey. Muson menerangkan, konstruksi bangunan juga tidak benar-benar memadai untuk daerah yang rawan gempa besar. Hal itu kemungkinan disebabkan fakta bahwa garis patahan tempat gempa terjadi baru-baru ini relatif tenang. Turki berada di salah satu zona gempa paling aktif di dunia. Gempa di sepanjang garis patahan Anatolia Utara di wilayah Düzce, Turki Utara menewaskan lebih dari 17.000 orang pada tahun 1999. Akan tetapi, gempa terbaru pada 6 Februari 2023 terjadi di sisi lain negara itu di sepanjang patahan Anatolia Timur. Menurut Muson, sesar Anatolia Timur tidak pernah diguncang gempa bermagnitudo 7 selama lebih dari 2 abad yang bisa berarti orang-orang mengabaikan betapa bahayanya. Teori Muson menambahkan, oleh karena sudah begitu lama sejak gempa besar terakhir, cukup banyak energi mungkin telah terkumpul. Kekuatan gempa susulan pada Senin 6 Februari termasuk yang bermagnitudo 7,8 mendukung teori ini. 2 hari pasca gempa berkekuatan 7,8 skala Richter mengguncang Turki, masih banyak korban yang belum dievakuasi. Hingga kini ribuan orang dinyatakan tewas setelah tertimpa reruntuhan bangunan. Dalam proses evakuasi korban, banyak kisah haru yang tercipta.
Salah satu korban selamat dari gempa Turki bernama Nurgul Atay mengungkap kisah sedihnya pasca gempa dahsyat menghancurkan bangunan termasuk rumahnya. Diketahui Nurgul Atay berasal dari kota Antakya, Provinsi Hatay, Turki. Nurgul Atay mengaku mendengar suara rintihan sang ibu di bawah reruntuhan bangunan rumahnya akibat gempa. Ia mengatakan suara ibunya yang berada di balik reruntuhan terdengar sangat jelas. Saat itu Atay hanya bisa pasrah meski tak tega mendengar rintihan sang ibu yang kesakitan. Pasalnya tim penyelamat tak memiliki alat berat yang dibutuhkan untuk mengevakuasi ibunya. Ia pun mengatakan bahwa ibunya yang berusia 70 tahun itu tak akan bisa bertahan lama. Sebagai informasi, Provinsi Hatay di Turki menjadi wilayah dengan korban tewas terbanyak. Menurut Menteri Kesehatan Turki Fahrettin Koca, sebanyak 1.647 orang tewas di Hatay, sementara 1.846 orang telah berhasil diselamatkan di Hatay pada Selasa malam. Bandara Hatay ditutup setelah gempa menghancurkan landasan pacu mempersulit upaya penyelamatan. Imbas gempa yang melanda Turki dan Suriah pada Senin 6 Februari, terdapat banyak korban tertimbun reruntuhan bangunan. Hal itu menyebabkan evakuasi korban mengalami kendala, terlebih di tengah cuaca yang dingin di Turki. Bahkan korban selamat sampai meminta tolong di media sosial dengan mengunggah video saat dirinya dikepung oleh puing-puing bangunan. Seorang pria di Provinsi Adıyaman, Turki meminta pertolongan melalui media sosial Twitter. Ia mengunggah video saat dirinya berada di bawah reruntuhan bangunan. Dalam cuitannya, pria itu berkata bahwa dirinya tidak bisa keluar dengan cara apapun hingga meminta tolong kepada warganet. Sementara pria lain di Provinsi Selatan Antakya, Turki, membagikan video di Instagram dari kamar tidurnya. Dalam video itu, ia berteriak dan menanyakan apakah ibunya yang tertidur di sebelah kamarnya masih hidup atau tidak. Banyak korban yang masih di bawah reruntuhan meminta tolong di Twitter. Mereka juga mengunggah video dan foto yang menunjukkan penderitaan mereka dan meminta bantuan. Diketahui hingga Selasa 7 Februari, korban tewas akibat gempa di Turki telah meningkat lebih dari 5.000 korban jiwa dan lebih dari 26.000 luka-luka. Diperkirakan jumlah itu masih akan terus bertambah mengingat kondisi korban yang banyak terkubur dalam bangunan. Kondisi cuaca dingin menjadi tantangan yang harus dihadapi para korban gempa Turki. Ribuan bangunan ambruk di kota-kota di seluruh wilayah tampak seperti daerah yang sudah dilanda perang. Tubuh seorang balita ditemukan berada di balik reruntuhan pasca gempa di perbatasan Turki dan Suriah pada Senin 6 Februari. Bocah malang itu tak bisa langsung dievakuasi dan sementara waktu diberi minum oleh sang penyelamat. Bocah bernama Muhammad Ahmed ini ditemukan berada di reruntuhan di wilayah Antakya. Wajahnya penuh dengan debu saat pertama kali ditemukan. Muhammad Ahmed ditemukan oleh sebuah komunitas municipality yang ikut terjun menjadi relawan pencarian korban. Dalam video yang dibagikan, Muhammad tampak diberi minum dari tutup botol air mineral. Meski menahan sakit di balik reruntuhan, Muhammad bisa meneguk air agar menghindari dehidrasi. Ia pun beberapa kali meneguk air yang diberikan sembari wajahnya mulai tersenyum. Evakuasi di wilayah Antakya sendiri sejauh ini masih belum dilakukan dengan maksimal. Pasalnya di Antakya, ibu kota Provinsi Hatay yang berbatasan dengan Suriah, jumlah petugas penyelamat sangat terbatas sehingga penduduk secara swadaya ikut mencari para korban di balik reruntuhan dengan alat seadanya. Kesini. Kesini. Hey, tamam. Ver, az daha ver. Muhammed, al su. Al su. Al su. Aferin, 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 aferin. Muhammed, ente juan. Tamam. 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 Ay. Tamam. Hadi az kaldı Muhammed. Aferin Muhammed. Aferin Muhammed. Evet, aznaç, aznaç, aznaç. Aznaç, aznaç, aznaç. Tamam. Tamam. Aferin Muhammed. Aferin sana.
Video mengharukan merekam detik-detik seorang gadis cilik menjaga sang adik di balik reruntuhan gempa Turki. Ia terus mengelus kepala adiknya saat tubuhnya tertimpa bangunan besar. Bocah cilik itu pun terus merintih meminta pertolongan. Video ini dibagikan oleh seorang jurnalis setempat pada Selasa 7 Februari. Bocah malang yang mengenakan setelan biru itu meminta tolong agar diselamatkan dari balik reruntuhan, sementara sang adik tetap berada di pelukan gadis cilik tersebut. Tubuh bocah itu tertimpa bangunan namun ia tak menangis dan dengan pasrah meminta diselamatkan. Beruntung setelah lebih dari 17 jam setelah gempa, ia dan adik perempuannya akhirnya berhasil dievakuasi. Potret dua bocah malang itu berhasil diselamatkan juga dibagikan dalam foto setelahnya. Meski dalam kondisi lemas, dua bocah itu terlihat sudah aman dan sedang terbaring di sebuah kursi sofa. Seperti diketahui bahwa gempa dahsyat melanda Turki dengan magnitudo 7,8 pada Senin 6 Februari. Gempa tersebut telah menewaskan lebih dari 7.800 orang dan diprediksi masih akan terus bertambah. Gempa tersebut terjadi sekitar pukul 4:17 waktu setempat saat masih banyak warga yang sedang tidur. لك شو آلاء يا آلاء طلع أنا مع أنا ولا كلمة آلاء أحسن منك. طب إذا جبت شو طالعك Seorang perempuan di Suriah meninggal dunia setelah melahirkan di bawah reruntuhan bangunan. Beruntung, sang bayi berhasil diselamatkan dan langsung dibawa ke tempat yang aman. Beginilah detik-detik penyelamatan bayi perempuan yang baru saja lahir di bawah puing-puing bangunan. Seorang pria tampak membawa bayi tersebut sambil setengah berlari, sementara pria di belakangnya berjalan menyusul dan membawakan selimut. Tidak disebutkan identitas perempuan yang melahirkan bayi tersebut, namun anggota keluarganya dikabarkan telah meninggal dunia. Dikutip dari Daily Mail, peristiwa ini terjadi setelah Suriah diguncang gempa bermagnitudo 7,8 pada Senin 6 Februari kemarin. Bencana ini mengakibatkan ratusan bangunan hancur dan bahkan rata dengan tanah. Hingga Selasa 7 Februari malam, jumlah korban meninggal akibat gempa ini mencapai 5.000 orang. Warga yang paling banyak terdampak gempa dahsyat ini adalah Turki, sebab pusat gempa ada berlokasi di Provinsi Gaziantep, Turki sebelah tenggara. Hingga saat ini proses pencarian korban hilang masih terus berlanjut. Sementara bantuan dari berbagai belahan dunia, baik logistik dan tim penyelamat juga telah berdatangan. Terdapat kisah pilu yang dialami oleh korban gempa bumi Turki dan Suriah pada Senin 6 Februari. Seorang ayah di Turki yang selamat dari runtuhan terus memegangi tangan putrinya yang sudah meninggal dunia karena tertimbun sebuah bangunan. Dalam potret yang beredar, pria yang diketahui seorang pastor bernama Mesut Henser tetap memegangi tangan putrinya yang sudah tertimbun bangunan. Mesut terlihat terduduk di puing-puing bangunan tersebut dengan mengenakan jaket berwarna oranye. Dalam foto, tampak Mesut dengan setia menggenggam tangan putrinya yang ada di atas sebuah kasur. Raut kesedihan sangat tampak di wajahnya yang kehilangan putrinya karena gempa dahsyat yang mengguncang Turki pada Senin pagi.
di mana gempa tersebut terjadi saat masih banyak orang yang tertidur di tempat tidur mereka. Gempa bermagnitudo 7,8 itu terjadi dan kemudian disusul gempa berkekuatan 5,8 skala Richter saat upaya penyelamatan untuk menyelamatkan korban yang terperangkap masih dilakukan. Badai musim dingin dan suhu yang membekukan telah menghambat mereka yang bekerja mati-matian berpacu dengan waktu untuk membebaskan orang-orang dari puing-puing. Sebab dengan cuaca dingin ini membuat kebutuhan untuk menjangkau para penyintas yang terperangkap menjadi lebih mendesak. Sampai saat ini, korban meninggal dunia yang sudah tercatat mencapai lebih dari 5.000 orang. Sementara untuk korban luka-luka sampai 20.000 orang. Ratusan orang diyakini masih terperangkap di bawah puing-puing dan jumlah korban diperkirakan akan bertambah. Sebab hingga saat ini, petugas penyelamat masih mencari gundukan reruntuhan di kota-kota besar dan kecil di seluruh area. Pasca gempa magnitudo 7,8 yang melanda Turki dan Suriah telah menimbulkan ribuan korban. Kini korban selamat masih ada yang terjebak reruntuhan bangunan. Untuk segera mendapatkan bantuan, mereka memposting kondisinya di media sosial. Para korban selamat yang masih terjebak di reruntuhan akibat gempa meminta bantuan di media sosial. Seperti seorang pria di Provinsi Adiyaman, Turki memposting video dirinya berada di bawah reruntuhan. Postingan tersebut ia unggah di media sosial Twitter untuk meminta pertolongan. Ia mengaku dirinya tak bisa keluar dengan cara apapun. Oleh karenanya, ia meminta pertolongan seraya memohon doa dari warganet. Sementara pria lain di Provinsi Selatan Antakya, Turki membagikan video di Instagram dari kamar tidurnya. Dalam videonya ia berteriak dan menanyakan apakah ibunya yang masih tidur di sebelah kamarnya masih hidup atau tidak. Banyak korban yang masih di bawah runtuhan turun ke Twitter untuk menunjukkan penderitaan mereka dan meminta bantuan. Terkini korban tewas telah menembus angka 7.800 orang. Sebagaimana diketahui, gempa dengan magnitudo 7,8 mengguncang Turki bagian selatan pada Senin 6 Februari. Pusat gempa terletak 23 km timur Nurdagi, Provinsi Gaziantep pada kedalaman 24,1 km. Nurdagi terletak di sepanjang perbatasan Turki-Suriah. Karenanya gempa juga dirasakan di beberapa negara di wilayah tersebut termasuk Suriah dan Lebanon. Gempa tersebut merobohkan sejumlah bangunan dan membuat penduduk berlarian ke jalan. Video yang dibagikan di media sosial menunjukkan puluhan bangunan runtuh sementara warga ketakutan berkerumun di jalanan di tengah kekacauan kondisi lingkungan. Gubernur Gaziantep Davud Gol mengatakan gempa bumi terasa kuat di kotanya dan menyarankan masyarakat untuk menunggu di luar rumah mereka. Tak hanya itu, sekitar 11 menit setelah gempa utama melanda, gempa susulan terkuat berkekuatan magnitudo 6,7 melanda sekitar 32 km barat laut pusat gempa utama. Gempa susulan hebat lainnya dengan kekuatan magnitudo 5,6 kemudian terjadi 19 menit setelah gempa utama. Tim penyelamat saat ini terus berjuang mencari korban. Mereka harus melawan hujan lebat dan salju. Peneliti asal Belanda, Frank Huyerbits, menjadi perbincangan di media sosial. Hal itu bermula saat Frank memprediksi gempa yang terjadi di Turki dan Suriah yang ia tulis di akun Twitternya. Frank memposting cuitannya tersebut pada Jumat 3 Februari 2023. Dalam postingannya tersebut ia menuliskan cepat atau lambat, gempa berkekuatan 7,5 akan terjadi di wilayah Turki, Yordania, dan Suriah. Tweetannya tersebut kini telah dilihat 42 juta kali dan 42.000 retweets. Saat Turki dan Suriah diguncang gempa bermagnitudo 7,8 pada Senin 6 Februari, Huyerbits mengucapkan bela sungkawa melalui akun Twitternya. Menurutnya, gempa bumi tersebut terjadi didahului oleh geometri planet atau garis planet yang kritis. Frank sendiri merupakan peneliti dari sebuah lembaga bernama Solar System Geometry Survey atau SSGOIS. Keterangan itu tertulis di bio Twitter miliknya.
Organisasi SSGIOS juga mengklaim bekerja untuk memantau geometri antara benda langit yang terkait dengan aktivitas seismik. Hanya saja banyak netizen ada yang mempercayai cuitan tersebut, ada yang tidak, sebab hipotesisnya tak didukung oleh bukti ilmiah. Netizen terbagi dua atas teorinya tersebut. Ada yang menyebut seharusnya orang-orang mendengarkan prediksi Hurwitz. Ada juga yang mengatakan hipotesisnya tak didukung oleh bukti ilmiah. Sementara itu, survei geologi Amerika Serikat, Badan Pemantau Aktivitas Seismik Pemerintah Amerika Serikat mengatakan gempa bumi tak dapat diprediksi. Tim penyelamat di Turki dan Suriah bekerja semalaman dan dalam suhu yang hampir di bawah nol. Mereka menyisir puing-puing untuk mencari korban selamat. Gempa kuat dan gempa susulan meruntuhkan ribuan bangunan, menewaskan lebih dari 4.300 orang. Gempa tersebut menimbulkan kekhawatiran bencana kemanusiaan baru. Menurut survei geologi Amerika Serikat, gempa berkekuatan M7,8 pertama terjadi pada pukul 4:17 pagi waktu setempat pada hari Senin. Gempa juga dirasakan di Siprus, Mesir, Israel, dan Lebanon. Ratusan gempa susulan termasuk gempa berkekuatan M7,5 melanda Turki setelahnya. Rentetan guncangan tersebut merupakan yang paling mematikan yang melanda negara tersebut dalam lebih dari 20 tahun. Gempa awal berpusat di dekat Gaziantep di Turki Tengah Selatan, sekuat gempa yang terjadi pada tahun 1939. Gempa yang terkuat yang pernah tercatat di Turki. Kondisi cuaca di Turki menambah kesulitan yang dialami para korban dan penyintas gempa dahsyat yang melanda Turki. Hal itu juga dialami para pelajar dan mahasiswa Indonesia di kota Kahramanmaras yang luluh lantak dihantam gempa pada Senin 6 Februari 2023. Sejumlah mahasiswa Indonesia di Kahramanmaras mengungsi ke tenda darurat setelah gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,8. Sebagian mahasiswa Indonesia menempati tenda pengungsian yang disediakan pemerintah di 12 Syubat Stadium. Kahramanmaras merupakan lokasi terparah terdampak gempa. Wilayah tersebut diketahui menjadi pusat gempa yang menyebabkan ribuan orang meninggal dunia. Selain mengungsi ke tenda-tenda yang disiapkan pemerintah, sebagian mahasiswa Indonesia pun mengungsi di penampungan yang berada di sekitar kampus mereka. Mereka meninggalkan apartemen yang biasa menjadi tempat tinggalnya lantaran kondisi rusak akibat gempa dahsyat yang mengguncang wilayah Turki. Hamam, seorang mahasiswa Indonesia di Kahramanmaras, mengungkapkan mahasiswa Indonesia di lokasi terparah gempa saat ini akan dievakuasi KJRI ke daerah yang aman. Ia pun mengungkapkan bila para mahasiswa Indonesia di Kahramanmaras dalam kondisi aman. Namun demikian, ada beberapa yang terluka akibat terkena puing-puing bangunan saat gempa mengguncang wilayah tersebut. Para mahasiswa Indonesia yang berada di Kahramanmaras akan dievakuasi ke Ankara oleh KBRI. Hamam pun mengirimkan foto-foto kondisi mahasiswa Indonesia di Kahramanmaras, termasuk kondisi apartemen yang dihuni mereka pasca gempa Turki. Sebelumnya, juru bicara Kemlu Teuku Faisyah menyampaikan update warga negara Indonesia atau WNI yang menjadi korban gempa bumi Turki Suriah. Dalam laporan yang diterimanya, sebanyak 10 warga negara Indonesia menderita luka berat. Ia mengatakan dari 10 korban gempa tersebut, 4 orang telah dirawat di rumah sakit setempat, sementara 6 WNI akan dievakuasi ke ibu kota Ankara. Menurutnya, tim KBRI Ankara juga akan mengevakuasi 104 warga negara Indonesia dari 5 titik. Sebanyak 40 WNI Gaziantep akan dievakuasi ke Ankara, sebab bangunan rumah maupun asrama yang ditinggalinya sudah hancur. Sedangkan safe house terdekat sudah terlalu penuh dengan pengungsi lainnya, sehingga tak mungkin lagi untuk ditempati para WNI. Jubir Kemlu menyampaikan bahwa Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi telah berkomunikasi dengan Menteri Luar Negeri Turki untuk menyampaikan belasungkawa akibat bencana gempa bumi tersebut. Sementara Duta Besar Indonesia untuk Turki, lalu M. Iqbal, menjelaskan 4 tim KBRI Ankara sedang menuju lokasi gempa untuk menyelamatkan WNI. Dari Kahramanmaras, ada sekira 40 orang yang akan dievakuasi ke Ankara.
Gempa dahsyat berkekuatan 7,8 magnitudo di Turki dan Suriah menghancurkan sebagian besar wilayah dan menyebabkan ribuan kematian. Dalam bencana alam ini, Turki yang paling menderita setelah sebelumnya kedua negara tetangga itu mengalami bencana buatan manusia yang episentrumnya di Suriah. Bagaimana diketahui, perang saudara Suriah sudah berlangsung lebih dari 1 dekade. Konflik yang berlangsung di Suriah antara golongan pemberontak pro-demokrasi dan Presiden Suriah Bashar al-Assad pada 2011. Sejak pertempuran dimulai, lebih dari 500.000 orang telah tewas, lebih dari 1 juta orang terluka dan jutaan lainnya terpaksa harus mengungsi. Meski disebut perang saudara, konflik yang telah menghancurkan beberapa kota Suriah ini juga melibatkan beberapa negara dan organisasi teroris. Turki dan Suriah memiliki banyak klaim satu sama lain, seperti otoritas Suriah menuduh Turki melakukan agresi, mendanai dan melatih para pemberontak, serta berkeinginan untuk mencaplok wilayah utara Republik Arab. Sementara Ankara mencela Damaskus karena melancarkan perang saudara yang menyebabkan jutaan pengungsi berakhir di Turki dan masalah Kurdi semakin parah, kemudian mengancam keamanan Republik. Namun dengan adanya bencana alam ini ada kemungkinan membantu menemukan jalan keluar dari konfrontasi Turki-Suriah dan mendekatkan kedua negara tersebut. Hal ini bisa terjadi karena Erdogan dan Assad sudah berada di jalan menuju rekonsiliasi. Di sisi lain, Rusia juga sangat tertarik pada normalisasi hubungan Turki-Suriah dan melakukan segala hal untuk ini. Indonesia menyusul Rusia dan Arab Saudi yang mengirimkan bantuan untuk korban gempa di Turki. Pemerintah Indonesia mengirimkan 1 kontainer berisi bahan makanan instan untuk korban gempa. Bahan makanan itu diantaranya mie instan dan kompor gas portable. Hal tersebut disampaikan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Teuku Faizasyah. Pihaknya mengatakan bantuan tersebut telah diberikan melalui KBRI Ankara. Dengan paket bantuan tersebut diharapkan mampu membantu WNI yang juga terdampak. KBRI Ankara sendiri mengatakan bahwa bantuan tersebut mampu mengurangi beban WNI yang ada di Turki. Sementara Faizasyah juga menyinggung soal tim tanggap darurat. Pihaknya mengatakan pemerintah Indonesia masih akan membahasnya dengan kementerian terkait. Di sisi lain, pemerintah menyampaikan alasan Indonesia mengirim makanan instan untuk korban gempa. Alasan tersebut disampaikan oleh Duta Besar Indonesia untuk Turki, Lalu M. Iqbal. Ia mengatakan bantuan tersebut disesuaikan dengan kondisi di Turki saat ini. Diketahui Turki sedang dilanda badai salju dan membutuhkan penghangat. Oleh sebab itu pemerintah Indonesia tak hanya mengirim makanan instan namun juga selimut. Dikabarkan 4 tim KBRI Ankara telah membawa 300 selimut untuk WNI yang terdampak. Hal itu dikarenakan tak semua WNI mau untuk dievakuasi. Masih ada beberapa WNI yang memilih untuk tetap tinggal sehingga pemerintah memberikan bantuan logistik. Diketahui Turki dilanda gempa pada Senin 6 Februari 2023. Akibat bencana ini tercatat sebanyak 7.926 orang meninggal. WNI kita yang terkena dampak langsung, yang luka-luka dari gempa ini adalah 3 orang. Per hari ini, per tadi malam, sudah menjadi 10 orang. Jadi 4-nya sudah bisa kita rawat di rumah sakit, sementara 6-nya yang sekarang akan kita evakuasi. Jadi total ada 10 orang. Di luar itu ada 1 ibu dengan 2 anak yang sampai saat ini mereka tinggal di Antakya, sampai saat ini belum berhasil kami hubungin. Kami sudah mencoba melalui simpul-simpul masyarakat dan akan terus kami coba. Dan kami sudah koordinasi juga dengan otoritas tempat mengenai ibu dan 2 anak ini yang sampai saat ini belum berhasil kami hubungi. Kemudian di Diyarbakir ada 2 pekerja spa terapis yang sampai saat ini juga belum bisa kami hubungi. Sekedar buat gambaran mengenai kondisi di lapangan. Proses evakuasi ini memang menjadi sulit dan sangat berat untuk dilakukan oleh pemerintah Turki karena
Gempa dahsyat berkekuatan magnitudo 7,8 mengguncang wilayah Turki dan Suriah hingga menyebabkan ribuan orang tewas. Diketahui gempa terjadi di perbatasan Turki dan Suriah pada Senin 6 Februari 2023. Beberapa jam kemudian terjadi gempa susulan di bagian tenggara Turki berkekuatan 7,5 magnitudo. Dikutip Tribun Wow dari Al Jazeera, gempa susulan ini bahkan sempat terekam oleh wartawan Turki yang melakukan siaran langsung di kota Malatya untuk meliput kondisi dampak gempa yang pertama. Pada video yang beredar, tampak jurnalis berjaket biru itu tengah mendeskripsikan kerusakan yang terjadi di sekitarnya. Terlihat warga dan tim SAR berdiri di belakangnya. Saat sedang berbicara memberikan liputan langsung, tiba-tiba warga yang ada di belakangnya ramai-ramai berlari ke arah depan. Kepanikan warga tersebut disusul suara sirine serta teriakan histeris. Tak lama kemudian terdengar suara keras bangunan runtuh. Kameramen yang sempat panik kemudian menyorot kembali jalan tempatnya melakukan siaran live yang ternyata sudah dipenuhi oleh debu akibat reruntuhan bangunan. Pemerintah Turki sendiri menyatakan tidak bisa memprediksi berapa banyak jumlah korban jiwa akan bertambah. Di sisi lain, ahli geofisika Universitas King Abdullah Maratin May memperingatkan bahwa jumlah korban jiwa akan terus bertambah untuk beberapa hari ke depan. May juga menjelaskan bahwa bencana gempa bumi ini juga akan mempengaruhi kondisi perekonomian di Turki. Sementara itu, sebuah video beredar di media sosial menampilkan kota Kahramanmaras, Turki porak-poranda efek gempa. Saking dahsyatnya kekuatan gempa, warga Turki mengaku merasakan getaran yang sangat kuat ketika gempa terjadi. Seorang warga Turki bernama Erdem menceritakan pada saat gempa terjadi, ia merasa seperti bayi yang sedang digendong dan diguncang secara keras selama 3 kali berturut-turut. Pada video yang beredar di internet, tampak gemuruh keras terdengar ketika terjadinya gempa bumi. Apartemen setinggi 5 lantai ambruk seketika akibat gempa bumi yang terjadi. Gempa bumi ini diketahui dirasakan hingga di Lebanon. Tampak juga video seorang warga meminta tolong lewat sebuah media sosial lantaran dirinya terjebak tertimbun reruntuhan bangunan. Selain menyebabkan runtuhnya bangunan, gempa juga menyebabkan ledakan dan kebakaran karena merusak pipa yang membawa gas bumi di Turki. Video evakuasi warga juga banyak ditemukan di media sosial. Terekam potret berbagai bangunan tinggi runtuh dalam gempa susulan yang melanda Turki pada Senin 6 Februari. Banyak warga yang sedang berusaha menyelamatkan diri ketakutan saat gedung-gedung tinggi rata dengan tanah disertai gemuruh. Inilah beberapa video amatir yang menampilkan detik-detik bangunan tinggi runtuh. Warga yang selamat berusaha menyelamatkan diri mereka, namun justru harus dihadapkan dengan bangunan-bangunan yang terdampak gempa susulan. Tercatat ada lebih dari 100 kali gempa susulan yang terjadi seusai gempa besar dengan magnitudo 7,8 melanda Turki dan Suriah. Warga yang berada di jalanan juga langsung lari berhamburan mendapati gedung-gedung tinggi di depannya runtuh. Survei Geologi Amerika Serikat mengatakan ada setidaknya 100 gempa susulan yang terjadi seusai gempa dahsyat 7,8 magnitudo. USGS ini menyebut magnitudo gempa susulan ini masih di angka 5-6 magnitudo, yang mana sangat berpeluang menghancurkan bangunan yang ada. Sampai saat ini, sebanyak lebih dari 7.800 warga dikabarkan tewas. WHO bahkan mencatat kenaikan jumlah kematian pasca gempa masih akan terus bertambah. Bina çöküyor, bina çöküyor! Çöktü! Bak şimdi. Bak. Renta kalama. Bak renta kalama bak. Gelme! La. Gelme!
Proses pencarian korban akibat gempa Turki Suriah pada Senin 6 Februari hingga saat ini masih dilakukan. Pada Selasa 7 Februari malam, korban meninggal dunia karena gempa tersebut kini mencapai 5.000 jiwa. Tak hanya itu, lebih dari 20.000 orang mengalami luka-luka akibat tertimpa runtuhan bangunan. Hal itu diungkapkan langsung oleh Wakil Presiden Turki Fuat Oktay yang menyebut jumlah korban meninggal akibat gempa sebanyak 3.419 di Turki. Sementara di Suriah, pihak berwenang mengatakan lebih dari 1.600 orang meninggal. Sehingga jika ditotal jumlah korban meninggal akibat gempa di Turki dan Suriah lebih dari 5.000 orang. Sementara itu, Orhan Tatar, seorang pejabat Otoritas Manajemen Bencana dan Darurat Turki mengatakan sebelumnya pada hari Selasa bahwa 20.426 lainnya terluka. Tatar mengatakan lebih dari 5.700 bangunan juga telah hancur. Lebih lanjut, Fuat Oktay mengatakan kondisi cuaca buruk menjadi pemicu sulitnya untuk mengirim bantuan. Selain itu, operasi penyelamatan korban gempa di Turki menjadi sulit karena cuaca. Lebih lanjut, ia juga menuturkan hanya kendaraan penyelamat dan bantuan yang diizinkan untuk masuk atau keluar dari Hatay, Kahramanmaras, dan Adiyaman. Operasi penyelamatan difokuskan pada 3 provinsi tersebut dan Malatya dan Oktay. Diketahui gempa dahsyat menimpa Turki dan Suriah pada Senin 6 Februari. Gempa itu terjadi sekira pukul 4:17 waktu setempat. Gempa berkekuatan magnitudo 7,8 telah mengguncang Turki pada Senin 6 Februari sekira pukul 4.17 waktu setempat. Akibat musibah ini sebanyak 7.800 orang tewas hingga banyak bangunan bertingkat hancur. Lantas apa penyebab gempa Turki ini mematikan? Ada kombinasi berbagai faktor menjadi alasan mengapa gempa Turki begitu mematikan. Waktu kejadian, lokasi, garis patahan yang relatif tenang, dan lemahnya konstruksi bangunan merupakan beberapa faktor tersebut. Jumlah korban diperkirakan akan bertambah karena gempa susulan berguncang sepanjang hari. Gempa Turki ini adalah yang terkuat di negara itu sejak tahun 1939 dan menimbulkan ribuan korban karena menghantam beberapa wilayah berpenduduk. Alasan lain adalah waktu gempa yang terjadi pukul 4.17 pagi waktu setempat. Ini artinya orang-orang masih tidur lalu terperangkap ketika rumah mereka roboh. Hal ini diungkapkan oleh Roger Muson, peneliti di British Geological Survey. Muson menerangkan, konstruksi bangunan juga tidak benar-benar memadai untuk daerah yang rawan gempa besar. Hal itu kemungkinan disebabkan fakta bahwa garis patahan tempat gempa terjadi baru-baru ini relatif tenang. Turki berada di salah satu zona gempa paling aktif di dunia. Gempa di sepanjang garis patahan Anatolia Utara di wilayah Düzce, Turki Utara menewaskan lebih dari 17.000 orang pada tahun 1999. Akan tetapi, gempa terbaru pada 6 Februari 2023 terjadi di sisi lain negara itu di sepanjang patahan Anatolia Timur. Menurut Muson, sesar Anatolia Timur tidak pernah diguncang gempa bermagnitudo 7 selama lebih dari 2 abad yang bisa berarti orang-orang mengabaikan betapa bahayanya. Teori Muson menambahkan, oleh karena sudah begitu lama sejak gempa besar terakhir, cukup banyak energi mungkin telah terkumpul. Kekuatan gempa susulan pada Senin 6 Februari termasuk yang bermagnitudo 7,8 mendukung teori ini. 2 hari pasca gempa berkekuatan 7,8 skala Richter mengguncang Turki, masih banyak korban yang belum dievakuasi. Hingga kini ribuan orang dinyatakan tewas setelah tertimpa reruntuhan bangunan. Dalam proses evakuasi korban, banyak kisah haru yang tercipta.
Salah satu korban selamat dari gempa Turki bernama Nurgul Atay mengungkap kisah sedihnya pasca gempa dahsyat menghancurkan bangunan termasuk rumahnya. Diketahui Nurgul Atay berasal dari kota Antakya, Provinsi Hatay, Turki. Nurgul Atay mengaku mendengar suara rintihan sang ibu di bawah reruntuhan bangunan rumahnya akibat gempa. Ia mengatakan suara ibunya yang berada di balik reruntuhan terdengar sangat jelas. Saat itu Atay hanya bisa pasrah meski tak tega mendengar rintihan sang ibu yang kesakitan. Pasalnya tim penyelamat tak memiliki alat berat yang dibutuhkan untuk mengevakuasi ibunya. Ia pun mengatakan bahwa ibunya yang berusia 70 tahun itu tak akan bisa bertahan lama. Sebagai informasi, Provinsi Hatay di Turki menjadi wilayah dengan korban tewas terbanyak. Menurut Menteri Kesehatan Turki Fahrettin Koca, sebanyak 1.647 orang tewas di Hatay, sementara 1.846 orang telah berhasil diselamatkan di Hatay pada Selasa malam. Bandara Hatay ditutup setelah gempa menghancurkan landasan pacu mempersulit upaya penyelamatan. Imbas gempa yang melanda Turki dan Suriah pada Senin 6 Februari, terdapat banyak korban tertimbun reruntuhan bangunan. Hal itu menyebabkan evakuasi korban mengalami kendala, terlebih di tengah cuaca yang dingin di Turki. Bahkan korban selamat sampai meminta tolong di media sosial dengan mengunggah video saat dirinya dikepung oleh puing-puing bangunan. Seorang pria di Provinsi Adıyaman, Turki meminta pertolongan melalui media sosial Twitter. Ia mengunggah video saat dirinya berada di bawah reruntuhan bangunan. Dalam cuitannya, pria itu berkata bahwa dirinya tidak bisa keluar dengan cara apapun hingga meminta tolong kepada warganet. Sementara pria lain di Provinsi Selatan Antakya, Turki, membagikan video di Instagram dari kamar tidurnya. Dalam video itu, ia berteriak dan menanyakan apakah ibunya yang tertidur di sebelah kamarnya masih hidup atau tidak. Banyak korban yang masih di bawah reruntuhan meminta tolong di Twitter. Mereka juga mengunggah video dan foto yang menunjukkan penderitaan mereka dan meminta bantuan. Diketahui hingga Selasa 7 Februari, korban tewas akibat gempa di Turki telah meningkat lebih dari 5.000 korban jiwa dan lebih dari 26.000 luka-luka. Diperkirakan jumlah itu masih akan terus bertambah mengingat kondisi korban yang banyak terkubur dalam bangunan. Kondisi cuaca dingin menjadi tantangan yang harus dihadapi para korban gempa Turki. Ribuan bangunan ambruk di kota-kota di seluruh wilayah tampak seperti daerah yang sudah dilanda perang. Tubuh seorang balita ditemukan berada di balik reruntuhan pasca gempa di perbatasan Turki dan Suriah pada Senin 6 Februari. Bocah malang itu tak bisa langsung dievakuasi dan sementara waktu diberi minum oleh sang penyelamat. Bocah bernama Muhammad Ahmed ini ditemukan berada di reruntuhan di wilayah Antakya. Wajahnya penuh dengan debu saat pertama kali ditemukan. Muhammad Ahmed ditemukan oleh sebuah komunitas municipality yang ikut terjun menjadi relawan pencarian korban. Dalam video yang dibagikan, Muhammad tampak diberi minum dari tutup botol air mineral. Meski menahan sakit di balik reruntuhan, Muhammad bisa meneguk air agar menghindari dehidrasi. Ia pun beberapa kali meneguk air yang diberikan sembari wajahnya mulai tersenyum. Evakuasi di wilayah Antakya sendiri sejauh ini masih belum dilakukan dengan maksimal. Pasalnya di Antakya, ibu kota Provinsi Hatay yang berbatasan dengan Suriah, jumlah petugas penyelamat sangat terbatas sehingga penduduk secara swadaya ikut mencari para korban di balik reruntuhan dengan alat seadanya. Düşünün. Hey, tamam. Ver, az daha ver. Muhammed, al su. Al su. Al su. Aferin, 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 aferin. Muhammed, ente juan. Tamam. 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 Ay. Tamam. Hadi az kaldı Muhammed. Aferin Muhammed. Aferin Muhammed. Aznaç, aznaç, aznaç. Aznaç, aznaç, aznaç. Tamam. Tamam. Aferin Muhammed. Aferin sana.
Video mengharukan merekam detik-detik seorang gadis cilik menjaga sang adik di balik reruntuhan gempa Turki. Ia terus mengelus kepala adiknya saat tubuhnya tertimpa bangunan besar. Bocah cilik itu pun terus merintih meminta pertolongan. Video ini dibagikan oleh seorang jurnalis setempat pada Selasa 7 Februari. Bocah malang yang mengenakan setelan biru itu meminta tolong agar diselamatkan dari balik reruntuhan, sementara sang adik tetap berada di pelukan gadis cilik tersebut. Tubuh bocah itu tertimpa bangunan namun ia tak menangis dan dengan pasrah meminta diselamatkan. Beruntung setelah lebih dari 17 jam setelah gempa, ia dan adik perempuannya akhirnya berhasil dievakuasi. Potret dua bocah malang itu berhasil diselamatkan juga dibagikan dalam foto setelahnya. Meski dalam kondisi lemas, dua bocah itu terlihat sudah aman dan sedang terbaring di sebuah kursi sofa. Seperti diketahui bahwa gempa dahsyat melanda Turki dengan magnitudo 7,8 pada Senin 6 Februari. Gempa tersebut telah menewaskan lebih dari 7.800 orang dan diprediksi masih akan terus bertambah. Gempa tersebut terjadi sekitar pukul 4:17 waktu setempat saat masih banyak warga yang sedang tidur. Seorang perempuan di Suriah meninggal dunia setelah melahirkan di bawah reruntuhan bangunan. Beruntung, sang bayi berhasil diselamatkan dan langsung dibawa ke tempat yang aman. Beginilah detik-detik penyelamatan bayi perempuan yang baru saja lahir di bawah puing-puing bangunan. Seorang pria tampak membawa bayi tersebut sambil setengah berlari, sementara pria di belakangnya berjalan menyusul dan membawakan selimut. Tidak disebutkan identitas perempuan yang melahirkan bayi tersebut. Namun, anggota keluarganya dikabarkan telah meninggal dunia. Dikutip dari Daily Mail, peristiwa ini terjadi setelah Suriah diguncang gempa bermagnitudo 7,8 pada Senin 6 Februari kemarin. Bencana ini mengakibatkan ratusan bangunan hancur dan bahkan rata dengan tanah. Hingga Selasa 7 Februari malam, jumlah korban meninggal akibat gempa ini mencapai 5.000 orang. Warga yang paling banyak terdampak gempa dahsyat ini adalah Turki, sebab pusat gempa ada berlokasi di Provinsi Gaziantep, Turki sebelah tenggara. Hingga saat ini proses pencarian korban hilang masih terus berlanjut. Sementara bantuan dari berbagai belahan dunia, baik logistik dan tim penyelamat juga telah berdatangan. Terdapat kisah pilu yang dialami oleh korban gempa bumi Turki dan Suriah pada Senin 6 Februari. Seorang ayah di Turki yang selamat dari runtuhan terus memegangi tangan putrinya yang sudah meninggal dunia karena tertimbun sebuah bangunan. Dalam potret yang beredar, pria yang diketahui seorang pastor bernama Mesut Henser tetap memegangi tangan putrinya yang sudah tertimbun bangunan. Mesut terlihat terduduk di puing-puing bangunan tersebut dengan mengenakan jaket berwarna oranye. Dalam foto, tampak Mesut dengan setia menggenggam tangan putrinya yang ada di atas sebuah kasur. Raut kesedihan sangat tampak di wajahnya yang kehilangan putrinya karena gempa dahsyat yang mengguncang Turki pada Senin pagi.
di mana gempa tersebut terjadi saat masih banyak orang yang tertidur di tempat tidur mereka. Gempa bermagnitudo 7,8 itu terjadi dan kemudian disusul gempa berkekuatan 5,8 skala Richter saat upaya penyelamatan untuk menyelamatkan korban yang terperangkap masih dilakukan. Badai musim dingin dan suhu yang membekukan telah menghambat mereka yang bekerja mati-matian berpacu dengan waktu untuk membebaskan orang-orang dari puing-puing. Sebab dengan cuaca dingin ini membuat kebutuhan untuk menjangkau para penyintas yang terperangkap menjadi lebih mendesak. Sampai saat ini, korban meninggal dunia yang sudah tercatat mencapai lebih dari 5.000 orang. Sementara untuk korban luka-luka sampai 20.000 orang. Ratusan orang diyakini masih terperangkap di bawah puing-puing dan jumlah korban diperkirakan akan bertambah. Sebab hingga saat ini, petugas penyelamat masih mencari gundukan reruntuhan di kota-kota besar dan kecil di seluruh area. Pasca gempa magnitudo 7,8 yang melanda Turki dan Sumat, masih ada yang terjebak reruntuhan bangunan. Untuk segera mendapatkan bantuan, mereka memposting kondisinya di media sosial. Para korban selamat yang masih terjebak di reruntuhan akibat gempa meminta bantuan di media sosial. Seperti seorang pria di Provinsi Adiyaman, Turki memposting video dirinya berada di bawah reruntuhan. Postingan tersebut ia unggah di media sosial Twitter untuk meminta pertolongan. Ia mengaku dirinya tak bisa keluar dengan cara apapun. Oleh karenanya, ia meminta pertolongan seraya memohon doa dari warganet. Sementara pria lain di Provinsi Selatan Antakya, Turki membagikan video di Instagram dari kamar tidurnya. Dalam videonya ia berteriak dan menanyakan apakah ibunya yang masih tidur di sebelah kamarnya masih hidup atau tidak. Banyak korban yang masih di bawah runtuhan turun ke Twitter untuk menunjukkan penderitaan mereka dan meminta bantuan. Terkini korban tewas telah menembus angka 7.800 orang. Sebagaimana diketahui, gempa dengan magnitudo 7,8 mengguncang Turki bagian selatan pada Senin 6 Februari. Pusat gempa terletak 23 km timur Nurdagi, Provinsi Gaziantep pada kedalaman 24,1 km. Nurdagi terletak di sepanjang perbatasan Turki-Suriah. Karenanya gempa juga dirasakan di beberapa negara di wilayah tersebut termasuk Suriah dan Lebanon. Gempa tersebut merobohkan sejumlah bangunan dan membuat penduduk berlarian ke jalan. Video yang dibagikan di media sosial menunjukkan puluhan bangunan runtuh sementara warga ketakutan berkerumun di jalanan di tengah kekacauan kondisi lingkungan. Gubernur Gaziantep Davud Gol mengatakan gempa bumi terasa kuat di kotanya dan menyarankan masyarakat untuk menunggu di luar rumah mereka. Tak hanya itu, sekitar 11 menit setelah gempa utama melanda, gempa susulan terkuat berkekuatan magnitudo 6,7 melanda sekitar 32 km barat laut pusat gempa utama. Gempa susulan hebat lainnya dengan kekuatan magnitudo 5,6 kemudian terjadi 19 menit setelah gempa utama. Tim penyelamat saat ini terus berjuang mencari korban. Mereka harus melawan hujan lebat dan salju. Peneliti asal Belanda, Frank Hurwitz, menjadi perbincangan di media sosial. Hal itu bermula saat Frank memprediksi gempa yang terjadi di Turki dan Suriah yang ia tulis di akun Twitternya. Frank memposting cuitannya tersebut pada Jumat 3 Februari 2023. Dalam postingannya tersebut ia menuliskan cepat atau lambat, gempa berkekuatan 7,5 akan terjadi di wilayah Turki, Yordania, dan Suriah. Cuitannya tersebut kini telah dilihat 42 juta kali dan 42.000 retweets. Saat Turki dan Suriah diguncang gempa bermagnitudo 7,8 pada Senin 6 Februari, Hurwitz mengucapkan bela sungkawa melalui akun Twitternya. Menurutnya, gempa bumi tersebut terjadi didahului oleh geometri planet atau garis planet yang kritis. Frank sendiri merupakan peneliti dari sebuah lembaga bernama Solar System Geometry Survey atau SSGOIS. Keterangan itu tertulis di bio Twitter miliknya. Organisasi SSGOIS juga mengklaim bekerja untuk memantau geometri antara benda langit yang terkait dengan aktivitas seismik.
Hanya saja banyak netizen ada yang mempercayai cuitan tersebut, ada yang tidak. Sebab hipotesisnya tak didukung oleh bukti ilmiah. Netizen terbagi dua atas teorinya tersebut. Ada yang menyebut seharusnya orang-orang mendengarkan prediksi Hurwitz. Ada juga yang mengatakan hipotesisnya tak didukung oleh bukti ilmiah. Sementara itu, survei geologi Amerika Serikat, Badan Pemantau Aktivitas Seismik Pemerintah Amerika Serikat mengatakan gempa bumi tak dapat diprediksi. Tim penyelamat di Turki dan Suriah bekerja semalaman dan dalam suhu yang hampir di bawah nol. Mereka menyisir puing-puing untuk mencari korban selamat. Gempa kuat dan gempa susulan meruntuhkan ribuan bangunan, menewaskan lebih dari 4.300 orang. Gempa tersebut menimbulkan kekhawatiran bencana kemanusiaan baru. Menurut survei geologi Amerika Serikat, gempa berkekuatan M7,8 pertama terjadi pada pukul 4:17 pagi waktu setempat pada hari Senin. Gempa juga dirasakan di Siprus, Mesir, Israel, dan Lebanon. Ratusan gempa susulan termasuk gempa berkekuatan M7,5 melanda Turki setelahnya. Rentetan guncangan tersebut merupakan yang paling mematikan yang melanda negara tersebut dalam lebih dari 20 tahun. Gempa awal berpusat di dekat Gaziantep di Turki Tengah Selatan, sekuat gempa yang terjadi pada tahun 1939. Gempa yang terkuat yang pernah tercatat di Turki. Kondisi cuaca di Turki menambah kesulitan yang dialami para korban dan penyintas gempa dahsyat yang melanda Turki. Hal itu juga dialami para pelajar dan mahasiswa Indonesia di kota Kahramanmaras yang luluh lantak dihantam gempa pada Senin 6 Februari 2023. Sejumlah mahasiswa Indonesia di Kahramanmaras mengungsi ke tenda darurat setelah gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,8. Sebagian mahasiswa Indonesia menempati tenda pengungsian yang disediakan pemerintah di 12 Syubat Stadium. Kahramanmaras merupakan lokasi terparah terdampak gempa. Wilayah tersebut diketahui menjadi pusat gempa yang menyebabkan ribuan orang meninggal dunia. Selain mengungsi ke tenda-tenda yang disiapkan pemerintah, sebagian mahasiswa Indonesia pun mengungsi di penampungan yang berada di sekitar kampus mereka. Mereka meninggalkan apartemen yang biasa menjadi tempat tinggalnya lantaran kondisi rusak akibat gempa dahsyat yang menguncang wilayah Turki. Hamam, seorang mahasiswa Indonesia di Kahramanmaras, mengungkapkan mahasiswa Indonesia di lokasi terparah gempa saat ini akan dievakuasi KJRI ke daerah yang aman. Ia pun mengungkapkan bila para mahasiswa Indonesia di Kahramanmaras dalam kondisi aman. Namun demikian, ada beberapa yang terluka akibat terkena puing-puing bangunan saat gempa mengguncang wilayah tersebut. Para mahasiswa Indonesia yang berada di Kahramanmaras akan dievakuasi ke Ankara oleh KBRI. Hamam pun mengirimkan foto-foto kondisi mahasiswa Indonesia di Kahramanmaras, termasuk kondisi apartemen yang dihuni mereka pasca gempa Turki. Sebelumnya, juru bicara Kemlu Teuku Faisyah menyampaikan update warga negara Indonesia atau WNI yang menjadi korban gempa bumi Turki Suriah. Dalam laporan yang diterimanya, sebanyak 10 warga negara Indonesia menderita luka berat. Ia mengatakan dari 10 korban gempa tersebut, 4 orang telah dirawat di rumah sakit setempat, sementara 6 WNI akan dievakuasi ke ibu kota Ankara. Menurutnya, tim KBRI Ankara juga akan mengevakuasi 104 warga negara Indonesia dari 5 titik. Sebanyak 40 WNI Gaziantep akan dievakuasi ke Ankara, sebab bangunan rumah maupun asrama yang ditinggalinya sudah hancur. Sedangkan safe house terdekat sudah terlalu penuh dengan pengungsi lainnya, sehingga tak mungkin lagi untuk ditempati para WNI. Jubir Kemlu menyampaikan bahwa Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi telah berkomunikasi dengan Menteri Luar Negeri Turki untuk menyampaikan belasungkawa akibat bencana gempa bumi tersebut. Sementara Duta Besar Indonesia untuk Turki, Lalu M. Iqbal, menjelaskan 4 tim KBRI Ankara sedang menuju lokasi gempa untuk menyelamatkan WNI. Dari Kahramanmaras, ada sekira 40 orang yang akan dievakuasi ke Ankara.
Gempa dahsyat berkekuatan 7,8 magnitudo di Turki dan Suriah menghancurkan sebagian besar wilayah dan menyebabkan ribuan kematian. Dalam bencana alam ini, Turki yang paling menderita setelah sebelumnya kedua negara tetangga itu mengalami bencana buatan manusia yang episentrumnya di Suriah. Yang mana diketahui perang saudara Suriah sudah berlangsung lebih dari 1 dekade. Konflik yang berlangsung di Suriah antara golongan pemberontak pro-demokrasi dan Presiden Suriah Bashar al-Assad pada 2011. Sejak pertempuran dimulai, lebih dari 500.000 orang telah tewas, lebih dari 1 juta orang terluka dan jutaan lainnya terpaksa harus mengungsi. Meski disebut perang saudara, konflik yang telah menghancurkan beberapa kota Suriah ini juga melibatkan beberapa negara dan organisasi teroris. Turki dan Suriah memiliki banyak klaim satu sama lain, seperti otoritas Suriah menuduh Turki melakukan agresi, mendanai dan melatih para pemberontak, serta berkeinginan untuk mencaplok wilayah utara Republik Arab. Sementara Ankara mencela Damaskus karena melancarkan perang saudara yang menyebabkan jutaan pengungsi berakhir di Turki dan masalah Kurdi semakin parah, kemudian mengancam keamanan Republik. Namun dengan adanya bencana alam ini ada kemungkinan membantu menemukan jalan keluar dari konfrontasi Turki-Suriah dan mendekatkan kedua negara tersebut. Hal ini bisa terjadi karena Erdogan dan Assad sudah berada di jalan menuju rekonsiliasi. Di sisi lain, Rusia juga sangat tertarik pada normalisasi hubungan Turki-Suriah dan melakukan segala hal untuk ini. Indonesia menyusul Rusia dan Arab Saudi yang mengirimkan bantuan untuk korban gempa di Turki. Pemerintah Indonesia mengirimkan 1 kontainer berisi bahan makanan instan untuk korban gempa. Bahan makanan itu diantaranya mie instan dan kompor gas portable. Hal tersebut disampaikan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Teuku Faizasyah. Pihaknya mengatakan bantuan tersebut telah diberikan melalui KBRI Ankara. Dengan paket bantuan tersebut diharapkan mampu membantu WNI yang juga terdampak. KBRI Ankara sendiri mengatakan bahwa bantuan tersebut mampu mengurangi beban WNI yang ada di Turki. Sementara Faizasyah juga menyinggung soal tim tanggap darurat. Pihaknya mengatakan pemerintah Indonesia masih akan membahasnya dengan kementerian terkait. Di sisi lain, pemerintah menyampaikan alasan Indonesia mengirim makanan instan untuk korban gempa. Alasan tersebut disampaikan oleh Duta Besar Indonesia untuk Turki, Lalu M. Iqbal. Ia mengatakan bantuan tersebut disesuaikan dengan kondisi di Turki saat ini. Diketahui Turki sedang dilanda badai salju dan membutuhkan penghangat. Oleh sebab itu pemerintah Indonesia tak hanya mengirim makanan instan namun juga selimut. Dikabarkan 4 tim KBRI Ankara telah membawa 300 selimut untuk WNI yang terdampak. Hal itu dikarenakan tak semua WNI mau untuk dievakuasi. Masih ada beberapa WNI yang memilih untuk tetap tinggal sehingga pemerintah memberikan bantuan logistik. Diketahui Turki dilanda gempa pada Senin 6 Februari 2023. Akibat bencana ini tercatat sebanyak 7.926 orang meninggal. WNI kita yang terkena dampak langsung, yang luka-luka dari gempa ini adalah 3 orang. Per hari ini, per tadi malam, sudah menjadi 10 orang. Jadi 4-nya sudah bisa kita rawat di rumah sakit, sementara 6-nya yang sekarang akan kita evakuasi. Jadi total ada 10 orang. Di luar itu ada 1 ibu dengan 2 anak yang sampai saat ini mereka tinggal di Antakya. Sampai saat ini belum berhasil kami hubungin. Kami sudah mencoba melalui simpul-simpul masyarakat dan akan terus kami coba. Dan kami sudah koordinasi juga dengan otoritas tempat mengenai ibu dan 2 anak ini yang sampai saat ini belum berhasil kami hubungi. Kemudian di Diyarbakir ada 2 pekerja spa terapis yang sampai saat ini juga belum bisa kami hubungi. Sekedar buat gambaran mengenai kondisi di lapangan. Proses evakuasi ini memang menjadi sulit dan sangat berat untuk dilakukan oleh pemerintah Turki karena
Gempa dahsyat berkekuatan magnitudo 7,8 mengguncang wilayah Turki dan Suriah hingga menyebabkan ribuan orang tewas. Diketahui gempa terjadi di perbatasan Turki dan Suriah pada Senin 6 Februari 2023. Beberapa jam kemudian terjadi gempa susulan di bagian tenggara Turki berkekuatan 7,5 magnitudo. Dikutip Tribun Wow dari Al Jazeera, gempa susulan ini bahkan sempat terekam oleh wartawan Turki yang melakukan siaran langsung di kota Malatya untuk meliput kondisi dampak gempa yang pertama. Pada video yang beredar, tampak jurnalis berjaket biru itu tengah mendeskripsikan kerusakan yang terjadi di sekitarnya. Terlihat warga dan tim SAR berdiri di belakangnya. Saat sedang berbicara memberikan liputan langsung, tiba-tiba warga yang ada di belakangnya ramai-ramai berlari ke arah depan. Kepanikan warga tersebut disusul suara sirine serta teriakan histeris. Tak lama kemudian terdengar suara keras bangunan runtuh. Kameramen yang sempat panik kemudian menyorot kembali jalan tempatnya melakukan siaran live yang ternyata sudah dipenuhi oleh debu akibat reruntuhan bangunan. Pemerintah Turki sendiri menyatakan tidak bisa memprediksi berapa banyak jumlah korban jiwa akan bertambah. Di sisi lain, ahli geofisika Universitas King Abdullah Maratin May memperingatkan bahwa jumlah korban jiwa akan terus bertambah untuk beberapa hari ke depan. May juga menjelaskan bahwa bencana gempa bumi ini juga akan mempengaruhi kondisi perekonomian di Turki. Sementara itu, sebuah video beredar di media sosial menampilkan kota Kahramanmaras, Turki porak-poranda efek gempa. Saking dahsyatnya kekuatan gempa, warga Turki mengaku merasakan getaran yang sangat kuat ketika gempa terjadi. Seorang warga Turki bernama Erdem menceritakan pada saat gempa terjadi, ia merasa seperti bayi yang sedang digendong dan diguncang secara keras selama 3 kali berturut-turut. Pada video yang beredar di internet, tampak gemuruh keras terdengar ketika terjadinya gempa bumi. Apartemen setinggi 5 lantai ambruk seketika akibat gempa bumi yang terjadi. Gempa bumi ini diketahui dirasakan hingga di Lebanon. Tampak juga video seorang warga meminta tolong lewat sebuah media sosial lantaran dirinya terjebak tertimbun reruntuhan bangunan. Selain menyebabkan runtuhnya bangunan, gempa juga menyebabkan ledakan dan kebakaran karena merusak pipa yang membawa gas bumi di Turki. Video evakuasi warga juga banyak ditemukan di media sosial. Terekam potret berbagai bangunan tinggi runtuh dalam gempa susulan yang melanda Turki pada Senin 6 Februari. Banyak warga yang sedang berusaha menyelamatkan diri ketakutan saat gedung-gedung tinggi rata dengan tanah disertai gemuruh. Inilah beberapa video amatir yang menampilkan detik-detik bangunan tinggi runtuh. Warga yang selamat berusaha menyelamatkan diri mereka, namun justru harus dihadapkan dengan bangunan-bangunan yang terdampak gempa susulan. Tercatat ada lebih dari 100 kali gempa susulan yang terjadi seusai gempa besar dengan magnitudo 7,8 melanda Turki dan Suriah. Warga yang berada di jalanan juga langsung lari berhamburan mendapati gedung-gedung tinggi di depannya runtuh. Survei Geologi Amerika Serikat mengatakan ada setidaknya 100 gempa susulan yang terjadi seusai gempa dahsyat 7,8 magnitudo. WSGS ini menyebut magnitudo gempa susulan ini masih di angka 5-6 magnitudo, yang mana sangat berpeluang menghancurkan bangunan yang ada. Sampai saat ini, sebanyak lebih dari 7.800 warga dikabarkan tewas. WHO bahkan mencatat kenaikan jumlah kematian pasca gempa masih akan terus bertambah. Bina çöküyor, bina çöküyor! Çöktü! Bak şimdi. Bak. Renda kalama. Bak renda kalama bak. Gelme! La. Gelme!
Proses pencarian korban akibat gempa Turki Suriah pada Senin 6 Februari hingga saat ini masih dilakukan. Pada Selasa 7 Februari malam, korban meninggal dunia karena gempa tersebut kini mencapai 5.000 jiwa. Tak hanya itu, lebih dari 20.000 orang mengalami luka-luka akibat tertimpa runtuhan bangunan. Hal itu diungkapkan langsung oleh Wakil Presiden Turki Fuat Oktay yang menyebut jumlah korban meninggal akibat gempa sebanyak 3.419 di Turki. Sementara di Suriah, pihak berwenang mengatakan lebih dari 1.600 orang meninggal. Sehingga jika ditotal jumlah korban meninggal akibat gempa di Turki dan Suriah lebih dari 5.000 orang. Sementara itu, Orhan Tatar, seorang pejabat Otoritas Manajemen Bencana dan Darurat Turki mengatakan sebelumnya pada hari Selasa bahwa 20.426 lainnya terluka. Tatar mengatakan lebih dari 5.700 bangunan juga telah hancur. Lebih lanjut, Fuat Oktay mengatakan kondisi cuaca buruk menjadi pemicu sulitnya untuk mengirim bantuan. Selain itu, operasi penyelamatan korban gempa di Turki menjadi sulit karena cuaca. Lebih lanjut, ia juga menuturkan hanya kendaraan penyelamat dan bantuan yang diizinkan untuk masuk atau keluar dari Hatay, Kahramanmaras, dan Adiyaman. Operasi penyelamatan difokuskan pada 3 provinsi tersebut dan Malatya dan Oktay. Diketahui gempa dahsyat menimpa Turki dan Suriah pada Senin 6 Februari. Gempa itu terjadi sekira pukul 4:17 waktu setempat. Gempa berkekuatan magnitudo 7,8 telah mengguncang Turki pada Senin 6 Februari sekira pukul 4.17 waktu setempat. Akibat musibah ini sebanyak 7.800 orang tewas hingga banyak bangunan bertingkat hancur. Lantas apa penyebab gempa Turki ini mematikan? Ada kombinasi berbagai faktor menjadi alasan mengapa gempa Turki begitu mematikan. Waktu kejadian, lokasi, garis patahan yang relatif tenang, dan lemahnya konstruksi bangunan merupakan beberapa faktor tersebut. Jumlah korban diperkirakan akan bertambah karena gempa susulan berguncang sepanjang hari. Gempa Turki ini adalah yang terkuat di negara itu sejak tahun 1939 dan menimbulkan ribuan korban karena menghantam beberapa wilayah berpenduduk. Alasan lain adalah waktu gempa yang terjadi pukul 4.17 pagi waktu setempat. Ini artinya orang-orang masih tidur lalu terperangkap ketika rumah mereka roboh. Hal ini diungkapkan oleh Roger Muson, peneliti di British Geological Survey. Muson menerangkan, konstruksi bangunan juga tidak benar-benar memadai untuk daerah yang rawan gempa besar. Hal itu kemungkinan disebabkan fakta bahwa garis patahan tempat gempa terjadi baru-baru ini relatif tenang. Turki berada di salah satu zona gempa paling aktif di dunia. Gempa di sepanjang garis patahan Anatolia Utara di wilayah Düzce, Turki Utara menewaskan lebih dari 17.000 orang pada tahun 1999. Akan tetapi, gempa terbaru pada 6 Februari 2023 terjadi di sisi lain negara itu di sepanjang patahan Anatolia Timur. Menurut Muson, sesar Anatolia Timur tidak pernah diguncang gempa bermagnitudo 7 selama lebih dari 2 abad yang bisa berarti orang-orang mengabaikan betapa bahayanya. Teori Muson menambahkan, oleh karena sudah begitu lama sejak gempa besar terakhir, cukup banyak energi mungkin telah terkumpul. Kekuatan gempa susulan pada Senin 6 Februari termasuk yang bermagnitudo 7,8 mendukung teori ini. 2 hari pasca gempa berkekuatan 7,8 skala Richter mengguncang Turki, masih banyak korban yang belum dievakuasi. Hingga kini ribuan orang dinyatakan tewas setelah tertimpa reruntuhan bangunan. Dalam proses evakuasi korban, banyak kisah haru yang tercipta.
Salah satu korban selamat dari gempa Turki bernama Nurgul Atay mengungkap kisah sedihnya pasca gempa dahsyat menghancurkan bangunan termasuk rumahnya. Diketahui Nurgul Atay berasal dari kota Antakya, Provinsi Hatay, Turki. Nurgul Atay mengaku mendengar suara rintihan sang ibu di bawah reruntuhan bangunan rumahnya akibat gempa. Ia mengatakan suara ibunya yang berada di balik reruntuhan terdengar sangat jelas. Saat itu Atay hanya bisa pasrah meski tak tega mendengar rintihan sang ibu yang kesakitan. Pasalnya tim penyelamat tak memiliki alat berat yang dibutuhkan untuk mengevakuasi ibunya. Ia pun mengatakan bahwa ibunya yang berusia 70 tahun itu tak akan bisa bertahan lama. Sebagai informasi, Provinsi Hatay di Turki menjadi wilayah dengan korban tewas terbanyak. Menurut Menteri Kesehatan Turki Fahrettin Koca, sebanyak 1.647 orang tewas di Hatay, sementara 1.846 orang telah berhasil diselamatkan di Hatay pada Selasa malam. Bandara Hatay ditutup setelah gempa menghancurkan landasan pacu mempersulit upaya penyelamatan. Imbas gempa yang melanda Turki dan Suriah pada Senin 6 Februari, terdapat banyak korban tertimbun reruntuhan bangunan. Hal itu menyebabkan evakuasi korban mengalami kendala, terlebih di tengah cuaca yang dingin di Turki. Bahkan korban selamat sampai meminta tolong di media sosial dengan mengunggah video saat dirinya dikepung oleh puing-puing bangunan. Seorang pria di Provinsi Adıyaman, Turki meminta pertolongan melalui media sosial Twitter. Ia mengunggah video saat dirinya berada di bawah reruntuhan bangunan. Dalam cuitannya, pria itu berkata bahwa dirinya tidak bisa keluar dengan cara apapun hingga meminta tolong kepada warganet. Sementara pria lain di Provinsi Selatan Antakya, Turki, membagikan video di Instagram dari kamar tidurnya. Dalam video itu, ia berteriak dan menanyakan apakah ibunya yang tertidur di sebelah kamarnya masih hidup atau tidak. Banyak korban yang masih di bawah runtuhan meminta tolong di Twitter. Mereka juga mengunggah video dan foto yang menunjukkan penderitaan mereka dan meminta bantuan. Diketahui hingga Selasa 7 Februari, korban tewas akibat gempa di Turki telah meningkat lebih dari 5.000 korban jiwa dan lebih dari 26.000 luka-luka. Diperkirakan jumlah itu masih akan terus bertambah mengingat kondisi korban yang banyak terkubur dalam bangunan. Kondisi cuaca dingin menjadi tantangan yang harus dihadapi para korban gempa Turki. Ribuan bangunan ambruk di kota-kota di seluruh wilayah tampak seperti daerah yang sudah dilanda perang. Tubuh seorang balita ditemukan berada di balik reruntuhan pasca gempa di perbatasan Turki dan Suriah pada Senin 6 Februari. Bocah malang itu tak bisa langsung dievakuasi dan sementara waktu diberi minum oleh sang penyelamat. Bocah bernama Muhammad Ahmed ini ditemukan berada di reruntuhan di wilayah Antakya. Wajahnya penuh dengan debu saat pertama kali ditemukan. Muhammad Ahmed ditemukan oleh sebuah komunitas municipality yang ikut terjun menjadi relawan pencarian korban. Dalam video yang dibagikan, Muhammad tampak diberi minum dari tutup botol air mineral. Meski menahan sakit di balik reruntuhan, Muhammad bisa meneguk air agar menghindari dehidrasi. Ia pun beberapa kali meneguk air yang diberikan sembari wajahnya mulai tersenyum. Evakuasi di wilayah Antakya sendiri sejauh ini masih belum dilakukan dengan maksimal. Pasalnya di Antakya, ibu kota Provinsi Hatay yang berbatasan dengan Suriah, jumlah petugas penyelamat sangat terbatas sehingga penduduk secara swadaya ikut mencari para korban di balik reruntuhan dengan alat seadanya. Sini. Hey, tamam. Ver, az daha ver. Muhammed, al su. Aferin. Muhammed, ente juan. Tamam. Ay. Tamam. Hadi az kaldı Muhammed. Aferin Muhammed. Evet, aznaç. Tamam. Aferin Muhammed. Aferin sana.
Video mengharukan merekam detik-detik seorang gadis cilik menjaga sang adik di balik reruntuhan gempa Turki. Ia terus mengelus kepala adiknya saat tubuhnya tertimpa bangunan besar. Bocah cilik itu pun terus merintih meminta pertolongan. Video ini dibagikan oleh seorang jurnalis setempat pada Selasa 7 Februari. Bocah malang yang mengenakan setelan biru itu meminta tolong agar diselamatkan dari balik reruntuhan, sementara sang adik tetap berada di pelukan gadis cilik tersebut. Tubuh bocah itu tertimpa bangunan namun ia tak menangis dan dengan pasrah meminta diselamatkan. Beruntung setelah lebih dari 17 jam setelah gempa, ia dan adik perempuannya akhirnya berhasil dievakuasi. Potret dua bocah malang itu berhasil diselamatkan juga dibagikan dalam foto setelahnya. Meski dalam kondisi lemas, dua bocah itu terlihat sudah aman dan sedang terbaring di sebuah kursi sofa. Seperti diketahui bahwa gempa dahsyat melanda Turki dengan magnitudo 7,8 pada Senin 6 Februari. Gempa tersebut telah menewaskan lebih dari 7.800 orang dan diprediksi masih akan terus bertambah. Gempa tersebut terjadi sekitar pukul 4:17 waktu setempat saat masih banyak warga yang sedang tidur. طالعك Seorang perempuan di Suriah meninggal dunia setelah melahirkan di bawah reruntuhan bangunan. Beruntung, sang bayi berhasil diselamatkan dan langsung dibawa ke tempat yang aman. Beginilah detik-detik penyelamatan bayi perempuan yang baru saja lahir di bawah puing-puing bangunan. Seorang pria tampak membawa bayi tersebut sambil setengah berlari. Sementara pria di belakangnya berjalan menyusul dan membawakan selimut. Tidak disebutkan identitas perempuan yang melahirkan bayi tersebut. Namun, anggota keluarganya dikabarkan telah meninggal dunia. Dikutip dari Daily Mail, peristiwa ini terjadi setelah Suriah diguncang gempa bermagnitudo 7,8 pada Senin 6 Februari kemarin. Bencana ini mengakibatkan ratusan bangunan hancur dan bahkan rata dengan tanah. Hingga Selasa 7 Februari malam, jumlah korban meninggal akibat gempa ini mencapai 5.000 orang. Warga yang paling banyak terdampak gempa dahsyat ini adalah Turki, sebab pusat gempa ada berlokasi di Provinsi Gaziantep, Turki sebelah tenggara. Hingga saat ini proses pencarian korban hilang masih terus berlanjut. Sementara bantuan dari berbagai belahan dunia, baik logistik dan tim penyelamat juga telah berdatangan. Terdapat kisah pilu yang dialami oleh korban gempa bumi Turki dan Suriah pada Senin 6 Februari. Seorang ayah di Turki yang selamat dari runtuhan terus memegangi tangan putrinya yang sudah meninggal dunia karena tertimbun sebuah bangunan. Dalam potret yang beredar, pria yang diketahui seorang pastor bernama Mesut Henser tetap memegangi tangan putrinya yang sudah tertimbun bangunan. Mesut terlihat terduduk di puing-puing bangunan tersebut dengan mengenakan jaket berwarna oranye. Dalam foto, tampak Mesut dengan setia menggenggam tangan putrinya yang ada di atas sebuah kasur. Raut kesedihan sangat tampak di wajahnya yang kehilangan putrinya karena gempa dahsyat yang mengguncang Turki pada Senin pagi.
di mana gempa tersebut terjadi saat masih banyak orang yang tertidur di tempat tidur mereka. Gempa bermagnitudo 7,8 itu terjadi dan kemudian disusul gempa berkekuatan 5,8 skala Richter saat upaya penyelamatan untuk menyelamatkan korban yang terperangkap masih dilakukan. Badai musim dingin dan suhu yang membekukan telah menghambat mereka yang bekerja mati-matian berpacu dengan waktu untuk membebaskan orang-orang dari puing-puing. Sebab dengan cuaca dingin ini membuat kebutuhan untuk menjangkau para penyintas yang terperangkap menjadi lebih mendesak. Sampai saat ini korban meninggal dunia yang sudah tercatat mencapai lebih dari 5.000 orang. Sementara untuk korban luka-luka sampai 20.000 orang. Ratusan orang diyakini masih terperangkap di bawah puing-puing dan jumlah korban diperkirakan akan bertambah. Sebab hingga saat ini petugas penyelamat masih mencari gundukan reruntuhan di kota-kota besar dan kecil di seluruh area. Pasca gempa magnitudo 7,8 yang melanda Turki dan Suriah telah menimbulkan ribuan korban. Kini korban selamat masih ada yang terjebak reruntuhan bangunan. Untuk segera mendapatkan bantuan, mereka memposting kondisinya di media sosial. Para korban selamat yang masih terjebak di reruntuhan akibat gempa meminta bantuan di media sosial. Seperti seorang pria di Provinsi Adiyaman, Turki memposting video dirinya berada di bawah reruntuhan. Postingan tersebut ia unggah di media sosial Twitter untuk meminta pertolongan. Ia mengaku dirinya tak bisa keluar dengan cara apapun. Oleh karenanya, ia meminta pertolongan seraya memohon doa dari warganet. Sementara pria lain di Provinsi Selatan Antakya, Turki membagikan video di Instagram dari kamar tidurnya. Dalam videonya ia berteriak dan menanyakan apakah ibunya yang masih tidur di sebelah kamarnya masih hidup atau tidak. Banyak korban yang masih di bawah runtuhan turun ke Twitter untuk menunjukkan penderitaan mereka dan meminta bantuan. Terkini korban tewas telah menembus angka 7.800 orang. Sebagaimana diketahui, gempa dengan magnitudo 7,8 mengguncang Turki bagian selatan pada Senin 6 Februari. Pusat gempa terletak 23 km timur Nurdagi, Provinsi Gaziantep pada kedalaman 24,1 km. Nurdagi terletak di sepanjang perbatasan Turki-Suriah. Karenanya gempa juga dirasakan di beberapa negara di wilayah tersebut termasuk Suriah dan Lebanon. Gempa tersebut merobohkan sejumlah bangunan dan membuat penduduk berlarian ke jalan. Video yang dibagikan di media sosial menunjukkan puluhan bangunan runtuh sementara warga ketakutan berkerumun di jalanan di tengah kekacauan kondisi lingkungan. Gubernur Gaziantep Davud Gol mengatakan gempa bumi terasa kuat di kotanya dan menyarankan masyarakat untuk menunggu di luar rumah mereka. Tak hanya itu, sekitar 11 menit setelah gempa utama melanda, gempa susulan terkuat berkekuatan magnitudo 6,7 melanda sekitar 32 km barat laut pusat gempa utama. Gempa susulan hebat lainnya dengan kekuatan magnitudo 5,6 kemudian terjadi 19 menit setelah gempa utama. Tim penyelamat saat ini terus berjuang mencari korban. Mereka harus melawan hujan lebat dan salju. Peneliti asal Belanda, Frank Huyerbits, menjadi perbincangan di media sosial. Hal itu bermula saat Frank memprediksi gempa yang terjadi di Turki dan Suriah yang ia tulis di akun Twitternya. Frank memposting cuitannya tersebut pada Jumat 3 Februari 2023. Dalam postingannya tersebut ia menuliskan cepat atau lambat, gempa berkekuatan 7,5 akan terjadi di wilayah Turki, Yordania, dan Suriah. Cuitannya tersebut kini telah dilihat 42 juta kali dan 42.000 retweets. Saat Turki dan Suriah diguncang gempa bermagnitudo 7,8 pada Senin 6 Februari, Huyerbits mengucapkan bela sungkawa melalui akun Twitternya. Menurutnya, gempa bumi tersebut terjadi didahului oleh geometri planet atau garis planet yang kritis. Frank sendiri merupakan peneliti dari sebuah lembaga bernama Solar System Geometry Survey atau SSGOIS. Keterangan itu tertulis di bio Twitter miliknya.
Organisasi SSGIOS juga mengklaim bekerja untuk memantau geometri antara benda langit yang terkait dengan aktivitas seismik. Hanya saja banyak netizen ada yang mempercayai cuitan tersebut, ada yang tidak, sebab hipotesisnya tak didukung oleh bukti ilmiah. Netizen terbagi dua atas teorinya tersebut. Ada yang menyebut seharusnya orang-orang mendengarkan prediksi Hurwitz. Ada juga yang mengatakan hipotesisnya tak didukung oleh bukti ilmiah. Sementara itu, survei geologi Amerika Serikat, Badan Pemantau Aktivitas Seismik Pemerintah Amerika Serikat mengatakan gempa bumi tak dapat diprediksi. Tim penyelamat di Turki dan Suriah bekerja semalaman dan dalam suhu yang hampir di bawah nol. Mereka menyisir puing-puing untuk mencari korban selamat. Gempa kuat dan gempa susulan meruntuhkan ribuan bangunan, menewaskan lebih dari 4.300 orang. Gempa tersebut menimbulkan kekhawatiran bencana kemanusiaan baru. Menurut survei geologi Amerika Serikat, gempa berkekuatan M7,8 pertama terjadi pada pukul 4:17 pagi waktu setempat pada hari Senin. Gempa juga dirasakan di Siprus, Mesir, Israel, dan Lebanon. Ratusan gempa susulan termasuk gempa berkekuatan M7,5 melanda Turki setelahnya. Rentetan guncangan tersebut merupakan yang paling mematikan yang melanda negara tersebut dalam lebih dari 20 tahun. Gempa awal berpusat di dekat Gaziantep di Turki Tengah Selatan, sekuat gempa yang terjadi pada tahun 1939. Gempa yang terkuat yang pernah tercatat di Turki. Kondisi cuaca di Turki menambah kesulitan yang dialami para korban dan penyintas gempa dahsyat yang melanda Turki. Hal itu juga dialami para pelajar dan mahasiswa Indonesia di kota Kahramanmaras yang luluh lantak dihantam gempa pada Senin 6 Februari 2023. Sejumlah mahasiswa Indonesia di Kahramanmaras mengungsi ke tenda darurat setelah gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,8. Sebagian mahasiswa Indonesia menempati tenda pengungsian yang disediakan pemerintah di 12 Syubat Stadium. Kahramanmaras merupakan lokasi terparah terdampak gempa. Wilayah tersebut diketahui menjadi pusat gempa yang menyebabkan ribuan orang meninggal dunia. Selain mengungsi ke tenda-tenda yang disiapkan pemerintah, sebagian mahasiswa Indonesia pun mengungsi di penampungan yang berada di sekitar kampus mereka. Mereka meninggalkan apartemen yang biasa menjadi tempat tinggalnya lantaran kondisi rusak akibat gempa dahsyat yang menguncang wilayah Turki. Hamam, seorang mahasiswa Indonesia di Kahramanmaras, mengungkapkan mahasiswa Indonesia di lokasi terparah gempa saat ini akan dievakuasi KJRI ke daerah yang aman. Ia pun mengungkapkan bila para mahasiswa Indonesia di Kahramanmaras dalam kondisi aman. Namun demikian, ada beberapa yang terluka akibat terkena puing-puing bangunan saat gempa mengguncang wilayah tersebut. Para mahasiswa Indonesia yang berada di Kahramanmaras akan dievakuasi ke Ankara oleh KBRI. Hamam pun mengirimkan foto-foto kondisi mahasiswa Indonesia di Kahramanmaras, termasuk kondisi apartemen yang dihuni mereka pasca gempa Turki. Sebelumnya, juru bicara Kemlu Teuku Faisyah menyampaikan update warga negara Indonesia atau WNI yang menjadi korban gempa bumi Turki Suriah. Dalam laporan yang diterimanya, sebanyak 10 warga negara Indonesia menderita luka berat. Ia mengatakan dari 10 korban gempa tersebut, 4 orang telah dirawat di rumah sakit setempat, sementara 6 WNI akan dievakuasi ke ibu kota Ankara. Menurutnya, tim KBRI Ankara juga akan mengevakuasi 104 warga negara Indonesia dari 5 titik. Sebanyak 40 WNI Gaziantep akan dievakuasi ke Ankara, sebab bangunan rumah maupun asrama yang ditinggalinya sudah hancur. Sedangkan safe house terdekat sudah terlalu penuh dengan pengungsi lainnya, sehingga tak mungkin lagi untuk ditempati para WNI. Jubir Kemlu menyampaikan bahwa Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi telah berkomunikasi dengan Menteri Luar Negeri Turki untuk menyampaikan belasungkawa akibat bencana gempa bumi tersebut. Sementara Duta Besar Indonesia untuk Turki, lalu M. Iqbal, menjelaskan 4 tim KBRI Ankara sedang menuju lokasi gempa untuk menyelamatkan WNI. Dari Kahramanmaras, ada sekira 40 orang yang akan dievakuasi ke Ankara.
Gempa dahsyat berkekuatan 7,8 magnitudo di Turki dan Suriah menghancurkan sebagian besar wilayah dan menyebabkan ribuan kematian. Dalam bencana alam ini, Turki yang paling menderita setelah sebelumnya kedua negara tetangga itu mengalami bencana buatan manusia yang episentrumnya di Suriah. Bagaimana diketahui, perang saudara Suriah sudah berlangsung lebih dari 1 dekade. Konflik yang berlangsung di Suriah antara golongan pemberontak pro-demokrasi dan Presiden Suriah Bashar al-Assad pada 2011. Sejak pertempuran dimulai, lebih dari 500.000 orang telah tewas, lebih dari 1 juta orang terluka dan jutaan lainnya terpaksa harus mengungsi. Meski disebut perang saudara, konflik yang telah menghancurkan beberapa kota Suriah ini juga melibatkan beberapa negara dan organisasi teroris. Turki dan Suriah memiliki banyak klaim satu sama lain, seperti otoritas Suriah menuduh Turki melakukan agresi, mendanai dan melatih para pemberontak, serta berkeinginan untuk mencaplok wilayah utara Republik Arab. Sementara Ankara mencela Damaskus karena melancarkan perang saudara yang menyebabkan jutaan pengungsi berakhir di Turki dan masalah Kurdi semakin parah, kemudian mengancam keamanan Republik. Namun dengan adanya bencana alam ini ada kemungkinan membantu menemukan jalan keluar dari konfrontasi Turki-Suriah dan mendekatkan kedua negara tersebut. Hal ini bisa terjadi karena Erdogan dan Assad sudah berada di jalan menuju rekonsiliasi. Di sisi lain, Rusia juga sangat tertarik pada normalisasi hubungan Turki-Suriah dan melakukan segala hal untuk ini. Indonesia menyusul Rusia dan Arab Saudi yang mengirimkan bantuan untuk korban gempa di Turki. Pemerintah Indonesia mengirimkan 1 kontainer berisi bahan makanan instan untuk korban gempa. Bahan makanan itu diantaranya mie instan dan kompor gas portable. Hal tersebut disampaikan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Teuku Faisasyah. Pihaknya mengatakan bantuan tersebut telah diberikan melalui KBRI Ankara. Dengan paket bantuan tersebut diharapkan mampu membantu WNI yang juga terdampak. KBRI Ankara sendiri mengatakan bahwa bantuan tersebut mampu mengurangi beban WNI yang ada di Turki. Sementara Faisasyah juga menyinggung soal tim tanggap darurat. Pihaknya mengatakan pemerintah Indonesia masih akan membahasnya dengan kementerian terkait. Di sisi lain, pemerintah menyampaikan alasan Indonesia mengirim makanan instan untuk korban gempa. Alasan tersebut disampaikan oleh Duta Besar Indonesia untuk Turki, lalu M. Iqbal. Ia mengatakan bantuan tersebut disesuaikan dengan kondisi di Turki saat ini. Diketahui Turki sedang dilanda badai salju dan membutuhkan penghangat. Oleh sebab itu pemerintah Indonesia tak hanya mengirim makanan instan namun juga selimut. Dikabarkan 4 tim KBRI Ankara telah membawa 300 selimut untuk WNI yang terdampak. Hal itu dikarenakan tak semua WNI mau untuk dievakuasi. Masih ada beberapa WNI yang memilih untuk tetap tinggal sehingga pemerintah memberikan bantuan logistik. Diketahui Turki dilanda gempa pada Senin 6 Februari 2023. Akibat bencana ini tercatat sebanyak 7.926 orang meninggal. WNI kita yang terkena dampak langsung, yang luka-luka dari gempa ini adalah 3 orang. Per hari ini, per tadi malam, sudah menjadi 10 orang. Jadi 4-nya sudah bisa kita rawat di rumah sakit, sementara 6-nya yang sekarang akan kita evakuasi. Jadi total ada 10 orang. Di luar itu ada 1 ibu dengan 2 anak yang sampai saat ini mereka tinggal di Antakya. Sampai saat ini belum berhasil kami hubungin. Kami sudah mencoba melalui simpul-simpul masyarakat dan akan terus kami coba. Dan kami sudah koordinasi juga dengan otoritas tempat mengenai ibu dan 2 anak ini yang sampai saat ini belum berhasil kami hubungi. Kemudian di Diyarbakir ada 2 pekerja spa terapis yang sampai saat ini juga belum bisa kami hubungi. Sekedar buat gambaran mengenai kondisi di lapangan. Proses evakuasi ini memang menjadi sulit dan sangat berat untuk dilakukan oleh pemerintah Turki karena
Gempa dahsyat berkekuatan magnitudo 7,8 mengguncang wilayah Turki dan Suriah hingga menyebabkan ribuan orang tewas. Diketahui gempa terjadi di perbatasan Turki dan Suriah pada Senin 6 Februari 2023. Beberapa jam kemudian terjadi gempa susulan di bagian tenggara Turki berkekuatan 7,5 magnitudo. Dikutip Tribun Wow dari Al Jazeera, gempa susulan ini bahkan sempat terekam oleh wartawan Turki yang melakukan siaran langsung di kota Malatya untuk meliput kondisi dampak gempa yang pertama. Pada video yang beredar, tampak jurnalis berjaket biru itu tengah mendeskripsikan kerusakan yang terjadi di sekitarnya. Terlihat warga dan tim SAR berdiri di belakangnya. Saat sedang berbicara memberikan liputan langsung, tiba-tiba warga yang ada di belakangnya ramai-ramai berlari ke arah depan. Kepanikan warga tersebut disusul suara sirine serta teriakan histeris. Tak lama kemudian terdengar suara keras bangunan runtuh. Kameramen yang sempat panik kemudian menyorot kembali jalan tempatnya melakukan siaran live yang ternyata sudah dipenuhi oleh debu akibat reruntuhan bangunan. Pemerintah Turki sendiri menyatakan tidak bisa memprediksi berapa banyak jumlah korban jiwa akan bertambah. Di sisi lain, ahli geofisika Universitas King Abdullah Maratin May memperingatkan bahwa jumlah korban jiwa akan terus bertambah untuk beberapa hari ke depan. Mai juga menjelaskan bahwa bencana gempa bumi ini juga akan mempengaruhi kondisi perekonomian di Turki. Sementara itu, sebuah video beredar di media sosial menampilkan kota Kahramanmaras, Turki porak-poranda efek gempa. Saking dahsyatnya kekuatan gempa, warga Turki mengaku merasakan getaran yang sangat kuat ketika gempa terjadi. Seorang warga Turki bernama Erdem menceritakan pada saat gempa terjadi, ia merasa seperti bayi yang sedang digendong dan diguncang secara keras selama 3 kali berturut-turut. Pada video yang beredar di internet, tampak gemuruh keras terdengar ketika terjadinya gempa bumi. Apartemen setinggi 5 lantai ambruk seketika akibat gempa bumi yang terjadi. Gempa bumi ini diketahui dirasakan hingga di Lebanon. Tampak juga video seorang warga meminta tolong lewat sebuah media sosial lantaran dirinya terjebak tertimbun reruntuhan bangunan. Selain menyebabkan runtuhnya bangunan, gempa juga menyebabkan ledakan dan kebakaran karena merusak pipa yang membawa gas bumi di Turki. Video evakuasi warga juga banyak ditemukan di media sosial. Terekam potret berbagai bangunan tinggi runtuh dalam gempa susulan yang melanda Turki pada Senin 6 Februari. Banyak warga yang sedang berusaha menyelamatkan diri ketakutan saat gedung-gedung tinggi rata dengan tanah disertai gemuruh. Inilah beberapa video amatir yang menampilkan detik-detik bangunan tinggi runtuh. Warga yang selamat berusaha menyelamatkan diri mereka, namun justru harus dihadapkan dengan bangunan-bangunan yang terdampak gempa susulan. Tercatat ada lebih dari 100 kali gempa susulan yang terjadi seusai gempa besar dengan magnitudo 7,8 melanda Turki dan Suriah. Warga yang berada di jalanan juga langsung lari berhamburan mendapati gedung-gedung tinggi di depannya runtuh. Survei Geologi Amerika Serikat mengatakan ada setidaknya 100 gempa susulan yang terjadi seusai gempa dahsyat 7,8 magnitudo. WSGS ini menyebut magnitudo gempa susulan ini masih di angka 5-6 magnitudo, yang mana sangat berpeluang menghancurkan bangunan yang ada. Sampai saat ini, sebanyak lebih dari 7.800 warga dikabarkan tewas. WHO bahkan mencatat kenaikan jumlah kematian pasca gempa masih akan terus bertambah. Bina çöküyor, bina çöküyor! Çöktü! Bak şimdi. Bak. Reza Kara bak. Bak Reza Kara bak. Gelme! La. Gelme!
Proses pencarian korban akibat gempa Turki Suriah pada Senin 6 Februari hingga saat ini masih dilakukan. Pada Selasa 7 Februari malam, korban meninggal dunia karena gempa tersebut kini mencapai 5.000 jiwa. Tak hanya itu, lebih dari 20.000 orang mengalami luka-luka akibat tertimpa runtuhan bangunan. Hal itu diungkapkan langsung oleh Wakil Presiden Turki Fuat Oktay yang menyebut jumlah korban meninggal akibat gempa sebanyak 3.419 di Turki. Sementara di Suriah, pihak berwenang mengatakan lebih dari 1.600 orang meninggal. Sehingga jika ditotal jumlah korban meninggal akibat gempa di Turki dan Suriah lebih dari 5.000 orang. Sementara itu, Orhan Tatar, seorang pejabat Otoritas Manajemen Bencana dan Darurat Turki mengatakan sebelumnya pada hari Selasa bahwa 20.426 lainnya terluka. Tatar mengatakan lebih dari 5.700 bangunan juga telah hancur. Lebih lanjut, Fuat Oktay mengatakan kondisi cuaca buruk menjadi pemicu sulitnya untuk mengirim bantuan. Selain itu, operasi penyelamatan korban gempa di Turki menjadi sulit karena cuaca. Lebih lanjut, ia juga menuturkan hanya kendaraan penyelamat dan bantuan yang diizinkan untuk masuk atau keluar dari Hatay, Kahramanmaras, dan Adiyaman. Operasi penyelamatan difokuskan pada 3 provinsi tersebut dan Malatya dan Oktay. Diketahui gempa dahsyat menimpa Turki dan Suriah pada Senin 6 Februari. Gempa itu terjadi sekira pukul 4:17 waktu setempat. Gempa berkekuatan magnitudo 7,8 telah mengguncang Turki pada Senin 6 Februari sekira pukul 4.17 waktu setempat. Akibat musibah ini sebanyak 7.800 orang tewas hingga banyak bangunan bertingkat hancur. Lantas apa penyebab gempa Turki ini mematikan? Ada kombinasi berbagai faktor menjadi alasan mengapa gempa Turki begitu mematikan. Waktu kejadian, lokasi, garis patahan yang relatif tenang, dan lemahnya konstruksi bangunan merupakan beberapa faktor tersebut. Jumlah korban diperkirakan akan bertambah karena gempa susulan berguncang sepanjang hari. Gempa Turki ini adalah yang terkuat di negara itu sejak tahun 1939 dan menimbulkan ribuan korban karena menghantam beberapa wilayah berpenduduk. Alasan lain adalah waktu gempa yang terjadi pukul 4.17 pagi waktu setempat. Ini artinya orang-orang masih tidur lalu terperangkap ketika rumah mereka roboh. Hal ini diungkapkan oleh Roger Muson, peneliti di British Geological Survey. Muson menerangkan, konstruksi bangunan juga tidak benar-benar memadai untuk daerah yang rawan gempa besar. Hal itu kemungkinan disebabkan fakta bahwa garis patahan tempat gempa terjadi baru-baru ini relatif tenang. Turki berada di salah satu zona gempa paling aktif di dunia. Gempa di sepanjang garis patahan Anatolia Utara di wilayah Düzce, Turki Utara menewaskan lebih dari 17.000 orang pada tahun 1999. Akan tetapi, gempa terbaru pada 6 Februari 2023 terjadi di sisi lain negara itu di sepanjang patahan Anatolia Timur. Menurut Muson, sesar Anatolia Timur tidak pernah diguncang gempa bermagnitudo 7 selama lebih dari 2 abad yang bisa berarti orang-orang mengabaikan betapa bahayanya. Teori Muson menambahkan, oleh karena sudah begitu lama sejak gempa besar terakhir, cukup banyak energi mungkin telah terkumpul. Kekuatan gempa susulan pada Senin 6 Februari termasuk yang bermagnitudo 7,8 mendukung teori ini. 2 hari pasca gempa berkekuatan 7,8 skala Richter mengguncang Turki, masih banyak korban yang belum dievakuasi. Hingga kini ribuan orang dinyatakan tewas setelah tertimpa reruntuhan bangunan. Dalam proses evakuasi korban, banyak kisah haru yang tercipta.
Salah satu korban selamat dari gempa Turki bernama Nurgul Atay mengungkap kisah sedihnya pasca gempa dahsyat menghancurkan bangunan termasuk rumahnya. Diketahui Nurgul Atay berasal dari kota Antakya, Provinsi Hatay, Turki. Nurgul Atay mengaku mendengar suara rintihan sang ibu di bawah reruntuhan bangunan rumahnya akibat gempa. Ia mengatakan suara ibunya yang berada di balik reruntuhan terdengar sangat jelas. Saat itu Atay hanya bisa pasrah meski tak tega mendengar rintihan sang ibu yang kesakitan. Pasalnya tim penyelamat tak memiliki alat berat yang dibutuhkan untuk mengevakuasi ibunya. Ia pun mengatakan bahwa ibunya yang berusia 70 tahun itu tak akan bisa bertahan lama. Sebagai informasi, Provinsi Hatay di Turki menjadi wilayah dengan korban tewas terbanyak. Menurut Menteri Kesehatan Turki Fahrettin Koca, sebanyak 1.647 orang tewas di Hatay, sementara 1.846 orang telah berhasil diselamatkan di Hatay pada Selasa malam. Bandara Hatay ditutup setelah gempa menghancurkan landasan pacu mempersulit upaya penyelamatan. Imbas gempa yang melanda Turki dan Suriah pada Senin 6 Februari, terdapat banyak korban tertimbun reruntuhan bangunan. Hal itu menyebabkan evakuasi korban mengalami kendala, terlebih di tengah cuaca yang dingin di Turki. Bahkan korban selamat sampai meminta tolong di media sosial dengan mengunggah video saat dirinya dikepung oleh puing-puing bangunan. Seorang pria di Provinsi Adıyaman, Turki meminta pertolongan melalui media sosial Twitter. Ia mengunggah video saat dirinya berada di bawah reruntuhan bangunan. Dalam cuitannya, pria itu berkata bahwa dirinya tidak bisa keluar dengan cara apapun hingga meminta tolong kepada warganet. Sementara pria lain di Provinsi Selatan Antakya, Turki, membagikan video di Instagram dari kamar tidurnya. Dalam video itu, ia berteriak dan menanyakan apakah ibunya yang tertidur di sebelah kamarnya masih hidup atau tidak. Banyak korban yang masih di bawah runtuhan meminta tolong di Twitter. Mereka juga mengunggah video dan foto yang menunjukkan penderitaan mereka dan meminta bantuan. Diketahui hingga Selasa 7 Februari, korban tewas akibat gempa di Turki telah meningkat lebih dari 5.000 korban jiwa dan lebih dari 26.000 luka-luka. Diperkirakan jumlah itu masih akan terus bertambah mengingat kondisi korban yang banyak terkubur dalam bangunan. Kondisi cuaca dingin menjadi tantangan yang harus dihadapi para korban gempa Turki. Ribuan bangunan ambruk di kota-kota di seluruh wilayah tampak seperti daerah yang sudah dilanda perang. Tubuh seorang balita ditemukan berada di balik reruntuhan pasca gempa di perbatasan Turki dan Suriah pada Senin 6 Februari. Bocah malang itu tak bisa langsung dievakuasi dan sementara waktu diberi minum oleh sang penyelamat. Bocah bernama Muhammad Ahmed ini ditemukan berada di reruntuhan di wilayah Antakya. Wajahnya penuh dengan debu saat pertama kali ditemukan. Muhammad Ahmed ditemukan oleh sebuah komunitas municipality yang ikut terjun menjadi relawan pencarian korban. Dalam video yang dibagikan, Muhammad tampak diberi minum dari tutup botol air mineral. Meski menahan sakit di balik reruntuhan, Muhammad bisa meneguk air agar menghindari dehidrasi. Ia pun beberapa kali meneguk air yang diberikan sembari wajahnya mulai tersenyum. Evakuasi di wilayah Antakya sendiri sejauh ini masih belum dilakukan dengan maksimal. Pasalnya di Antakya, ibu kota Provinsi Hatay yang berbatasan dengan Suriah, jumlah petugas penyelamat sangat terbatas, sehingga penduduk secara swadaya ikut mencari para korban di balik reruntuhan dengan alat seadanya. Kesini, kesini. Hey, tamam. Ver, az daha ver. Muhammed, al su, al su, al su. Aferin, 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 aferin. Muhammed, ente juan. Tamam. 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 Ay. Tamam. Hadi az kaldı Muhammed. Aferin Muhammed. Aferin Muhammed. Aznaç, aznaç, aznaç. Aznaç, aznaç, aznaç. Tamam. Tamam. Aferin Muhammed. Aferin Ustara.
Video mengharukan merekam detik-detik seorang gadis cilik menjaga sang adik di balik reruntuhan gempa Turki. Ia terus mengelus kepala adiknya saat tubuhnya tertimpa bangunan besar. Bocah cilik itu pun terus merintih meminta pertolongan. Video ini dibagikan oleh seorang jurnalis setempat pada Selasa 7 Februari. Bocah malang yang mengenakan setelan biru itu meminta tolong agar diselamatkan dari balik reruntuhan, sementara sang adik tetap berada di pelukan gadis cilik tersebut. Tubuh bocah itu tertimpa bangunan namun ia tak menangis dan dengan pasrah meminta diselamatkan. Beruntung setelah lebih dari 17 jam setelah gempa, ia dan adik perempuannya akhirnya berhasil dievakuasi. Potret dua bocah malang itu berhasil diselamatkan juga dibagikan dalam foto setelahnya. Meski dalam kondisi lemas, dua bocah itu terlihat sudah aman dan sedang terbaring di sebuah kursi sofa. Seperti diketahui bahwa gempa dahsyat melanda Turki dengan magnitudo 7,8 pada Senin 6 Februari. Gempa tersebut telah menewaskan lebih dari 7.800 orang dan diprediksi masih akan terus bertambah. Gempa tersebut terjadi sekitar pukul 4:17 waktu setempat saat masih banyak warga yang sedang tidur. طالعك Seorang perempuan di Suriah meninggal dunia setelah melahirkan di bawah reruntuhan bangunan. Beruntung, sang bayi berhasil diselamatkan dan langsung dibawa ke tempat yang aman. Beginilah detik-detik penyelamatan bayi perempuan yang baru saja lahir di bawah puing-puing bangunan. Seorang pria tampak membawa bayi tersebut sambil setengah berlari. Sementara pria di belakangnya berjalan menyusul dan membawakan selimut. Tidak disebutkan identitas perempuan yang melahirkan bayi tersebut. Namun, anggota keluarganya dikabarkan telah meninggal dunia. Dikutip dari Daily Mail, peristiwa ini terjadi setelah Suriah diguncang gempa bermagnitudo 7,8 pada Senin 6 Februari kemarin. Bencana ini mengakibatkan ratusan bangunan hancur dan bahkan rata dengan tanah. Hingga Selasa 7 Februari malam, jumlah korban meninggal akibat gempa ini mencapai 5.000 orang. Warga yang paling banyak terdampak gempa dahsyat ini adalah Turki, sebab pusat gempa ada berlokasi di Provinsi Gaziantep, Turki sebelah tenggara. Hingga saat ini proses pencarian korban hilang masih terus berlanjut. Sementara bantuan dari berbagai belahan dunia, baik logistik dan tim penyelamat juga telah berdatangan. Terdapat kisah pilu yang dialami oleh korban gempa bumi Turki dan Suriah pada Senin 6 Februari. Seorang ayah di Turki yang selamat dari runtuhan terus memegangi tangan putrinya yang sudah meninggal dunia karena tertimbun sebuah bangunan. Dalam potret yang beredar, pria yang diketahui seorang pastor bernama Mesut Henser tetap memegangi tangan putrinya yang sudah tertimbun bangunan. Mesut terlihat terduduk di puing-puing bangunan tersebut dengan mengenakan jaket berwarna oranye. Dalam foto, tampak Mesut dengan setia menggenggam tangan putrinya yang ada di atas sebuah kasur. Raut kesedihan sangat tampak di wajahnya yang kehilangan putrinya karena gempa dahsyat yang mengguncang Turki pada Senin pagi.
di mana gempa tersebut terjadi saat masih banyak orang yang tertidur di tempat tidur mereka. Gempa bermagnitudo 7,8 itu terjadi dan kemudian disusul gempa berkekuatan 5,8 skala Richter saat upaya penyelamatan untuk menyelamatkan korban yang terperangkap masih dilakukan. Badai musim dingin dan suhu yang membekukan telah menghambat mereka yang bekerja mati-matian berpacu dengan waktu untuk membebaskan orang-orang dari puing-puing. Sebab dengan cuaca dingin ini membuat kebutuhan untuk menjangkau para penyintas yang terperangkap menjadi lebih mendesak. Sampai saat ini, korban meninggal dunia yang sudah tercatat mencapai lebih dari 5.000 orang. Sementara untuk korban luka-luka sampai 20.000 orang. Ratusan orang diyakini masih terperangkap di bawah puing-puing dan jumlah korban diperkirakan akan bertambah. Sebab hingga saat ini, petugas penyelamat masih mencari gundukan reruntuhan di kota-kota besar dan kecil di seluruh area. Pasca gempa magnitudo 7,8 yang melanda Turki dan Suriah telah menimbulkan ribuan korban. Kini korban selamat masih ada yang terjebak reruntuhan bangunan. Untuk segera mendapatkan bantuan, mereka memposting kondisinya di media sosial. Para korban selamat yang masih terjebak di reruntuhan akibat gempa meminta bantuan di media sosial. Seperti seorang pria di Provinsi Adiyaman, Turki memposting video dirinya berada di bawah reruntuhan. Postingan tersebut ia unggah di media sosial Twitter untuk meminta pertolongan. Ia mengaku dirinya tak bisa keluar dengan cara apapun. Oleh karenanya, ia meminta pertolongan seraya memohon doa dari warganet. Sementara pria lain di Provinsi Selatan Antakya, Turki membagikan video di Instagram dari kamar tidurnya. Dalam videonya, ia berteriak dan menanyakan apakah ibunya yang masih tidur di sebelah kamarnya masih hidup atau tidak. Banyak korban yang masih di bawah runtuhan turun ke Twitter untuk menunjukkan penderitaan mereka dan meminta bantuan. Terkini korban tewas telah menembus angka 7.800 orang. Sebagaimana diketahui, gempa dengan magnitudo 7,8 mengguncang Turki bagian selatan pada Senin 6 Februari. Pusat gempa terletak 23 km timur Nurdagi, Provinsi Gaziantep pada kedalaman 24,1 km. Nurdagi terletak di sepanjang perbatasan Turki-Suriah. Karenanya gempa juga dirasakan di beberapa negara di wilayah tersebut termasuk Suriah dan Lebanon. Gempa tersebut merobohkan sejumlah bangunan dan membuat penduduk berlarian ke jalan. Video yang dibagikan di media sosial menunjukkan puluhan bangunan runtuh sementara warga ketakutan berkerumun di jalanan di tengah kekacauan kondisi lingkungan. Gubernur Gaziantep Davud Gol mengatakan gempa bumi terasa kuat di kotanya dan menyarankan masyarakat untuk menunggu di luar rumah mereka. Tak hanya itu, sekitar 11 menit setelah gempa utama melanda, gempa susulan terkuat berkekuatan magnitudo 6,7 melanda sekitar 32 km barat laut pusat gempa utama. Gempa susulan hebat lainnya dengan kekuatan magnitudo 5,6 kemudian terjadi 19 menit setelah gempa utama. Tim penyelamat saat ini terus berjuang mencari korban. Mereka harus melawan hujan lebat dan salju. Peneliti asal Belanda, Frank Hurwitz, menjadi perbincangan di media sosial. Hal itu bermula saat Frank memprediksi gempa yang terjadi di Turki dan Suriah yang ia tulis di akun Twitternya. Frank memposting cuitannya tersebut pada Jumat 3 Februari 2023. Dalam postingannya tersebut, ia menuliskan cepat atau lambat, gempa berkekuatan 7,5 akan terjadi di wilayah Turki, Yordania, dan Suriah. Cuitannya tersebut kini telah dilihat 42 juta kali dan 42.000 retweets. Saat Turki dan Suriah diguncang gempa bermagnitudo 7,8 pada Senin 6 Februari, Hurwitz mengucapkan bela sungkawa melalui akun Twitternya. Menurutnya, gempa bumi tersebut terjadi didahului oleh geometri planet atau garis planet yang kritis. Frank sendiri merupakan peneliti dari sebuah lembaga bernama Solar System Geometry Survey atau SSGOIS. Keterangan itu tertulis di bio Twitter miliknya.
Organisasi SSGIOS juga mengklaim bekerja untuk memantau geometri antara benda langit yang terkait dengan aktivitas seismik. Hanya saja banyak netizen ada yang mempercayai cuitan tersebut, ada yang tidak, sebab hipotesisnya tak didukung oleh bukti ilmiah. Netizen terbagi dua atas teorinya tersebut. Ada yang menyebut seharusnya orang-orang mendengarkan prediksi Hurwitz. Ada juga yang mengatakan hipotesisnya tak didukung oleh bukti ilmiah. Sementara itu, Survei Geologi Amerika Serikat, Badan Pemantau Aktivitas Seismik Pemerintah Amerika Serikat mengatakan gempa bumi tak dapat diprediksi. Tim penyelamat di Turki dan Suriah bekerja semalaman dan dalam suhu yang hampir di bawah nol. Mereka menyisir puing-puing untuk mencari korban selamat. Gempa kuat dan gempa susulan meruntuhkan ribuan bangunan, menewaskan lebih dari 4.300 orang. Gempa tersebut menimbulkan kekhawatiran bencana kemanusiaan baru. Menurut Survei Geologi Amerika Serikat, gempa berkekuatan M7,8 pertama terjadi pada pukul 4:17 pagi waktu setempat pada hari Senin. Gempa juga dirasakan di Siprus, Mesir, Israel, dan Lebanon. Ratusan gempa susulan termasuk gempa berkekuatan M7,5 melanda Turki setelahnya. Rentetan guncangan tersebut merupakan yang paling mematikan yang melanda negara tersebut dalam lebih dari 20 tahun. Gempa awal berpusat di dekat Gaziantep di Turki Tengah Selatan, sekuat gempa yang terjadi pada tahun 1939. Gempa yang terkuat yang pernah tercatat di Turki. Kondisi cuaca di Turki menambah kesulitan yang dialami para korban dan penyintas gempa dahsyat yang melanda Turki. Hal itu juga dialami para pelajar dan mahasiswa Indonesia di kota Kahramanmaras yang luluh lantak dihantam gempa pada Senin 6 Februari 2023. Sejumlah mahasiswa Indonesia di Kahramanmaras mengungsi ke tenda darurat setelah gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,8. Sebagian mahasiswa Indonesia menempati tenda pengungsian yang disediakan pemerintah di 12 Syubat Stadium. Kahramanmaras merupakan lokasi terparah terdampak gempa. Wilayah tersebut diketahui menjadi pusat gempa yang menyebabkan ribuan orang meninggal dunia. Selain mengungsi ke tenda-tenda yang disiapkan pemerintah, sebagian mahasiswa Indonesia pun mengungsi di penampungan yang berada di sekitar kampus mereka. Mereka meninggalkan apartemen yang biasa menjadi tempat tinggalnya lantaran kondisi rusak akibat gempa dahsyat yang mengguncang wilayah Turki. Hamam, seorang mahasiswa Indonesia di Kahramanmaras, mengungkapkan mahasiswa Indonesia di lokasi terparah gempa saat ini akan dievakuasi KJRI ke daerah yang aman. Ia pun mengungkapkan bila para mahasiswa Indonesia di Kahramanmaras dalam kondisi aman. Namun demikian, ada beberapa yang terluka akibat terkena puing-puing bangunan saat gempa mengguncang wilayah tersebut. Para mahasiswa Indonesia yang berada di Kahramanmaras akan dievakuasi ke Ankara oleh KBRI. Hamam pun mengirimkan foto-foto kondisi mahasiswa Indonesia di Kahramanmaras, termasuk kondisi apartemen yang dihuni mereka pasca gempa Turki. Sebelumnya, juru bicara Kemlu Teuku Faisyah menyampaikan update warga negara Indonesia atau WNI yang menjadi korban gempa bumi Turki Suriah. Dalam laporan yang diterimanya, sebanyak 10 warga negara Indonesia menderita luka berat. Ia mengatakan dari 10 korban gempa tersebut, 4 orang telah dirawat di rumah sakit setempat, sementara 6 WNI akan dievakuasi ke ibu kota Ankara. Menurutnya, tim KBRI Ankara juga akan mengevakuasi 104 warga negara Indonesia dari 5 titik. Sebanyak 40 WNI Gaziantep akan dievakuasi ke Ankara, sebab bangunan rumah maupun asrama yang ditinggalinya sudah hancur. Sedangkan safe house terdekat sudah terlalu penuh dengan pengungsi lainnya, sehingga tak mungkin lagi untuk ditempati para WNI. Jubir Kemlu menyampaikan bahwa Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi telah berkomunikasi dengan Menteri Luar Negeri Turki untuk menyampaikan bela sungkawa akibat bencana gempa bumi tersebut. Sementara Duta Besar Indonesia untuk Turki, Lalu M. Iqbal, menjelaskan 4 tim KBRI Ankara sedang menuju lokasi gempa untuk menyelamatkan WNI. Dari Kahramanmaras, ada sekira 40 orang yang akan dievakuasi ke Ankara.
Gempa dahsyat berkekuatan 7,8 magnitudo di Turki dan Suriah menghancurkan sebagian besar wilayah dan menyebabkan ribuan kematian. Dalam bencana alam ini, Turki yang paling menderita setelah sebelumnya kedua negara tetangga itu mengalami bencana buatan manusia yang episentrumnya di Suriah. Bagaimana diketahui, perang saudara Suriah sudah berlangsung lebih dari 1 dekade. Konflik yang berlangsung di Suriah antara golongan pemberontak pro-demokrasi dan Presiden Suriah Bashar al-Assad pada 2011. Sejak pertempuran dimulai, lebih dari 500.000 orang telah tewas, lebih dari 1 juta orang terluka dan jutaan lainnya terpaksa harus mengungsi. Meski disebut perang saudara, konflik yang telah menghancurkan beberapa kota Suriah ini juga melibatkan beberapa negara dan organisasi teroris. Turki dan Suriah memiliki banyak klaim satu sama lain, seperti otoritas Suriah menuduh Turki melakukan agresi, mendanai dan melatih para pemberontak, serta berkeinginan untuk mencaplok wilayah utara Republik Arab. Sementara Ankara mencela Damaskus karena melancarkan perang saudara yang menyebabkan jutaan pengungsi berakhir di Turki dan masalah Kurdi semakin parah, kemudian mengancam keamanan Republik. Namun dengan adanya bencana alam ini ada kemungkinan membantu menemukan jalan keluar dari konfrontasi Turki-Suriah dan mendekatkan kedua negara tersebut. Hal ini bisa terjadi karena Erdogan dan Assad sudah berada di jalan menuju rekonsiliasi. Di sisi lain, Rusia juga sangat tertarik pada normalisasi hubungan Turki-Suriah dan melakukan segala hal untuk ini. Indonesia menyusul Rusia dan Arab Saudi yang mengirimkan bantuan untuk korban gempa di Turki. Pemerintah Indonesia mengirimkan 1 kontainer berisi bahan makanan instan untuk korban gempa. Bahan makanan itu diantaranya mie instan dan kompor gas portable. Hal tersebut disampaikan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Teuku Faisasyah. Pihaknya mengatakan bantuan tersebut telah diberikan melalui KBRI Ankara. Dengan paket bantuan tersebut diharapkan mampu membantu WNI yang juga terdampak. KBRI Ankara sendiri mengatakan bahwa bantuan tersebut mampu mengurangi beban WNI yang ada di Turki. Sementara Faisasyah juga menyinggung soal tim tanggap darurat. Pihaknya mengatakan pemerintah Indonesia masih akan membahasnya dengan kementerian terkait. Di sisi lain, pemerintah menyampaikan alasan Indonesia mengirim makanan instan untuk korban gempa. Alasan tersebut disampaikan oleh Duta Besar Indonesia untuk Turki, Lalu M. Iqbal. Ia mengatakan bantuan tersebut disesuaikan dengan kondisi di Turki saat ini. Diketahui Turki sedang dilanda badai salju dan membutuhkan penghangat. Oleh sebab itu pemerintah Indonesia tak hanya mengirim makanan instan namun juga selimut. Dikabarkan 4 tim KBRI Ankara telah membawa 300 selimut untuk WNI yang terdampak. Hal itu dikarenakan tak semua WNI mau untuk dievakuasi. Terkini terkait gempa yang melanda Turki yang terjadi pada Senin 6 Februari lalu. Kita awali dengan informasi yang pertama, saudara, seorang warga negara Indonesia asal Bali meninggal dunia dalam gempa dahsyat di Turki yang melanda pada Senin 6 Februari lalu. Wanita bernama Nia Marlinda ini ditemukan meninggal bersama sang anak yang baru berusia 1 tahun. Nia Marlinda tertimbun reruntuhan bangunan bersama anak dan suaminya yang merupakan warga Turki. Nia Marlinda meninggal di wilayah Kahramanmaras, Turki. Hal ini disampaikan oleh Duta Besar Republik Indonesia untuk Turki, Lalu Muhammad Iqbal, pada Rabu 8 Februari. Dubes Iqbal mengatakan bahwa tubuh Nia Marlinda ditemukan di balik reruntuhan bangunan akibat gempa dahsyat dengan magnitudo 7,8 yang mengguncang Turki dan Suriah pada Senin lalu. Seusai ditemukan, pihak pertahanan RI KBRI Ankara mengonfirmasi bahwa Nia beserta anak dan suaminya langsung dimakamkan di Kahramanmaras. KBRI juga sudah menginformasikan pada keluarga di Indonesia soal pemulasaran korban. Tim KBRI Ankara yang terdiri dari tim konsuler perlindungan WNI, tim atas pertahanan, perwakilan BIN di luar negeri, juga telah berhasil mengevakuasi setidaknya 123 orang
dari target semula 104 orang warga negara Indonesia pada 4 titik wilayah terdampak gempa. Mereka yang dievakuasi termasuk juga 2 warga negara Malaysia dan 1 warga negara Myanmar. Tim KBRI Ankara yang dipimpin langsung oleh Dubes RI juga sudah tiba di daerah gempa sejak 7 Februari. Saat ini 1 WNI atas nama Ayu Fira dan juga 2 anaknya yang sebelumnya hilang kontak sudah berhasil ditemukan. Mereka ditemukan dalam keadaan selamat setelah dilakukan pelacakan di lokasi tempat tinggalnya. Kemarin kita masih menyampaikan bahwa jumlah WNI kita yang terkena dampak langsung, yang luka-luka dari gempa ini adalah 3 orang. Per hari ini, per tadi malam, sudah menjadi 10 orang. Jadi 4-nya sudah bisa kita rawat di rumah sakit, sementara 6-nya yang sekarang akan kita evakuasi. Jadi total ada 10 orang. Di luar itu ada 1 ibu dengan 2 anak yang sampai saat ini mereka tinggal di Antakya, sampai saat ini belum berhasil kami hubungin. Kami sudah mencoba melalui simpul-simpul masyarakat dan akan terus kami coba. Dan kami sudah koordinasi juga dengan otoritas tempat mengenai ibu dan 2 anak ini yang sampai saat ini belum berhasil kami hubungi. Kemudian di Diyarbakir ada 2 pekerja spa terapis yang sampai saat ini juga belum bisa kami hubungi. Sekedar buat gambaran mengenai kondisi di lapangan. Proses evakuasi ini memang menjadi sulit dan sangat berat untuk dilakukan oleh pemerintah Turki karena selain magnitude dari gempa ini luar biasa. Saudara, gempa dahsyat dengan magnitudo 7,8 yang mengguncang Turki dan Suriah kini diketahui sudah menewaskan setidaknya 15.000 orang. Jumlah korban tersebut diperkirakan akan terus bertambah karena sampai saat ini proses pencarian terhadap para korban juga masih terus dilakukan. Ada setidaknya kurang lebih 3.000 orang yang meninggal dunia di barat laut Suriah, kemudian sebanyak 2.800 sekian orang mengalami luka-luka. Sementara itu di Turki sendiri, Presiden Turki Erdogan mencatat bahwa korban meninggal dunia di negaranya sudah lebih dari 10.000 orang sejak gempa melanda. Sampai saat ini, sejumlah tim penyelamat yang diterjunkan masih terus melakukan pencarian terhadap korban. Proses evakuasi juga terhambat lantaran kondisi bangunan yang seluruhnya runtuh, sehingga membuat waktu ekstra untuk melakukan evakuasi. Sampai saat ini, sejak gempa melanda pada Senin 6 Februari lalu, proses evakuasi masih terus dilakukan. Hambatan-hambatan yang dialami selama proses evakuasi lantaran memang banyaknya bangunan-bangunan tinggi yang runtuh, sehingga diduga masih banyak warga yang terjebak di balik reruntuhan pasca gempa tersebut. Tak hanya itu, akses jalan menuju ke titik-titik lokasi gempa juga terhambat, saudara, lantaran memang kondisi jalanan yang retak bahkan sampai tak bisa dilalui. Sampai saat ini sejumlah tim penyelamat tak hanya dari wilayah Turki saja, namun sejumlah negara juga sudah diterjunkan untuk membantu proses evakuasi. Di antaranya adalah sejumlah tim penyelamat dari Rusia, bahkan juga tim penyelamat dari Korea Selatan telah diterjunkan untuk membantu proses evakuasi terhadap korban gempa yang terjadi di perbatasan Turki dan Suriah pada Senin 6 Februari lalu dengan magnitudo yang cukup besar, yakni 7,8. İzmir Bornova Özkanlar'da karşı apartmanımız yıkıldı. Abi canı yanı olma. Günlük ışıkları. Sırattan açtım, gittim, giyindim. Çok
Allah'ım köpeği kıldı. Ah ya Rabbim. Allah'ım bu nasıl iş? Videonun ilk ışıkları. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Ya Rab! Bak şimdi. Bak. Renta kalama. Bak renta kalama bak. Gelme! La la la! باين عليكم بوكيه ها عمو ابيك شيعه سلامتك يا اخي مش بريد يطلع والله جبتهم بعد شباب خلاص تقل صح يا شباب هيهم قريبين تريد ميه؟ اوف لا بالسريد اطلع يلا تطلع معك حدا غيرك؟ ايه اخواني اثنين. Potret memilukan juga terekam saat proses evakuasi terhadap korban gempa dahsyat yang melanda Turki pada Senin 6 Februari. Terekam detik-detik evakuasi terhadap seorang ayah yang memeluk sang anak di balik reruntuhan. Upaya ini rupanya membuat sang anak masih bisa selamat. Anak dari pria tersebut diketahui masih balita. Inilah detik-detik seorang ayah yang ditemukan oleh warga saat proses evakuasi. Ayah tersebut ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Ia terlihat meringkuk dan ditemukan berada di balik reruntuhan. Tangannya memeluk sang anak dan dibekapnya di daerah dada. Tim evakuasi yang menemukan korban juga langsung berupaya mengangkat pria tersebut dari reruntuhan. Setengah badan dari pria ini terbenam di balik reruntuhan, sementara sang anak hanya terlihat bagian tangan saja. Setelah berhasil dievakuasi, tim penyelamat lalu berusaha mengevakuasi balita tersebut. Atas kuasa Allah, bocah malang ini didapati masih bernafas. Tim penyelamat pun langsung meneriakkan takbir dan mengangkat balita ini. Seorang penyelamat kemudian berlari agar bocah malang itu bisa mendapatkan penanganan medis secepat mungkin. Allahu Akbar. اجروا الواد بيتنفس يا شباب. الله اكبر. شوي سيارة اسعاف يا شباب. عايش الله اكبر. الله اكبر. Sementara itu, saudara, bocah 6 tahun juga ditemukan berada di balik reruntuhan oleh tim penyelamat yang sedang melakukan evakuasi terhadap korban gempa Turki pada Senin 6 Februari. Saat dievakuasi, bocah tersebut membuat seorang petugas menangis karena ucapannya. Inilah momen memilukan saat tim penyelamat menemukan bocah 6 tahun di bawah reruntuhan gempa Turki. Bocah tersebut diketahui bernama Zubey, yang ditemukan berada di reruntuhan di wilayah Kahramanmaras. Saat hendak dievakuasi, tim kala itu ditanyai oleh Zubey bagaimana ia bisa menemukannya dan masuk ke dalam rumah yang sudah runtuh. Tim pun menjelaskan bahwa mereka masuk dari jendela rumah korban. Saat upaya evakuasi dilakukan, Zubey yang saat ini masih berusia 6 tahun dengan lirih mengungkapkan
Sang adik saat ini mungkin sedang meregang nyawa di dalam rumah. Ucapan gadis cilik itu lantas membuat petugas tak kuasa menahan tangis. Dalam video, terlihat seorang petugas penyelamat yang menangis dan juga mengusap air matanya. Seusai dievakuasi, Zubey kemudian langsung diserahkan ke tim medis untuk mendapatkan perawatan. Sejumlah korban lain dalam gempa di Turki dan juga Suriah ini, saudara, juga sampai saat ini masih terus berharap untuk mendapatkan pertolongan. Tak hanya Zubey, masih ada sejumlah bocah-bocah lainnya yang terlihat atau saat ini terus mencoba dievakuasi oleh petugas penyelamat yang diterjunkan. Proses evakuasi ini beberapa kali mengalami kendala lantaran memang kondisi bangunan-bangunan runtuh yang kebanyakan adalah bangunan tingkat yang cukup tinggi, sehingga proses evakuasi juga harus memerlukan alat-alat berat hingga berusaha untuk masuk ke dalam lorong-lorong kecil yang tampak agar bisa melakukan evakuasi terhadap para korban. Tamam mı? Ama kardeşim minik ölebilir. Nerede o? O şurada benim yanımda yatar. Tamam, Tamam. ona da bakacağız. Seni çıkaralım, ona da bakacağız sonra, tamam mı? Kardeşinle en son ne zaman konuştun? Onun adı Mevlüt Taha, benim adım Sübeyde. Zübeyde, Mevlüt'le en son ne zaman konuştun? O aslında bazen uyuması kalktı yapar, bazen uyur. Anladım. Beni biraz iter misin? Hocamı destekleyin ayağımdan. Sen de aferin sana ya, var ya sen olmasan hiçbir şey yapamıyor bunlar. İyi ki sen varsın burada. Kaç yaşındasın Zübeyde? Zübeyde kaç yaşındasın? Zübeyde? Ben yaşımda, Unutmuş muydun? evet tam ben yaşımda. Tamam o zaman sonra... Altı olabilir mi? Anaokuluna gidiyorsun ya. Anaokulum. Şurada mı öğretmenim hemen bize bir şey yaptı. Abi daha çok kesen bir makas olsa Aferin ister sana misin? Zübeyde. Aferin. Çok keseri ver. Hasta yaptı. Bir makas daha ver. Bunda biraz yavaş oluyor. Tamam geldi abi. Ömer abi. Abi şu makas daha iyi. Şunu alın abi. Sırtını şöyle yanına alalım güzelce. Hiçbir şey olmasın sırtına. تلعبي ألعاب؟ Tamam mı? Ama kardeşim minik ölebilir. Nerede o? O şurada benim yanımda yatar. Tamam ona da bakacağız. Seni çıkaralım, ona da bakacağız sonra, tamam mı? Kardeşinle en son ne... Sebuah video mengharukan merekam detik-detik seorang bocah cilik itu pun terus merintih dan juga meminta pertolongan. Ini adalah video seorang bocah perempuan yang menjaga adik laki-lakinya di balik reruntuhan. Video tersebut dibagikan oleh seorang jurnalis setempat pada Selasa 7 Februari. Bocah Malang yang mengenakan setelan biru ini meminta tolong agar diselamatkan dari balik reruntuhan. Sementara sang adik tetap berada di pelukannya. Tubuh gadis itu terlihat tertimpa bangunan, namun ia tak menangis dan dengan pasrah meminta diselamatkan. Beruntung lakinya ini berhasil dievakuasi. Potret dua bocah Malang itu berhasil diselamatkan juga dibagikan dalam foto setelahnya.
Meski dalam kondisi lemas, dua bocah ini terlihat sudah aman dan sedang terbaring di sebuah kursi sofa. Seperti diketahui saudara bahwa gempa dahsyat yang melanda Turki dengan magnitudo 7,8 ini terjadi pada Senin 6 Februari lalu. Gempa tersebut saat ini telah menewaskan lebih dari 15.000 orang dan diprediksi masih akan terus bertambah. Gempa tersebut memakan banyak korban jiwa lantaran terjadi sekira pukul 4:17 waktu setempat saat banyak warga yang sedang tidur. Bangunan-bangunan tinggi dan juga gedung-gedung tinggi yang berada di beberapa wilayah juga hancur dan juga rata dengan tanah, sehingga masih banyak korban yang kemudian terjebak dan juga menjadi korban akibat tertimpa reruntuhan bangunan. تلعبي ألعاب؟ لك شو؟ آلاء يا آلاء طلع أنا مع أنا ولا كلمة آلاء أحسن منك. طب إذا جبت شو؟ طالعك؟ لك تلعبي ألعاب؟ لك شو؟ آلاء يا آلاء طلع أنا مع أنا ولا كلمة آلاء أحسن منك. طب إذا جبت شو؟ طالعك؟ لك Seorang bocah laki-laki juga ditemukan terjebak di antara reruntuhan pasca gempa Turki, saudara. Tubuhnya ditemukan tergantung di antara bangunan tinggi yang runtuh dengan kondisi terbalik. Dalam video, seorang warga mendapati bocah laki-laki yang diperkirakan berusia 10 tahun dan terus berteriak meminta pertolongan. Perekam yang melihat rupanya menemukan korban tergantung di balik reruntuhan. Kakinya terhimpit reruntuhan sementara badan sampai kepalanya menggantung dengan posisi terbalik. Sambil menunggu evakuasi, pria tersebut terus meminta sang bocah membaca syahadat agar tak ketakutan. Seraya kemudian bocah itu terus berteriak dan menggemakan syahadat. Dalam potret lain, bocah laki-laki tersebut juga kemudian diusahakan dan dievakuasi oleh warga yang menemukannya. Proses evakuasi juga berlangsung cukup dramatis. Seperti yang Anda saksikan, ini adalah video detik-detik evakuasi terhadap korban. Ini adalah bocah laki-laki yang tertimpa reruntuhan dan terus berteriak meminta pertolongan. Seusai berhasil dievakuasi, ia juga tampak langsung digendong, saudara, oleh petugas dan kemudian kakinya tampak lemas meski masih sadarkan diri. Bocah malang ini juga langsung mendapatkan penanganan medis setelahnya. أخاف عمو قول لا إله إلا الله قول لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله أخاف عمو قول لا إله إلا الله قول لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله
Arkadaşlar 10 tur oteli yanındaki bina göçük altında yakınlarımız var. Lütfen levye, makas ne varsa. Sallanıyor abi. Sallanıyor abi, geçmedi daha, geçmedi. Sarsıntı büyük, bak. Bak. Az önceki daha sertti vallahi. Öyle açıldı. Hadi bucur. Ben kameradan akşama bakıyordum. Lan sallanıyor mu diyor. Allah'ım. Hayır. Bina çöküyor, bina çöküyor! Çöktü! Arkadaşlar 10 tur oteli yanındaki bina göçük altında yakınlarımız var. Lütfen levye, makas ne varsa. Sallanıyor abi. Sallanıyor abi, geçmedi daha, geçmedi. Sarsıntı büyük, bak. Bak. Sebuah foto seorang ayah terus memegang tangan sang anak menjadi sorotan dunia pasca gempa Turki. Mesut Hancar duduk membungkuk di antara puing-puing gempa Turki, yang mana ia terus memegangi tangan sang putri, yakni Irmak yang berusia 15 tahun, dan menjadi korban meninggal dunia akibat gempa Turki. Irmak hanya terpotret berbaring di tempat tidurnya di bawah lempengan beton, jendela yang pecah, dan pecahan batu bata. Bangunan ini dulunya adalah apartemen kediaman ayah dan anak ini. Momen mengharukan tersebut terekam kala Mesut Hancar ini terus memegang tangan sang putri. Meskipun cuaca dingin, Mesut enggan melepaskan tangan sang putri. Ia terus membelai jari-jari Irmak setelah meninggal dunia dalam gempa bermagnitudo 7,8 yang meluluh lantakan Turki Selatan dan negara tetangga Suriah. Mengenakan jaket oranye terang, Mesut Hancar berlutut di samping tubuh tak bernyawa Irmak yang tergeletak di Provinsi Kahramanmaras dekat pusat gempa di Gaziantep. Tak ada sepatah kata pun yang ia ucapkan kala rekaman foto atau potret foto ini direkam atau diambil. Mesut hanya duduk dan memegang tangan Irmak yang mencuat keluar. Di potret lain terekam pula momen kebersamaan antara Mesut dan juga sang anak dengan posisi yang hampir sama. Mesut juga terlihat berada di samping sang anak dan berpose di balik kamera. Günlük ışıkları. Sırattan açtım, gittim, giyindim. Çok...
Saudara, bocah 6 tahun ditemukan berada di balik reruntuhan oleh tim penyelamat yang sedang melakukan evakuasi terhadap korban gempa Turki pada Senin 6 Februari. Saat dievakuasi, bocah ini membuat petugas menangis karena ucapannya. Namun, ada fakta menarik di baliknya lantaran petugas menemukan bocah malang tersebut seusai mencium bau harum. Inilah momen memilukan saat tim penyelamat menemukan bocah 6 tahun di bawah reruntuhan gempa Turki. Bocah ini diketahui bernama Zubey. Ia ditemukan ada di balik reruntuhan di wilayah Kahramanmaras. Saat hendak dievakuasi, tim kala itu ditanyai oleh Zubey bagaimana ia bisa menemukannya dan masuk ke dalam rumah yang sudah runtuh. Tim pun mengatakan bahwa mereka masuk melalui jendela rumah Zubey. Saat upaya evakuasi dilakukan, Zubey dengan lirih mengatakan sang adik saat ini mungkin sedang meregang nyawa di bagian dalam rumah. Ucapan gadis cilik ini lantas membuat petugas tak kuasa menahan haru. Dalam video, penyelamat tampak menangis. Seusai dievakuasi, Zubey kemudian langsung diserahkan ke tim medis untuk mendapatkan perawatan. Dari cerita tim penyelamat yang melakukan evakuasi terhadap Zubey, ia melakukan penyisiran yang mana petugas kemudian menemukan Zubey seusai mencium bau harum. Saat diikuti bau harum tersebut, rupanya bau harum ini membawa tim penyelamat untuk menemukan Zubey. Tamam mı? Ama kardeşim minik olabilir. Nerede o? O şurada benim yanımda yatar. Tamam, ona da bakacağız. Seni çıkaralım, ona da bakacağız sonra, tamam mı? Kardeşinle en son ne zaman konuştun? Onun adı Mevlüt Taha, benim adım Sübeyde. Zübeyde, Mevlüt'le en son ne zaman konuştun? O aslında bazen uyuması kapı yapar, bazen uyur. Anladım. Beni biraz iter misin sen? Evet abi. Hocamı destekleyin ayağımdan. Sen de aferin sana ya, var ya sen olmasan hiçbir şey yapamıyor bunlar. İyi ki sen varsın burada. Kaç yaşındasın Zübeyde? Zübeyde kaç yaşındasın? Zübeyde? Ben yaşım bu. Unutmuş muydun? Evet, tam ben yaşım. Tamam o zaman sonra. Altı olabilir mi? Anaokuluna gidiyorsun ya. Anaokulum. Şurada mı öğretmenim hemen bize bir şey yaptı. Abi daha çok kesen bir makas. Aferin sana Zübeyde. Aferin. Çok keseri ver. Hasta yaptı. Bir makas daha ver. Bunda biraz yavaş oluyor. Tamam, geldi abi. Hemen abi. Abi şu makas daha iyi. Şunu alın abi. Şimdi şöyle yanına alalım güzelce. Hiçbir şey olmasın sırtına. Allah'ım bu nasıl iş? Allah'ım dur. Köprü yıkıldı. Ah! Ya Rabbim. Allah'ım bu nasıl iş? Allah'ım dur. Köprü yıkıldı. Allah!
Ya Rabbi bize şükürler olsun. Ya Rabbi bize bir şey olmaz ya Rabbi. Allah'ım şükürler olsun ya Rabbi. İtibariyle İzmir Bornu Özkanlar'da karşı apartmanımız yıkıldı. Abi canlı yayın alma. Allah'a korusun. Canlı yayın alma hiçbir şey ya. Setelah gempa dahsyat yang terjadi di Turki dan Suriah pada Senin lalu, Saudara, organisasi kemanusiaan kini menghadapi tantangan baru, yakni memastikan orang-orang yang selamat dari gempa bisa terus bertahan hidup. Pernyataan ini disampaikan oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO dalam konferensi pers terbarunya di Jenewa, Swiss pada Rabu malam. Manajer tanggap insiden WHO Robert Halden mengatakan, saat ini ada ribuan orang yang bertahan di tempat terbuka dalam kondisi yang kian memburuk dan mengerikan dengan gangguan akses untuk mendapatkan air, bahan bakar, listrik, hingga media komunikasi. Hal ini juga menjadi bahaya nyata melihat bencana sekunder yang bisa membahayakan lebih banyak orang daripada bencana awal, yakni dengan tidak selamatnya orang-orang yang menjadi korban gempa namun tidak mendapatkan tempat tinggal yang layak hingga kondisi kesehatan mereka kian memburuk. Holden juga menegaskan bahwa hal ini merupakan tidaklah masalah yang mudah karena begitu besarnya skala operasi ini yang mencakup dua negara, yakni Turki dan juga Suriah. Sampai saat ini, sejumlah petugas pun kemudian diterjunkan selain untuk melakukan evakuasi terhadap para korban, namun juga untuk tetap menjaga agar korban-korban yang selamat ini bisa bertahan hidup dan mendapatkan kehidupan yang layak, mendapatkan makanan atau stok makanan dan tempat tinggal sementara yang juga aman untuk mereka yang terdampak gempa. Seperti diketahui bahwa sejauh ini, sejak gempa melanda pada Senin 6 Februari lalu, jumlah korban meninggal dunia imbas gempa yang terjadi di Turki dan Suriah ini terus bertambah, Saudara, yang mana total jumlah korban meninggal dunia saat ini sudah mencapai 15.383 orang. Tambahan korban meninggal terbanyak berasal dari Turki, yakni jumlahnya lebih dari 3.000 orang, sehingga total korban tewas di Turki buntut gempa dahsyat dengan magnitudo 7,8 ini menjadi 12.391 orang. Sementara itu korban meninggal dunia di Suriah sejumlah 2.992 orang, yang mana terdiri dari 1.730 orang di daerah konflik di wilayah barat laut, sementara 1.262 orang di wilayah yang dikontrol oleh pemerintah resmi. Di sisi lain, Menteri Luar Negeri Turki, Mevlut Cavusoglu, mengatakan bahwa saat ini pihaknya berencana untuk membuka dua pintu perbatasan menuju Suriah untuk memperlancar pengiriman bantuan kemanusiaan. Kemudian, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO juga memperkirakan lebih dari 23 juta orang akan mengalami efek berlanjut buntut gempa dahsyat ini. Hingga saat ini, tim SAR masih bekerja untuk mencari korban yang masih tertimbun reruntuhan di area paling terdampak gempa, namun upaya tim SAR terhalang juga oleh temperatur yang dingin. Diketahui pula bahwa memang saat ini kondisi Turki beberapa wilayah dipenuhi dengan atau turun salju hingga membuat tim SAR tidak bisa melakukan penyelamatan dengan maksimal. Allahu Akbar.
اجروا اجروا الوحدة بتنفس يا شباب الله أكبر شوي شوي سيارة إسعاف يا شباب عايش عايش الله أكبر الله أكبر الله أكبر Tamam mı? Ama kardeşim minik ölebilir. Nerede o? O şurada benim yanımda yatar. Tamam, ona da bakacağız. Seni çıkaralım, ona da bakacağız sonra, tamam mı? Kardeşinle en son ne zaman konuştun? Onun adı Mevlüt Taha, benim adım Sübeyde. Zübeyde, Mevlüt'le en son ne zaman konuştun? O sana bazen uyuması kapı yapar, bazen uyur. Anladım. Beni biraz iter misin abi? Evet. Hocamı destekleyin ayağımdan. Sen de hiç aferin sana. Ya var ya, sen olmasan hiçbir şey yapamıyor bunlar. İyi ki sen varsın burada. Kaç yaşındasın Zübeyde? Zübeyde kaç yaşındasın? Zübeyde? Ben yaşım bu. Unutmuş muydun? Evet, tam ben yaşım. Tamam, o zaman sonra... Altı olabilir mi? Anaokuluna gidiyorsun ya. Anaokulum. Şurada mı öğretmenim? Hemen bize bir şey yaptı. Abi daha çok kesen bir makas olsa Aferin ister sana misin? Zübeyde. Aferin. Daha çok keseni ver. Hasta yaptı. Bir makas daha ver. Bunda biraz yavaş oluyor. Tamam, geldi abi. Ömer abi. Abi şu makas daha iyi. Şunu aldın abi. Biz şunu şöyle yanına alalım güzelce. Hiçbir şey olmasın saçına. تلعبي ألعاب؟ لك شو؟ آلاء يا آلاء طلع أنا مع آلاء ولا كلمة آلاء أحسن منك. طب إذا جبت شو؟ طالعك؟ لك أخاف عمو، قول لا إله إلا الله، قول لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. Adamın eşini de çekemiyor, görüyor musun? Çıkacak yer yok, kurtarılmayı bekliyor. Yok canım ya. Burası ne ya? Burası şu A101 falan vardı herhalde burada. A101 vardı altta. A101 de çökmüş. Bak şuradan anneme dönüyorduk. Banka. Bir Allah'ın kulu ya. Evet, mutlu. 112 ara.
Aile tehlikeli. Nasıl getiriyor? Çekme Kübra, bu anadan hiçbir şey çekme. Hatırlamak istemiyorum. Beyler açılın, açılın. Yaralayabilirim, açılın. Hadi açılın beyler. Açılın. Terjadi gempa susulan di Turki. Sekarang semua orang sudah meninggalkan apartemennya, bangunannya, dan Allah. Yaşıyor inşallah. Yaşıyor. Ambulans batarya. Gel canım gel buradayım. Gel. Oğlum Murat yardımcı ol. Tamam. Kim varsa haydi. Bak ayakkabın varsa giy oradan hemen arkadaş. Gel ayakkabını giy. Gel. Hemen ayakkabın varsa giy oradan. Hadi gel ayakkabını giy. Arkadaşlar 10 tur oteli yanındaki bina göçük altında yakınlarımız var. Lütfen levye, makas ne varsa. Sallanıyor abi. Sallanıyor abi, geçmedi daha, geçmedi. Sarsıntı büyük, bak. Bak. Az önceki daha sertti vallahi. Şöyle açın. Acır, bucur. Ben kameradan akşama bakıyordum. Lan sallanıyor mu diyor. Hayır. Bina çöküyor, bina çöküyor! Çöktü! Başını yere koy başını. Eray başını yatır. Eray başını arkaya yatır oğlum. Başını arkaya çıkar oğlum. Hadi bakalım. Gel bakalım. Gel oğlum gel. Abi çok sarsma, çok sarsma. Gel baba. Allah. Dikkat et, çocuğun kafasına dikkat et. Abi sakin ol. Tamam. Ada sebuah momen seorang bayi berusia 2 bulan, saudara, yang ditemukan dalam keadaan selamat di balik reruntuhan gedung yang ambruk karena gempa di Turki, tepatnya di wilayah Kahramanmaras. Bayi tersebut ditemukan pada Rabu 8 Februari, 48 jam setelah gempa yang melanda selatan Turki. Bayi bernama Muhammed Dogan Bostan ini diselamatkan dari dalam reruntuhan gedung di distrik Elbistan. Bostan saat ini juga telah dilarikan ke rumah sakit yang tak lama kemudian dan dilarikan ke rumah sakit. Badan Manajemen Bencana Turki mengatakan sejauh ini ada setidaknya 15.000 orang yang meninggal dunia, sementara 62.914 mengalami luka-luka per Kamis hari ini. Selain Turki, Suriah juga terdampak besar atas gempa tersebut karena pusat gempa berada di kota yang dekat dengan perbatasan kedua negara,
Dua gempa besar di Turki pada Senin lalu dengan kekuatan magnitudo 7,8 di pagi hari dan magnitudo 7,5 pada siang hari. Menurut Badan Survei Geologi Amerika Serikat, gempa dengan magnitudo 7,8 terjadi lewat strike slip faulting atau patahan yang pergerakan relatifnya berarah horizontal Arab dan Afrika. USGS sendiri mengatakan gempa bersifat tektonik berguncang pada kedalaman 18 km dan berpusat di Turki Selatan. Demikian informasi dalam live breaking news hari ini, Saudara. Nantikan informasi terbaru lainnya hanya di kanal YouTube Tribun News. Saya Nila Irda beserta kru yang bertugas pamit. Selamat siang dan sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.
Hingga Selasa 7 Februari malam, jumlah korban meninggal akibat gempa ini mencapai 5.000 orang. Warga yang paling banyak terdampak gempa dahsyat ini adalah Turki, sebab pusat gempa ada berlokasi di Provinsi Gaziantep, Turki sebelah tenggara. Hingga saat ini proses pencarian korban hilang masih terus berlanjut. Sementara bantuan dari berbagai belahan dunia, baik logistik dan tim penyelamat juga telah berdatangan. Mesut terlihat terduduk di puing-puing bangunan tersebut dengan mengenakan jaket berwarna oranye. Dalam foto, tampak Mesut dengan setia menggenggam tangan putrinya yang ada di atas sebuah kasur. Raut kesedihan sangat tampak di wajahnya yang kehilangan putrinya karena gempa dahsyat yang mengguncang Turki pada Senin pagi, di mana gempa tersebut terjadi saat masih banyak orang yang tertidur di tempat tidur mereka. Gempa bermagnitudo 7,8 itu terjadi dan kemudian disusul gempa berkekuatan 5,8 skala Richter saat upaya penyelamatan untuk menyelamatkan korban yang terperangkap masih dilakukan. Badai musim dingin dan suhu yang membekukan telah menghambat mereka yang bekerja mati-matian berpacu dengan waktu untuk membebaskan orang-orang dari puing-puing. Sebab dengan cuaca dingin ini membuat kebutuhan untuk menjangkau para penyintas yang terperangkap menjadi lebih mendesak. Sampai saat ini, korban meninggal dunia yang sudah tercatat mencapai lebih dari 5.000 orang. Sementara untuk korban luka-luka sampai 20.000 orang. Ratusan orang diyakini masih terperangkap di bawah puing-puing dan jumlah korban diperkirakan akan bertambah. Sebab hingga saat ini, petugas penyelamat masih mencari gundukan reruntuhan di kota-kota besar dan kecil di seluruh area. Pasca gempa magnitudo 7,8 yang melanda Turki dan Suriah telah menimbulkan ribuan korban. Kini korban selamat masih ada yang terjebak reruntuhan bangunan. Untuk segera mendapatkan bantuan, mereka memposting kondisinya di media sosial. Para korban selamat yang masih terjebak di reruntuhan akibat gempa meminta bantuan di media sosial. Seperti seorang pria di Provinsi Adiyaman, Turki memposting video dirinya. Postingan tersebut ia unggah di media sosial Twitter untuk meminta pertolongan. Ia mengaku dirinya tak bisa keluar dengan cara apapun. Oleh karenanya, ia meminta pertolongan seraya memohon doa dari warganet. Sementara pria lain di Provinsi Selatan Antakya, Turki membagikan video di Instagram dari kamar tidurnya. Dalam videonya ia berteriak dan menanyakan apakah ibunya yang masih tidur di sebelah kamarnya masih hidup atau tidak. Banyak korban yang masih di bawah runtuhan turun ke Twitter untuk menunjukkan penderitaan mereka dan meminta bantuan. Terkini korban tewas telah menembus angka 7.800 orang. Sebagaimana diketahui, gempa dengan magnitudo 7,8 mengguncang Turki bagian selatan pada Senin 6 Februari. Pusat gempa terletak 23 km timur Nurdagi, Provinsi Gaziantep pada kedalaman 24,1 km. Nurdagi terletak di sepanjang perbatasan Turki-Suriah. Karenanya gempa juga dirasakan di beberapa negara di wilayah tersebut termasuk Suriah dan Lebanon. Gempa tersebut merobohkan sejumlah bangunan dan membuat penduduk berlarian ke jalan. Video yang dibagikan di media sosial menunjukkan puluhan bangunan runtuh sementara warga ketakutan berkerumun di jalanan di tengah kekacauan kondisi lingkungan. Gubernur Gaziantep Davut Gol mengatakan gempa bumi terasa kuat di kotanya dan menyarankan masyarakat untuk menunggu di luar rumah mereka. Tak hanya itu, sekitar 11 menit setelah gempa utama melanda, gempa susulan terkuat berkekuatan M magnitudo 6,7 melanda sekitar 32 km barat laut pusat gempa utama. Gempa susulan hebat lainnya dengan kekuatan magnitudo 5,6 kemudian terjadi 19 menit setelah gempa utama. Tim penyelamat saat ini terus berjuang mencari korban. Mereka harus melawan hujan lebat dan salju. Peneliti asal Belanda, Frank Hurwitz, menjadi perbincangan di media sosial. Hal itu bermula saat Frank memprediksi gempa yang terjadi di Turki dan Suriah yang ia tulis di akun Twitternya.
Frank memposting cuitannya tersebut pada Jumat 3 Februari 2023. Dalam postingannya tersebut, ia menuliskan cepat atau lambat, gempa berkekuatan 7,5 akan terjadi di wilayah Turki, Yordania, dan Suriah. Tweetannya tersebut kini telah dilihat 42 juta kali dan 42 ribu retweets. Saat Turki dan Suriah diguncang gempa bermagnitudo 7,8 pada Senin 6 Februari, Huirbits mengucapkan belasungkawa melalui akun Twitternya. Menurutnya, gempa bumi tersebut terjadi bahkan peneliti dari sebuah lembaga bernama Solar System Geometry Survey atau SSGOIS. Keterangan itu tertulis di bio Twitter miliknya. Organisasi memantau geometri antara benda langit yang terkait dengan aktivitas seismik. Hanya saja banyak netizen, ada yang mempercayai cuitan tersebut, ada yang tidak. Sebab hipotesisnya tak didukung oleh bukti ilmiah. Netizen terbagi dua atas teorinya tersebut. Ada yang menyebut seharusnya orang-orang mendengarkan prediksi Huirbits. Ada juga geologi Amerika Serikat, Badan Pemantau Aktivitas Seismik Pemerintah Amerika Serikat mengatakan karena kemanusiaan baru. Menurut survei geologi Amerika Serikat, gempa berkekuatan M7,8 pertama terjadi pada pukul 4:17 pagi waktu setempat pada hari Senin. Gempa juga dirasakan di Siprus, Mesir, Israel, dan Lebanon. Ratusan gempa susulan termatikan yang melanda negara tersebut dalam lebih dari 20 tahun. Gempa awal berpusat di dekat Gaziantep di Turki Tengah Selatan, sekuat gempa yang terjadi pada tahun 1939. Gempa yang terkuat yang pernah tercatat di Turki. Kondisi cuaca di Turki menambah kesulitan yang dialami para korban dan penyintas gempa dahsyat yang melanda Turki. Hal itu juga dialami para pelajar dan mahasiswa Indonesia di kota Kahraman Maras yang luluh lantak dihantam gempa pada Senin 6 Februari 2023. Sejumlah mahasiswa Indonesia di Kahraman Maras mengungsi ke tenda darurat setelah gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,8. Sebagian mahasiswa Indonesia menempati tenda pengungsian yang disediakan pemerintah di 12 Syubat Stadium. Kahraman Maras merupakan lokasi terparah terdampak gempa. Mereka meninggalkan apartemen yang biasa menjadi tempat tinggalnya lantaran kondisi rusak akibat gempa dahsyat yang menguncang wilayah Turki. Hamam, seorang mahasiswa Indonesia di Kahraman Maras, mengungkapkan mahasiswa Indonesia di lokasi terparah gempa saat ini akan dievakuasi KJRI ke daerah yang aman. Ia pun mengungkapkan bila para mahasiswa Indonesia di Kahraman Maras dalam kondisi aman. Namun demikian, ada beberapa yang terluka akibat terkena puing-puing bangunan saat gempa mengguncang wilayah tersebut. Para mahasiswa Indonesia yang berada di Kahraman Maras akan dievakuasi ke Ankara oleh KBRI. Hamam pun mengirimkan foto-foto kondisi mahasiswa Indonesia di Kahraman Maras, termasuk kondisi apartemen yang dihuni mereka pasca gempa Turki. Sebelumnya, juru bicara Kemlu Teuku Faisyah menyampaikan update warga negara Indonesia atau WNI yang menjadi korban gempa bumi Turki Suriah. Dalam laporan yang diterimanya, sebanyak 10 warga negara Indonesia menderita luka berat. Ia mengatakan dari 10 korban gempa tersebut, 4 orang telah dirawat di rumah sakit setempat, sementara 6 WNI akan dievakuasi ke ibu kota Ankara. Menurutnya, tim KBRI Ankara juga akan mengevakuasi 104 warga negara Indonesia dari 5 titik. Sebanyak 40 WNI Gaziantep akan dievakuasi ke Ankara, sebab bangunan rumah maupun asrama yang ditinggalinya sudah hancur. Sedangkan safe house terdekat sudah terlalu penuh dengan pengungsi lainnya, sehingga tak mungkin lagi untuk ditempati para WNI. Jubir Kemlu menyampaikan bahwa Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi telah berkomunikasi dengan Menteri Luar Negeri Turki untuk menyampaikan belasungkawa akibat bencana gempa bumi tersebut. Sementara Duta Besar Indonesia untuk Turki, lalu M. Iqbal, menjelaskan 4 tim KBRI Ankara sedang menuju lokasi gempa untuk menyelamatkan WNI. Dari Kahraman Maras, ada sekira 40 orang yang akan dievakuasi ke Ankara.
Gempa dahsyat berkekuatan 7,8 magnitudo di Turki dan Suriah menghancurkan sebagian besar wilayah dan menyebabkan ribuan kematian. Dalam bencana alam ini, Turki yang paling menderita setelah sebelumnya kedua negara tetangga itu mengalami bencana buatan manusia yang episentrumnya di Suriah. Bagaimana diketahui, perang saudara Suriah sudah berlangsung lebih dari 1 dekade. Konflik yang berlangsung di Suriah antara golongan pemberontak pro-demokrasi dan Presiden Suriah Bashar al-Assad pada 2011. Sejak pertempuran dimulai, lebih dari 500.000 orang telah tewas, lebih dari 1 juta orang terluka dan jutaan lainnya terpaksa harus mengungsi. Meski disebut perang saudara, konflik yang telah menghancurkan beberapa kota Suriah ini juga melibatkan beberapa negara dan organisasi teroris. Turki dan Suriah memiliki banyak klaim satu sama lain, seperti otoritas Suriah menuduh Turki melakukan agresi, mendanai dan melatih para pemberontak, serta berkeinginan untuk mencaplok wilayah utara Republik Arab. Sementara Ankara mencela Damaskus karena melancarkan perang saudara yang menyebabkan jutaan pengungsi berakhir di Turki dan masalah Kurdi semakin parah, kemudian mengancam keamanan Republik. Namun dengan adanya bencana alam ini ada kemungkinan membantu menemukan jalan keluar dari konfrontasi Turki-Suriah dan mendekatkan kedua negara tersebut. Hal ini bisa terjadi karena Erdogan dan Assad sudah berada di jalan menuju rekonsiliasi. Di sisi lain, Rusia juga sangat tertarik pada normalisasi hubungan Turki-Suriah dan melakukan segala hal untuk ini. Indonesia menyusul Rusia dan Arab Saudi yang mengirimkan bantuan untuk korban gempa di Turki. Pemerintah Indonesia mengirimkan 1 kontainer berisi bahan makanan instan untuk korban gempa. Bahan makanan itu diantaranya mie instan dan kompor gas portable. Hal tersebut disampaikan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Teuku Faizasyah. Pihaknya mengatakan bantuan tersebut telah diberikan melalui KBRI Ankara. Dengan paket bantuan tersebut diharapkan mampu membantu WNI yang juga terdampak. KBRI Ankara sendiri mengatakan bahwa bantuan tersebut mampu mengurangi beban WNI yang ada di Turki. Sementara Faizasyah juga menyinggung soal tim tanggap darurat. Pihaknya mengatakan pemerintah Indonesia masih akan membahasnya dengan kementerian terkait. Di sisi lain, pemerintah menyampaikan alasan Indonesia mengirim makanan instan untuk korban gempa. Alasan tersebut disampaikan oleh Duta Besar Indonesia untuk Turki, Lalu M. Iqbal. Ia mengatakan bantuan tersebut disesuaikan dengan kondisi di Turki saat ini. Diketahui Turki sedang dilanda badai salju dan membutuhkan penghangat. Oleh sebab itu pemerintah Indonesia tak hanya mengirim makanan instan namun juga selimut. Dikabarkan 4 tim KBRI Ankara telah membawa 300 selimut untuk WNI yang terdampak. Hal itu dikarenakan tak semua WNI mau untuk dievakuasi. Masih ada beberapa WNI yang memilih untuk tetap tinggal sehingga pemerintah memberikan bantuan logistik. Diketahui Turki dilanda gempa pada Senin 6 Februari 2023. Akibat bencana ini tercatat sebanyak 7.926 orang meninggal. WNI kita yang terkena dampak langsung, yang luka-luka dari gempa ini adalah 3 orang. Per hari ini, per tadi malam, sudah menjadi 10 orang. Jadi 4-nya sudah bisa kita rawat di rumah sakit, sementara 6-nya yang sekarang akan kita evakuasi. Jadi total ada 10 orang. Di luar itu ada 1 ibu dengan 2 anak yang sampai saat ini mereka tinggal di Antakya, sampai saat ini belum berhasil kami hubungin. Kami sudah mencoba melalui simpul-simpul masyarakat dan akan terus kami coba. Dan kami sudah koordinasi juga dengan otoritas tempat mengenai ibu dan 2 anak ini yang sampai saat ini belum berhasil kami hubungi. Kemudian di Diyarbakir ada 2 pekerja spa terapis yang sampai saat ini juga belum bisa kami hubungi. Sekedar buat gambaran mengenai kondisi di lapangan. Proses evakuasi ini memang menjadi sulit dan sangat berat untuk dilakukan oleh pemerintah Turki karena
Gempa dahsyat berkekuatan magnitudo 7,8 mengguncang wilayah Turki dan Suriah hingga menyebabkan ribuan orang tewas. Diketahui gempa terjadi di perbatasan Turki dan Suriah pada Senin 6 Februari 2023. Beberapa jam kemudian terjadi gempa susulan di bagian tenggara Turki berkekuatan 7,5 magnitudo. Dikutip Tribun Wow dari Al Jazeera, gempa susulan ini bahkan sempat terekam oleh wartawan Turki yang melakukan siaran langsung di kota Malatya untuk meliput kondisi dampak gempa yang pertama. Pada video yang beredar, tampak jurnalis berjaket biru itu tengah mendeskripsikan kerusakan yang terjadi di sekitarnya. Terlihat warga dan tim SAR berdiri di belakangnya. Saat sedang berbicara memberikan liputan langsung, tiba-tiba warga yang ada di belakangnya ramai-ramai berlari ke arah depan. Kepanikan warga tersebut disusul suara sirine serta teriakan histeris. Tak lama kemudian terdengar suara keras bangunan runtuh. Kameramen yang sempat panik kemudian menyorot kembali jalan tempatnya melakukan siaran live yang ternyata sudah dipenuhi oleh debu akibat reruntuhan bangunan. Pemerintah Turki sendiri menyatakan tidak bisa memprediksi berapa banyak jumlah korban jiwa akan bertambah. Di sisi lain, ahli geofisika Universitas King Abdullah Martin May memperingatkan bahwa jumlah korban jiwa akan terus bertambah untuk beberapa hari ke depan. May juga menjelaskan bahwa bencana gempa bumi ini juga akan mempengaruhi kondisi perekonomian di Turki. Sementara itu, sebuah video beredar di media sosial menampilkan kota Kahramanmaras, Turki porak-poranda efek gempa. Saking dahsyatnya kekuatan gempa, warga Turki mengaku merasakan getaran yang sangat kuat ketika gempa terjadi. Seorang warga Turki bernama Erdem menceritakan pada saat gempa terjadi, ia merasa seperti bayi yang sedang digendong dan diguncang secara keras selama 3 kali berturut-turut. Pada video yang beredar di internet, tampak gemuruh keras terdengar ketika terjadinya gempa bumi. Apartemen setinggi 5 lantai ambruk seketika akibat gempa bumi yang terjadi. Gempa bumi ini diketahui dirasakan hingga di Lebanon. Tampak juga video seorang warga meminta tolong lewat sebuah media sosial lantaran dirinya terjebak tertimbun reruntuhan bangunan. Selain menyebabkan runtuhnya bangunan, gempa juga menyebabkan ledakan dan kebakaran karena merusak pipa yang membawa gas bumi di Turki. Video evakuasi warga juga banyak ditemukan di media sosial. Terekam potret berbagai bangunan tinggi runtuh dalam gempa susulan yang melanda Turki pada Senin 6 Februari. Banyak warga yang sedang berusaha menyelamatkan diri ketakutan saat gedung-gedung tinggi rata dengan tanah disertai gemuruh. Inilah beberapa video amatir yang menampilkan detik-detik bangunan tinggi runtuh. Warga yang selamat berusaha menyelamatkan diri mereka, namun justru harus dihadapkan dengan bangunan-bangunan yang terdampak gempa susulan. Tercatat ada lebih dari 100 kali gempa susulan yang terjadi seusai gempa besar dengan magnitudo 7,8 melanda Turki dan Suriah. Warga yang berada di jalanan juga langsung lari berhamburan mendapati gedung-gedung tinggi di depannya runtuh. Survei Geologi Amerika Serikat mengatakan ada setidaknya 100 gempa susulan yang terjadi seusai gempa dahsyat 7,8 magnitudo. USGS ini menyebut magnitudo gempa susulan ini masih di angka 5-6 magnitudo, yang mana sangat berpeluang menghancurkan bangunan yang ada. Sampai saat ini, sebanyak lebih dari 7.800 warga dikabarkan tewas. WHO bahkan mencatat kenaikan jumlah kematian pasca gempa masih akan terus bertambah. Bina çöküyor, bina çöküyor! Çöktü! Bak bak şimdi. Bak. Renda kalama. Bak renda kalama bak. Gelme! La. Gelme!
Proses pencarian korban akibat gempa Turki Suriah pada Senin 6 Februari hingga saat ini masih dilakukan. Pada Selasa 7 Februari malam, korban meninggal dunia karena gempa tersebut kini mencapai 5.000 jiwa. Tak hanya itu, lebih dari 20.000 orang mengalami luka-luka akibat tertimpa runtuhan bangunan. Hal itu diungkapkan langsung oleh Wakil Presiden Turki Fuat Oktay yang menyebut jumlah korban meninggal akibat gempa sebanyak 3.419 di Turki. Sementara di Suriah, pihak berwenang mengatakan lebih dari 1.600 orang meninggal. Sehingga jika ditotal jumlah korban meninggal akibat gempa di Turki dan Suriah lebih dari 5.000 orang. Sementara itu, Orhan Tatar, seorang pejabat Otoritas Manajemen Bencana dan Darurat Turki mengatakan sebelumnya pada hari Selasa bahwa 20.426 lainnya terluka. Tatar mengatakan lebih dari 5.700 bangunan juga telah hancur. Lebih lanjut, Fuat Oktay mengatakan kondisi cuaca buruk menjadi pemicu sulitnya untuk mengirim bantuan. Selain itu, operasi penyelamatan korban gempa di Turki menjadi sulit karena cuaca. Lebih lanjut, ia juga menuturkan hanya kendaraan penyelamat dan bantuan yang diizinkan untuk masuk atau keluar dari Hatay, Kahramanmaras, dan Adiyaman. Operasi penyelamatan difokuskan pada 3 provinsi tersebut dan Malatya dan Oktay. Diketahui gempa dahsyat menimpa Turki dan Suriah pada Senin 6 Februari. Gempa itu terjadi sekira pukul 4:17 waktu setempat. Gempa berkekuatan magnitudo 7,8 telah mengguncang Turki pada Senin 6 Februari sekira pukul 4.17 waktu setempat. Akibat musibah ini sebanyak 7.800 orang tewas hingga banyak bangunan bertingkat hancur. Lantas apa penyebab gempa Turki ini mematikan? Ada kombinasi berbagai faktor menjadi alasan mengapa gempa Turki begitu mematikan. Waktu kejadian, lokasi, garis patahan yang relatif tenang, dan lemahnya konstruksi bangunan merupakan beberapa faktor tersebut. Jumlah korban diperkirakan akan bertambah karena gempa susulan berguncang sepanjang hari. Gempa Turki ini adalah yang terkuat di negara itu sejak tahun 1939 dan menimbulkan ribuan korban karena menghantam beberapa wilayah berpenduduk. Alasan lain adalah waktu gempa yang terjadi pukul 4.17 pagi waktu setempat. Ini artinya orang-orang masih tidur lalu terperangkap ketika rumah mereka roboh. Hal ini diungkapkan oleh Roger Muson, peneliti di British Geological Survey. Muson menerangkan, konstruksi bangunan juga tidak benar-benar memadai untuk daerah yang rawan gempa besar. Hal itu kemungkinan disebabkan fakta bahwa garis patahan tempat gempa terjadi baru-baru ini relatif tenang. Turki berada di salah satu zona gempa paling aktif di dunia. Gempa di sepanjang garis patahan Anatolia Utara di wilayah Düzce, Turki Utara menewaskan lebih dari 17.000 orang pada tahun 1999. Akan tetapi, gempa terbaru pada 6 Februari 2023 terjadi di sisi lain negara itu di sepanjang patahan Anatolia Timur. Menurut Muson, sesar Anatolia Timur tidak pernah diguncang gempa bermagnitudo 7 selama lebih dari 2 abad yang bisa berarti orang-orang mengabaikan betapa bahayanya. Teori Muson menambahkan, oleh karena sudah begitu lama sejak gempa besar terakhir, cukup banyak energi mungkin telah terkumpul. Kekuatan gempa susulan pada Senin 6 Februari termasuk yang bermagnitudo 7,8 mendukung teori ini. 2 hari pasca gempa berkekuatan 7,8 skala Richter mengguncang Turki, masih banyak korban yang belum dievakuasi. Hingga kini ribuan orang dinyatakan tewas setelah tertimpa reruntuhan bangunan. Dalam proses evakuasi korban, banyak kisah haru yang tercipta.
Salah satu korban selamat dari gempa Turki bernama Nurgul Atay mengungkap kisah sedihnya pasca gempa dahsyat menghancurkan bangunan termasuk rumahnya. Diketahui Nurgul Atay berasal dari kota Antakya, Provinsi Hatay, Turki. Nurgul Atay mengaku mendengar suara rintihan sang ibu di bawah reruntuhan bangunan rumahnya akibat gempa. Ia mengatakan suara ibunya yang berada di balik reruntuhan terdengar sangat jelas. Saat itu Atay hanya bisa pasrah meski tak tega mendengar rintihan sang ibu yang kesakitan. Pasalnya tim penyelamat tak memiliki alat berat yang dibutuhkan untuk mengevakuasi ibunya. Ia pun mengatakan bahwa ibunya yang berusia 70 tahun itu tak akan bisa bertahan lama. Sebagai informasi, Provinsi Hatay di Turki menjadi wilayah dengan korban tewas terbanyak. Menurut Menteri Kesehatan Turki Fahrettin Koca, sebanyak 1.647 orang tewas di Hatay, sementara 1.846 orang telah berhasil diselamatkan di Hatay pada Selasa malam. Bandara Hatay ditutup setelah gempa menghancurkan landasan pacu mempersulit upaya penyelamatan. Imbas gempa yang melanda Turki dan Suriah pada Senin 6 Februari, terdapat banyak korban tertimbun reruntuhan bangunan. Hal itu menyebabkan evakuasi korban mengalami kendala, terlebih di tengah cuaca yang dingin di Turki. Bahkan korban selamat sampai meminta tolong di media sosial dengan mengunggah video saat dirinya dikepung oleh puing-puing bangunan. Seorang pria di Provinsi Adıyaman, Turki meminta pertolongan melalui media sosial Twitter. Ia mengunggah video saat dirinya berada di bawah reruntuhan bangunan. Dalam cuitannya, pria itu berkata bahwa dirinya tidak bisa keluar dengan cara apapun hingga meminta tolong kepada warganet. Sementara pria lain di Provinsi Selatan Antakya, Turki, membagikan video di Instagram dari kamar tidurnya. Dalam video itu, ia berteriak dan menanyakan apakah ibunya yang tertidur di sebelah kamarnya masih hidup atau tidak. Banyak korban yang masih di bawah runtuhan meminta tolong di Twitter. Mereka juga mengunggah video dan foto yang menunjukkan penderitaan mereka dan meminta bantuan. Diketahui hingga Selasa 7 Februari, korban tewas akibat gempa di Turki telah meningkat lebih dari 5.000 korban jiwa dan lebih dari 26.000 luka-luka. Diperkirakan jumlah itu masih akan terus bertambah mengingat kondisi korban yang banyak terkubur dalam bangunan. Kondisi cuaca dingin menjadi tantangan yang harus dihadapi para korban gempa Turki. Ribuan bangunan ambruk di kota-kota di seluruh wilayah tampak seperti daerah yang sudah dilanda perang. Tubuh seorang balita ditemukan berada di balik reruntuhan pasca gempa di perbatasan Turki dan Suriah pada Senin 6 Februari. Bocah malang itu tak bisa langsung dievakuasi dan sementara waktu diberi minum oleh sang penyelamat. Bocah bernama Muhammad Ahmed ini ditemukan berada di reruntuhan di wilayah Antakya. Wajahnya penuh dengan debu saat pertama kali ditemukan. Muhammad Ahmed ditemukan oleh sebuah komunitas municipality yang ikut terjun menjadi relawan pencarian korban. Dalam video yang dibagikan, Muhammad tampak diberi minum dari tutup botol air mineral. Meski menahan sakit di balik reruntuhan, Muhammad bisa meneguk air agar menghindari dehidrasi. Ia pun beberapa kali meneguk air yang diberikan sembari wajahnya mulai tersenyum. Evakuasi di wilayah Antakya sendiri sejauh ini masih belum dilakukan dengan maksimal. Pasalnya di Antakya, ibu kota Provinsi Hatay yang berbatasan dengan Suriah, jumlah petugas penyelamat sangat terbatas sehingga penduduk secara swadaya ikut mencari para korban di balik reruntuhan dengan alat seadanya. Kesini, kesini. Hey, tamam. Ver, az daha ver. Muhammed, al su, al su, al su. Aferin, 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 aferin. Muhammed, ente juan. Tamam. 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 Ay. Tamam. Hadi az kaldı Muhammed. Aferin Muhammed. Aferin Muhammed. Aznaç, aznaç, aznaç. Aznaç, aznaç, aznaç. Tamam. Tamam. Aferin Muhammed. Aferin sana.
Video mengharukan merekam detik-detik seorang gadis cilik menjaga sang adik di balik reruntuhan gempa Turki. Ia terus mengelus kepala adiknya saat tubuhnya tertimpa bangunan besar. Bocah cilik itu pun terus merintih meminta pertolongan. Video ini dibagikan oleh seorang jurnalis setempat pada Selasa 7 Februari. Bocah malang yang mengenakan setelan biru itu meminta tolong agar diselamatkan dari balik reruntuhan, sementara sang adik tetap berada di pelukan gadis cilik tersebut. Tubuh bocah itu tertimpa bangunan namun ia tak menangis dan dengan pasrah meminta diselamatkan. Beruntung setelah lebih dari 17 jam setelah gempa, ia dan adik perempuannya akhirnya berhasil dievakuasi. Potret dua bocah malang itu berhasil diselamatkan juga dibagikan dalam foto setelahnya. Meski dalam kondisi lemas, dua bocah itu terlihat sudah aman dan sedang terbaring di sebuah kursi sofa. Seperti diketahui bahwa gempa dahsyat melanda Turki dengan magnitudo 7,8 pada Senin 6 Februari. Gempa tersebut telah menewaskan lebih dari 7.800 orang dan diprediksi masih akan terus bertambah. Gempa tersebut terjadi sekitar pukul 4:17 waktu setempat saat masih banyak warga yang sedang tidur. Seorang perempuan di Suriah meninggal dunia setelah melahirkan di bawah reruntuhan bangunan. Beruntung, sang bayi berhasil diselamatkan dan langsung dibawa ke tempat yang aman. Beginilah detik-detik penyelamatan bayi perempuan yang baru saja lahir di bawah puing-puing bangunan. Seorang pria tampak membawa bayi tersebut sambil setengah berlari. Sementara pria di belakangnya berjalan menyusul dan membawakan selimut. Tidak disebutkan identitas perempuan yang melahirkan bayi tersebut. Namun, anggota keluarganya dikabarkan telah meninggal dunia. Dikutip dari Daily Mail, peristiwa ini terjadi setelah Suriah diguncang gempa bermagnitudo 7,8 pada Senin 6 Februari kemarin. Bencana ini mengakibatkan ratusan bangunan hancur dan bahkan rata dengan tanah. Hingga Selasa 7 Februari malam, jumlah korban meninggal akibat gempa ini mencapai 5.000 orang. Warga yang paling banyak terdampak gempa dahsyat ini adalah Turki, sebab pusat gempa ada berlokasi di Provinsi Gaziantep, Turki sebelah tenggara. Hingga saat ini proses pencarian korban hilang masih terus berlanjut. Sementara bantuan dari berbagai belahan dunia, baik logistik dan tim penyelamat juga telah berdatangan. Terdapat kisah pilu yang dialami oleh korban gempa bumi Turki dan Suriah pada Senin 6 Februari. Seorang ayah di Turki yang selamat dari runtuhan terus memegangi tangan putrinya yang sudah meninggal dunia karena tertimbun sebuah bangunan. Dalam potret yang beredar, pria yang diketahui seorang pastor bernama Mesut Henser tetap memegangi tangan putrinya yang sudah tertimbun bangunan. Mesut terlihat terduduk di puing-puing bangunan tersebut dengan mengenakan jaket berwarna oranye. Dalam foto, tampak Mesut dengan setia menggenggam tangan putrinya yang ada di atas sebuah kasur. Raut kesedihan sangat tampak di wajahnya yang kehilangan putrinya karena gempa dahsyat yang mengguncang Turki pada Senin pagi.
di mana gempa tersebut terjadi saat masih banyak orang yang tertidur di tempat tidur mereka. Gempa bermagnitudo 7,8 itu terjadi dan kemudian disusul gempa berkekuatan 5,8 skala Richter saat upaya penyelamatan untuk menyelamatkan korban yang terperangkap masih dilakukan. Badai musim dingin dan suhu yang membekukan telah menghambat mereka yang bekerja mati-matian berpacu dengan waktu untuk membebaskan orang-orang dari puing-puing. Sebab dengan cuaca dingin ini membuat kebutuhan untuk menjangkau para penyintas yang terperangkap menjadi lebih mendesak. Sampai saat ini, korban meninggal dunia yang sudah tercatat mencapai lebih dari 5.000 orang. Sementara untuk korban luka-luka sampai 20.000 orang. Ratusan orang diyakini masih terperangkap di bawah puing-puing dan jumlah korban diperkirakan akan bertambah. Sebab hingga saat ini, petugas penyelamat masih mencari gundukan reruntuhan di kota-kota besar dan kecil di seluruh area. Pasca gempa magnitudo 7,8 yang melanda Turki dan Suriah telah menimbulkan ribuan korban. Kini korban selamat masih ada yang terjebak reruntuhan bangunan. Untuk segera mendapatkan bantuan, mereka memposting kondisinya di media sosial. Para korban selamat yang masih terjebak di reruntuhan akibat gempa meminta bantuan di media sosial. Seperti seorang pria di Provinsi Adıyaman, Turki memposting video dirinya berada di bawah reruntuhan. Postingan tersebut ia unggah di media sosial Twitter untuk meminta pertolongan. Ia mengaku dirinya tak bisa keluar dengan cara apapun. Oleh karenanya, ia meminta pertolongan seraya memohon doa dari warganet. Sementara pria lain di Provinsi Selatan Antakya, Turki membagikan video di Instagram dari kamar tidurnya. Dalam videonya ia berteriak dan menanyakan apakah ibunya yang masih tidur di sebelah kamarnya masih hidup atau tidak. Banyak korban yang masih di bawah runtuhan turun ke Twitter untuk menunjukkan penderitaan mereka dan meminta bantuan. Terkini korban tewas telah menembus angka 7.800 orang. Sebagaimana diketahui, gempa dengan magnitudo 7,8 mengguncang Turki bagian selatan pada Senin 6 Februari. Pusat gempa terletak 23 km timur Nurdagi, Provinsi Gaziantep pada kedalaman 24,1 km. Nurdagi terletak di sepanjang perbatasan Turki-Suriah. Karenanya gempa juga dirasakan di beberapa negara di wilayah tersebut termasuk Suriah dan Lebanon. Gempa tersebut merobohkan sejumlah bangunan dan membuat penduduk berlarian ke jalan. Video yang dibagikan di media sosial menunjukkan puluhan bangunan runtuh sementara warga ketakutan berkerumun di jalanan di tengah kekacauan kondisi lingkungan. Gubernur Gaziantep Davud Gol mengatakan gempa bumi terasa kuat di kotanya dan menyarankan masyarakat untuk menunggu di luar rumah mereka. Tak hanya itu, sekitar 11 menit setelah gempa utama melanda, gempa susulan terkuat berkekuatan magnitudo 6,7 melanda sekitar 32 km barat laut pusat gempa utama. Gempa susulan hebat lainnya dengan kekuatan magnitudo 5,6 kemudian terjadi 19 menit setelah gempa utama. Tim penyelamat saat ini terus berjuang mencari korban. Mereka harus melawan hujan lebat dan salju. Peneliti asal Belanda, Frank Hurwitz, menjadi perbincangan di media sosial. Hal itu bermula saat Frank memprediksi gempa yang terjadi di Turki dan Suriah yang ia tulis di akun Twitternya. Frank memposting cuitannya tersebut pada Jumat 3 Februari 2023. Dalam postingannya tersebut ia menuliskan cepat atau lambat, gempa berkekuatan 7,5 akan terjadi di wilayah Turki, Yordania, dan Suriah. Cuitannya tersebut kini telah dilihat 42 juta kali dan 42.000 retweets. Saat Turki dan Suriah diguncang gempa bermagnitudo 7,8 pada Senin 6 Februari, Hurwitz mengucapkan belasungkawa melalui akun Twitternya. Menurutnya, gempa bumi tersebut terjadi didahului oleh geometri planet atau garis planet yang kritis. Frank sendiri merupakan peneliti dari sebuah lembaga bernama Solar System Geometry Survey atau SSGOIS. Keterangan itu tertulis di bio Twitter miliknya.
Organisasi SSGIOS juga mengklaim bekerja untuk memantau geometri antara benda langit yang terkait dengan aktivitas seismik. Hanya saja banyak netizen ada yang mempercayai cuitan tersebut, ada yang tidak, sebab hipotesisnya tak didukung oleh bukti ilmiah. Netizen terbagi dua atas teorinya tersebut. Ada yang menyebut seharusnya orang-orang mendengarkan prediksi Hurwitz. Ada juga yang mengatakan hipotesisnya tak didukung oleh bukti ilmiah. Sementara itu, Survei Geologi Amerika Serikat, Badan Pemantau Aktivitas Seismik Pemerintah Amerika Serikat mengatakan gempa bumi tak dapat diprediksi. Tim penyelamat di Turki dan Suriah bekerja semalaman dan dalam suhu yang hampir di bawah nol. Mereka menyisir puing-puing untuk mencari korban selamat. Gempa kuat dan gempa susulan meruntuhkan ribuan bangunan, menewaskan lebih dari 4.300 orang. Gempa tersebut menimbulkan kekhawatiran bencana kemanusiaan baru. Menurut Survei Geologi Amerika Serikat, gempa berkekuatan M7,8 pertama terjadi pada pukul 4:17 pagi waktu setempat pada hari Senin. Gempa juga dirasakan di Siprus, Mesir, Israel, dan Lebanon. Ratusan gempa susulan termasuk gempa berkekuatan M7,5 melanda Turki setelahnya. Rentetan guncangan tersebut merupakan yang paling mematikan yang melanda negara tersebut dalam lebih dari 20 tahun. Gempa awal berpusat di dekat Gaziantep di Turki Tengah Selatan, sekuat gempa yang terjadi pada tahun 1939. Gempa yang terkuat yang pernah tercatat di Turki. Kondisi cuaca di Turki menambah kesulitan yang dialami para korban dan penyintas gempa dahsyat yang melanda Turki. Hal itu juga dialami para pelajar dan mahasiswa Indonesia di kota Kahramanmaras yang luluh lantak dihantam gempa pada Senin 6 Februari 2023. Sejumlah mahasiswa Indonesia di Kahramanmaras mengungsi ke tenda darurat setelah gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,8. Sebagian mahasiswa Indonesia menempati tenda pengungsian yang disediakan pemerintah di 12 Syubat Stadium. Kahramanmaras merupakan lokasi terparah terdampak gempa. Wilayah tersebut diketahui menjadi pusat gempa yang menyebabkan ribuan orang meninggal dunia. Selain mengungsi ke tenda-tenda yang disiapkan pemerintah, sebagian mahasiswa Indonesia pun mengungsi di penampungan yang berada di sekitar kampus mereka. Mereka meninggalkan apartemen yang biasa menjadi tempat tinggalnya lantaran kondisi rusak akibat gempa dahsyat yang mengguncang wilayah Turki. Hamam, seorang mahasiswa Indonesia di Kahramanmaras, mengungkapkan mahasiswa Indonesia di lokasi terparah gempa saat ini akan dievakuasi KJRI ke daerah yang aman. Ia pun mengungkapkan bila para mahasiswa Indonesia di Kahramanmaras dalam kondisi aman. Namun demikian, ada beberapa yang terluka akibat terkena puing-puing bangunan saat gempa mengguncang wilayah tersebut. Para mahasiswa Indonesia yang berada di Kahramanmaras akan dievakuasi ke Ankara oleh KBRI. Hamam pun mengirimkan foto-foto kondisi mahasiswa Indonesia di Kahramanmaras, termasuk kondisi apartemen yang dihuni mereka pasca gempa Turki. Sebelumnya, juru bicara Kemlu Teuku Faisyah menyampaikan update warga negara Indonesia atau WNI yang menjadi korban gempa bumi Turki Suriah. Dalam laporan yang diterimanya, sebanyak 10 warga negara Indonesia menderita luka berat. Ia mengatakan dari 10 korban gempa tersebut, 4 orang telah dirawat di rumah sakit setempat, sementara 6 WNI akan dievakuasi ke ibu kota Ankara. Menurutnya, tim KBRI Ankara juga akan mengevakuasi 104 warga negara Indonesia dari 5 titik. Sebanyak 40 WNI Gaziantep akan dievakuasi ke Ankara, sebab bangunan rumah maupun asrama yang ditinggalinya sudah hancur. Sedangkan safe house terdekat sudah terlalu penuh dengan pengungsi lainnya, sehingga tak mungkin lagi untuk ditempati para WNI. Jubir Kemlu menyampaikan bahwa Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi telah berkomunikasi dengan Menteri Luar Negeri Turki untuk menyampaikan bela sungkawa akibat bencana gempa bumi tersebut. Sementara Duta Besar Indonesia untuk Turki, lalu M. Iqbal, menjelaskan 4 tim KBRI Ankara sedang menuju lokasi gempa untuk menyelamatkan WNI. Dari Kahramanmaras ada sekira 40 orang yang akan dievakuasi ke Ankara.
Gempa dahsyat berkekuatan 7,8 magnitudo di Turki dan Suriah menghancurkan sebagian besar wilayah dan menyebabkan ribuan kematian. Dalam bencana alam ini, Turki yang paling menderita setelah sebelumnya kedua negara tetangga itu mengalami bencana buatan manusia yang episentrumnya di Suriah. Bagaimana diketahui, perang saudara Suriah sudah berlangsung lebih dari 1 dekade. Konflik yang berlangsung di Suriah antara golongan pemberontak pro-demokrasi dan Presiden Suriah Bashar al-Assad pada 2011. Sejak pertempuran dimulai, lebih dari 500.000 orang telah tewas, lebih dari 1 juta orang terluka dan jutaan lainnya terpaksa harus mengungsi. Meski disebut perang saudara, konflik yang telah menghancurkan beberapa kota Suriah ini juga melibatkan beberapa negara dan organisasi teroris. Turki dan Suriah memiliki banyak klaim satu sama lain, seperti otoritas Suriah menuduh Turki melakukan agresi, mendanai dan melatih para pemberontak, serta berkeinginan untuk mencaplok wilayah utara Republik Arab. Sementara Ankara mencela Damaskus karena melancarkan perang saudara yang menyebabkan jutaan pengungsi berakhir di Turki dan masalah Kurdi semakin parah, kemudian mengancam keamanan Republik. Namun dengan adanya bencana alam ini ada kemungkinan membantu menemukan jalan keluar dari konfrontasi Turki-Suriah dan mendekatkan kedua negara tersebut. Hal ini bisa terjadi karena Erdogan dan Assad sudah berada di jalan menuju rekonsiliasi. Di sisi lain, Rusia juga sangat tertarik pada normalisasi hubungan Turki-Suriah dan melakukan segala hal untuk ini. Indonesia menyusul Rusia dan Arab Saudi yang mengirimkan bantuan untuk korban gempa di Turki. Pemerintah Indonesia mengirimkan 1 kontainer berisi bahan makanan instan untuk korban gempa. Bahan makanan itu diantaranya mie instan dan kompor gas portable. Hal tersebut disampaikan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Teuku Faizasyah. Pihaknya mengatakan bantuan tersebut telah diberikan melalui KBRI Ankara. Dengan paket bantuan tersebut diharapkan mampu membantu WNI yang juga terdampak. KBRI Ankara sendiri mengatakan bahwa bantuan tersebut mampu mengurangi beban WNI yang ada di Turki. Sementara Faizasyah juga menyinggung soal tim tanggap darurat. Pihaknya mengatakan pemerintah Indonesia masih akan membahasnya dengan kementerian terkait. Di sisi lain, pemerintah menyampaikan alasan Indonesia mengirim makanan instan untuk korban gempa. Alasan tersebut disampaikan oleh Duta Besar Indonesia untuk Turki, Lalu M. Iqbal. Ia mengatakan bantuan tersebut disesuaikan dengan kondisi di Turki saat ini. Diketahui Turki sedang dilanda badai salju dan membutuhkan penghangat. Oleh sebab itu pemerintah Indonesia tak hanya mengirim makanan instan namun juga selimut. Dikabarkan 4 tim KBRI Ankara telah membawa 300 selimut untuk WNI yang terdampak. Hal itu dikarenakan tak semua WNI mau untuk dievakuasi. Masih ada beberapa WNI yang memilih untuk tetap tinggal sehingga pemerintah memberikan bantuan logistik. Diketahui Turki dilanda gempa pada Senin 6 Februari 2023. Akibat bencana ini tercatat sebanyak 7.926 orang meninggal. WNI kita yang terkena dampak langsung, yang luka-luka dari gempa ini adalah 3 orang. Per hari ini, per tadi malam, sudah menjadi 10 orang. Jadi 4-nya sudah bisa kita rawat di rumah sakit, sementara 6-nya yang sekarang akan kita evakuasi. Jadi total ada 10 orang. Di luar itu ada 1 ibu dengan 2 anak yang sampai saat ini mereka tinggal di Antakya, sampai saat ini belum berhasil kami hubungin. Kami sudah mencoba melalui simpul-simpul masyarakat dan akan terus kami coba. Dan kami sudah koordinasi juga dengan otoritas tempat mengenai ibu dan 2 anak ini yang sampai saat ini belum berhasil kami hubungi. Kemudian di Diyarbakir ada 2 pekerja spa terapis yang sampai saat ini juga belum bisa kami hubungi. Sekedar buat gambaran mengenai kondisi di lapangan. Proses evakuasi ini memang menjadi sulit dan sangat berat untuk dilakukan oleh pemerintah Turki karena
Gempa dahsyat berkekuatan magnitudo 7,8 mengguncang wilayah Turki dan Suriah hingga menyebabkan ribuan orang tewas. Diketahui gempa terjadi di perbatasan Turki dan Suriah pada Senin 6 Februari 2023. Beberapa jam kemudian terjadi gempa susulan di bagian tenggara Turki berkekuatan 7,5 magnitudo. Dikutip Tribun Wow dari Al Jazeera, gempa susulan ini bahkan sempat terekam oleh wartawan Turki yang melakukan siaran langsung di kota Malatya untuk meliput kondisi dampak gempa yang pertama. Pada video yang beredar, tampak jurnalis berjaket biru itu tengah mendeskripsikan kerusakan yang terjadi di sekitarnya. Terlihat warga dan tim SAR berdiri di belakangnya. Saat sedang berbicara memberikan liputan langsung, tiba-tiba warga yang ada di belakangnya ramai-ramai berlari ke arah depan. Kepanikan warga tersebut disusul suara sirine serta teriakan histeris. Tak lama kemudian terdengar suara keras bangunan runtuh. Kameramen yang sempat panik kemudian menyorot kembali jalan tempatnya melakukan siaran live yang ternyata sudah dipenuhi oleh debu akibat reruntuhan bangunan. Pemerintah Turki sendiri menyatakan tidak bisa memprediksi berapa banyak jumlah korban jiwa akan bertambah. Di sisi lain, ahli geofisika Universitas King Abdullah Maratin May memperingatkan bahwa jumlah korban jiwa akan terus bertambah untuk beberapa hari ke depan. May juga menjelaskan bahwa bencana gempa bumi ini juga akan mempengaruhi kondisi perekonomian di Turki. Sementara itu, sebuah video beredar di media sosial menampilkan kota Kahramanmaras, Turki porak-poranda efek gempa. Saking dahsyatnya kekuatan gempa, warga Turki mengaku merasakan getaran yang sangat kuat ketika gempa terjadi. Seorang warga Turki bernama Erdem menceritakan pada saat gempa terjadi, ia merasa seperti bayi yang sedang digendong dan diguncang secara keras selama 3 kali berturut-turut. Pada video yang beredar di internet, tampak gemuruh keras terdengar ketika terjadinya gempa bumi. Apartemen setinggi 5 lantai ambruk seketika akibat gempa bumi yang terjadi. Gempa bumi ini diketahui dirasakan hingga di Lebanon. Tampak juga video seorang warga meminta tolong lewat sebuah media sosial lantaran dirinya terjebak tertimbun reruntuhan bangunan. Selain menyebabkan runtuhnya bangunan, gempa juga menyebabkan ledakan dan kebakaran karena merusak pipa yang membawa gas bumi di Turki. Video evakuasi warga juga banyak ditemukan di media sosial. Terekam potret berbagai bangunan tinggi runtuh dalam gempa susulan yang melanda Turki pada Senin 6 Februari. Banyak warga yang sedang berusaha menyelamatkan diri ketakutan saat gedung-gedung tinggi rata dengan tanah disertai gemuruh. Inilah beberapa video amatir yang menampilkan detik-detik bangunan tinggi runtuh. Warga yang selamat berusaha menyelamatkan diri mereka, namun justru harus dihadapkan dengan bangunan-bangunan yang terdampak gempa susulan. Tercatat ada lebih dari 100 kali gempa susulan yang terjadi seusai gempa besar dengan magnitudo 7,8 melanda Turki dan Suriah. Warga yang berada di jalanan juga langsung lari berhamburan mendapati gedung-gedung tinggi di depannya runtuh. Survei Geologi Amerika Serikat mengatakan ada setidaknya 100 gempa susulan yang terjadi seusai gempa dahsyat 7,8 magnitudo. USGS ini menyebut magnitudo gempa susulan ini masih di angka 5-6 magnitudo, yang mana sangat berpeluang menghancurkan bangunan yang ada. Sampai saat ini, sebanyak lebih dari 7.800 warga dikabarkan tewas. WHO bahkan mencatat kenaikan jumlah kematian pasca gempa masih akan terus bertambah. Bina çöküyor, bina çöküyor! Çöktü! Bak, rentakara bak. Gelme! La!
Proses pencarian korban akibat gempa Turki Suriah pada Senin 6 Februari hingga saat ini masih dilakukan. Pada Selasa 7 Februari malam, korban meninggal dunia karena gempa tersebut kini mencapai 5.000 jiwa. Tak hanya itu, lebih dari 20.000 orang mengalami luka-luka akibat tertimpa runtuhan bangunan. Hal itu diungkapkan langsung oleh Wakil Presiden Turki Fuat Oktay yang menyebut jumlah korban meninggal akibat gempa sebanyak 3.419 di Turki. Sementara di Suriah, pihak berwenang mengatakan lebih dari 1.600 orang meninggal. Sehingga jika ditotal jumlah korban meninggal akibat gempa di Turki dan Suriah lebih dari 5.000 orang. Sementara itu, Orhan Tatar, seorang pejabat Otoritas Manajemen Bencana dan Darurat Turki mengatakan sebelumnya pada hari Selasa bahwa 20.426 lainnya terluka. Tatar mengatakan lebih dari 5.700 bangunan juga telah hancur. Lebih lanjut, Fuat Oktay mengatakan kondisi cuaca buruk menjadi pemicu sulitnya untuk mengirim bantuan. Selain itu, operasi penyelamatan korban gempa di Turki menjadi sulit karena cuaca. Lebih lanjut, ia juga menuturkan hanya kendaraan penyelamat dan bantuan yang diizinkan untuk masuk atau keluar dari Hatay, Kahramanmaras, dan Adiyaman. Operasi penyelamatan difokuskan pada 3 provinsi tersebut dan Malatya dan Oktay. Diketahui gempa dahsyat menimpa Turki dan Suriah pada Senin 6 Februari. Gempa itu terjadi sekira pukul 4:17 waktu setempat. Gempa berkekuatan magnitudo 7,8 telah mengguncang Turki pada Senin 6 Februari sekira pukul 4.17 waktu setempat. Akibat musibah ini sebanyak 7.800 orang tewas hingga banyak bangunan bertingkat hancur. Lantas apa penyebab gempa Turki ini mematikan? Ada kombinasi berbagai faktor menjadi alasan mengapa gempa Turki begitu mematikan. Waktu kejadian, lokasi, garis patahan yang relatif tenang, dan lemahnya konstruksi bangunan merupakan beberapa faktor tersebut. Jumlah korban diperkirakan akan bertambah karena gempa susulan berguncang sepanjang hari. Gempa Turki ini adalah yang terkuat di negara itu sejak tahun 1939 dan menimbulkan ribuan korban karena menghantam beberapa wilayah berpenduduk. Alasan lain adalah waktu gempa yang terjadi pukul 4.17 pagi waktu setempat. Ini artinya orang-orang masih tidur lalu terperangkap ketika rumah mereka roboh. Hal ini diungkapkan oleh Roger Muson, peneliti di British Geological Survey. Muson menerangkan, konstruksi bangunan juga tidak benar-benar memadai untuk daerah yang rawan gempa besar. Hal itu kemungkinan disebabkan fakta bahwa garis patahan tempat gempa terjadi baru-baru ini relatif tenang. Turki berada di salah satu zona gempa paling aktif di dunia. Gempa di sepanjang garis patahan Anatolia Utara di wilayah Düzce, Turki Utara menewaskan lebih dari 17.000 orang pada tahun 1999. Akan tetapi, gempa terbaru pada 6 Februari 2023 terjadi di sisi lain negara itu di sepanjang patahan Anatolia Timur. Menurut Muson, sesar Anatolia Timur tidak pernah diguncang gempa bermagnitudo 7 selama lebih dari 2 abad yang bisa berarti orang-orang mengabaikan betapa bahayanya. Teori Muson menambahkan, oleh karena sudah begitu lama sejak gempa besar terakhir, cukup banyak energi mungkin telah terkumpul. Kekuatan gempa susulan pada Senin 6 Februari termasuk yang bermagnitudo 7,8 mendukung teori ini. 2 hari pasca gempa berkekuatan 7,8 skala Richter mengguncang Turki, masih banyak korban yang belum dievakuasi. Hingga kini ribuan orang dinyatakan tewas setelah tertimpa reruntuhan bangunan. Dalam proses evakuasi korban, banyak kisah haru yang tercipta.
Salah satu korban selamat dari gempa Turki bernama Nurgul Atay mengungkap kisah sedihnya pasca gempa dahsyat menghancurkan bangunan termasuk rumahnya. Diketahui Nurgul Atay berasal dari kota Antakya, Provinsi Hatay, Turki. Nurgul Atay mengaku mendengar suara rintihan sang ibu di bawah reruntuhan bangunan rumahnya akibat gempa. Ia mengatakan suara ibunya yang berada di balik reruntuhan terdengar sangat jelas. Saat itu Atay hanya bisa pasrah meski tak tega mendengar rintihan sang ibu yang kesakitan. Pasalnya tim penyelamat tak memiliki alat berat yang dibutuhkan untuk mengevakuasi ibunya. Ia pun mengatakan bahwa ibunya yang berusia 70 tahun itu tak akan bisa bertahan lama. Sebagai informasi, Provinsi Hatay di Turki menjadi wilayah dengan korban tewas terbanyak. Menurut Menteri Kesehatan Turki Fahrettin Koca, sebanyak 1.647 orang tewas di Hatay, sementara 1.846 orang telah berhasil diselamatkan di Hatay pada Selasa malam. Bandara Hatay ditutup setelah gempa menghancurkan landasan pacu mempersulit upaya penyelamatan. Imbas gempa yang melanda Turki dan Suriah pada Senin 6 Februari, terdapat banyak korban tertimbun reruntuhan bangunan. Hal itu menyebabkan evakuasi korban mengalami kendala, terlebih di tengah cuaca yang dingin di Turki. Bahkan korban selamat sampai meminta tolong di media sosial dengan mengunggah video saat dirinya dikepung oleh puing-puing bangunan. Seorang pria di Provinsi Adıyaman, Turki meminta pertolongan melalui media sosial Twitter. Ia mengunggah video saat dirinya berada di bawah reruntuhan bangunan. Dalam cuitannya, pria itu berkata bahwa dirinya tidak bisa keluar dengan cara apapun hingga meminta tolong kepada warganet. Sementara pria lain di Provinsi Selatan Antakya, Turki, membagikan video di Instagram dari kamar tidurnya. Dalam video itu, ia berteriak dan menanyakan apakah ibunya yang tertidur di sebelah kamarnya masih hidup atau tidak. Banyak korban yang masih di bawah runtuhan meminta tolong di Twitter. Mereka juga mengunggah video dan foto yang menunjukkan penderitaan mereka dan meminta bantuan. Diketahui hingga Selasa 7 Februari, korban tewas akibat gempa di Turki telah meningkat lebih dari 5.000 korban jiwa dan lebih dari 26.000 luka-luka. Diperkirakan jumlah itu masih akan terus bertambah mengingat kondisi korban yang banyak terkubur dalam bangunan. Kondisi cuaca dingin menjadi tantangan yang harus dihadapi para korban gempa Turki. Ribuan bangunan ambruk di kota-kota di seluruh wilayah tampak seperti daerah yang sudah dilanda perang. Tubuh seorang balita ditemukan berada di balik reruntuhan pasca gempa di perbatasan Turki dan Suriah pada Senin 6 Februari. Bocah malang itu tak bisa langsung dievakuasi dan sementara waktu diberi minum oleh sang penyelamat. Bocah bernama Muhammad Ahmed ini ditemukan berada di reruntuhan di wilayah Antakya. Wajahnya penuh dengan debu saat pertama kali ditemukan. Muhammad Ahmed ditemukan oleh sebuah komunitas municipality yang ikut terjun menjadi relawan pencarian korban. Dalam video yang dibagikan, Muhammad tampak diberi minum dari tutup botol air mineral. Meski menahan sakit di balik reruntuhan, Muhammad bisa meneguk air agar menghindari dehidrasi. Ia pun beberapa kali meneguk air yang diberikan sembari wajahnya mulai tersenyum. Evakuasi di wilayah Antakya sendiri sejauh ini masih belum dilakukan dengan maksimal. Pasalnya di Antakya, ibu kota provinsi Hatay yang berbatasan dengan Suriah, jumlah petugas penyelamat sangat terbatas sehingga penduduk secara swadaya ikut mencari para korban di balik reruntuhan dengan alat seadanya. Kesini. Kesini. Hey, tamam. Ver, az daha ver. Muhammed, al su. Al su. Al su. Aferin, 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 aferin. Muhammed, ente juan. Tamam. 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 Ay. Tamam. Hadi az kaldı Muhammed. Aferin Muhammed. Aferin Muhammed. Evet, aznaç, aznaç, aznaç. Aznaç, aznaç, aznaç. Tamam. Tamam. Aferin Muhammed. Aferin sana.
Video mengharukan merekam detik-detik seorang gadis cilik menjaga sang adik di balik reruntuhan gempa Turki. Ia terus mengelus kepala adiknya saat tubuhnya tertimpa bangunan besar. Bocah cilik itu pun terus merintih meminta pertolongan. Video ini dibagikan oleh seorang jurnalis setempat pada Selasa 7 Februari. Bocah malang yang mengenakan setelan biru itu meminta tolong agar diselamatkan dari balik reruntuhan, sementara sang adik tetap berada di pelukan gadis cilik tersebut. Tubuh bocah itu tertimpa bangunan namun ia tak menangis dan dengan pasrah meminta diselamatkan. Beruntung setelah lebih dari 17 jam setelah gempa, ia dan adik perempuannya akhirnya berhasil dievakuasi. Potret dua bocah malang itu berhasil diselamatkan juga dibagikan dalam foto setelahnya. Meski dalam kondisi lemas, dua bocah itu terlihat sudah aman dan sedang terbaring di sebuah kursi sofa. Seperti diketahui bahwa gempa dahsyat melanda Turki dengan magnitudo 7,8 pada Senin 6 Februari. Gempa tersebut telah menewaskan lebih dari 7.800 orang dan diprediksi masih akan terus bertambah. Gempa tersebut terjadi sekitar pukul 4:17 waktu setempat saat masih banyak warga yang sedang tidur. طيب انا مع انا ولا كلمه انا احسن منك. طب اذا جبت شو طالعين Seorang perempuan di Suriah meninggal dunia setelah melahirkan di bawah reruntuhan bangunan. Beruntung, sang bayi berhasil diselamatkan dan langsung dibawa ke tempat yang aman. Beginilah detik-detik penyelamatan bayi perempuan yang baru saja lahir di bawah puing-puing bangunan. Seorang pria tampak membawa bayi tersebut sambil setengah berlari. Sementara pria di belakangnya berjalan menyusul dan membawakan selimut. Tidak disebutkan identitas perempuan yang melahirkan bayi tersebut. Namun, anggota keluarganya dikabarkan telah meninggal dunia. Dikutip dari Daily Mail, peristiwa ini terjadi setelah Suriah diguncang gempa bermagnitudo 7,8 pada Senin 6 Februari kemarin. Bencana ini mengakibatkan ratusan bangunan hancur dan bahkan rata dengan tanah. Hingga Selasa 7 Februari malam, jumlah korban meninggal akibat gempa ini mencapai 5.000 orang. Warga yang paling banyak terdampak gempa dahsyat ini adalah Turki, sebab pusat gempa ada berlokasi di Provinsi Gaziantep, Turki sebelah tenggara. Hingga saat ini proses pencarian korban hilang masih terus berlanjut. Sementara bantuan dari berbagai belahan dunia, baik logistik dan tim penyelamat juga telah berdatangan. Terdapat kisah pilu yang dialami oleh korban gempa bumi Turki dan Suriah pada Senin 6 Februari. Seorang ayah di Turki yang selamat dari runtuhan terus memegangi tangan putrinya yang sudah meninggal dunia karena tertimbun sebuah bangunan. Dalam potret yang beredar, pria yang diketahui seorang pastor bernama Mesut Henser tetap memegangi tangan putrinya yang sudah tertimbun bangunan. Mesut terlihat terduduk di puing-puing bangunan tersebut dengan mengenakan jaket berwarna oranye. Dalam foto, tampak Mesut dengan setia menggenggam tangan putrinya yang ada di atas sebuah kasur. Raut kesedihan sangat tampak di wajahnya yang kehilangan putrinya karena gempa dahsyat yang mengguncang Turki pada Senin pagi.
di mana gempa tersebut terjadi saat masih banyak orang yang tertidur di tempat tidur mereka. Gempa bermagnitudo 7,8 itu terjadi dan kemudian disusul gempa berkekuatan 5,8 skala Richter saat upaya penyelamatan untuk menyelamatkan korban yang terperangkap masih dilakukan. Badai musim dingin dan suhu yang membekukan telah menghambat mereka yang bekerja mati-matian berpacu dengan waktu untuk membebaskan orang-orang dari puing-puing. Sebab dengan cuaca dingin ini membuat kebutuhan untuk menjangkau para penyintas yang terperangkap menjadi lebih mendesak. Sampai saat ini, korban meninggal dunia yang sudah tercatat mencapai lebih dari 5.000 orang. Sementara untuk korban luka-luka sampai 20.000 orang. Ratusan orang diyakini masih terperangkap di bawah puing-puing dan jumlah korban diperkirakan akan bertambah. Sebab hingga saat ini, petugas penyelamat masih mencari gundukan reruntuhan di kota-kota besar dan kecil di seluruh area. Pasca gempa magnitudo 7,8 yang melanda Turki dan Suriah telah menimbulkan ribuan korban. Kini korban selamat masih ada yang terjebak reruntuhan bangunan. Untuk segera mendapatkan bantuan, mereka memposting kondisinya di media sosial. Para korban selamat yang masih terjebak di reruntuhan akibat gempa meminta bantuan di media sosial. Seperti seorang pria di Provinsi Adiyaman, Turki memposting video dirinya berada di bawah reruntuhan. Postingan tersebut ia unggah di media sosial Twitter untuk meminta pertolongan. Ia mengaku dirinya tak bisa keluar dengan cara apapun. Oleh karenanya, ia meminta pertolongan seraya memohon doa dari warganet. Sementara pria lain di Provinsi Selatan Antakya, Turki membagikan video di Instagram dari kamar tidurnya. Dalam videonya ia berteriak dan menanyakan apakah ibunya yang masih tidur di sebelah kamarnya masih hidup atau tidak. Banyak korban yang masih di bawah runtuhan turun ke Twitter untuk menunjukkan penderitaan mereka dan meminta bantuan. Terkini korban tewas telah menembus angka 7.800 orang. Sebagaimana diketahui, gempa dengan magnitudo 7,8 mengguncang Turki bagian selatan pada Senin 6 Februari. Pusat gempa terletak 23 km timur Nurdagi, Provinsi Gaziantep pada kedalaman 24,1 km. Nurdagi terletak di sepanjang perbatasan Turki-Suriah. Karenanya gempa juga dirasakan di beberapa negara di wilayah tersebut termasuk Suriah dan Lebanon. Gempa tersebut merobohkan sejumlah bangunan dan membuat penduduk berlarian ke jalan. Video yang dibagikan di media sosial menunjukkan puluhan bangunan runtuh sementara warga ketakutan berkerumun di jalanan di tengah kekacauan kondisi lingkungan. Gubernur Gaziantep Davud Gol mengatakan gempa bumi terasa kuat di kotanya dan menyarankan masyarakat untuk menunggu di luar rumah mereka. Tak hanya itu, sekitar 11 menit setelah gempa utama melanda, gempa susulan terkuat berkekuatan magnitudo 6,7 melanda sekitar 32 km barat laut pusat gempa utama. Gempa susulan hebat lainnya dengan kekuatan magnitudo 5,6 kemudian terjadi 19 menit setelah gempa utama. Tim penyelamat saat ini terus berjuang mencari korban. Mereka harus melawan hujan lebat dan salju. Peneliti asal Belanda, Frank Hurwitz, menjadi perbincangan di media sosial. Hal itu bermula saat Frank memprediksi gempa yang terjadi di Turki dan Suriah yang ia tulis di akun Twitternya. Frank memposting cuitannya tersebut pada Jumat 3 Februari 2023. Dalam postingannya tersebut ia menuliskan cepat atau lambat, gempa berkekuatan 7,5 akan terjadi di wilayah Turki, Yordania, dan Suriah. Cuitannya tersebut kini telah dilihat 42 juta kali dan 42.000 retweets. Saat Turki dan Suriah diguncang gempa bermagnitudo 7,8 pada Senin 6 Februari, Hurwitz mengucapkan bela sungkawa melalui akun Twitternya. Menurutnya, gempa bumi tersebut terjadi didahului oleh geometri planet atau garis planet yang kritis. Frank sendiri merupakan peneliti dari sebuah lembaga bernama Solar System Geometry Survey atau SSGOIS. Keterangan itu tertulis di bio Twitter miliknya.
Organisasi SSGIOS juga mengklaim bekerja untuk memantau geometri antara benda langit yang terkait dengan aktivitas seismik. Hanya saja banyak netizen ada yang mempercayai cuitan tersebut, ada yang tidak, sebab hipotesisnya tak didukung oleh bukti ilmiah. Netizen terbagi dua atas teorinya tersebut. Ada yang menyebut seharusnya orang-orang mendengarkan prediksi Hurwitz. Ada juga yang mengatakan hipotesisnya tak didukung oleh bukti ilmiah. Sementara itu, Survei Geologi Amerika Serikat, Badan Pemantau Aktivitas Seismik Pemerintah Amerika Serikat mengatakan gempa bumi tak dapat diprediksi. Tim penyelamat di Turki dan Suriah bekerja semalaman dan dalam suhu yang hampir di bawah nol. Mereka menyisir puing-puing untuk mencari korban selamat. Gempa kuat dan gempa susulan meruntuhkan ribuan bangunan, menewaskan lebih dari 4.300 orang. Gempa tersebut menimbulkan kekhawatiran bencana kemanusiaan baru. Menurut Survei Geologi Amerika Serikat, gempa berkekuatan M7,8 pertama terjadi pada pukul 4:17 pagi waktu setempat pada hari Senin. Gempa juga dirasakan di Siprus, Mesir, Israel, dan Lebanon. Ratusan gempa susulan termasuk gempa berkekuatan M7,5 melanda Turki setelahnya. Rentetan guncangan tersebut merupakan yang paling mematikan yang melanda negara tersebut dalam lebih dari 20 tahun. Gempa awal berpusat di dekat Gaziantep di Turki Tengah Selatan, sekuat gempa yang terjadi pada tahun 1939. Gempa yang terkuat yang pernah tercatat di Turki. Kondisi cuaca di Turki menambah kesulitan yang dialami para korban dan penyintas gempa dahsyat yang melanda Turki. Hal itu juga dialami para pelajar dan mahasiswa Indonesia di kota Kahraman Maras yang luluh lantak dihantam gempa pada Senin 6 Februari 2023. Sejumlah mahasiswa Indonesia di Kahraman Maras mengungsi ke tenda darurat setelah gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,8. Sebagian mahasiswa Indonesia menempati tenda pengungsian yang disediakan pemerintah di 12 Syubat Stadium. Kahraman Maras merupakan lokasi terparah terdampak gempa. Wilayah tersebut diketahui menjadi pusat gempa yang menyebabkan ribuan orang meninggal dunia. Selain mengungsi ke tenda-tenda yang disiapkan pemerintah, sebagian mahasiswa Indonesia pun mengungsi di penampungan yang berada di sekitar kampus mereka. Mereka meninggalkan apartemen yang biasa menjadi tempat tinggalnya lantaran kondisi rusak akibat gempa dahsyat yang menguncang wilayah Turki. Hamam, seorang mahasiswa Indonesia di Kahraman Maras, mengungkapkan mahasiswa Indonesia di lokasi terparah gempa saat ini akan dievakuasi KJRI ke daerah yang aman. Ia pun mengungkapkan bila para mahasiswa Indonesia di Kahraman Maras dalam kondisi aman. Namun demikian, ada beberapa yang terluka akibat terkena puing-puing bangunan saat gempa mengguncang wilayah tersebut. Para mahasiswa Indonesia yang berada di Kahraman Maras akan dievakuasi ke Ankara oleh KBRI. Hamam pun mengirimkan foto-foto kondisi mahasiswa Indonesia di Kahraman Maras, termasuk kondisi apartemen yang dihuni mereka pasca gempa Turki. Sebelumnya, juru bicara Kemlu Teuku Faisyah menyampaikan update warga negara Indonesia atau WNI yang menjadi korban gempa bumi Turki Suriah. Dalam laporan yang diterimanya, sebanyak 10 warga negara Indonesia menderita luka berat. Ia mengatakan dari 10 korban gempa tersebut, 4 orang telah dirawat di rumah sakit setempat, sementara 6 WNI akan dievakuasi ke ibu kota Ankara. Menurutnya, tim KBRI Ankara juga akan mengevakuasi 104 warga negara Indonesia dari 5 titik. Sebanyak 40 WNI Gaziantep akan dievakuasi ke Ankara, sebab bangunan rumah maupun asrama yang ditinggalinya sudah hancur. Sedangkan safe house terdekat sudah terlalu penuh dengan pengungsi lainnya, sehingga tak mungkin lagi untuk ditempati para WNI. Jubir Kemlu menyampaikan bahwa Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi telah berkomunikasi dengan Menteri Luar Negeri Turki untuk menyampaikan bela sungkawa akibat bencana gempa bumi tersebut. Sementara Duta Besar Indonesia untuk Turki, lalu M. Iqbal, menjelaskan 4 tim KBRI Ankara sedang menuju lokasi gempa untuk menyelamatkan WNI. Dari Kahraman Maras, ada sekira 40 orang yang akan dievakuasi ke Ankara.
Gempa dahsyat berkekuatan 7,8 magnitudo di Turki dan Suriah menghancurkan sebagian besar wilayah dan menyebabkan ribuan kematian. Dalam bencana alam ini, Turki yang paling menderita setelah sebelumnya kedua negara tetangga itu mengalami bencana buatan manusia yang episentrumnya di Suriah. Bagaimana diketahui, perang saudara Suriah sudah berlangsung lebih dari 1 dekade. Konflik yang berlangsung di Suriah antara golongan pemberontak pro-demokrasi dan Presiden Suriah Bashar al-Assad pada 2011 menghancurkan beberapa kota Suriah. Ini juga melibatkan beberapa negara dan organisasi teroris. Turki dan Suriah memiliki banyak klaim satu sama lain, seperti otoritas Suriah menuduh Turki melakukan agresi, mendanai dan melatih para pemberontak, serta berkeinginan untuk mencaplok wilayah utara Republik Arab. Sementara Ankara mencela Damaskus karena melancarkan perang saudara yang menyebabkan jutaan pengungsi berakhir di Turki dan masalah Kurdi semakin parah, kemudian mengancam keamanan Republik. Namun dengan adanya bencana alam ini ada kemungkinan membantu menemukan jalan keluar dari konfrontasi Turki-Suriah dan mendekatkan kedua negara tersebut. Hal ini bisa terjadi karena Erdogan dan Assad sudah berada di jalan menuju rekonsiliasi. Di sisi lain, Rusia juga sangat tertarik pada normalisasi hubungan Turki-Suriah dan melakukan segala hal untuk ini. Indonesia menyusul Rusia dan Arab Saudi yang mengirimkan bantuan untuk korban gempa di Turki. Pemerintah Indonesia mengirimkan 1 kontainer berisi bahan makanan instan untuk korban gempa. Bahan makanan itu diantaranya mie instan dan kompor gas portable. Hal tersebut disampaikan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Teuku Faizasyah. Pihaknya mengatakan Ankara telah membawa 300 selimut untuk WNI yang terdampak. Hal itu dikarenakan tak semua WNI mau untuk dievakuasi. Masih ada beberapa WNI yang memilih untuk tetap tinggal sehingga pemerintah memberikan bantuan logistik. Diketahui Turki dilanda gempa pada Senin 6 Februari 2023. Akibat bencana ini tercatat sebanyak 7.926 orang meninggal. WNI kita yang terkena dampak langsung, yang luka-luka dari gempa ini adalah 3 orang. Per hari ini, per tadi malam, sudah menjadi 10 orang. Jadi 4-nya sudah bisa kita rawat di rumah sakit, sementara 6-nya yang sekarang akan kita evakuasi. Jadi total ada 10 orang. Di luar itu ada 1 ibu dengan 2 anak yang sampai saat ini mereka tinggal di Antakya. Sampai saat ini belum berhasil kami hubungin. Kami sudah mencoba melalui simpul-simpul masyarakat dan akan terus kami coba. Dan kami sudah koordinasi juga dengan otoritas tempat mengenai ibu dan 2 anak ini yang sampai saat ini belum berhasil kami hubungi. Kemudian di Diyarbakir ada 2 pekerja spa terapis yang sampai saat ini juga belum bisa kami hubungi. Sekedar buat gambaran mengenai kondisi di lapangan. Proses evakuasi ini memang menjadi sulit dan sangat berat untuk dilakukan oleh pemerintah Turki karena Gempa dahsyat berkekuatan magnitudo 7,8 mengguncang wilayah Turki dan Suriah hingga menyebabkan ribuan orang tewas. Diketahui gempa terjadi di perbatasan Turki dan Suriah pada Senin 6 Februari 2023. Beberapa jam kemudian terjadi gempa susulan di bagian tenggara Turki berkekuatan 7,5 magnitudo. Dikutip Tribun Wow dari Al Jazeera, gempa susulan ini bahkan sempat terekam oleh wartawan Turki yang melakukan siaran langsung di kota Malatya untuk meliput kondisi dampak gempa yang pertama. Pada video yang beredar, tampak jurnalis berjaket biru itu tengah mendeskripsikan kerusakan yang terjadi di sekitarnya. Terlihat warga dan tim SAR berdiri di belakangnya. Saat sedang berbicara memberikan liputan langsung, tiba-tiba warga yang ada di belakangnya ramai-ramai berlari ke arah depan. Kepanikan warga tersebut disusul suara sirine serta teriakan histeris. Tak lama kemudian terdengar suara keras bangunan runtuh. Kameramen yang sempat panik kemudian menyorot kembali jalan tempatnya melakukan siaran live yang ternyata sudah dipenuhi oleh debu akibat reruntuhan bangunan. Pemerintah Turki sendiri menyatakan tidak bisa memprediksi berapa banyak jumlah korban jiwa akan bertambah. Di sisi lain, ahli geofisika Universitas King Abdullah Maratin Mai memperingatkan bahwa jumlah korban jiwa akan terus bertambah untuk
untuk beberapa hari ke depan. Mai juga menjelaskan bahwa bencana gempa bumi ini juga akan mempengaruhi kondisi perekonomian di Turki. Sementara itu, sebuah video beredar di media sosial menampilkan kota Kahramanmaras, Turki porak-poranda efek gempa. Saking dahsyatnya kekuatan gempa, warga Turki mengaku merasakan getaran yang sangat kuat ketika gempa terjadi. Seorang warga Turki bernama Erdem menceritakan pada saat gempa terjadi, ia merasa seperti bayi yang sedang digendong dan diguncang secara keras selama 3 kali berturut-turut. Pada video yang beredar di internet, tampak gemuruh keras terdengar ketika terjadinya gempa bumi. Apartemen setinggi 5 lantai ambruk seketika akibat gempa bumi yang terjadi. Gempa bumi ini diketahui dirasakan hingga di Lebanon. Tampak juga video seorang warga meminta tolong lewat sebuah media sosial lantaran dirinya terjebak tertimbun reruntuhan bangunan. Selain menyebabkan runtuhnya bangunan, gempa juga menyebabkan ledakan dan kebakaran karena merusak pipa yang membawa gas bumi di Turki. Video evakuasi warga juga banyak ditemukan di media sosial. Terekam potret berbagai bangunan tinggi runtuh dalam gempa susulan yang melanda Turki pada Senin 6 Februari. Banyak warga yang sedang berusaha menyelamatkan diri ketakutan saat gedung-gedung tinggi rata dengan tanah disertai gemuruh. Inilah beberapa video amatir yang menampilkan detik-detik bangunan tinggi runtuh. Warga yang selamat berusaha menyelamatkan diri mereka, namun justru harus dihadapkan dengan bangunan-bangunan yang terdampak gempa susulan. Tercatat ada lebih dari 100 kali gempa susulan yang terjadi seusai gempa besar dengan magnitudo 7,8 melanda Turki dan Suriah. Warga yang berada di jalanan juga langsung lari berhamburan mendapati gedung-gedung tinggi di depannya runtuh. Survei Geologi Amerika Serikat mengatakan ada setidaknya 100 gempa susulan yang terjadi seusai gempa dahsyat 7,8 magnitudo. WSGS ini menyebut magnitudo gempa susulan ini masih di angka 5-6 magnitudo, yang mana sangat berpeluang menghancurkan bangunan yang ada. Sampai saat ini, sebanyak lebih dari 7.800 warga dikabarkan tewas dan terus bertambah. Bina çöküyor, bina çöküyor! Çöktü! Bak şimdi. Bak. Reza Kara bak. Bak Reza Kara bak. Gelme! La. Gelme! Proses pencarian korban akibat gempa Turki Suriah pada Senin 6 Februari hingga saat ini masih orang meninggal. Sehingga jika ditotal jumlah korban meninggal akibat gempa di Turki dan Suriah lebih dari 5.000 orang. Sementara itu, Orhan Fuad Oktay mengatakan kondisi cuaca buruk karena cuaca. Lebih lanjut, ia juga menuturkan hanya kendaraan penyelamat dan bantuan yang diizinkan untuk masuk atau keluar dari Hatay, Kahramanmaras, dan Adiyaman. Operasi penyelamatan difokuskan pada 3 provinsi tersebut dan Malatya dan Oktay. Diketahui gempa dahsyat menimpa Turki dan Suriah pada Senin 6 Februari. Gempa itu terjadi sekira pukul 4:17 waktu setempat. Gempa berkekuatan magnitudo 7,8 telah mengguncang Turki pada Senin 6 Februari sekira pukul 4.17 waktu setempat. Akibat musibah ini sebanyak 7.800 orang tewas hingga banyak bangunan bertingkat hancur. Lantas apa penyebab gempa Turki ini mematikan? Ada kombinasi berbagai faktor menjadi alasan mengapa gempa Turki begitu mematikan.
Waktu kejadian, lokasi, garis patahan yang relatif tenang, dan lemahnya konstruksi sedang sepanjang hari. Gempa Turki ini adalah yang terkuat di negara itu sejak tahun 1939 dan menimbulkan ribuan korban karena menghantam beberapa wilayah berpenduduk. Alasan lain adalah waktu gempa yang terjadi pukul 4.17 pagi waktu setempat. Ini artinya orang-orang masih tidur lalu terperangkap ketika rumah mereka roboh. Hal ini diungkapkan oleh Roger Muson, peneliti di British Geological Survey. Muson menerangkan, konstruksi bangunan juga tidak benar-benar memadai untuk daerah yang rawan gempa besar. Hal itu kemungkinan disebabkan fakta bahwa garis patahan tempat gempa terjadi baru-baru ini relatif tenang. Turki berada di salah satu zona gempa paling aktif di dunia. Gempa di sepanjang garis patahan Anatolia Utara di wilayah Düzce, Turki Utara menewaskan lebih dari 17.000 orang pada tahun 1999. Akan tetapi, gempa terbaru pada 6 Februari 2023 terjadi di sisi lain negara itu di sepanjang patahan Anatolia Timur. Menurut Muson, sesar Anatolia Timur tidak pernah diguncang gempa bermagnitudo 7 selama lebih dari 2 abad yang bisa berarti orang-orang mengabaikan betapa bahayanya. Teori Muson menambahkan, oleh karena sudah begitu lama sejak gempa besar terakhir, cukup banyak energi mungkin telah terkumpul. Kekuatan gempa susulan pada Senin 6 Februari termasuk yang bermagnitudo 7,8 mendukung teori ini. 2 hari pasca gempa berkekuatan 7,8 skala Richter mengguncang Turki, masih banyak korban yang belum dievakuasi. Hingga kini ribuan orang dinyatakan tewas setelah tertimpa reruntuhan bangunan. Dalam proses evakuasi korban, banyak kisah haru yang tercipta. Salah satu korban selamat dari gempa Turki bernama Nurgul Atay mengungkap kisah sedihnya pasca gempa dahsyat menghancurkan bangunan termasuk rumahnya. Diketahui Nurgul Atay berasal dari kota Antakya, Provinsi Hatay, Turki. Nurgul Atay mengaku mendengar suara rintihan sang ibu di bawah reruntuhan bangunan rumahnya akibat gempa. Ia mengatakan suara ibunya yang berada di balik reruntuhan terdengar sangat jelas. Saat itu Atay hanya bisa pasrah meski tak tega mendengar rintihan sang ibu yang kesakitan. Pasalnya tim penyelamat tak memiliki alat berat yang dibutuhkan untuk mengevakuasi ibunya. Ia pun mengatakan bahwa ibunya yang berusia 70 tahun itu tak akan bisa bertahan lama. Sebagai informasi, Provinsi Hatay di Turki menjadi wilayah dengan korban tewas terbanyak. Menurut Menteri Kesehatan Turki Fahrettin Koca, sebanyak 1.647 orang tewas di Hatay, sementara 1.846 orang telah berhasil diselamatkan di Hatay pada Selasa malam. Bandara Hatay ditutup setelah gempa menghancurkan landasan pacu mempersulit upaya penyelamatan. Imbas gempa yang melanda Turki dan Suriah pada Senin 6 Februari, terdapat banyak korban tertimbun reruntuhan bangunan. Hal itu menyebabkan evakuasi korban mengalami kendala, terlebih di tengah cuaca yang dingin di Turki. Bahkan korban selamat sampai meminta tolong di media sosial dengan mengunggah video saat dirinya dikepung oleh puing-puing bangunan. Seorang pria di Provinsi Adıyaman, Turki meminta pertolongan melalui media sosial Twitter. Ia mengunggah video saat dirinya berada di bawah reruntuhan bangunan. Dalam cuitannya, pria itu berkata bahwa dirinya tidak bisa keluar dengan cara apapun hingga meminta tolong kepada warganet. Sementara pria lain di Provinsi Selatan Antakya, Turki, membagikan video di Instagram dari kamar tidurnya. Dalam video itu, ia berteriak dan menanyakan apakah ibunya yang tertidur di sebelah kamarnya masih hidup atau tidak. Banyak korban yang masih di bawah runtuhan meminta tolong di Twitter. Mereka juga mengunggah video dan foto yang menunjukkan penderitaan mereka dan meminta bantuan. Diketahui hingga Selasa 7 Februari, korban tewas akibat gempa di Turki telah meningkat lebih dari 5.000 korban jiwa dan lebih dari 26.000 luka-luka. Diperkirakan jumlah itu masih akan terus bertambah mengingat kondisi korban yang banyak terkubur dalam bangunan. Kondisi cuaca dingin menjadi tantangan yang harus dihadapi para korban gempa Turki. Ribuan bangunan ambruk di kota-kota di seluruh wilayah tampak seperti daerah yang sudah dilanda perang.
Tubuh seorang balita ditemukan berada di balik reruntuhan pasca gempa di perbatasan Turki dan Suriah pada Senin 6 Februari. Bocah malang itu tak bisa langsung dievakuasi dan sementara waktu diberi minum oleh sang penyelamat. Bocah bernama Muhammad Ahmed ini ditemukan berada di reruntuhan di wilayah Antakya. Wajahnya penuh dengan debu saat pertama kali ditemukan. Muhammad Ahmed ditemukan oleh sebuah komunitas municipality yang ikut terjun menjadi relawan pencarian korban. Dalam video yang dibagikan, Muhammad tampak diberi minum dari tutup botol air mineral. Meski menahan sakit di balik reruntuhan, Muhammad bisa meneguk air agar menghindari dehidrasi. Ia pun beberapa kali meneguk air yang diberikan sembari wajahnya mulai tersenyum. Evakuasi di wilayah Antakya sendiri sejauh ini masih belum dilakukan dengan maksimal. Pasalnya di Antakya, ibu kota provinsi Hatay yang berbatasan dengan Suriah, jumlah petugas penyelamat sangat terbatas, sehingga penduduk secara swadaya ikut mencari para korban di balik reruntuhan dengan alat seadanya. Kesini, kesini. Hey, tamam. Ver, az daha ver. Muhammed, al su, al su, al su. Aferin, 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 aferin. Muhammed, ente juan. Tamam. 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 Ay. Tamam. Hadi az kaldı Muhammed. Aferin Muhammed. Aferin Muhammed. Aznaç, aznaç, aznaç. Aznaç, aznaç, aznaç. Tamam. Tamam. Aferin Muhammed. Aferin saudara. Video mengharukan merekam detik-detik seorang gadis cilik menjaga sang adik di balik reruntuhan gempa Turki. Ia terus mengelus kepala adiknya saat tubuhnya tertimpa bangunan besar. Bocah cilik itu pun terus merintih meminta pertolongan. Video ini dibagikan oleh seorang jurnalis setempat pada Selasa 7 Februari. Bocah malang yang mengenakan setelan biru itu meminta tolong agar diselamatkan dari balik reruntuhan, sementara sang adik tetap berada di pelukan gadis cilik tersebut. Tubuh bocah itu tertimpa bangunan namun ia tak menangis dan dengan pasrah meminta diselamatkan. Beruntung setelah lebih dari 17 jam setelah gempa, ia dan adik perempuannya akhirnya berhasil dievakuasi. Potret dua bocah malang itu berhasil diselamatkan juga dibagikan dalam foto setelahnya. Meski dalam kondisi lemas, dua bocah itu terlihat sudah aman dan sedang terbaring di sebuah kursi sofa. Seperti diketahui bahwa gempa dahsyat melanda Turki dengan magnitudo 7,8 pada Senin 6 Februari. Gempa tersebut telah menewaskan lebih dari 7.800 orang dan diprediksi masih akan terus bertambah. Gempa tersebut terjadi sekitar pukul 4:17 waktu setempat saat masih banyak warga yang sedang tidur. Seorang perempuan di Suriah meninggal dunia setelah melahirkan di bawah reruntuhan bangunan. Beruntung, sang bayi berhasil diselamatkan dan langsung dibawa ke tempat yang aman. Beginilah detik-detik penyelamatan bayi perempuan yang baru saja lahir di bawah puing-puing bangunan. Seorang pria tampak membawa bayi tersebut sambil setengah berlari, sementara pria di belakangnya berjalan menyusul dan membawakan selimut. Tidak disebutkan identitas perempuan yang melahirkan bayi tersebut, namun anggota keluarganya dikabarkan telah meninggal dunia. Dikutip dari Daily Mail, peristiwa ini terjadi setelah Suriah diguncang gempa bermagnitudo 7,8 pada Senin 6 Februari kemarin. Bencana ini mengakibatkan ratusan bangunan hancur dan bahkan rata dengan tanah. Hingga Selasa 7 Februari malam, jumlah korban meninggal akibat gempa ini mencapai 5.000 orang. Warga yang paling banyak terdampak gempa dahsyat ini adalah Turki, sebab pusat gempa ada berlokasi di Provinsi Gaziantep, Turki sebelah tenggara.
Hingga saat ini proses pencarian korban hilang masih terus berlanjut. Sementara bantuan dari berbagai belahan dunia, baik logistik dan tim penyelamat juga telah berdatangan. Terdapat kisah pilu yang dialami oleh korban gempa bumi Turki dan Suriah pada Senin 6 Februari. Seorang ayah di Turki yang selamat dari reruntuhan terus memegangi tangan putrinya yang sudah meninggal dunia karena tertimbun sebuah bangunan. Dalam potret yang beredar, pria yang diketahui seorang pastor bernama Mesut Henser tetap memegangi tangan putrinya yang sudah tertimbun bangunan. Mesut terlihat terduduk di puing-puing bangunan tersebut dengan mengenakan jaket berwarna oranye. Dalam foto, tampak Mesut dengan setia menggenggam tangan putrinya yang ada di atas sebuah kasur. Raut kesedihan sangat tampak di wajahnya yang kehilangan putrinya karena gempa dahsyat yang mengguncang Turki pada Senin pagi, di mana gempa tersebut terjadi saat masih banyak orang yang tertidur di tempat tidur mereka. Gempa bermagnitudo 7,8 itu terjadi dan kemudian disusul gempa berkekuatan 5,8 skala Richter saat upaya penyelamatan untuk menyelamatkan korban yang terperangkap masih dilakukan. Badai musim dingin dan suhu yang membekukan telah menghambat mereka yang bekerja mati-matian berpacu dengan waktu untuk membebaskan orang-orang dari puing-puing. Sebab dengan cuaca dingin ini membuat kebutuhan untuk menjangkau para penyintas yang terperangkap menjadi lebih mendesak. Sampai saat ini, korban meninggal dunia yang sudah tercatat mencapai lebih dari 5.000 orang. Sementara untuk korban luka-luka sampai 20.000 orang. Ratusan orang diyakini masih terperangkap di bawah puing-puing dan jumlah korban diperkirakan akan bertambah. Sebab hingga saat ini, petugas penyelamat masih mencari gundukan reruntuhan di kota-kota besar dan kecil di seluruh area. Pasca gempa magnitudo 7,8 yang melanda Turki dan Suriah telah menimbulkan ribuan korban. Kini korban selamat masih ada yang terjebak reruntuhan bangunan. Untuk segera mendapatkan bantuan, mereka memposting kondisinya di media sosial. Para korban selamat yang masih terjebak di reruntuhan akibat gempa meminta bantuan di media sosial. Seperti seorang pria di Provinsi Adıyaman, Turki memposting video dirinya berada di bawah reruntuhan. Postingan tersebut ia unggah di media sosial Twitter untuk meminta pertolongan. Ia mengaku dirinya tak bisa keluar dengan cara apapun. Oleh karenanya, ia meminta pertolongan seraya memohon doa dari warganet. Sementara pria lain di Provinsi Selatan Antakya, Turki membagikan video di Instagram dari kamar tidurnya. Dalam videonya ia berteriak dan menanyakan apakah ibunya yang masih tidur di sebelah kamarnya masih hidup atau tidak. Banyak korban yang masih di bawah runtuhan turun ke Twitter untuk menunjukkan penderitaan mereka dan meminta bantuan. Terkini korban tewas telah menembus angka 7.800 orang. Sebagaimana diketahui, gempa dengan magnitudo 7,8 mengguncang Turki bagian selatan pada Senin 6 Februari. Pusat gempa terletak 23 km timur Nurdagi, Provinsi Gaziantep pada kedalaman 24,1 km. Nurdagi terletak di sepanjang perbatasan Turki-Suriah. Karenanya gempa juga dirasakan di beberapa negara di wilayah tersebut termasuk Suriah dan Lebanon. Gempa tersebut merobohkan sejumlah bangunan dan membuat penduduk berlarian ke jalan. Video yang dibagikan di media sosial menunjukkan puluhan bangunan runtuh sementara warga ketakutan berkerumun di jalanan di tengah kekacauan kondisi lingkungan.
Gubernur Gaziantep Davud Gol mengatakan gempa bumi terasa kuat di kotanya dan menyarankan masyarakat untuk menunggu di luar rumah mereka. Tak hanya itu, sekitar 11 menit setelah gempa utama melanda, gempa susulan terkuat berkekuatan M magnitudo 6,7 melanda sekitar 32 km barat laut pusat gempa utama. Gempa susulan hebat lainnya dengan kekuatan magnitudo 5,6 kemudian terjadi 19 menit setelah gempa utama. Tim penyelamat saat ini terus berjuang mencari korban. Mereka harus melawan hujan lebat dan salju. Peneliti asal Belanda, Frank Hurwitz, menjadi perbincangan di media sosial. Hal itu bermula saat Frank memprediksi gempa yang terjadi di Turki dan Suriah yang ia tulis di akun Twitternya. Frank memposting cuitannya tersebut pada Jumat 3 Februari 2023. Dalam postingannya tersebut, ia menuliskan cepat atau lambat, gempa berkekuatan 7,5 akan terjadi di wilayah Turki, Yordania, dan Suriah. Cuitannya tersebut kini telah dilihat 42 juta kali dan 42 ribu retweets. Saat Turki dan Suriah diguncang gempa bermagnitudo 7,8 pada Senin 6 Februari, Hurwitz mengucapkan bela sungkawa melalui akun Twitternya. Menurutnya, gempa bumi tersebut terjadi didahului oleh geometri planet atau garis planet yang kritis. Frank sendiri merupakan peneliti dari sebuah lembaga bernama Solar System Geometry Survey atau SSGOIS. Keterangan itu tertulis di bio Twitter miliknya. Organisasi SSGOIS juga mengklaim bekerja untuk memantau geometri antara benda langit yang terkait dengan aktivitas seismik. Hanya saja banyak netizen ada yang mempercayai cuitan tersebut, ada yang tidak, sebab hipotesisnya tak didukung oleh bukti ilmiah. Netizen terbagi dua atas teorinya tersebut. Ada yang menyebut seharusnya orang-orang mendengarkan prediksi Hurwitz. Ada juga yang mengatakan hipotesisnya tak didukung oleh bukti ilmiah. Sementara itu, Survei Geologi Amerika Serikat, Badan Pemantau Aktivitas Seismik Pemerintah Amerika Serikat mengatakan gempa bumi tak dapat diprediksi. Tim penyelamat di Turki dan Suriah bekerja semalaman dan dalam suhu yang hampir di bawah nol. Mereka menyisir puing-puing untuk mencari korban selamat. Gempa kuat dan gempa susulan meruntuhkan ribuan bangunan, menewaskan lebih dari 4.300 orang. Gempa tersebut menimbulkan kekhawatiran bencana kemanusiaan baru. Menurut Survei Geologi Amerika Serikat, gempa berkekuatan M7,8 pertama terjadi pada pukul 4:17 pagi waktu setempat pada hari Senin. Gempa juga dirasakan di Siprus, Mesir, Israel, dan Lebanon. Ratusan gempa susulan termasuk gempa berkekuatan M7,5 melanda Turki setelahnya. Rentetan guncangan tersebut merupakan yang paling mematikan yang melanda negara tersebut dalam lebih dari 20 tahun. Gempa awal berpusat di dekat Gaziantep di Turki Tengah Selatan, sekuat gempa yang terjadi pada tahun 1939. Gempa yang terkuat yang pernah tercatat di Turki. Kondisi cuaca di Turki menambah kesulitan yang dialami para korban dan penyintas gempa dahsyat yang melanda Turki. Hal itu juga dialami para pelajar dan mahasiswa Indonesia di kota Kahramanmaras yang luluh lantak dihantam gempa pada Senin 6 Februari 2023. Sejumlah mahasiswa Indonesia di Kahramanmaras mengungsi ke tenda darurat setelah gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,8. Sebagian mahasiswa Indonesia menempati tenda pengungsian yang disediakan pemerintah di 12 Syubat Stadium. Kahramanmaras merupakan lokasi terparah terdampak gempa. Wilayah tersebut diketahui menjadi pusat gempa yang menyebabkan ribuan orang meninggal dunia. Selain mengungsi ke tenda-tenda yang disiapkan pemerintah, sebagian mahasiswa Indonesia pun mengungsi di penampungan yang berada di sekitar kampus mereka. Mereka meninggalkan apartemen yang biasa menjadi tempat tinggalnya lantaran kondisi rusak akibat gempa dahsyat yang mengguncang wilayah Turki. Hamam, seorang mahasiswa Indonesia di Kahramanmaras, mengungkapkan mahasiswa Indonesia di lokasi terparah gempa saat ini akan dievakuasi KJRI ke daerah yang aman. Ia pun mengungkapkan bila para mahasiswa Indonesia di Kahramanmaras dalam kondisi aman. Namun demikian, ada beberapa yang terluka akibat terkena puing-puing bangunan saat gempa mengguncang wilayah tersebut. Para mahasiswa Indonesia yang berada di Kahramanmaras akan dievakuasi ke Ankara oleh KBRI. Hamam pun mengirimkan foto-foto kondisi mahasiswa Indonesia di Kahramanmaras, termasuk kondisi apartemen yang dihuni mereka pasca gempa Turki.
Sebelumnya, juru bicara Kemlu Teuku Faisyah menyampaikan update warga negara Indonesia atau WNI yang menjadi korban gempa bumi Turki Suriah. Dalam laporan yang diterimanya, sebanyak 10 warga negara Indonesia menderita luka berat. Ia mengatakan dari 10 korban gempa tersebut, 4 orang telah dirawat di rumah sakit setempat, sementara 6 WNI akan dievakuasi ke ibu kota Ankara. Menurutnya, tim KBRI Ankara juga akan mengevakuasi 104 warga negara Indonesia dari 5 titik. Sebanyak 40 WNI Gaziantep akan dievakuasi ke Ankara sebab bangunan rumah maupun asrama yang ditinggalinya sudah hancur. Sedangkan safe house terdekat sudah terlalu penuh dengan pengungsi lainnya sehingga tak mungkin lagi untuk ditempati para WNI. Jubir Kemlu menyampaikan bahwa Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi telah berkomunikasi dengan Menteri Luar Negeri Turki untuk menyampaikan bela sungkawa akibat bencana gempa bumi tersebut. Sementara Duta Besar Indonesia untuk Turki, lalu M. Iqbal menjelaskan 4 tim KBRI Ankara sedang menuju lokasi gempa untuk menyelamatkan WNI. Dari Kahramanmaras ada sekira 40 orang yang akan dievakuasi ke Ankara. Gempa dahsyat berkekuatan 7,8 magnitudo di Turki dan Suriah menghancurkan sebagian besar wilayah dan menyebabkan ribuan kematian. Dalam bencana alam ini, Turki yang paling menderita setelah sebelumnya kedua negara tetangga itu mengalami bencana buatan manusia yang episentrumnya di Suriah. Bagaimana diketahui, perang saudara Suriah sudah berlangsung lebih dari 1 dekade. Konflik yang berlangsung di Suriah antara golongan pemberontak pro-demokrasi dan Presiden Suriah Bashar al-Assad pada 2011. Sejak pertempuran dimulai, lebih dari 500.000 orang telah tewas, lebih dari 1 juta orang terluka dan jutaan lainnya terpaksa harus mengungsi. Meski disebut perang saudara, konflik yang telah menghancurkan beberapa kota Suriah ini juga melibatkan beberapa negara dan organisasi teroris. Turki dan Suriah memiliki banyak klaim satu sama lain, seperti otoritas Suriah menuduh Turki melakukan agresi, mendanai dan melatih para pemberontak, serta berkeinginan untuk mencaplok wilayah utara Republik Arab. Sementara Ankara mencela Damaskus karena melancarkan perang saudara yang menyebabkan jutaan pengungsi berakhir di Turki dan masalah Kurdi semakin parah, kemudian mengancam keamanan Republik. Namun dengan adanya bencana alam ini ada kemungkinan membantu menemukan jalan keluar dari konfrontasi Turki-Suriah dan mendekatkan kedua negara tersebut. Hal ini bisa terjadi karena Erdogan dan Assad sudah berada di jalan menuju rekonsiliasi. Di sisi lain, Rusia juga sangat tertarik pada normalisasi hubungan Turki-Suriah dan melakukan segala hal untuk ini. Indonesia menyusul Rusia dan Arab Saudi yang mengirimkan bantuan untuk korban gempa di Turki. Pemerintah Indonesia mengirimkan 1 kontainer berisi bahan makanan instan untuk korban gempa. Bahan makanan itu diantaranya mie instan dan kompor gas portable. Hal tersebut disampaikan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Teuku Faisyah. Pihaknya mengatakan bantuan tersebut telah diberikan melalui KBRI Ankara. Dengan paket bantuan tersebut diharapkan mampu membantu WNI yang juga terdampak. KBRI Ankara sendiri mengatakan bahwa bantuan tersebut mampu mengurangi beban WNI yang ada di Turki. Sementara Faisyah juga menyinggung soal tim tanggap darurat. Pihaknya mengatakan pemerintah Indonesia masih akan membahasnya dengan kementerian terkait. Di sisi lain, pemerintah menyampaikan alasan Indonesia mengirim makanan instan untuk korban gempa. Alasan tersebut disampaikan oleh Duta Besar Indonesia untuk Turki, lalu M. Iqbal.
Ia mengatakan bantuan tersebut disesuaikan dengan kondisi di Turki saat ini. Diketahui Turki sedang dilanda badai salju dan membutuhkan penghangat. Oleh sebab itu, pemerintah Indonesia tak hanya mengirim makanan instan, namun juga selimut. Dikabarkan 4 tim KBRI Ankara telah membawa 300 selimut untuk WNI yang terdampak. Hal itu dikarenakan tak semua WNI mau untuk dievakuasi. Masih ada beberapa WNI yang memilih untuk tetap tinggal, sehingga pemerintah memberikan bantuan logistik. Diketahui Turki dilanda gempa pada Senin 6 Februari 2023. Akibat bencana ini tercatat sebanyak 7.926 orang meninggal. WNI kita yang terkena dampak langsung, yang luka-luka dari gempa ini adalah 3 orang. Per hari ini, per tadi malam, sudah menjadi 10 orang. Jadi 4-nya sudah bisa kita rawat di rumah sakit, sementara 6-nya yang sekarang akan kita evakuasi. Jadi total ada 10 orang. Di luar itu ada 1 ibu dengan 2 anak yang sampai saat ini mereka tinggal di Antakya. Sampai saat ini belum berhasil kami hubungin. Kami sudah mencoba melalui simpul-simpul masyarakat dan akan terus kami coba. Dan kami sudah koordinasi juga dengan otoritas tempat mengenai ibu dan 2 anak ini yang sampai saat ini belum berhasil kami hubungi. Kemudian di Diyarbakir ada 2 pekerja spa terapis yang sampai saat ini juga belum bisa kami hubungi. Sekedar buat gambaran mengenai kondisi di lapangan. Proses evakuasi ini memang menjadi sulit dan sangat berat untuk dilakukan oleh pemerintah Turki karena Gempa dahsyat berkekuatan magnitudo 7,8 mengguncang wilayah Turki dan Suriah hingga menyebabkan ribuan orang tewas. Diketahui gempa terjadi di perbatasan Turki dan Suriah pada Senin 6 Februari 2023. Beberapa jam kemudian terjadi gempa susulan di bagian tenggara Turki berkekuatan 7,5 magnitudo. Dikutip Tribun Wow dari Al Jazeera, gempa susulan ini bahkan sempat terekam oleh wartawan Turki yang melakukan siaran langsung di kota Malatya untuk meliput kondisi dampak gempa yang pertama. Pada video yang beredar, tampak jurnalis berjaket biru itu tengah mendeskripsikan kerusakan yang terjadi di sekitarnya. Terlihat warga dan tim SAR berdiri di belakangnya. Saat sedang berbicara memberikan liputan langsung, tiba-tiba warga yang ada di belakangnya ramai-ramai berlari ke arah depan. Kepanikan warga tersebut disusul suara sirine serta teriakan histeris. Tak lama kemudian terdengar suara keras bangunan runtuh. Kameramen yang sempat panik kemudian menyorot kembali jalan tempatnya melakukan siaran live yang ternyata sudah dipenuhi oleh debu akibat reruntuhan bangunan. Pemerintah Turki sendiri menyatakan tidak bisa memprediksi berapa banyak jumlah korban jiwa akan bertambah. Di sisi lain, ahli geofisika Universitas King Abdullah Maratin May memperingatkan bahwa jumlah korban jiwa akan terus bertambah untuk beberapa hari ke depan. May juga menjelaskan bahwa bencana gempa bumi ini juga akan mempengaruhi kondisi perekonomian di Turki. Sementara itu, sebuah video beredar di media sosial menampilkan kota Kahramanmaras, Turki porak-poranda efek gempa. Saking dahsyatnya kekuatan gempa, warga Turki mengaku merasakan getaran yang sangat kuat ketika gempa terjadi. Seorang warga Turki bernama Erdem menceritakan pada saat gempa terjadi, ia merasa seperti bayi yang sedang digendong dan diguncang secara keras selama 3 kali berturut-turut. Pada video yang beredar di internet, tampak gemuruh keras terdengar ketika terjadinya gempa bumi. Apartemen setinggi 5 lantai ambruk seketika akibat gempa bumi yang terjadi. Gempa bumi ini diketahui dirasakan hingga di Lebanon. Tampak juga video seorang warga meminta tolong lewat sebuah media sosial lantaran dirinya terjebak tertimbun reruntuhan bangunan. Selain menyebabkan runtuhnya bangunan, gempa juga menyebabkan ledakan dan kebakaran karena merusak pipa yang membawa gas bumi di Turki. Video evakuasi warga juga banyak ditemukan di media sosial. Terekam potret berbagai bangunan tinggi runtuh dalam gempa susulan yang melanda Turki pada Senin 6 Februari. Banyak warga yang sedang berusaha menyelamatkan diri ketakutan saat gedung-gedung tinggi rata dengan tanah disertai gemuruh. Inilah beberapa video amatir yang menampilkan detik-detik bangunan tinggi runtuh. Warga yang selamat berusaha menyelamatkan diri mereka, namun justru harus dihadapkan dengan bangunan-bangunan yang terdampak gempa susulan. Tercatat ada lebih dari 100 kali gempa susulan yang terjadi seusai gempa besar dengan magnitudo 7,8 melanda Turki dan Suriah. Warga yang berada di jalanan juga langsung lari berhamburan mendapati gedung-gedung tinggi di depannya runtuh.
Survei Geologi Amerika Serikat mengatakan ada setidaknya 100 gempa susulan yang terjadi seusai gempa dahsyat 7,8 magnitudo. WSGS ini menyebut magnitudo gempa susulan ini masih di angka 5-6 magnitudo, yang mana sangat berpeluang menghancurkan bangunan yang ada. Sampai saat ini, sebanyak lebih dari 7.800 warga dikabarkan tewas. WHO bahkan mencatat kenaikan jumlah kematian pasca gempa masih akan terus bertambah. Bina çöküyor, bina çöküyor! Çöktü! Bak şimdi. Bak. Renda kalama. Bak renda kalama bak. Gelme! La. Proses pencarian korban akibat gempa Turki Suriah pada Senin 6 Februari hingga saat ini masih dilakukan. Pada Selasa 7 Februari malam, korban meninggal dunia dan bangunan. Hal itu diungkapkan langsung oleh Wakil Presiden Turki Fuat Oktay yang menyebut jumlah korban meninggal akibat gempa sebanyak 3.419 di Turki. Sementara di Suriah, pihak berwenang mengatakan lebih dari 1.600 orang meninggal. Sehingga jika ditotal jumlah korban meninggal akibat gempa di Turki dan Suriah lebih dari 5.000 orang. Sementara itu, Orhan Tatar, seorang pejabat Otoritas Manajemen Bencana dan Darurat Turki mengatakan sebelumnya pada hari Selasa bahwa 20.426 lainnya terluka. Tatar mengatakan lebih dari 5.700 bangunan juga telah hancur. Lebih lanjut, Fuat Oktay mengatakan kondisi cuaca buruk menjadi pemicu sulitnya untuk mengirim bantuan. Selain itu, operasi penyelamatan korban gempa di Turki menjadi sulit karena cuaca. Lebih lanjut, ia juga menuturkan hanya kendaraan penyelamat dan bantuan yang diizinkan untuk masuk atau keluar dari Hatay, Kahramanmaras, dan Adiyaman. Operasi penyelamatan difokuskan pada 3 provinsi tersebut dan Malatya dan Oktay. Diketahui gempa dahsyat menimpa Turki dan Suriah pada Senin 6 Februari. Gempa itu terjadi sekira pukul 4:17 waktu setempat. Gempa berkekuatan magnitudo 7,8 telah mengguncang Turki pada Senin 6 Februari sekira pukul 4.17 waktu setempat. Akibat musibah ini sebanyak 7.800 orang tewas hingga banyak bangunan bertingkat hancur. Lantas apa penyebab gempa Turki ini mematikan? Ada kombinasi berbagai faktor menjadi alasan mengapa gempa Turki begitu mematikan. Waktu kejadian, lokasi, garis patahan yang relatif tenang, dan lemahnya konstruksi bangunan merupakan beberapa faktor tersebut. Jumlah korban diperkirakan akan bertambah karena gempa susulan berguncang sepanjang hari. Gempa Turki ini adalah yang terkuat di negara itu sejak tahun 1939 dan menimbulkan ribuan korban karena menghantam beberapa wilayah berpenduduk. Alasan lain adalah waktu gempa yang terjadi pukul 4.17 pagi waktu setempat. Ini artinya orang-orang masih tidur lalu terperangkap ketika rumah mereka roboh. Hal ini diungkapkan oleh Roger Muson, peneliti di British Geological Survey. Muson menerangkan, konstruksi bangunan juga tidak benar-benar memadai untuk daerah yang rawan gempa besar. Hal itu kemungkinan disebabkan fakta bahwa garis patahan tempat gempa terjadi baru-baru ini relatif tenang. Turki berada di salah satu zona gempa paling aktif di dunia.
Gempa di sepanjang garis patahan Anatolia Utara di wilayah Düzce, Turki Utara menewaskan lebih dari 17.000 orang pada tahun 1999. Akan tetapi, gempa terbaru pada 6 Februari 2023 terjadi di sisi lain negara itu di sepanjang patahan Anatolia Timur. Menurut Musad, sesar Anatolia Timur tidak pernah diguncang gempa bermagnitudo 7 selama lebih dari 2 abad yang bisa berarti orang-orang mengabaikan betapa bahayanya. Teori Musad menambahkan, oleh karena sudah begitu lama sejak gempa besar terakhir, cukup banyak energi mungkin telah terkumpul. Kekuatan gempa susulan pada Senin 6 Februari termasuk yang bermagnitudo 7,8 mendukung teori ini. 2 hari pasca gempa berkekuatan 7,8 skala Richter mengguncang Turki, masih banyak korban yang belum dievakuasi. Hingga kini ribuan orang dinyatakan tewas setelah tertimpa reruntuhan bangunan. Dalam proses evakuasi korban, banyak kisah haru yang tercipta. Salah satu korban selamat dari gempa Turki bernama Nurgul Atay mengungkap kisah sedihnya pasca gempa dahsyat menghancurkan bangunan termasuk rumahnya. Diketahui Nurgul Atay berasal dari kota Antakya, Provinsi Hatay, Turki. Nurgul Atay mengaku mendengar suara rintihan sang ibu di bawah reruntuhan bangunan rumahnya akibat gempa. Ia mengatakan suara ibunya yang berada di balik reruntuhan terdengar sangat jelas. Saat itu Atay hanya bisa pasrah meski tak tega mendengar rintihan sang ibu yang kesakitan. Pasalnya tim penyelamat tak memiliki alat berat yang dibutuhkan untuk mengevakuasi ibunya. Ia pun mengatakan bahwa ibunya yang berusia 70 tahun itu tak akan bisa bertahan lama. Sebagai informasi, Provinsi Hatay di Turki menjadi wilayah dengan korban tewas terbanyak. Menurut Menteri Kesehatan Turki Fahrettin Koca, sebanyak 1.647 orang tewas di Hatay, sementara 1.846 orang telah berhasil diselamatkan di Hatay pada Selasa malam. Bandara Hatay ditutup setelah gempa menghancurkan landasan pacu mempersulit upaya penyelamatan. Imbas gempa yang melanda Turki dan Suriah pada Senin 6 Februari, terdapat banyak korban tertimbun reruntuhan bangunan. Hal itu menyebabkan evakuasi korban mengalami kendala, terlebih di tengah cuaca yang dingin di Turki. Bahkan korban selamat sampai meminta tolong di media sosial dengan mengunggah video saat dirinya dikepung oleh puing-puing bangunan. Seorang pria di Provinsi Adıyaman, Turki meminta pertolongan melalui media sosial Twitter. Ia mengunggah video saat dirinya berada di bawah reruntuhan bangunan. Dalam cuitannya, pria itu berkata bahwa dirinya tidak bisa keluar dengan cara apapun hingga meminta tolong kepada warganet. Sementara pria lain di Provinsi Selatan Antakya, Turki, membagikan video di Instagram dari kamar tidurnya. Dalam video itu, ia berteriak dan menanyakan apakah ibunya yang tertidur di sebelah kamarnya masih hidup atau tidak. Banyak korban yang masih di bawah runtuhan meminta tolong di Twitter. Mereka juga mengunggah video dan foto yang menunjukkan penderitaan mereka dan meminta bantuan. Diketahui hingga Selasa 7 Februari, korban tewas akibat gempa di Turki telah meningkat lebih dari 5.000 korban jiwa dan lebih dari 26.000 luka-luka. Diperkirakan jumlah itu masih akan terus bertambah mengingat kondisi korban yang banyak terkubur dalam bangunan. Kondisi cuaca dingin menjadi tantangan yang harus dihadapi para korban gempa Turki. Ribuan bangunan ambruk di kota-kota di seluruh wilayah tampak seperti daerah yang sudah dilanda perang. Tubuh seorang balita ditemukan berada di balik reruntuhan pasca gempa di perbatasan Turki dan Suriah pada Senin 6 Februari. Bocah malang itu tak bisa langsung dievakuasi dan sementara waktu diberi minum oleh sang penyelamat. Bocah bernama Muhammad Ahmed ini ditemukan berada di reruntuhan di wilayah Antakya. Wajahnya penuh dengan debu saat pertama kali ditemukan. Muhammad Ahmed ditemukan oleh sebuah komunitas municipality yang ikut terjun menjadi relawan pencarian korban. Dalam video yang
dibagikan, Muhammad tampak diberi minum dari tutup botol air mineral. Meski menahan sakit di balik reruntuhan, Muhammad bisa meneguk air agar menghindari dehidrasi. Ia pun beberapa kali meneguk air yang diberikan sembari wajahnya mulai tersenyum. Evakuasi di wilayah Antakya sendiri sejauh ini masih belum dilakukan dengan maksimal. Pasalnya di Antakya, ibu kota provinsi Hatay yang berbatasan dengan Suriah, jumlah petugas penyelamat sangat terbatas sehingga penduduk secara swadaya ikut mencari para korban di balik reruntuhan dengan alat seadanya. Kesini, kesini. Hey, tamam. Ver, az daha ver. Muhammed, al su, al su, al su. Aferin, 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 aferin. Muhammed, ente juan. Tamam. 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 Ay. Tamam. Hadi az kaldı Muhammed. Aferin Muhammed. Aferin Muhammed. Aznaç, aznaç, aznaç. Aznaç, aznaç, aznaç. Tamam. Tamam. Aferin Muhammed. Aferin saudara. Video mengharukan merekam detik-detik seorang gadis cilik menjaga sang adik di balik reruntuhan gempa Turki. Ia terus mengelus kepala adiknya saat tubuhnya tertimpa bangunan besar. Bocah cilik itu pun terus merintih meminta pertolongan. Video ini dibagikan oleh seorang jurnalis setempat pada Selasa 7 Februari. Bocah malang yang mengenakan setelan biru itu meminta tolong agar diselamatkan dari balik reruntuhan, sementara sang adik tetap berada di pelukan gadis cilik tersebut. Tubuh bocah itu tertimpa bangunan namun ia tak menangis dan dengan pasrah meminta diselamatkan. Beruntung setelah lebih dari 17 jam setelah gempa, ia dan adik perempuannya akhirnya berhasil dievakuasi. Potret dua bocah malang itu berhasil diselamatkan juga dibagikan dalam foto setelahnya. Meski dalam kondisi lemas, dua bocah itu terlihat sudah aman dan sedang terbaring di sebuah kursi sofa. Seperti diketahui bahwa gempa dahsyat melanda Turki dengan magnitudo 7,8 pada Senin 6 Februari. Gempa tersebut telah menewaskan lebih dari 7.800 orang dan diprediksi masih akan terus bertambah. Gempa tersebut terjadi sekitar pukul 4:17 waktu setempat saat masih banyak warga yang sedang tidur. Seorang perempuan di Suriah meninggal dunia setelah melahirkan di bawah reruntuhan bangunan. Beruntung, sang bayi berhasil diselamatkan dan langsung dibawa ke tempat yang aman. Beginilah detik-detik penyelamatan bayi perempuan yang baru saja lahir di bawah puing-puing bangunan. Seorang pria tampak membawa bayi tersebut sambil setengah berlari. Sementara pria di belakangnya berjalan menyusul dan membawakan selimut. Tidak disebutkan identitas perempuan yang melahirkan bayi tersebut. Namun, anggota keluarganya dikabarkan telah meninggal dunia. Dikutip dari Daily Mail, peristiwa ini terjadi setelah Suriah diguncang gempa bermagnitudo 7,8 pada Senin 6 Februari kemarin. Bencana ini mengakibatkan ratusan bangunan hancur dan bahkan rata dengan tanah. Hingga Selasa 7 Februari malam, jumlah korban meninggal akibat gempa ini mencapai 5.000 orang. Warga yang paling banyak terdampak gempa dahsyat ini adalah Turki, sebab pusat gempa ada berlokasi di Provinsi Gaziantep, Turki sebelah tenggara. Hingga saat ini proses pencarian korban hilang masih terus berlanjut. Sementara bantuan dari berbagai belahan dunia, baik logistik dan tim penyelamat juga telah berdatangan.
terdapat kisah pilu yang dialami oleh korban gempa bumi Turki dan Suriah pada Senin 6 Februari. Seorang ayah di Turki yang selamat dari runtuhan terus memegangi tangan putrinya yang sudah meninggal dunia karena tertimbun sebuah bangunan. Dalam potret yang beredar, pria yang diketahui seorang pastor bernama Mesut Henser tetap memegangi tangan putrinya yang sudah tertimbun bangunan. Mesut terlihat terduduk di puing-puing bangunan tersebut dengan mengenakan jaket berwarna oranye. Dalam foto, tampak Mesut dengan setia menggenggam tangan putrinya yang ada di atas sebuah kasur. Raut kesedihan sangat tampak di wajahnya yang kehilangan putrinya karena gempa dahsyat yang mengguncang Turki pada Senin pagi, di mana gempa tersebut terjadi saat masih banyak orang yang tertidur di tempat tidur mereka. Gempa bermagnitudo 7,8 itu terjadi dan kemudian disusul gempa berkekuatan 5,8 skala Richter saat upaya penyelamatan untuk menyelamatkan korban yang terperangkap masih dilakukan. Badai musim dingin dan suhu yang membekukan telah menghambat mereka yang bekerja mati-matian berpacu dengan waktu untuk membebaskan orang-orang dari puing-puing. Sebab dengan cuaca dingin ini membuat kebutuhan untuk menjangkau para penyintas yang terperangkap menjadi lebih mendesak. Sampai saat ini, korban meninggal dunia yang sudah tercatat mencapai lebih dari 5.000 orang. Sementara untuk korban luka-luka sampai 20.000 orang. Ratusan orang diyakini masih terperangkap di bawah puing-puing dan jumlah korban diperkirakan akan bertambah. Sebab hingga saat ini, petugas penyelamat masih mencari gundukan reruntuhan di kota-kota besar dan kecil di seluruh area. Pasca gempa magnitudo 7,8 yang melanda Turki dan Suriah telah menimbulkan ribuan korban. Kini korban selamat masih ada yang terjebak reruntuhan bangunan. Untuk segera mendapatkan bantuan, mereka memposting kondisinya di media sosial. Para korban selamat yang masih terjebak di reruntuhan akibat gempa meminta bantuan di media sosial. Seperti seorang pria di Provinsi Adiyaman, Turki memposting video dirinya berada di bawah reruntuhan. Postingan tersebut ia unggah di media sosial Twitter untuk meminta pertolongan. Ia mengaku dirinya tak bisa keluar dengan cara apapun. Oleh karenanya, ia meminta pertolongan seraya memohon doa dari warganet. Sementara pria lain di Provinsi Selatan Antakya, Turki membagikan video di Instagram dari kamar tidurnya. Dalam videonya ia berteriak dan menanyakan apakah ibunya yang masih tidur di sebelah kamarnya masih hidup atau tidak. Banyak korban yang masih di bawah runtuhan turun ke Twitter untuk menunjukkan penderitaan mereka dan meminta bantuan. Terkini korban tewas telah menembus angka 7.800 orang. Sebagaimana diketahui, gempa dengan magnitudo 7,8 mengguncang Turki bagian selatan pada Senin 6 Februari. Pusat gempa terletak 23 km timur Nurdagi, Provinsi Gaziantep pada kedalaman 24,1 km. Nurdagi terletak di sepanjang perbatasan Turki-Suriah. Karenanya gempa juga dirasakan di beberapa negara di wilayah tersebut termasuk Suriah dan Lebanon. Gempa tersebut merobohkan sejumlah bangunan dan membuat penduduk berlarian ke jalan. Video yang dibagikan di media sosial menunjukkan puluhan bangunan runtuh sementara warga ketakutan berkerumun di jalanan di tengah kekacauan kondisi lingkungan. Gubernur Gaziantep Davud Gol mengatakan gempa bumi terasa kuat di kotanya dan menyarankan masyarakat untuk menunggu di luar rumah mereka. Tak hanya itu, sekitar 11 menit setelah gempa utama melanda, gempa susulan terkuat berkekuatan M magnitudo 6,7 melanda sekitar 32 km barat laut pusat gempa utama. Gempa susulan hebat lainnya dengan kekuatan magnitudo 5,6 kemudian terjadi 19 menit setelah gempa utama. Tim penyelamat saat ini terus berjuang mencari korban. Mereka harus melawan hujan lebat dan salju. Peneliti asal Belanda, Frank Huyerbits, menjadi perbincangan di media sosial. Hal itu bermula saat Frank memprediksi gempa yang terjadi di Turki dan Suriah yang ia tulis di akun Twitternya. Frank memposting cuitannya tersebut pada Jumat 3 Februari 2023.
Dalam postingannya tersebut, ia menuliskan cepat atau lambat, gempa berkekuatan 7,5 akan terjadi di wilayah Turki, Yordania, dan Suriah. Tweetannya tersebut kini telah dilihat 42 juta kali dan 42 ribu retweets. Saat Turki dan Suriah diguncang gempa bermagnitudo 7,8 pada Senin 6 Februari, Huirbits mengucapkan bela sungkawa melalui akun Twitternya. Menurutnya, gempa bumi tersebut terjadi didahului oleh geometri planet atau garis planet yang kritis. Frank sendiri merupakan peneliti dari sebuah lembaga bernama Solar System Geometry Survey atau SSGOIS. Keterangan itu tertulis di bio Twitter miliknya. Organisasi SSGOIS juga mengklaim bekerja untuk memantau geometri antara benda langit yang terkait dengan aktivitas seismik. Hanya saja banyak netizen ada yang mempercayai cuitan tersebut, ada yang tidak, sebab hipotesisnya tak didukung oleh bukti ilmiah. Netizen terbagi dua atas teorinya tersebut. Ada yang menyebut seharusnya orang-orang mendengarkan prediksi Huirbits. Ada juga yang mengatakan hipotesisnya tak didukung oleh bukti ilmiah. Sementara itu, Survei Geologi Amerika Serikat, Badan Pemantau Aktivitas Seismik Pemerintah Amerika Serikat mengatakan gempa bumi tak dapat diprediksi. Tim penyelamat di Turki dan Suriah bekerja semalaman dan dalam suhu yang hampir di bawah nol. Mereka menyisir puing-puing untuk mencari korban selamat. Gempa kuat dan gempa susulan meruntuhkan ribuan bangunan, menewaskan lebih dari 4.300 orang. Gempa tersebut menimbulkan kekhawatiran bencana kemanusiaan baru. Menurut Survei Geologi Amerika Serikat, gempa berkekuatan M7,8 pertama terjadi pada pukul 4:17 pagi waktu setempat pada hari Senin. Gempa juga dirasakan di Siprus, Mesir, Israel, dan Lebanon. Ratusan gempa susulan termasuk gempa berkekuatan M7,5 melanda Turki setelahnya. Rentetan guncangan tersebut merupakan yang paling mematikan yang melanda negara tersebut dalam lebih dari 20 tahun. Gempa awal berpusat di dekat Gaziantep di Turki Tengah Selatan, sekuat gempa yang terjadi pada tahun 1939. Gempa yang terkuat yang pernah tercatat di Turki. Kondisi cuaca di Turki menambah kesulitan yang dialami para korban dan penyintas gempa dahsyat yang melanda Turki. Hal itu juga dialami para pelajar dan mahasiswa Indonesia di kota Kahramanmaras yang luluh lantak dihantam gempa pada Senin 6 Februari 2023. Sejumlah mahasiswa Indonesia di Kahramanmaras mengungsi ke tenda darurat setelah gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,8. Sebagian mahasiswa Indonesia menempati tenda pengungsian yang disediakan pemerintah di 12 Syubat Stadium. Kahramanmaras merupakan lokasi terparah terdampak gempa. Wilayah tersebut diketahui menjadi pusat gempa yang menyebabkan ribuan orang meninggal dunia. Selain mengungsi ke tenda-tenda yang disiapkan pemerintah, sebagian mahasiswa Indonesia pun mengungsi di penampungan yang berada di sekitar kampus mereka. Mereka meninggalkan apartemen yang biasa menjadi tempat tinggalnya lantaran kondisi rusak akibat gempa dahsyat yang menguncang wilayah Turki. Hamam, seorang mahasiswa Indonesia di Kahramanmaras, mengungkapkan mahasiswa Indonesia di lokasi terparah gempa saat ini akan dievakuasi KJRI ke daerah yang aman. Ia pun mengungkapkan bila para mahasiswa Indonesia di Kahramanmaras dalam kondisi aman. Namun demikian, ada beberapa yang terluka akibat terkena puing-puing bangunan saat gempa mengguncang wilayah tersebut. Para mahasiswa Indonesia yang berada di Kahramanmaras akan dievakuasi ke Ankara oleh KBRI. Hamam pun mengirimkan foto-foto kondisi mahasiswa Indonesia di Kahramanmaras, termasuk kondisi apartemen yang dihuni mereka pasca gempa Turki. Sebelumnya, juru bicara Kemlu Teuku Faisyah menyampaikan update warga negara Indonesia atau WNI yang menjadi korban gempa bumi Turki Suriah. Dalam laporan yang diterimanya, sebanyak 10 warga negara Indonesia menderita luka berat. Ia mengatakan dari 10 korban gempa tersebut, 4 orang telah dirawat di rumah sakit setempat, sementara 6 WNI akan dievakuasi ke ibu kota Ankara. Menurutnya, tim KBRI Ankara juga akan mengevakuasi 104 warga negara Indonesia dari 5 titik. Sebanyak 40 WNI Gaziantep akan dievakuasi ke Ankara, sebab bangunan rumah maupun asrama yang ditinggalinya sudah hancur. Sedangkan safe house terdekat sudah terlalu penuh dengan pengungsi lainnya, sehingga tak mungkin lagi untuk ditempati para WNI. Jubir Kemlu menyampaikan bahwa Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi telah berkomunikasi dengan Menteri Luar Negeri Turki untuk menyampaikan bela sungkawa akibat bencana gempa bumi tersebut.
Gempa dahsyat berkekuatan 7,8 magnitudo di Turki dan Suriah menghancurkan sebagian besar wilayah dan menyebabkan ribuan kematian. Dalam bencana alam ini, Turki yang paling menderita setelah sebelumnya kedua negara tetangga itu mengalami bencana buatan manusia yang episentrumnya di Suriah. Bagaimana diketahui, perang saudara Suriah sudah berlangsung lebih dari 1 dekade. Konflik yang berlangsung di Suriah antara golongan pemberontak pro-demokrasi dan Presiden Suriah Bashar al-Assad pada 2011. Sejak pertempuran dimulai, lebih dari 500.000 orang telah tewas, lebih dari 1 juta orang terluka dan jutaan lainnya terpaksa harus mengungsi. Meski disebut perang saudara, konflik yang telah menghancurkan beberapa kota Suriah ini juga melibatkan beberapa negara dan organisasi teroris. Turki dan Suriah memiliki banyak klaim satu sama lain, seperti otoritas Suriah menuduh Turki melakukan agresi, mendanai dan melatih para pemberontak, serta berkeinginan untuk mencaplok wilayah utara Republik Arab. Sementara Ankara mencela Damaskus karena melancarkan perang saudara yang menyebabkan jutaan pengungsi berakhir di Turki dan masalah Kurdi semakin parah, kemudian mengancam keamanan Republik. Namun dengan adanya bencana alam ini ada kemungkinan membantu menemukan jalan keluar dari konfrontasi Turki-Suriah dan mendekatkan kedua negara tersebut. Hal ini bisa terjadi karena Erdogan dan Assad sudah berada di jalan menuju rekonsiliasi. Di sisi lain, Rusia juga sangat tertarik pada normalisasi hubungan Turki-Suriah dan melakukan segala hal untuk ini. Indonesia menyusul Rusia dan Arab Saudi yang mengirimkan bantuan untuk korban gempa di Turki. Pemerintah Indonesia mengirimkan 1 kontainer berisi bahan makanan instan untuk korban gempa. Bahan makanan itu diantaranya mie instan dan kompor gas portable. Hal tersebut disampaikan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Teuku Faizasyah. Pihaknya mengatakan bantuan tersebut telah diberikan melalui KBRI Ankara. Dengan paket bantuan tersebut diharapkan mampu membantu WNI yang juga terdampak. KBRI Ankara sendiri mengatakan bahwa bantuan tersebut mampu mengurangi beban WNI yang ada di Turki. Sementara Faizasyah juga menyinggung soal tim tanggap darurat. Pihaknya mengatakan pemerintah Indonesia masih akan membahasnya dengan kementerian terkait. Di sisi lain, pemerintah menyampaikan alasan Indonesia mengirim makanan instan untuk korban gempa. Alasan tersebut disampaikan oleh Duta Besar Indonesia untuk Turki, lalu M. Iqbal. Ia mengatakan bantuan tersebut disesuaikan dengan kondisi di Turki saat ini. Diketahui Turki sedang dilanda badai salju dan membutuhkan penghangat. Oleh sebab itu pemerintah Indonesia tak hanya mengirim makanan instan namun juga selimut. Dikabarkan 4 tim KBRI Ankara telah membawa 300 selimut untuk WNI yang terdampak. Hal itu dikarenakan tak semua WNI mau untuk dievakuasi. Masih ada beberapa WNI yang memilih untuk tetap tinggal sehingga pemerintah memberikan bantuan logistik. Diketahui Turki dilanda gempa pada Senin 6 Februari 2023. Akibat bencana ini tercatat sebanyak 7.926 orang meninggal. WNI kita yang terkena dampak langsung, yang luka-luka dari gempa ini adalah 3 orang. Per hari ini, per tadi malam, sudah menjadi 10 orang. Jadi 4-nya sudah bisa kita rawat di rumah sakit, sementara 6-nya yang sekarang akan kita evakuasi. Jadi total ada 10 orang. Di luar itu ada 1 ibu dengan 2 anak yang sampai saat ini mereka tinggal di Antakya, sampai saat ini belum berhasil kami hubungin. Kami sudah mencoba melalui simpul-simpul masyarakat dan akan terus kami coba, dan kami sudah koordinasi juga dengan otoritas tempat mengenai ibu dan 2 anak ini yang sampai saat ini belum berhasil kami hubungi. Kemudian di Diyarbakir ada 2 pekerja spa terapis yang sampai saat ini juga belum bisa kami hubungi. Sekedar buat gambaran mengenai kondisi di lapangan, proses evakuasi ini memang menjadi sulit dan sangat berat untuk dilakukan oleh pemerintah Turki karena
Gempa dahsyat berkekuatan magnitudo 7,8 mengguncang wilayah Turki dan Suriah hingga menyebabkan ribuan orang tewas. Diketahui gempa terjadi di perbatasan Turki dan Suriah pada Senin 6 Februari 2023. Beberapa jam kemudian terjadi gempa susulan di bagian tenggara Turki berkekuatan 7,5 magnitudo. Dikutip Tribun Wow dari Al Jazeera, gempa susulan ini bahkan sempat terekam oleh wartawan Turki yang melakukan siaran langsung di kota Malatya untuk meliput kondisi dampak gempa yang pertama. Pada video yang beredar, tampak jurnalis berjaket biru itu tengah mendeskripsikan kerusakan yang terjadi di sekitarnya. Terlihat warga dan tim SAR berdiri di belakangnya. Saat sedang berbicara memberikan liputan langsung, tiba-tiba warga yang ada di belakangnya ramai-ramai berlari ke arah depan. Kepanikan warga tersebut disusul suara sirine serta teriakan histeris. Tak lama kemudian terdengar suara keras bangunan runtuh. Kameramen yang sempat panik kemudian menyorot kembali jalan tempatnya melakukan siaran live yang ternyata sudah dipenuhi oleh debu akibat reruntuhan bangunan. Pemerintah Turki sendiri menyatakan tidak bisa memprediksi berapa banyak jumlah korban jiwa akan bertambah. Di sisi lain, ahli geofisika Universitas King Abdullah Maratin Mai memperingatkan bahwa jumlah korban jiwa akan terus bertambah untuk beberapa hari ke depan. Mai juga menjelaskan bahwa bencana gempa bumi ini juga akan mempengaruhi kondisi perekonomian di Turki. Sementara itu, sebuah video beredar di media sosial menampilkan kota Kahramanmaras, Turki porak-poranda efek gempa. Saking dahsyatnya kekuatan gempa, warga Turki mengaku merasakan getaran yang sangat kuat ketika gempa terjadi. Seorang warga Turki bernama Erdem menceritakan pada saat gempa terjadi, ia merasa seperti bayi yang sedang digendong dan diguncang secara keras selama 3 kali berturut-turut. Pada video yang beredar di internet, tampak gemuruh keras terdengar ketika terjadinya gempa bumi. Apartemen setinggi 5 lantai ambruk seketika akibat gempa bumi yang terjadi. Gempa bumi ini diketahui dirasakan hingga di Lebanon. Tampak juga video seorang warga meminta tolong lewat sebuah media sosial lantaran dirinya terjebak tertimbun reruntuhan bangunan. Selain menyebabkan runtuhnya bangunan, gempa juga menyebabkan ledakan dan kebakaran karena merusak pipa yang membawa gas bumi di Turki. Video evakuasi warga juga banyak ditemukan di media sosial. Terekam potret berbagai bangunan tinggi runtuh dalam gempa susulan yang melanda Turki pada Senin 6 Februari. Banyak warga yang sedang berusaha menyelamatkan diri ketakutan saat gedung-gedung tinggi rata dengan tanah disertai gemuruh. Inilah beberapa video amatir yang menampilkan detik-detik bangunan tinggi runtuh. Warga yang selamat berusaha menyelamatkan diri mereka, namun justru harus dihadapkan dengan bangunan-bangunan yang terdampak gempa susulan. Tercatat ada lebih dari 100 kali gempa susulan yang terjadi seusai gempa besar dengan magnitudo 7,8 melanda Turki dan Suriah. Warga yang berada di jalanan juga langsung lari berhamburan mendapati gedung-gedung tinggi di depannya runtuh. Survei Geologi Amerika Serikat mengatakan ada setidaknya 100 gempa susulan yang terjadi seusai gempa dahsyat 7,8 magnitudo. USGS ini menyebut magnitudo gempa susulan ini masih di angka 5-6 magnitudo, yang mana sangat berpeluang menghancurkan bangunan yang ada. Sampai saat ini, sebanyak lebih dari 7.800 warga dikabarkan tewas. WHO bahkan mencatat kenaikan jumlah kematian pasca gempa masih akan terus bertambah. Bina çöküyor, bina çöküyor! Çöktü! Bak şimdi. Bak. Renda kalama. Bak renda kalama bak. Gelme! La! Gelme!
Proses pencarian korban akibat gempa Turki Suriah pada Senin 6 Februari hingga saat ini masih dilakukan. Pada Selasa 7 Februari malam, korban meninggal dunia karena gempa tersebut kini mencapai 5.000 jiwa. Tak hanya itu, lebih dari 20.000 orang mengalami luka-luka akibat tertimpa runtuhan bangunan. Hal itu diungkapkan langsung oleh Wakil Presiden Turki Fuat Oktay yang menyebut jumlah korban meninggal akibat gempa sebanyak 3.419 di Turki. Sementara di Suriah, pihak berwenang mengatakan lebih dari 1.600 orang meninggal. Sehingga jika ditotal, jumlah korban meninggal akibat gempa di Turki dan Suriah lebih dari 5.000 orang. Sementara itu, Orhan Tatar, seorang pejabat Otoritas Manajemen Bencana dan Darurat Turki mengatakan sebelumnya pada hari Selasa bahwa 20.426 lainnya terluka. Tatar mengatakan lebih dari 5.700 bangunan juga telah hancur. Lebih lanjut, Fuat Oktay mengatakan kondisi cuaca buruk menjadi pemicu sulitnya untuk mengirim bantuan. Selain itu, operasi penyelamatan korban gempa di Turki menjadi sulit karena cuaca. Lebih lanjut, ia juga menuturkan hanya kendaraan penyelamat dan bantuan yang diizinkan untuk masuk atau keluar dari Hatay, Kahramanmaras, dan Adiyaman. Operasi penyelamatan difokuskan pada 3 provinsi tersebut dan Malatya dan Oktay. Diketahui gempa dahsyat menimpa Turki dan Suriah pada Senin 6 Februari. Gempa itu terjadi sekira pukul 4:17 waktu setempat. Gempa berkekuatan magnitudo 7,8 telah mengguncang Turki pada Senin 6 Februari sekira pukul 4.17 waktu setempat. Akibat musibah ini sebanyak 7.800 orang tewas hingga banyak bangunan bertingkat hancur. Lantas apa penyebab gempa Turki ini mematikan? Ada kombinasi berbagai faktor menjadi alasan mengapa gempa Turki begitu mematikan. Waktu kejadian, lokasi, garis patahan yang relatif tenang, dan lemahnya konstruksi bangunan merupakan beberapa faktor tersebut. Jumlah korban diperkirakan akan bertambah karena gempa susulan berguncang sepanjang hari. Gempa Turki ini adalah yang terkuat di negara itu sejak tahun 1939 dan menimbulkan ribuan korban karena menghantam beberapa wilayah berpenduduk. Alasan lain adalah waktu gempa yang terjadi pukul 4.17 pagi waktu setempat. Ini artinya orang-orang masih tidur lalu terperangkap ketika rumah mereka roboh. Mesut terlihat terduduk di puing-puing bangunan tersebut dengan mengenakan jaket berwarna oranye. Dalam foto tampak Mesut dengan setia menggenggam tangan putrinya yang ada di atas sebuah kasur. Raut kesedihan sangat tampak di wajahnya yang kehilangan putrinya karena gempa dahsyat yang mengguncang Turki pada Senin pagi, di mana gempa tersebut terjadi saat masih banyak orang yang tertidur di tempat tidur mereka. Gempa bermagnitudo 7,8 itu terjadi dan kemudian disusul gempa berkekuatan 5,8 skala Richter saat upaya penyelamatan untuk menyelamatkan korban yang terperangkap masih dilakukan. Badai musim dingin dan suhu yang membekukan telah menghambat mereka yang bekerja mati-matian berpacu dengan waktu untuk membebaskan orang-orang dari puing-puing. Sebab dengan cuaca dingin ini membuat kebutuhan untuk menjangkau para penyintas yang terperangkap menjadi lebih mendesak. Sampai saat ini korban meninggal dunia yang sudah tercatat mencapai lebih dari 5.000 orang. Sementara untuk korban luka-luka sampai 20.000 orang. Ratusan orang diyakini masih terperangkap di bawah puing-puing dan jumlah korban diperkirakan akan bertambah. Sebab hingga saat ini petugas penyelamat masih mencari gundukan reruntuhan di kota-kota besar dan kecil di seluruh area. Pasca gempa magnitudo 7,8 yang melanda Turki dan Suriah telah menimbulkan ribuan korban. Kini korban selamat masih ada yang terjebak reruntuhan bangunan. Untuk segera mendapatkan bantuan, mereka memposting kondisinya di media sosial.
Para korban selamat yang masih terjebak di reruntuhan akibat gempa meminta bantuan di media sosial. Seperti seorang pria di Provinsi Adiyaman, Turki memposting video dirinya berada di bawah reruntuhan. Postingan tersebut ia unggah di media sosial Twitter untuk meminta pertolongan. Ia mengaku dirinya tak bisa keluar dengan cara apapun. Oleh karenanya, ia meminta pertolongan seraya memohon doa dari warganet. Sementara pria lain di Provinsi Selatan Antakya, Turki membagikan video di Instagram dari kamar tidurnya. Dalam videonya ia berteriak dan menanyakan apakah ibunya yang masih tidur di sebelah kamarnya masih hidup atau tidak. Banyak korban yang masih di bawah runtuhan turun ke Twitter untuk menunjukkan penderitaan mereka dan meminta bantuan. Terkini korban tewas telah menembus angka 7.800 orang. Sebagaimana diketahui, gempa dengan magnitudo 7,8 mengguncang Turki bagian selatan pada Senin 6 Februari. Pusat gempa terletak 23 km timur Nurdagi, Provinsi Gaziantep pada kedalaman 24,1 km. Nurdagi terletak di sepanjang perbatasan Turki-Suriah. Karenanya gempa juga dirasakan di beberapa negara di wilayah tersebut termasuk Suriah dan Lebanon. Gempa tersebut merobohkan sejumlah bangunan dan membuat penduduk berlarian ke jalan. Video yang dibagikan di media sosial menunjukkan puluhan bangunan runtuh sementara warga ketakutan berkerumun di jalanan di tengah kekacauan kondisi lingkungan. Gubernur Gaziantep Davud Gol mengatakan gempa bumi terasa kuat di kotanya dan menyarankan masyarakat untuk menunggu di luar rumah mereka. Tak hanya itu, sekitar 11 menit setelah gempa utama melanda, gempa susulan terkuat berkekuatan M magnitudo 6,7 melanda sekitar 32 km barat laut pusat gempa utama. Gempa susulan hebat lainnya dengan kekuatan magnitudo 5,6 kemudian terjadi 19 menit setelah gempa utama. Tim penyelamat saat ini terus berjuang mencari korban. Mereka harus melawan hujan lebat dan salju. Peneliti asal Belanda, Frank Huyerbits, menjadi perbincangan di media sosial. Hal itu bermula saat Frank memprediksi gempa yang terjadi di Turki dan Suriah yang ia tulis di akun Twitternya. Frank memposting cuitannya tersebut pada Jumat 3 Februari 2023. Dalam postingannya tersebut ia menuliskan cepat atau lambat, gempa berkekuatan 7,5 akan terjadi di wilayah Turki, Yordania, dan Suriah. Cuitannya tersebut kini telah dilihat 42 juta kali dan 42.000 retweets. Saat Turki dan Suriah diguncang gempa bermagnitudo 7,8 pada Senin 6 Februari, Huyerbits mengucapkan belasungkawa melalui akun Twitternya. Menurutnya, gempa bumi tersebut terjadi didahului oleh geometri planet atau garis planet yang kritis. Frank sendiri merupakan peneliti dari sebuah lembaga bernama Solar System Geometry Survey atau SSGOIS. Keterangan itu tertulis di bio Twitter miliknya. Organisasi SSGOIS juga mengklaim bekerja untuk memantau geometri antara benda langit yang terkait dengan aktivitas seismik. Hanya saja banyak netizen ada yang mempercayai cuitan tersebut, ada yang tidak, sebab hipotesisnya tak didukung oleh bukti ilmiah. Netizen terbagi dua atas teorinya tersebut. Ada yang menyebut seharusnya orang-orang mendengarkan prediksi Huyerbits. Ada juga yang mengatakan hipotesisnya tak didukung oleh bukti ilmiah. Sementara itu, Survei Geologi Amerika Serikat, Badan Pemantau Aktivitas Seismik Pemerintah Amerika Serikat mengatakan gempa bumi tak dapat diprediksi. Tim penyelamat di Turki dan Suriah bekerja semalaman dan dalam suhu yang hampir di bawah nol. Mereka menyisir puing-puing untuk mencari korban selamat. Gempa kuat dan gempa susulan meruntuhkan ribuan bangunan, menewaskan lebih dari 4.300 orang. Gempa tersebut menimbulkan kekhawatiran bencana kemanusiaan baru. Menurut Survei Geologi Amerika Serikat, gempa berkekuatan M7,8 pertama terjadi pada pukul 4:17 pagi waktu setempat pada hari Senin. Gempa juga dirasakan di Siprus, Mesir, Israel, dan Lebanon. Ratusan gempa susulan termasuk gempa berkekuatan M7,5 melanda Turki setelahnya. Rentetan guncangan tersebut merupakan yang paling mematikan yang melanda negara tersebut dalam lebih dari 20 tahun. Gempa awal berpusat di dekat
Maksud kami di dekat Gaziantep di Turki Tengah Selatan, sekuat gempa yang terjadi pada tahun 1939. Gempa yang terkuat yang pernah tercatat di Turki. Kondisi cuaca di Turki menambah kesulitan yang dialami para korban dan penyintas gempa dahsyat yang melanda Turki. Hal itu juga dialami para pelajar dan mahasiswa Indonesia di kota Kahramanmaras yang luluh lantak dihantam gempa pada Senin 6 Februari 2023. Sejumlah mahasiswa Indonesia di Kahramanmaras mengungsi ke tenda darurat setelah gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,8. Sebagian mahasiswa Indonesia menempati tenda pengungsian yang disediakan pemerintah di 12 Syubat Stadium. Kahramanmaras merupakan lokasi terparah terdampak gempa. Wilayah tersebut diketahui menjadi pusat gempa yang menyebabkan ribuan orang meninggal dunia. Selain mengungsi ke tenda-tenda yang disiapkan pemerintah, sebagian mahasiswa Indonesia pun mengungsi di penampungan yang berada di sekitar kampus mereka. Mereka meninggalkan apartemen yang biasa menjadi tempat tinggalnya lantaran kondisi rusak akibat gempa dahsyat yang menguncang wilayah Turki. Hamam, seorang mahasiswa Indonesia di Kahramanmaras, mengungkapkan mahasiswa Indonesia di lokasi terparah gempa saat ini akan dievakuasi KJRI ke daerah yang aman. Ia pun mengungkapkan bila para mahasiswa Indonesia di Kahramanmaras dalam kondisi aman. Namun demikian, ada beberapa yang terluka akibat terkena puing-puing bangunan saat gempa mengguncang wilayah tersebut. Para mahasiswa Indonesia yang berada di Kahramanmaras akan dievakuasi ke Ankara oleh KBRI. Hamam pun mengirimkan foto-foto kondisi mahasiswa Indonesia di Kahramanmaras, termasuk kondisi apartemen yang dihuni mereka pasca gempa Turki. Sebelumnya, juru bicara Kemlu Teuku Faisyah menyampaikan update warga negara Indonesia atau WNI yang menjadi korban gempa bumi Turki Suriah. Dalam laporan yang diterimanya, sebanyak 10 warga negara Indonesia menderita luka berat. Ia mengatakan dari 10 korban gempa tersebut, 4 orang telah dirawat di rumah sakit setempat, sementara 6 WNI akan dievakuasi ke ibu kota Ankara. Menurutnya, tim KBRI Ankara juga akan mengevakuasi 104 warga negara Indonesia dari 5 titik. Sebanyak 40 WNI Gaziantep akan dievakuasi ke Ankara, sebab bangunan rumah maupun asrama yang ditinggalinya sudah hancur. Sedangkan safe house terdekat sudah terlalu penuh dengan pengungsi lainnya, sehingga tak mungkin lagi untuk ditempati para WNI. Jubir Kemlu menyampaikan bahwa Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi telah berkomunikasi dengan Menteri Luar Negeri Turki untuk menyampaikan bela sungkawa akibat bencana gempa bumi tersebut. Sementara Duta Besar Indonesia untuk Turki, lalu M. Iqbal, menjelaskan 4 tim KBRI Ankara sedang menuju lokasi gempa untuk menyelamatkan WNI. Dari Kahramanmaras, ada sekira 40 orang yang akan dievakuasi ke Ankara. Gempa dahsyat berkekuatan 7,8 magnitudo di Turki dan Suriah menghancurkan sebagian besar wilayah dan menyebabkan ribuan kematian. Dalam bencana alam ini, Turki yang paling menderita setelah sebelumnya kedua negara tetangga itu mengalami bencana buatan manusia yang episentrumnya di Suriah. Bagaimana diketahui, perang saudara Suriah sudah berlangsung lebih dari 1 dekade. Konflik yang berlangsung di Suriah antara golongan pemberontak pro-demokrasi dan Presiden Suriah Bashar al-Assad pada 2011. Sejak pertempuran dimulai, lebih dari 500.000 orang telah tewas, lebih dari 1 juta orang terluka dan jutaan lainnya terpaksa harus mengungsi. Meski disebut perang saudara, konflik yang telah menghancurkan beberapa kota Suriah ini juga melibatkan beberapa negara dan organisasi teroris. Turki dan Suriah memiliki banyak klaim satu sama lain, seperti otoritas Suriah menuduh Turki melakukan agresi, mendanai dan melatih para pemberontak, serta berkeinginan untuk mencaplok wilayah utara Republik Arab. Sementara Ankara mencela Damaskus karena melancarkan perang saudara yang menyebabkan jutaan pengungsi berakhir
di Turki dan masalah Kurdi semakin parah, kemudian mengancam keamanan Republik. Namun dengan adanya bencana alam ini ada kemungkinan membantu menemukan jalan keluar dari konfrontasi Turki-Suriah dan mendekatkan kedua negara tersebut. Hal ini bisa terjadi karena Erdogan dan Assad sudah berada di jalan menuju rekonsiliasi. Di sisi lain, Rusia juga sangat tertarik pada normalisasi hubungan Turki-Suriah dan melakukan segala hal untuk ini. Indonesia menyusul Rusia dan Arab Saudi yang mengirimkan bantuan untuk korban gempa di Turki. Pemerintah Indonesia mengirimkan 1 kontainer berisi bahan makanan instan untuk korban gempa. Bahan makanan itu diantaranya mie instan dan kompor gas portable. Hal tersebut disampaikan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Teuku Faizasyah. Pihaknya mengatakan bantuan tersebut telah diberikan melalui KBRI Ankara. Dengan paket bantuan tersebut diharapkan mampu membantu WNI yang juga terdampak. KBRI Ankara sendiri mengatakan bahwa bantuan tersebut mampu mengurangi beban WNI yang ada di Turki. Sementara Faizasyah juga menyinggung soal tim tanggap darurat. Pihaknya mengatakan pemerintah Indonesia masih akan membahasnya dengan kementerian terkait. Di sisi lain, pemerintah menyampaikan alasan Indonesia mengirim makanan instan untuk korban gempa. Alasan tersebut disampaikan oleh Duta Besar Indonesia untuk Turki, lalu M. Iqbal. Ia mengatakan bantuan tersebut disesuaikan dengan kondisi di Turki saat ini. Diketahui Turki sedang dilanda badai salju dan membutuhkan penghangat. Oleh sebab itu pemerintah Indonesia tak hanya mengirim makanan instan namun juga selimut. Dikabarkan 4 tim KBRI Ankara telah membawa 300 selimut untuk WNI yang terdampak. Hal itu dikarenakan tak semua WNI mau untuk dievakuasi. Masih ada beberapa WNI yang memilih untuk tetap tinggal sehingga pemerintah memberikan bantuan logistik. Diketahui Turki dilanda gempa pada Senin 6 Februari 2023. Akibat bencana ini tercatat sebanyak 7.926 orang meninggal. WNI kita yang terkena dampak langsung, yang luka-luka dari gempa ini adalah 3 orang. Per hari ini, per tadi malam, sudah menjadi 10 orang. Jadi 4-nya sudah bisa kita rawat di rumah sakit, sementara 6-nya yang sekarang akan kita evakuasi. Jadi total ada 10 orang. Di luar itu ada 1 ibu dengan 2 anak yang sampai saat ini mereka tinggal di Antakya, sampai saat ini belum berhasil kami hubungin. Kami sudah mencoba melalui simpul-simpul masyarakat dan akan terus kami coba, dan kami sudah koordinasi juga dengan otoritas tempat mengenai ibu dan 2 anak ini yang sampai saat ini belum berhasil kami hubungi. Kemudian di Diyarbakir ada 2 pekerja spa terapis yang sampai saat ini juga belum bisa kami hubungi. Sekedar buat gambaran mengenai kondisi di lapangan, proses evakuasi ini memang menjadi sulit dan sangat berat untuk dilakukan oleh pemerintah Turki karena Gempa dahsyat berkekuatan magnitudo 7,8 mengguncang wilayah Turki dan Suriah hingga menyebabkan ribuan orang tewas. Diketahui gempa terjadi di perbatasan Turki dan Suriah pada Senin 6 Februari 2023. Beberapa jam kemudian terjadi gempa susulan di bagian tenggara Turki berkekuatan 7,5 magnitudo. Dikutip Tribun Wow dari Al Jazeera, gempa susulan ini bahkan sempat terekam oleh wartawan Turki yang melakukan siaran langsung di kota Malatya untuk meliput kondisi dampak gempa yang pertama. Pada video yang beredar tampak jurnalis berjaket biru itu tengah mendeskripsikan kerusakan yang terjadi di sekitarnya. Terlihat warga dan tim SAR berdiri di belakangnya. Saat sedang berbicara memberikan liputan langsung, tiba-tiba warga yang ada di belakangnya ramai-ramai berlari ke arah depan. Kepanikan warga tersebut disusul suara sirine serta teriakan histeris. Tak lama kemudian terdengar suara keras bangunan runtuh. Kameramen yang sempat panik kemudian menyorot kembali jalan tempatnya melakukan siaran live yang ternyata sudah dipenuhi oleh debu akibat reruntuhan bangunan. Pemerintah Turki sendiri menyatakan tidak bisa memprediksi berapa banyak jumlah korban jiwa akan bertambah. Di sisi lain, ahli geofisika Universitas King Abdullah Martin May memperingatkan bahwa jumlah korban jiwa akan terus bertambah
untuk beberapa hari ke depan. Mai juga menjelaskan bahwa bencana gempa bumi ini juga akan mempengaruhi kondisi perekonomian di Turki. Sementara itu, sebuah video beredar di media sosial menampilkan kota Kahramanmaras, Turki porak-poranda efek gempa. Saking dahsyatnya kekuatan gempa, warga Turki mengaku merasakan getaran yang sangat kuat ketika gempa terjadi. Seorang warga Turki bernama Erdem menceritakan pada saat gempa terjadi, ia merasa seperti bayi yang sedang digendong dan diguncang secara keras selama 3 kali berturut-turut. Pada video yang beredar di internet, tampak gemuruh keras terdengar ketika terjadinya gempa bumi. Apartemen setinggi 5 lantai ambruk seketika akibat gempa bumi yang terjadi. Gempa bumi ini diketahui dirasakan hingga di Lebanon. Tampak juga video seorang warga meminta tolong lewat sebuah media sosial lantaran dirinya terjebak tertimbun reruntuhan bangunan. Selain menyebabkan runtuhnya bangunan, gempa juga menyebabkan ledakan dan kebakaran karena merusak pipa yang membawa gas bumi di Turki. Video evakuasi warga juga banyak ditemukan di media sosial. Terekam potret berbagai bangunan tinggi runtuh dalam gempa susulan yang melanda Turki pada Senin 6 Februari. Banyak warga yang sedang berusaha menyelamatkan diri ketakutan saat gedung-gedung tinggi rata dengan tanah disertai gemuruh. Inilah beberapa video amatir yang menampilkan detik-detik bangunan tinggi runtuh. Warga yang selamat berusaha menyelamatkan diri mereka, namun justru harus dihadapkan dengan bangunan-bangunan yang terdampak gempa susulan. Tercatat ada lebih dari 100 kali gempa susulan yang terjadi seusai gempa besar dengan magnitudo 7,8 melanda Turki dan Suriah. Warga yang berada di jalanan juga langsung lari berhamburan mendapati gedung-gedung tinggi di depannya runtuh. Survei Geologi Amerika Serikat mengatakan ada setidaknya 100 gempa susulan yang terjadi seusai gempa dahsyat 7,8 magnitudo. WSGS ini menyebut magnitudo gempa susulan ini masih di angka 5-6 magnitudo, yang mana sangat berpeluang menghancurkan bangunan yang ada. Sampai saat ini, sebanyak lebih dari 7.800 warga dikabarkan tewas. WHO bahkan mencatat kenaikan jumlah kematian pasca gempa masih akan terus bertambah. Bina çöküyor, bina çöküyor! Çöktü! Bak şimdi. Bak. Renda karama. Bak renda karama bak. Gelme! La. Gelme! Proses pencarian korban akibat gempa Turki Suriah pada Senin 6 Februari hingga saat ini masih dilakukan. Pada Selasa 7 Februari malam, korban meninggal dunia karena gempa tersebut kini mencapai 5.000 jiwa. Tak hanya itu, lebih dari 20.000 orang mengalami luka-luka akibat tertimpa runtuhan bangunan. Hal itu diungkapkan langsung oleh Wakil Presiden Turki Fuat Oktay yang menyebut jumlah korban meninggal akibat gempa sebanyak 3.419 di Turki. Sementara di Suriah, pihak berwenang mengatakan lebih dari 1.600 orang meninggal. Sehingga jika ditotal jumlah korban meninggal akibat gempa di Turki dan Suriah lebih dari 5.000 orang. Sementara itu, Orhan Tatar, seorang pejabat Otoritas Manajemen Bencana dan Darurat Turki mengatakan sebelumnya pada hari Selasa bahwa 20.426 lainnya terluka. Tatar mengatakan lebih dari 5.700 bangunan juga telah hancur. Lebih lanjut, Fuat Oktay mengatakan kondisi cuaca buruk menjadi pemicu sulitnya untuk mengirim bantuan. Selain itu, operasi penyelamatan korban gempa di Turki menjadi sulit karena cuaca. Lebih lanjut, ia juga menuturkan hanya kendaraan penyelamat dan bantuan yang diizinkan untuk masuk atau keluar dari Hatay, Kahramanmaras, dan Adiyaman. Operasi penyelamatan difokuskan pada 3 provinsi tersebut dan Malatya dan Oktay. Diketahui gempa dahsyat menimpa Turki dan Suriah pada Senin 6 Februari. Gempa itu terjadi sekira pukul 4:17 waktu setempat.
Gempa berkekuatan magnitudo 7,8 telah mengguncang Turki pada Senin 6 Februari sekira pukul 4.17 waktu setempat. Akibat musibah ini sebanyak 7.800 orang tewas hingga banyak bangunan bertingkat hancur. Lantas apa penyebab gempa Turki ini mematikan? Ada kombinasi berbagai faktor menjadi alasan mengapa gempa Turki begitu mematikan. Waktu kejadian, lokasi, garis patahan yang relatif tenang, dan lemahnya konstruksi bangunan merupakan beberapa faktor tersebut. Jumlah korban diperkirakan akan bertambah karena gempa susulan berguncang sepanjang hari. Gempa Turki ini adalah yang terkuat di negara itu sejak tahun 1939 dan menimbulkan ribuan korban karena menghantam beberapa wilayah berpenduduk. Alasan lain adalah waktu gempa yang terjadi pukul 4.17 pagi waktu setempat. Ini artinya orang-orang masih tidur lalu terperangkap ketika rumah mereka roboh. Hal ini diungkapkan oleh Roger Muson, peneliti di British Geological Survey. Muson menerangkan, konstruksi bangunan juga tidak benar-benar memadai untuk daerah yang rawan gempa besar. Hal itu kemungkinan disebabkan fakta bahwa garis patahan tempat gempa terjadi baru-baru ini relatif tenang. Turki berada di salah satu zona gempa paling aktif di dunia. Gempa di sepanjang garis patahan Anatolia Utara di wilayah Düzce, Turki Utara menewaskan lebih dari 17.000 orang pada tahun 1999. Akan tetapi, gempa terbaru pada 6 Februari 2023 terjadi di sisi lain negara itu di sepanjang patahan Anatolia Timur. Menurut Muson, sesar Anatolia Timur tidak pernah diguncang gempa bermagnitudo 7 selama lebih dari 2 abad yang bisa berarti orang-orang mengabaikan betapa bahayanya. Teori Muson menambahkan, oleh karena sudah begitu lama sejak gempa besar terakhir, cukup banyak energi mungkin telah terkumpul. Kekuatan gempa susulan pada Senin 6 Februari termasuk yang bermagnitudo 7,8 mendukung teori ini. 2 hari pasca gempa berkekuatan 7,8 skala Richter mengguncang Turki, masih banyak korban yang belum dievakuasi. Hingga kini ribuan orang dinyatakan tewas setelah tertimpa reruntuhan bangunan. Dalam proses evakuasi korban, banyak kisah haru yang tercipta. Salah satu korban selamat dari gempa Turki bernama Nurgul Atay mengungkap kisah sedihnya pasca gempa dahsyat menghancurkan bangunan termasuk rumahnya. Diketahui Nurgul Atay berasal dari kota Antakya, Provinsi Hatay, Turki. Nurgul Atay mengaku mendengar suara rintihan sang ibu di bawah reruntuhan bangunan rumahnya akibat gempa. Ia mengatakan suara ibunya yang berada di balik reruntuhan terdengar sangat jelas. Saat itu Atay hanya bisa pasrah meski tak tega mendengar rintihan sang ibu yang kesakitan. Pasalnya tim penyelamat tak memiliki alat berat yang dibutuhkan untuk mengevakuasi ibunya. Ia pun mengatakan bahwa ibunya yang berusia 70 tahun itu tak akan bisa bertahan lama. Sebagai informasi, Provinsi Hatay di Turki menjadi wilayah dengan korban tewas terbanyak. Menurut Menteri Kesehatan Turki Fahrettin Koca, sebanyak 1.647 orang tewas di Hatay, sementara 1.846 orang telah berhasil diselamatkan di Hatay pada Selasa malam. Bandara Hatay ditutup setelah gempa menghancurkan landasan pacu mempersulit upaya penyelamatan. Imbas gempa yang melanda Turki dan Suriah pada Senin 6 Februari, terdapat banyak korban tertimbun reruntuhan bangunan. Hal itu menyebabkan evakuasi korban mengalami kendala, terlebih di tengah cuaca yang dingin di Turki. Bahkan korban selamat sampai meminta tolong di media sosial dengan mengunggah video saat dirinya dikepung oleh puing-puing bangunan. Seorang pria di Provinsi Adıyaman, Turki meminta pertolongan melalui media sosial Twitter. Ia mengunggah video saat dirinya berada di bawah reruntuhan bangunan. Dalam cuitannya, pria itu berkata bahwa dirinya tidak bisa keluar dengan cara apapun hingga meminta tolong kepada warganet. Sementara pria lain di Provinsi Selatan Antakya, Turki, membagikan video di Instagram dari kamar tidurnya. Dalam video itu, ia berteriak dan menanyakan apakah ibunya yang tertidur di sebelah kamarnya masih hidup atau tidak. Banyak korban yang masih di bawah runtuhan meminta tolong di Twitter.
Mereka juga mengunggah video dan foto yang menunjukkan penderitaan mereka dan meminta bantuan. Diketahui hingga Selasa 7 Februari, korban tewas akibat gempa di Turki telah meningkat lebih dari 5.000 korban jiwa dan lebih dari 26.000 luka-luka. Diperkirakan jumlah itu masih akan terus bertambah mengingat kondisi korban yang banyak terkubur dalam bangunan. Kondisi cuaca dingin menjadi tantangan yang harus dihadapi para korban gempa Turki. Ribuan bangunan ambruk di kota-kota di seluruh wilayah tampak seperti daerah yang sudah dilanda perang. Tubuh seorang balita ditemukan berada di balik reruntuhan pasca gempa di perbatasan Turki dan Suriah pada Senin 6 Februari. Bocah malang itu tak bisa langsung dievakuasi dan sementara waktu diberi minum oleh sang penyelamat. Bocah bernama Muhammad Ahmed ini ditemukan berada di reruntuhan di wilayah Antakya. Wajahnya penuh dengan debu saat pertama kali ditemukan. Muhammad Ahmed ditemukan oleh sebuah komunitas municipality yang ikut terjun menjadi relawan pencarian korban. Dalam video yang dibagikan, Muhammad tampak diberi minum dari tutup botol air mineral. Meski menahan sakit di balik reruntuhan, Muhammad bisa meneguk air agar menghindari dehidrasi. Ia pun beberapa kali meneguk air yang diberikan sembari wajahnya mulai tersenyum. Evakuasi di wilayah Antakya sendiri sejauh ini masih belum dilakukan dengan maksimal. Pasalnya di Antakya, ibu kota provinsi Hatay yang berbatasan dengan Suriah, jumlah petugas penyelamat sangat terbatas sehingga penduduk secara swadaya ikut mencari para korban di balik reruntuhan dengan alat seadanya. Kesini. Hey, tamam. Ver az daha ver. Muhammed, al su. Aferin. Muhammed, ente juan. Tamam. 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 Hadi az kaldı Muhammed. Aferin Muhammed. Aznaç. Tamam. Aferin Muhammed. Aferin saudara. Video mengharukan merekam detik-detik seorang gadis cilik menjaga sang adik di balik reruntuhan gempa Turki. Ia terus mengelus kepala adiknya saat tubuhnya tertimpa bangunan besar. Bocah cilik itu pun terus merintih meminta pertolongan. Video ini dibagikan oleh seorang jurnalis setempat pada Selasa 7 Februari. Bocah malang yang mengenakan setelan biru itu meminta tolong agar diselamatkan dari balik reruntuhan, sementara sang adik tetap berada di pelukan gadis cilik tersebut. Tubuh bocah itu tertimpa bangunan namun ia tak menangis dan dengan pasrah meminta diselamatkan. Beruntung setelah lebih dari 17 jam setelah gempa, ia dan adik perempuannya akhirnya berhasil dievakuasi. Potret dua bocah malang itu berhasil diselamatkan juga dibagikan dalam foto setelahnya. Meski dalam kondisi lemas, dua bocah itu terlihat sudah aman dan sedang terbaring di sebuah kursi sofa. Seperti diketahui bahwa gempa dahsyat melanda Turki dengan magnitudo 7,8 pada Senin 6 Februari. Gempa tersebut telah menewaskan lebih dari 7.800 orang dan diprediksi masih akan terus bertambah. Gempa tersebut terjadi sekitar pukul 4:17 waktu setempat saat masih banyak warga yang sedang tidur. طالعين
Seorang perempuan di Suriah meninggal dunia setelah melahirkan di bawah reruntuhan bangunan. Beruntung, sang bayi berhasil diselamatkan dan langsung dibawa ke tempat yang aman. Beginilah detik-detik penyelamatan bayi perempuan yang baru saja lahir di bawah puing-puing bangunan. Seorang pria tampak membawa bayi tersebut sambil setengah berlari. Sementara pria di belakangnya berjalan menyusul dan membawakan selimut. Tidak disebutkan identitas perempuan yang melahirkan bayi tersebut. Namun, anggota keluarganya dikabarkan telah meninggal dunia. Dikutip dari Daily Mail, peristiwa ini terjadi setelah Suriah diguncang gempa bermagnitudo 7,8 pada Senin 6 Februari kemarin. Bencana ini mengakibatkan ratusan bangunan hancur dan bahkan rata dengan tanah. Hingga Selasa 7 Februari malam, jumlah korban meninggal akibat gempa ini mencapai 5.000 orang. Warga yang paling banyak terdampak gempa dahsyat ini adalah Turki. Sebab pusat gempa ada berlokasi di Provinsi Gaziantep, Turki sebelah tenggara. Hingga saat ini proses pencarian korban hilang masih terus berlanjut. Sementara bantuan dari berbagai belahan dunia, baik logistik dan tim penyelamat juga telah berdatangan. Terdapat kisah pilu yang dialami oleh korban gempa bumi Turki dan Suriah pada Senin 6 Februari. Seorang ayah di Turki yang selamat dari runtuhan terus memegangi tangan putrinya yang sudah meninggal dunia karena tertimbun sebuah bangunan. Dalam potret yang beredar, pria yang diketahui seorang pastor bernama Mesut Henser tetap memegangi tangan putrinya yang sudah tertimbun bangunan. Mesut terlihat terduduk di puing-puing bangunan tersebut dengan mengenakan jaket berwarna oranye. Dalam foto, tampak Mesut dengan setia menggenggam tangan putrinya yang ada di atas sebuah kasur. Raut kesedihan sangat tampak di wajahnya yang kehilangan putrinya karena gempa dahsyat yang mengguncang Turki pada Senin pagi, di mana gempa tersebut terjadi saat masih banyak orang yang tertidur di tempat tidur mereka. Gempa bermagnitudo 7,8 itu terjadi dan kemudian disusul gempa berkekuatan 5,8 skala Richter saat upaya penyelamatan untuk menyelamatkan korban yang terperangkap masih dilakukan. Badai musim dingin dan suhu yang membekukan telah menghambat mereka yang bekerja mati-matian berpacu dengan waktu untuk membebaskan orang-orang dari puing-puing. Sebab dengan cuaca dingin ini membuat kebutuhan untuk menjangkau para penyintas yang terperangkap menjadi lebih mendesak. Sampai saat ini, korban meninggal dunia yang sudah tercatat mencapai lebih dari 5.000 orang. Sementara untuk korban luka-luka sampai 20.000 orang. Ratusan orang diyakini masih terperangkap di bawah puing-puing dan jumlah korban diperkirakan akan bertambah. Sebab hingga saat ini, petugas penyelamat masih mencari gundukan reruntuhan di kota-kota besar dan kecil di seluruh area. Pasca gempa magnitudo 7,8 yang melanda Turki dan Suriah telah menimbulkan ribuan korban. Kini korban selamat masih ada yang terjebak reruntuhan bangunan. Untuk segera mendapatkan bantuan, mereka memposting kondisinya di media sosial. Para korban selamat yang masih terjebak di reruntuhan akibat gempa meminta bantuan di media sosial. Seperti seorang pria di Provinsi Adiyaman, Turki memposting video dirinya berada di bawah reruntuhan. Postingan tersebut ia unggah di media sosial Twitter untuk meminta pertolongan. Ia mengaku dirinya tak bisa keluar dengan cara apapun. Oleh karenanya, ia meminta pertolongan seraya memohon doa dari warganet. Sementara pria lain di Provinsi Selatan Antakya, Turki membagikan video di Instagram dari kamar tidurnya. Dalam videonya ia berteriak dan menanyakan apakah ibunya yang masih tidur di sebelah kamarnya masih hidup atau tidak.
Banyak korban yang masih di bawah runtuhan turun ke Twitter untuk menunjukkan penderitaan mereka dan meminta bantuan. Terkini korban tewas telah menembus angka 7.800 orang. Sebagaimana diketahui, gempa dengan magnitudo 7,8 mengguncang Turki bagian selatan pada Senin 6 Februari. Pusat gempa terletak 23 km timur Nurdagi, Provinsi Gaziantep pada kedalaman 24,1 km. Nurdagi terletak di sepanjang perbatasan Turki-Suriah. Karenanya gempa juga dirasakan di beberapa negara di wilayah tersebut termasuk Suriah dan Lebanon. Gempa tersebut merobohkan sejumlah bangunan dan membuat penduduk berlarian ke jalan. Video yang dibagikan di media sosial menunjukkan puluhan bangunan runtuh sementara warga ketakutan berkerumun di jalanan di tengah kekacauan kondisi lingkungan. Gubernur Gaziantep Davud Gol mengatakan gempa bumi terasa kuat di kotanya dan menyarankan masyarakat untuk menunggu di luar rumah mereka. Tak hanya itu, sekitar 11 menit setelah gempa utama melanda, gempa susulan terkuat berkekuatan M magnitudo 6,7 melanda sekitar 32 km barat laut pusat gempa utama. Gempa susulan hebat lainnya dengan kekuatan magnitudo 5,6 kemudian terjadi 19 menit setelah gempa utama. Tim penyelamat saat ini terus berjuang mencari korban. Mereka harus melawan hujan lebat dan salju. Peneliti asal Belanda, Frank Hurwitz, menjadi perbincangan di media sosial. Hal itu bermula saat Frank memprediksi gempa yang terjadi di Turki dan Suriah yang ia tulis di akun Twitternya. Frank memposting cuitannya tersebut pada Jumat 3 Februari 2023. Dalam postingannya tersebut ia menuliskan cepat atau lambat, gempa berkekuatan 7,5 akan terjadi di wilayah Turki, Yordania, dan Suriah. Cuitannya tersebut kini telah dilihat 42 juta kali dan 42.000 retweets. Saat Turki dan Suriah diguncang gempa bermagnitudo 7,8 pada Senin 6 Februari, Hurwitz mengucapkan belasungkawa melalui akun Twitternya. Menurutnya, gempa bumi tersebut terjadi didahului oleh geometri planet atau garis planet yang kritis. Frank sendiri merupakan peneliti dari sebuah lembaga bernama Solar System Geometry Survey atau SSGOIS. Keterangan itu tertulis di bio Twitter miliknya. Organisasi SSGOIS juga mengklaim bekerja untuk memantau geometri antara benda langit yang terkait dengan aktivitas seismik. Hanya saja banyak netizen ada yang mempercayai cuitan tersebut, ada yang tidak, sebab hipotesisnya tak didukung oleh bukti ilmiah. Netizen terbagi dua atas teorinya tersebut. Ada yang menyebut seharusnya orang-orang mendengarkan prediksi Hurwitz. Ada juga yang mengatakan hipotesisnya tak didukung oleh bukti ilmiah. Sementara itu, Survei Geologi Amerika Serikat, Badan Pemantau Aktivitas Seismik Pemerintah Amerika Serikat mengatakan gempa bumi tak dapat diprediksi. Tim penyelamat di Turki dan Suriah bekerja semalaman dan dalam suhu yang hampir di bawah nol. Mereka menyisir puing-puing untuk mencari korban selamat. Gempa kuat dan gempa susulan meruntuhkan ribuan bangunan, menewaskan lebih dari 4.300 orang. Gempa tersebut menimbulkan kekhawatiran bencana kemanusiaan baru. Menurut Survei Geologi Amerika Serikat, gempa berkekuatan M7,8 pertama terjadi pada pukul 4:17 pagi waktu setempat pada hari Senin. Gempa juga dirasakan di Siprus, Mesir, Israel, dan Lebanon. Ratusan gempa susulan termasuk gempa berkekuatan M7,5 melanda Turki setelahnya. Rentetan guncangan tersebut merupakan yang paling mematikan yang melanda negara tersebut dalam lebih dari 20 tahun. Gempa awal berpusat di dekat Gaziantep di Turki Tengah Selatan, sekuat gempa yang terjadi pada tahun 1939. Gempa yang terkuat yang pernah tercatat di Turki. Kondisi cuaca di Turki menambah kesulitan yang dialami para korban dan penyintas gempa dahsyat yang melanda Turki. Hal itu juga dialami para pelajar dan mahasiswa Indonesia di kota Kahraman Maras yang luluh lantak dihantam gempa pada Senin 6 Februari 2023. Sejumlah mahasiswa Indonesia di Kahraman Maras mengungsi ke tenda darurat setelah gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,8. Sebagian mahasiswa Indonesia menempati tenda pengungsian yang disediakan pemerintah di 12 Syubat Stadium.
Kahraman Maras merupakan lokasi terparah terdampak gempa. Wilayah tersebut diketahui menjadi pusat gempa yang menyebabkan ribuan orang meninggal dunia. Selain mengungsi ke tenda-tenda yang disiapkan pemerintah, sebagian mahasiswa Indonesia pun mengungsi di penampungan yang berada di sekitar kampus mereka. Mereka meninggalkan apartemen yang biasa menjadi tempat tinggalnya lantaran kondisi rusak akibat gempa dahsyat yang mengguncang wilayah Turki. Hamam, seorang mahasiswa Indonesia di Kahraman Maras, mengungkapkan mahasiswa Indonesia di lokasi terparah gempa saat ini akan dievakuasi KJRI ke daerah yang aman. Ia pun mengungkapkan bila para mahasiswa Indonesia di Kahraman Maras dalam kondisi aman. Namun demikian, ada beberapa yang terluka akibat terkena puing-puing bangunan saat gempa mengguncang wilayah tersebut. Para mahasiswa Indonesia yang berada di Kahraman Maras akan dievakuasi ke Ankara oleh KBRI. Hamam pun mengirimkan foto-foto kondisi mahasiswa Indonesia di Kahraman Maras, termasuk kondisi apartemen yang dihuni mereka pasca gempa Turki. Sebelumnya, juru bicara Kemlu Teuku Faisyah menyampaikan update warga negara Indonesia atau WNI yang menjadi korban gempa bumi Turki Suriah. Dalam laporan yang diterimanya, sebanyak 10 warga negara Indonesia menderita luka berat. Ia mengatakan dari 10 korban gempa tersebut, 4 orang telah dirawat di rumah sakit setempat, sementara 6 WNI akan dievakuasi ke ibu kota Ankara. Menurutnya, tim KBRI Ankara juga akan mengevakuasi 104 warga negara Indonesia dari 5 titik. Sebanyak 40 WNI Gaziantep akan dievakuasi ke Ankara, sebab bangunan rumah maupun asrama yang ditinggalinya sudah hancur. Sedangkan safe house terdekat sudah terlalu penuh dengan pengungsi lainnya, sehingga tak mungkin lagi untuk ditempati para WNI. Jubir Kemlu menyampaikan bahwa Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi telah berkomunikasi dengan Menteri Luar Negeri Turki untuk menyampaikan bela sungkawa akibat bencana gempa bumi tersebut. Sementara Duta Besar Indonesia untuk Turki, lalu M. Iqbal, menjelaskan 4 tim KBRI Ankara sedang menuju lokasi gempa untuk menyelamatkan WNI. Dari Kahraman Maras, ada sekira 40 orang yang akan dievakuasi ke Ankara. Gempa dahsyat berkekuatan 7,8 magnitudo di Turki dan Suriah menghancurkan sebagian besar wilayah dan menyebabkan ribuan kematian. Dalam bencana alam ini, Turki yang paling menderita setelah sebelumnya kedua negara tetangga itu mengalami bencana buatan manusia yang episentrumnya di Suriah. Bagaimana diketahui, perang saudara Suriah sudah berlangsung lebih dari 1 dekade. Konflik yang berlangsung di Suriah antara golongan pemberontak pro-demokrasi dan Presiden Suriah Bashar al-Assad pada 2011. Sejak pertempuran dimulai, lebih dari 500.000 orang telah tewas, lebih dari 1 juta orang terluka, dan jutaan lainnya terpaksa harus mengungsi. Meski disebut perang saudara, konflik yang telah menghancurkan beberapa kota Suriah ini juga melibatkan beberapa negara dan organisasi teroris. Turki dan Suriah memiliki banyak klaim satu sama lain, seperti otoritas Suriah menuduh Turki melakukan agresi, mendanai dan melatih para pemberontak, serta berkeinginan untuk mencaplok wilayah utara Republik Arab. Sementara Ankara mencela Damaskus karena melancarkan perang saudara yang menyebabkan jutaan pengungsi berakhir di Turki dan masalah Kurdi semakin parah, kemudian mengancam keamanan Republik. Namun dengan adanya bencana alam ini ada kemungkinan membantu menemukan jalan keluar dari konfrontasi Turki-Suriah dan mendekatkan kedua negara tersebut. Hal ini bisa terjadi karena Erdogan dan Assad sudah berada di jalan menuju rekonsiliasi. Di sisi lain, Rusia juga sangat tertarik pada normalisasi hubungan Turki-Suriah dan melakukan segala hal untuk ini. Mengirim makanan instan untuk korban gempa. Alasan tersebut disampaikan oleh Duta Besar Indonesia untuk Turki,
lalu M. Iqbal. Ia mengatakan bantuan tersebut disesuaikan dengan kondisi di Turki saat ini. Diketahui Turki sedang dilanda badai salju dan membutuhkan penghangat. Oleh sebab itu, pemerintah Indonesia tak hanya mengirim makanan instan, namun juga selimut. Dikabarkan 4 tim KBRI Ankara telah membawa 300 selimut untuk WNI yang terdampak. Hal itu dikarenakan tak semua WNI mau untuk dievakuasi. Masih ada beberapa WNI yang memilih untuk tetap tinggal, sehingga pemerintah memberikan bantuan logistik. Diketahui